Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat iman Islam yang kita miliki hari ini, sehingga kita semuanya bisa tetap teguh untuk kemudian memegang akidah kita, akidah Islam, di mana agama Islam adalah agama yang diridai oleh Allah. Di mana kita umat Islam tentu diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mampu kemudian mengimplementasikan syahadat kita, persaksian kita kepada Allah, sehingga kita tidak mudah goyah oleh godaan yang datang, yang senantiasa menghantui pergerakan kita di setiap saat, di mana kita selalu diperlihatkan keindahan-keindahan dunia, kenikmatan dunia, kebahagiaan dunia, yang sifatnya sebenarnya hanyalah semu. Salam serta taslim kepada junjungan kita tentunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita tentunya Islam yang begitu sempurna. Islam yang begitu sempurna, yang menjaga kita dari keseharian kita, dari aktivitas kita. Ya teman-teman, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat beragama, sebagai Islam, mulai dari kita tidur sampai tertidur kembali, tentu menjadikan kita sebagai umat yang sangat-sangat beruntung. Karena dalam hal bertuhan, kresek ya. Dalam hal bertuhan, alhamdulillah, pencipta kita melalui baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seperti apa kita di dalam beribadah. Pada pagi hari, pada siang hari, pada sore hari, pada malam hari, dan seterusnya. Islam begitu sempurna. Hukum-hukum yang ada di dalamnya menghantarkan kita menjadi manusia yang paripurna dalam beribadah. Ketekunan kita kemudian sebagai hamba Allah itu bernilai ibadah. Ketekunan kita sebagai umat Rasulullah juga bernilai ibadah. Tak ada yang sia-sia di Islam ini. Maka ketika kita mengatakan Tuhan kita adalah Allah, kaidah itu kemudian mengalir dari Quran dan As-Sunnah. Ketika kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah junjungan kita, penghulu kita, pembimbing kita di dalam berhubungan dengan pencipta dan di dalam berhubungan dengan sesama manusia, itu terurai dengan sempurna dalam kaidah-kaidah Quran dan juga As-Sunnah. Ketika kita beribadah, waktu ibadah, hari, jam, detik, dan saat apapun itu juga diajarkan, diurai dan tersimpul di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Begitu sempurna Islam ini, Masya Allah. Begitu indah menjadi Islam ini. Tak ada yang membuat kita bingung di dalamnya. Ada satu hal yang menarik teman-teman sekalian. Tadi siang ya,
Bukan, guru saya sendiri, maaf. Kemarin siang dan tadi siang juga saya mengingat-ingat. Izin Bang Suma, kata beliau. Iya Gurunda, ada hal apa rupanya kok sampai penting kali gitu. Saya ingin berdialog, kata beliau. Debat di sisa usiaku ini, aku ingin berdialog dengan Edis, kata beliau. Aku bilang, guru, beliau itu bukan pendialog. Dia itu bukan pembimbing, dia itu bukan pendebat. Beliau itu penghujat. Misi beliau itu bagaimana caranya mencari simpati, menjelekkan Islam, agar menjadi euforia bagi orang-orang yang tidak paham Islam. Saran saya sebagai murid, ku bilang, jangan. Tapi kalau Gurunda mau silakan, saya nggak larang. Cuman belum ada ahli di atas muka bumi ini yang mampu kemudian menjinakkan binatang liar tanpa keahlian khusus. Begitu juga orang gila. Belum pernah kita lihat hanya karena nasihat, tanpa bantuan obat dan suntikan, orang itu bisa sembuh. Tapi kalau Gurunda mau maju silakan. Tapi saya nggak yakin orang gila ini bisa sembuh dengan hanya diperdengarkan kemudian kajian-kajian benar. Lalu beliau bertanya sama Bang Suma, jadi gimana? Ya terserah, tak ada masalah, aku bilang. Materi-materi yang disajikan itu pun namanya orang gila. Dia akan berbicara bagaimana seorang anak kecil melihat sebuah komputer. Ketika dia melihat mouse atau dia melihat keyboard, dia akan mengatakan sesuatu itu sesuai dengan pandangannya. Lalu guru saya itu mengatakan, tak ada kendala sebenarnya. Lalu cuman ada satu. Apa itu Gurunda? Ada sebuah hadits riwayat Muslim yang membuat saya masih berasa bingung menjawabnya. Hadis apa rupanya? Hadis Muslim, saya juga lupa nomornya teman-teman. Yang pasti di situ dikatakan, sekiranya kalian tidak melakukan dosa, maka pasti aku akan binasakan kalian semuanya. Dan aku akan menggantikan kalian dengan umat yang baru. Dan ketika umat yang baru itu kemudian berdosa, lalu bertaubat kembali kepadaku, maka barulah aku kemudian tidak membinasakan mereka. Jadi intinya hadis itu adalah, Allah menurut baginda Rasulullah Muhammad SAW akan membinasakan sekiranya manusia itu tidak berdosa, dan akan menggantikan dengan makhluk lain, akan menggantikan dengan umat yang lain. Jadi guru saya ini sempat bingung juga. Kok bisa ya? Kok bisa Allah akan membinasakan kita sekiranya kita tidak melakukan dosa? Saya tersenyum, lalu mengatakan kepada beliau, maaf Gurunda, saya bukannya menggurui, tetapi dalam ilmu logika, ilmu mantik, hal itu adalah hal sepele. Andai saja, jadi saya katakan, andai saja Adam alaihissalam dicipta di atas muka bumi ini tanpa potensi melakukan dosa,
maka Allah akan membinasakannya dan akan menciptakan lagi makhluk manusia lain yang memiliki potensi untuk berdosa. Kenapa? Karena pada diri Allah itu sempurna. Ada Asmaul Husna pada diri Allah, di mana satu bagian daripada Asmaul Husna di sana adalah Allah itu Maha Pengampun. Jadi sekiranya Adam dan keturunannya tidak memiliki potensi untuk melakukan dosa, kemaha pengampunan Allah itu sia-sia. Beliau, guru saya itu lantas mengatakan begini, wah seru ini bang, ya memang seru. Kenapa kemudian Adam alaihissalam dan keturunannya itu dikatakan dicipta dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna? Karena pada diri manusia itu memiliki potensi untuk melakukan kehendak bebas. Di antaranya adalah merasakan sisi gelap dan menikmati sisi terang. Dia mampu menelaah antara hak dan yang batil. Dan yang dicinta oleh Allah adalah hamba yang melakukan dosa lalu bertaubat kepadanya. Jadi dia katakan gini, terus kalau misalnya saya ditanya dengan paparan-paparan seperti itu, apa yang bisa membenarkan, karena kita mau berdiskusi lintas agama, apa yang bisa membenarkan dalil ini dengan dukungan yang ada di pihak sebelah? Gue bilang sederhana. Maksudnya, Gurunda buka Roma 5 nomor 20. Lah, apa rupanya di sana? Di situ dikatakan, di mana dosa semakin berlimpah, di mana dosa semakin bertambah banyak, maka di situ kasih karunia akan berlimpah-limpah. Wow, maksudnya apa? Ya, Tuhan cinta kepada hambanya yang melakukan dosa, lalu kemudian bertobat. Jadi dianggap gagal ketika manusia itu tidak melakukan dosa. Kenapa? Kalau manusia tidak melakukan dosa berarti tak ada potensi untuk berpikir. Dia sama seperti kera. Tidak ada potensi. Sekiranya manusia tidak melakukan dosa, tidak melakukan nih, maksudnya tak ada potensi untuk melakukan dosa, tak ada nafsu, diganti kayak mana jadi pemimpin. Akhirnya singkatnya, wow, kata Gurunda, wow, anak paham sekarang. Tapi ku bilang, kajian-kajian ini tak akan pernah bisa masuk ke dalam pemikiran orang-orang yang sudah benci terhadap Islam. Kenapa? Karena dalam diri mereka itu diselimuti oleh iblis. Maka nggak bisa, aku bilang gitu. Jadi gimana? Renungkan lagi, Gurunda pikirkan lagi. Adalah lebih baik kalau Gurunda hubungi rumah sakit jiwa. Itu lebih bagus untuk kemudian ya merawat beliau. Dia itu nggak layak untuk diajak diskusi. Tapi kita lihat ke depan, mudah-mudahan dia berubah, sedikit-sedikit berubah. Kalau dia sudah agak baik, udah mulai agak sedikit sisi manusianya ada, silakan aja. Siapapun bisa menghadapi dia kalau sudah waras. Tapi kalau sudah makin gila seperti ini, karena saya juga melihat videonya kemarin itu dia pura-pura nangis-nangis untuk mencari simpati sama orang-orang, bahkan sampai dia putus asa. Adakah Tuhan itu? Ternyata Tuhan itu nggak ada ya, sampai dia mau putus asa dan seterusnya. Jadi guru saya itu akhirnya urungkan, ya udahlah kalau gitu saya pikir-pikir dulu. Itu ya saudara-saudaraku, ini saya ceritakan kepada saudara-saudara sambil menunggu teman-teman kita yang ingin mengkaji tema ini.
Siapa yang keluar dari kubur? Tuhan atau hantu? Ya, kita lihat bagaimana saudara kita menjelaskan. Jadi kalau ada orang merasa dirinya suci, hati-hati. Jangan sampai Allah menghanguskan, menghapuskan, dan menggantikan dengan umat yang lain. Jangan pernah merasa bersih. Kalau sudah merasa bersih, enggan jadinya kita bertobat. Assalamualaikum Ustadz Juma. Enggan rasanya kita bertobat. Oke? Halo, selamat siang. Selamat malam. Assalamualaikum Ustadz Juma. Suaranya kencang kali bang, bisa dikecilin sedikit? Oh, sudah. Masih Udah kecil? terlalu udah atau masih terlalu kencang? Iya, dikecilin lagi. Oke, siap. Ya, terlalu besar di sini kedengaran. Masih terlalu kencang? Iya, Masya Allah. Sehingga, ya. Halo. Halo ya, Bang Ya. Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bang Juma. Iya, halo. Nggih. Halo ya. Ya, teman-teman di bawah dengar nggak ada suara? Halo. Iya, halo. Kedengeran nggak Bang Juma? Halo. Halo ya, halo Bang Juma. Ada, kencang nggak suaranya? Saya mendengar suaranya Bang Juma. Oke, sip. Iya, gimana bang? Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Oh, enggak, saya dari Muslim. Ah, Dari Muslim, Bang. Aku hanya Iya. ingin belajar memperdalam ilmu sih, Bang Juma. oh iya. Ilmu apa? Ilmu santet? Ilmu apa gitu? Oh, enggak. Terkait dengan ketauhidan. Ini yang saya ikuti di beberapa live itu di apologet non Muslim itu selalu menyerang individu dari Nabi Muhammad mengenai katakan mengenai yang pertama itu Nabi Muhammad menikah dengan anak di bawah umur, terus Nabi yang tidak bisa baca, terus Nabi yang tidak bisa baca, terus Nabi yang buta huruf, terus terus nama silsilah dari dari duriat Nabi itu banyak yang meninggal atau sahabat Nabi meninggal itu karena peperangan. Nah, ini yang saya yang awam dan buta akan ilmu agama, dari kacamata ataupun ilmu dari kacamata dari Bang Yulma itu apa sih makna dari kejadian peristiwa itu? Kalau orang apologet non Muslim itu kan menyerangnya seperti itu. Kita sebagai Muslim mengimaninya setiap peristiwa yang dilalui oleh Nabi Muhammad itu apa bang? Kalau boleh boleh bisa dijelaskan untuk mengedukasi kami yang awam terhadap pengetahuan agama gitu. Terima kasih. Iya. Apa yang Anda rasakan ketika ada orang dengan membabi buta menyerang Islam dengan mengatakan Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah 6 tahun? Apakah itu melanggar hukum pada zaman itu atau terindikasi Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang kurang baik, melanggar norma, melanggar etika, melanggar adat istiadat, melanggar hukum tata negara, melanggar agama, atau apa yang dilanggar oleh Nabi Muhammad? Kan tidak ada yang dilanggarnya. Ya, betul.
Nah, itu hanya tuduhan orang-orang yang sakit hati terhadap kesempurnaan Islam. Adalah ketika mereka mengatakan menikahi Siti Aisyah di usia 6 tahun, serumah 9 tahun. Itu kejadiannya 1400 tahun silam loh. Di padang yang tandus, wanita kalau sudah 9 tahun itu sudah cukup matang. Udah cukup matang 9 tahun itu di padang gurun 1400 tahun silam. Tidak ada yang dicederai di sana. Nggak ada yang tersakiti, tidak ada yang menjadi korban, tak ada hukum yang tercederai, tidak ada keluarga yang merasa dihinakan, tidak ada sesuatu tatanan yang dirusak, sama sekali nggak ada. Tapi kalau dibandingkan Nabi Muhammad menikah dengan seorang wanita terlepas usianya berapapun, itu bukan pencabulan, itu bukan sesuatu yang seronok, bukan sesuatu yang aib, bukan najis, bukan zina, bukan sebuah kerendahan. Dibandingkan dengan Tuhan turun ke bumi, isap puting wanita dewasa. Kalau saya disuruh milih, Nabi Muhammad yang mulia menikah, menghalalkan seorang wanita, dijadikannya sebagai ibu umat muslim, yang menghafalkan kaidah-kaidah hukum-hukum Islam yang bermanfaat bagi manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Dibandingkan dengan sosok Tuhan yang turun ke bumi, isap puting wanita dewasa, saya lebih milih baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh itu tidak ada melanggar hukum, tidak melanggar hukum akal, tidak ada disiplin ilmu yang dilanggar, dan tidak menginjak-injak kodrat ilmu pengetahuan, dan tidak menginjak-injak harkat martabat ketuhanan. Nah, kalau Tuhan isap puting itu gimana? Lukas 27 nomor 11. Tuhannya yang bertanya, Tuhannya yang menghina itu isap payudara wanita dewasa. Itu aja dulu. Nggak usah yang lain. Terima kasih Pak Yuma. Artinya ketika orang muslim yang belajar mengenai akidah, belajar mengenai ketauhidan, berarti dengan wawasan yang Bang Yuma sampaikan, bahwa kita menyimpulkan, bagi saya itu mengedukasi bahwa Nabi itu ya utusan Allah. Jadi beliau itu diwahyukan sama seperti derajatnya sama seperti manusia, tapi beliau diberikan wahyu oleh Allah, itu adalah kenabian dan kerasulan itu. Jadi secara duriat manusia ya juga sama itu ya Bang ya. Hal-hal kebutuhan manusia juga sama. Saya seorang anak yang hidup di Sulawesi. Ibu saya itu menikah 3 kali. Ibu saya anak seorang raja salah satu kerajaan di Sulawesi Selatan ini. Jadi beliau dinikahkan itu usia kisaran 13 tahun. Ayah 14 tahun. Karena mereka adalah anak-anak raja. Ketika sang raja sudah sepakat kemudian menikahkan anak-anak mereka, siapa yang bisa melarang? Nggak ada yang bisa melarang. Ini tahun mama saya itu nikah di kisaran tahun 40-an. Ada yang melarang, ada adat yang mencegahnya, nggak ada. Tapi kemudian 1400 tahun silam kok jadi momok yang menakutkan bagi kita? No. Yang menakutkan itu ketika ada pencipta langit dan bumi turun ke bumi, kemudian untuk menjadi dewasa dia butuh kemudian netek sama seorang wanita. Saya kira begitu, Bung. Bagi kita itu bukan sesuatu yang hina. Terus gini Bang, ada lagi ini, saya ingin tahu tambah wawasan edukasi tentang ilmu agama mengenai kenapa ya duriat cucu Nabi ataupun sahabat Nabi sampai dirisalahkan, sampai ada yang meninggal dibunuh, diracun istrinya, terus ada yang sahabat Nabi juga dibunuh sesama muslim. Nah, ini dari perspektif non muslim itu kan akan menimbulkan citra yang
Muslim itu seolah Islam itu agama yang keras. Nah, ini loh. Bagaimana kita menyangkal hal-hal tersebut itu, bagaimana untuk Ustadz Yuma bisa menjelaskan itu? Itu Iya. akan menyerangnya ke situ. Terima kasih penjelasannya. Nabi Adam alaihissalam punya 2 anak. Beliau Nabi manusia pertama yang kemudian dicipta dengan kuasa Allah itu langsung tanpa melalui perantaraan makhluk berupa manusia. Anaknya saling bunuh. Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah hendak menciptakan manusia, malaikat-malaikat sudah tahu. Kenapa kamu menciptakan manusia yang hanya akan melakukan pertumpahan darah di atas muka bumi? Itu manusia belum dicipta. Malaikat sudah pada tahu. Nah sekarang kalau misalnya para sahabat ada yang dibunuh bla bla bla, bagaimana sebelumnya kemudian bangsa-bangsa yang menerima pewahyuan selain Nabi Muhammad? Kita santar mendengarkan bagaimana ketika sosok Nabi datang di tengah-tengah Bani Israel, diperangi keluarganya seperti apa dan bagaimana, termasuk yang mereka sembah. Mereka tidak akan memiliki mereka tidak akan memiliki konsep yang baku sekiranya tidak ada proses pembunuhan terhadap Tuhan. Kalau Islam datang, orang saling cemburu, orang saling iri dan seterusnya, wajar karena tak ada lagi nabi di sana. Nabi sudah diangkat ke langit. Maka yang ada tinggal Al-Quran. Kita disuruh untuk berperang. Wa qulil haqqu min rabbikum. Siapapun dia, aku titipkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika engkau memegang keduanya, engkau akan selamat. Kalau mereka melakukan pertumpahan darah, mereka perang-perangan, wajar, mereka manusia biasa, bukan nabi. Bukan nabi. Itulah bukti bahwa setelah Nabi terangkat, ya tinggal Al-Quran sebagai penuntun kita, bukan lagi beliau. Nah kalau ada pun kejadian seperti itu, di mana-mana kejadian itu bisa terjadi. Kerajaan diperebutkan oleh kemudian keturunan-keturunan berikutnya. Makanya tak ada Nabi Muhammad punya anak yang usianya panjang. Itu salah satu hikmahnya. Ya, itu salah satu hikmah kenapa anak-anak Rasulullah itu tak ada yang panjang umur. Itu hikmahnya. Karena kenabian tidak boleh diberikan kepada siapapun. Hanya beliau. Tidak ada yang boleh duduk sebagai nabi. Tak ada. Hanya beliau. Maka ketika kemudian beliau terangkat, maka yang harus menjadi pokok pemerintahan itu adalah hukum Islam, asas-asas Al-Quranul Karim. Nah, di situ ada orang munafik, pasti. Ada pengkhianat, pasti. Ada yang mengadu domba, pasti. Kenapa tidak? Karena iblis sudah masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di Islam itu setiap saat kita harus minta perlindungan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu Bung. Nah, sementara di mereka gimana? Islam turun di tanah Arab, menyebar sejazirah Arab menjadi Islam, menyebar dengan damai ke seluruh bumi sampai ke Islam. Bagaimana dengan mereka? Yesus turun. Setelah turun, ada Yesus mengajar. Ada berapa muridnya? 12 orang. Terus setelahnya ada Yerusalem, Palestina bisa jadi pengikut Nabi Isa? Enggak bisa. Tak ada bekas sama sekali. Malah ajarannya ya seperti yang kita lihat sekarang. Kalau ajaran Nabi Muhammad ada enggak yang kemudian rusak, dihancurkan oleh keturunannya, dihancurkan oleh sebangsanya umatnya? Enggak. Nah, Nabi Muhammad ajarannya tetap jaya sampai hari ini. Jadi kalau ada pergolakan, ada riak dalam sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, sebuah agama, itu wajar. Yang pasti ini pegangan kita. Jangan membunuh, jangan munafik, jangan kafir, jangan kufur, jangan kemudian bersaksi dusta dan seterusnya. Ini pegangan kita. Bukan manusia, tapi Al-Quran. Betul Ustaz.
Saya melihat dari Nah. dari kacamata, saya lihat juga saya melihat antar tempat ibadah yang non muslim satu dengan yang lain dalam ritualnya itu cara baca atau apa itu beda-beda. Jadi kita kan kalau sholat itu kan secara aturan kan jelas 5 waktu bacaannya sama, tapi antar tempat ibadah mereka pun polanya beda-beda. Ini yang ya untuk menambah ketauhidan saya sih Ustadz Juma. Kemarin juga saya sempat masuk ke roomnya Bang RK gitu. Saya juga sempat di counter itu. Maaf, izin dipotong sebentar. Assalamualaikum, Bang Heng. Izinkan Waalaikumsalam Gurunda, izinkan Gurunda buat ini dulu, buat bernarasi dulu. Karena di sini Terima kasih. tempat lintas agama ya. Karena yang di bawah itu udah teriak-teriak turun gitu. Ya, siap. Jadi Ini jadi jangan Kita- berlama-lama, soalnya di bawah Ya, itu siap, kita siap. lagi nunggu OT naik, Bang. monggo kita Nanti, ini maaf nih Bang, kalau nanti ada moderator di bawah, ketika diturunkan, jangan teriak moderator tega, enggak. Bang Zuma sudah bernarasi, sudah bilang, yang non muslim jangan naik dulu. Yang muslim jangan naik dulu. Silahkan yang non muslim. ya, Nah, artinya di Ini bawah kita siap-siapkan buat terima edukasi dari beliau aja. kita belajar, kita menambah ilmu kok. Tidak Betul, ada saya betul. Tapi untuk ini lintas pamer agama, apa, Bang. saya diskusi Betul. untuk ada Ustadz Juma, saya menanyakan apa yang menjadi kegelisahan, apa yang menjadi suatu hal yang kurang tahu. Tidak ada Betul, Bang. hal yang lain. Betul. Saya tambahin. Betul. Terima kasih. Ya, izinkan Bang Oke, Zuma terima ya. kasih. Izinkan ya. Baik, terima kasih Gurunda. Terima kasih. Siap, sahabatku, thank you. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Linda, ini akun baru. Kasih moderator berkebaya. Baik. Ya. Sudah? Oke, sudah. Oke, aku di bawah ya. Lanjut. Siap. Oke, sahabat Bang Heng. Wah, beliau. Jadi gini, teman-teman sekalian. Terima kasih ya. Itu penampakan kalau sudah ada kegelisahan seperti itu. Ya, itu bukti bahwa Masya Allah, itu bukti bahwa teman-teman sudah terpengaruh oleh dunia apologet. Tidak apa-apa. Kalau sudah ada yang masuk ke RK, masuk gini, dan mau belajar, itu artinya Anda sudah memperhatikan agama, keyakinan Anda. Daripada sibuk kesana kemari, entah apa arahnya tidak jelas. Jadi kalau sudah memperhatikan dunia apologet, itu artinya saudara-saudara sudah terpanggil untuk belajar Islam, untuk berislam dengan menggunakan proses akal. Tidak apa. Cuman saran saya, kalau bisa setiap kita ada dialog seperti ini, itu ambil pulpen. Saya aja masih pakai. Nih, catatan saya yang berapa puluh tahun yang lalu. Sampai buku saya robek-robek nih. Robek ini buku. Berlapis-lapis buku saya, buku-buku tua yang catatan-catatan saya beberapa tahun. So, lengkap di sini catatan. Jadi kalau Bang Suma besok hari sudah tua nggak bisa lagi tampil, teman-teman boleh ambil buku-buku saya ini. Meskipun tidak beraturan, paling tidak ketika saya ditanya, ketika saya menjawab, saya ingatkan, saya tulis kadang juga tidak. Gitu. Tapi kurasa buku keramat ini sangat bermanfaat. Nah, begitulah kalau misalnya lagi ada kajian seperti ini, ada dialog, dicatat. Jangan dibiarkan waktu berlalu begitu saja. Bikin kopi, duduk bersama dengan keluarga, ambil pulpen, catat. Atau di HP, di catatan HP itu bisa ditulis. Oke? Dan ingat supaya hatinya nggak keras, jangan jadikan narasumber Islam itu sebagai sesuatu yang maha tahu. Enggak. Jadi kalau misalnya ada ditanya tentang Islam lantas orang kita dari Islam belum bisa menjawab, bukan berarti Islam itu yang keliru atau Islam itu kalah, enggak. Tapi kami sebagai narasumber yang ilmunya belum sampai kepada cakupan Al-Quran. Al-Quran itu subhanallah. Itu luar biasa Al-Quran. Halo, selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Cuma wabarakatuh. Siap. semalam aku dengerin siapa yang gedet-gedet ya itu
kurang ajar bener tuh Oten tuh ya. Malam. Tolong kalau Ya, malam Bang Trios. Iya Bang. Bisa Selamat malam. buka malam Bang, bisa buka kameranya Bang, biar kita ya diskusinya agak santai. Dari Katolik ya? Protestan. Protestan. Oh ya, siap. Gimana ya? Oh gitu ya. Dari Papua Bang. Wah, Masya Allah. Banyak teman-teman kita juga di Papua yang Muslim. Oh banyak. Suaranya bagus-bagus, mereka baca Quran. Banyak juga saudara kita dari Papua yang hebat main bola. Wah, keren-keren, Masya Allah. Gimana Salam keadaan di damai. sana, Bang? Aman, aman. Aman ya? Habis usai pesu. Habis Oh. pemilihan ulang gubernur ya kita. Oh, abang di mana? Di Papua mana? Jayapura. Oh, Jayapura. Iya. Mantap kali lah. Ganteng abangku ini. Apa yang dibahas ini? Ini terkait dengan yang keluar dari kubur, Bang. Siapa yang keluar dari kubur? Tapi materi seperti ini kayaknya kalau jarang berdiskusi atau berdebat dengan apologet Islam, biasanya pendalaman materinya agak terlalu berat mungkin atau gimana? Ya mungkin semacam Bang RK atau siapa Edis mungkin bisa ya. Iya. Itu masalahnya yang mau apa keluar dari kubur itu maksudnya gimana ya? Enggak, maksudnya bisa ceritakan dulu. Oke, baik. Tapi ada dulu ini. Jadi gini bang, kalau kami orang Islam itu kan Tuhan kami itu bukan makhluk, Tuhan kami bukan manusia. Di dalam Al-Quran kami dijelaskan pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai', lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, sedangkan di saudara kami Kristen itu menuhankan manusia yang katanya keluar dari kubur. Karena orang Yahudi nih, final daripada kejadian tragedi salib ketika Yesus keluar dari kubur, orang-orang Yahudi tidak beralih Tuhan. Mereka sampai hari ini tetap aja menyembah kepada yang mereka sebut Maha Suci lagi Maha Tinggi. Padahal mereka yang menyaksikan tragedi penyaliban. Mereka yang melihat kemudian adanya orang yang keluar dari kubur. Tapi mereka tidak menuhankan, mereka tidak menggantikan Tuhan mereka yang lama dan menuju kepada penyembahan kepada manusia yang bangkit hari ketiga. Nah, saudara Kristen di luar Yahudi menjadikan kemudian yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan. Mungkin ada alasan di balik itu semua yang bisa dirangkai supaya kami umat Islam itu bisa paham. Bang, Silakan. 12 murid Tuhan Yesus itu bukan Yahudi. Orang Yahudi bang, mereka orang-orang Yahudi. Kenapa tadi bilang orang Yahudi nggak akui? Mereka menulis itu. Ya, jadi gini bang, Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8 bahwa Petrus itu diutus oleh Yesus hanya kepada orang-orang yang Kalau bersunat. Paulus beda, Paulus kan rasul, bukan murid Tuhan Yesus kan? Ya, tapi Paulusnya mengatakan Petrus itu diutus untuk orang-orang yang bersunat, berarti orang Yahudi. Kemudian di dalam Matius 15 nomor 24 Matius 10 bang, nomor 5 dan nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Artinya ke-12 murid ini mengajarkan kalau pencipta langit dan bumi itu adalah yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Akan tetapi di luar dari mereka, ya seperti Kristen inilah contohnya, yang keluar dari kubur itu malah dituhankan gitu maksudku. Oh gitu. Iya. Tapi kan abang tadi bilang orang Yahudi tidak akui, kan enggak lah. Banyak Yahudi kan Kristen juga di sana. Termasuk ke-12 murid kan itu kan orang-orang Yahudi semua yang menulis Injil itu kan. Mereka menyaksikan bersama-sama Yesus. Kan mereka Yahudi.
Tadi bilang abang bilang kan orang Yahudi kan tidak semua Yahudi yang ini ya. Memang kan ada yang masih belum percaya itu yang Yahudi ya. Tapi orang Yahudi banyak Kristen juga kok. Iya, betul Bang. Taruhlah misalnya ke-12 murid ini menjadi Kristen, artinya mereka menyembah manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Tapi secara otoritas Yudaism hari ini itu tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Mereka masih menyembah kepada Tuhan yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, setuju. Iya. Setuju. Masih. Artinya mereka tidak menggantikan Tuhan yang lama menuju kepada penyembahan Tuhan yang disembah oleh saudara Kristen yang bangkit dari kubur gitu, Bang. Ya, bukan Kristen, ada Kristen Katolik kan, Kristen Protestan, toh. Iya. Intinya itu agama besarnya itu kan banyak denominasi juga, tahu gitu. Nah, sekarang memang banyak Yudaisme yang memang mereka belum akui Yesus itu sebagai yang pernah dijanjikan, kan gitu. Tapi itu bukan yang soal. Kepercayaan kita kan sudah pernah dibuktikan. Kan abang ini kan gini. Saya tidak mau saya juga kan masih awam, saya bukan pendeta juga kan. Iya Bang. Yes. Saya kan mau tanya ke abang menyangkut kan banyak sering-sering ikut dengarkan yang teman-teman Muslim. Saya bisa tanya nggak ya? Boleh. Lepas dari yang tadi. Boleh. Kan di Indonesia bahkan di dunia ini kan kitab orang Islam itu kan Al-Quran ya. Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu cuman bahasanya Arab gitu? Baik. Sejawab ya Bang ya. Kenapa Al-Quran itu bahasanya tetap Arab? Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, Abangku. Tapi Itu bahasanya jawabannya. Iya, karena itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. kan seluruh umat manusia bukan berbahasa Arab kan? Nah, tapi Al-Quran datang kepada mereka tanpa campur tangan bahasa lain. Al-Quran tetap muncul di tengah-tengah mereka, sisa mereka yang mengartikan sesuai dengan bahasa masing-masing. Itulah bukti bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Sekarang yang ada di Indonesia ini, kalau itu dikatakan berasal dari Yesus, apa yang membuktikan kalau itu berasal dari Yesus? Toh yang sampai ke kita ini hanya bahasa Indonesia. Maksudnya begini Bang, kalau seluruh dunia bisa berbahasa berbeda-beda, dengan suku, ras. Iya. Nah, untuk dipermudah untuk supaya dimengerti, itu kan bisa diterjemahkan setiap suku bangsa kan itu. Iya, betul. Al-Quran itu dilarang amat itu. Gimana kita mengerti, kita cuma baca, hafal, tapi nggak tahu artinya gitu. Bagaimana kita memahami kita punya Tuhan yang sebenarnya itu gimana? Sedangkan kita tidak mengerti apa yang kita hafal gitu. Oke. Sekarang begini abangku. Ini kitab suci Al-Quran. Saya kasih contoh ya. Saya orang Indonesia, saya bukan orang Arab. Ya. Saya bacalah misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya tidak tahu artinya. Lalu saya cari. Tapi yang awam kan nggak tahu, cuma hafal, tapi nggak tahu artinya kan. Tunggu abangku. Jadi saya cari terjemah. Saya cari terjemah. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bisa nggak saya ditipu oleh orang lain? Misalnya ada kepentingan orang lain untuk menerjemahkan Al-Quran ini dengan bukan sesuai dengan aslinya. Bisa nggak, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa, karena ada aslinya. Karena ada aslinya, Bang. Nah sekarang kalau abang ada yang rubah kitab suci abang, apa yang jadikan rujukan? Sementara tak ada aslinya.
Ya aslinya ya di Urdu kan. Ya, Kalau di mana terjemahan aslinya kita bisa pakai kan. di mana aslinya bisa kita lihat bahwa itu betul-betul Aslinya ucapan kan Yesus? pasti dari sumbernya ya. Iya, di mana itu, Bang? Ya Bisa pasti kami di lihat. bahasa Ibrani atau Yunani. Kalau kitab aslinya kan. Saya tahu. Tapi kan saya tidak. Ya kan bukan Di ahli mana kitab saya bisa sana, lihat? kan? Di mana saya lihat bahasa Ibraninya Kalau- bahwa itu gimana abangku? Seakan-akan Kalau Nabi kitab- Muhammad begini. Bang, seakan-akan taruhlah saya baginda Nabi Muhammad di 1400 tahun silam. Saya kasihlah sahabatku Al-Quran ini. Wahai sahabatku, Al-Quran ini jangan pernah kau rubah karena ini untuk seluruh umat manusia. Sampaikan ke seluruh penjuru bumi tanpa kau rubah. Biarkan mereka belajar. Asli, jangan kau rubah. Biarkan mereka belajar sesuai dengan bahasa mereka. Tapi kalau sebaliknya, Yesus berfirman dan mengatakan, ini kitab silakan kau pakai bahasamu masing-masing. Kau gunakan sesuai dengan bahasa kalian, silakan. Mana saya bisa tahu kalau itu ucapan Yesus? Mana saya bisa tahu kalau itu ucapan Tuhan? Terjemahan saja bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahkan bahasa suku-suku pedalaman sekalipun. Termasuk punya bahasa daerah juga kan ada terjemahannya juga. Itu tidak Ya, akan terus? lari dari Alkitab. Tidak mungkin Bagaimana? orang tipu. Kan? Bagaimana abang tahu kalau ini sudah benar? Sementara di antara terjemahan versi masing-masing punya beda. Antara terjemahan dan terjemahan lain itu banyak perbedaan. Mana yang asli? Mana yang dari mulut Yesus? Abang, Alkitab yang asli, kalau abang tanya itu kan pasti ada manuskripnya. Ada Ya, mana? Ibrani. Mana bang? Bagaimana mungkin Supaya kamu saya- tanya saya bukan ahli. Supaya saya tahu bahwa ini betul-betul dari Yesus, mana buktinya? Abang tanya aja yang orang-orang yang itulah gitu. Pasti ada aslinya. Kalau Al-Quran kan baru dicetak 1924 kan di Kairo kan. Baru tahun 1900 dong. Apanya bang? Di mana Al-Quran abang itu- yang asli sedangkan baru cetak di Kairo. Al-Quran itu bang dihafal dari zaman baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu Al-Quran itu nabiku itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi Al-Quran itu diterima dengan cara lisan. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabatnya mendengarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Nabi Muhammad dalam risalah kenabiannya dihabiskan dengan mengajarkan Al-Quran tok. Dia menerima Al-Quran selama 22 tahun dan Nabi nggak bisa ini menulis membaca gitu ya. ya, beliau tidak bisa kemudian membaca dan menulis sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu bukan dari hasil belajar, bukan dari hasil membaca, bukan dari hasil menulis, tetapi masuk ke dalam dirinya firman dari Roh Kudus lantas disampaikan kepada sahabat, sahabat kemudian menghafalkan. Oh gitu. Kok bisa gitu? Masa Nabi nggak bisa menulis, nggak bisa membaca? Kalau dia bisa menulis, bisa membaca, itu terindikasi apa yang tertulis di kitabnya itu adalah karangannya sendiri. Sama seperti Paulus menulis 13 buku, karena dia ahli Torah, ahli kitab. Dia orang Farisi, ahli terhadap kitabnya orang Yahudi. Makanya Paulus itu bebas menulis apa saja, karena dia pintar, dia cerdas. Oh gitu. Jadi Iya bang. Al-Quran ditulis oleh sahabatnya ya. Sahabat, dihafalkan oleh sahabatnya, dituliskan oleh sahabatnya. Dan ketika Nabi Muhammad menyampaikan, misalnya yang tadi, Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabatnya semua menghafalkan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak ada boleh berubah. Makanya ada dikatakan ijazah. Ijazah itu berasal dari bahasa Arab, kaidah Islam. Artinya kalau orang itu sudah mumpuni, orang itu sudah bisa, maka dia diberi ijazah. Tanda bahwa legalitas sudah bisa ngajar. Jadi kalau misalnya Nabi Muhammad mengajarkan sahabatnya, terus Nabi Muhammad menguji dan sudah layak kemudian untuk mengajar, maka Nabi Muhammad memberikan ijazah kepada murid, kepada sahabatnya untuk mengajar yang lain. Begitu seterusnya sampai hari ini di sini, di Indonesia.
1400 tahun silam. Makanya di dunia manapun Bang, kalau ada orang membaca Al-Quran salah, pasti sedunia bergemuruh. Itu salah bacaannya, itu keliru bacaannya. Kenapa? Karena Al-Quran sudah mendunia, orang tahu. Betul, Alkitab dan mendunia, Al-Quran itu sedikit kok. Iya, dia ini juga mendunia Bang. Tapi kalau Abang duluan daripada Al-Quran kan. tidak mendunia Bang, Bible itu tidak mendunia. Kalau Abang mau buktikan, Anda ke Jepang, Anda ke Jepang, dengarkan orang di sana baca Bible, Anda tidak akan pernah tahu apa itu dibaca. Karena Artinya bahasa berbeda. Iya, artinya Bible Indonesia cuman untuk Indonesia, Bible Jepang hanya untuk Jepang, Bible Amerika untuk Amerika, tidak mendunia dia. Ya, isinya sama dengan asli kan. Tidak bisa Anda mengatakan sama kalau Abang tidak punya aslinya. Kan tadi kayak abang tadi baca terjemahan kan sama dengan asli itu kan. Nah sekarang bang saya tanya, oke itu sampai situ. Nabi Muhammad itu kira-kira keturunan dari siapa? Nabi Muhammad SAW itu jelas keturunannya dari Nabi Ismail. Ada dua, Ismail itu bang, dari apa Abraham kan? Anaknya Abraham. Iya betul. Jadi ada dua kemudian bangsa di atas muka bumi ini yang gencar, yang kuat memegang silsilahnya itu Yahudi dan bangsa Arab. Mereka itu kuat bin. Keturunan Nabi Abraham itu cuma khusus untuk Yahudi bukan Arab, itu salah. Oh, Anda berarti Anda dikutuk berarti sama Elohim. Di Kejadian 12 nomor 3, barang siapa yang mengutuk engkau Abraham, maka aku akan mengutuk mereka. Berarti Anda menganggap Ismail itu bukan anak sah. Anak, tapi kan mereka pasti Yahudi. Kenapa bisa? Sedangkan di Kejadian 17 nomor 23, maka Abraham dan anaknya Ismail menyunatkan diri mereka. Gak bisa abang mengatakan Nabi Ismail bukan anaknya Nabi Abraham. Kenapa? Karena dia anaknya pertama. Namanya Agar kan? Iya, beliau adalah anak tunggalnya. Keturunan Abraham itu sampai ke Bani Israel itu, suku Israel kan. Tidak sampai ke Arab. Arab itu kan baru muncul di abad keberapa kan itu. Oh, tidak bisa, Bang. Tidak bisa bicara gitu, abangku, karena Nabi Muhammad itu punya silsilah sampai kepada Nabi Abraham alaihissalam. Bahkan silsilah orang Arab itu sampai ke Nabi Adam mereka masih hafal. Sama seperti orang Yahudi, tidak sama seperti kita. Ya, keturunan ketiga kita sudah lupa dengan keturunan kita, dengan orang tua kita yang di atasnya kita sudah nggak tahu. Karena kita orang Indonesia tidak kuat memegang garis silsilah. Kalau orang Yahudi dan orang Arab itu mereka kuat sekali memegang silsilah mereka. Karena mereka senantiasa ketika menyebut nama, mereka selalu mengikutkan bin gitu. Abang, tapi Siap. dari keturunan Adam sampai Nuh, Abraham, Ya. di Al-Quran itu kenapa nggak pernah menjelaskan secara detail? Oh, karena Al-Quran itu bukan buku sejarah, Bang. Al-Quran itu bukan hasil penyelidikan. Kalau buku yang hasil penyelidikan, dia harus selidiki siapa nama bapaknya, ini siapa, ini habis ini siapa, itu buku penyelidikan. Kalau wahyu dari Tuhan itu bukan buku seperti itu penyelidikan. Jadi apa yang dibutuhkan oleh manusia itu yang disampaikan. Tapi di Al-Quran kan ada banyak nabi-nabi, ada Nabi Isa, ada Nabi Abraham, Iya, Nabi itulah. Adam, ada ibu siapa, Yesus, ibu Isa, Maryam, ada. Itu kan sejarah kan? Iya, itu diceritakan terkait diceritakan sejarah tuh gitu. Iya, tapi Al-Quran bukan buku sejarah, Bang. Masa Allah yang wahyukan kepada Muhammad nama Isa, nama Maryam, kan gimana ceritanya? Ya iya. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian kenapa diceritakan tentang Nabi Isa?
Karena ada yang menyelewengkan ajarannya Nabi Isa ketika Nabi Isa datang di tengah-tengah Bani Israel. Ada yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Ada yang menganggap Nabi Isa itu disalib. Ada yang menganggap Nabi Isa menyetarakan dirinya dengan Tuhannya. Maka Al-Quran datang meluruskan itu. Makanya ada tema ini bang. Siapa yang keluar dari kubur itu? Tapi di Al-Quran itu Nabi Muhammad namanya sedikit daripada Nabi Isa dan Nabi yang lain-lain. Nah itulah bukti bahwa Al-Quran itu salah satu bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Wahyu dari pencipta langit dan bumi. Tujuannya untuk kemudian mengangkat harkat martabat manusia secara keseluruhan. Bukan mengangkat derajat martabat Nabi Muhammad seorang saja. Kalau Nabi Muhammad kemudian mau mengangkat dirinya, karangannya sendiri, maka Al-Quran akan berisi lebih banyak nama ibunya. Ibunya tidak disebutkan satu kali pun dalam Al-Quran. Tapi kalau Nabi Isa dengan ibunya itu acap kali disebut di dalamnya. Artinya tujuan Al-Quran itu memang untuk meluruskan manusia. Bukan untuk mengangkat kelompok tertentu atau untuk mengangkat derajat seseorang tertentu. Begitu bangku. Makanya Al-Quran itu Ini abang gini, kan kita di HP ini kan ada aplikasi juga Al-Quran, ada Alkitab, ada. Kita lihat terjemahan dari bahasa Arab ke Indonesia itu kan hampir rata-rata itu Al-Quran tuh jiblat dari Alkitab semua katanya kayaknya. Ada tidak bisa. Tidak bisa bang, tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa. Pasti dari Kenapa? Alkitab, cuman tidak utuh gitu, apa potong-potong gitu. Tidak bisa bang, karena Bible Indonesia itu dari Belanda, ada yang dari Portugis. Biblenya orang Kristen. Sedangkan Al-Quran itu 1400 tahun silam, itu sudah 1400 tahun silam. Sedangkan penjajah masuk ke Nusantara itu di abad ke-14, baru masuk ke Indonesia, Nusantara ini. Berarti kalau abad 14 itu ya lebih duluan Al-Quran, abad ke-7, 800 tahun lebih dulu Al-Quran, baru kemudian penjajah masuk ke Nusantara. Bagaimana Bukan, abad ke-17, abad ke-17, sorry. Ada yang 16, 17. Sehingga ketika masuk Bible dalam bahasa Belanda ke Indonesia, maka ya dari bahasa Belanda diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu banyak mengadopsi bahasa Quran, bahasa Arab. Berarti justru Bible yang mengambil banyak pengajaran dari Al-Quran. Seperti Alkitab ini. Seperti tulisan Alkitab ini. Ini ambil dari Al-Quran ini. Kata Alkitab ini bukan bahasa aslinya. Itu Bible sebenarnya, Alkitab itu bahasa Indonesia. Alkitab itu juga bukan bahasa Indonesia. Alkitab itu bahasa Arab. Bahasa Al-Quran itu. Iya, karena memang kan Indonesia kan, jadi terjemahan aja itu. Sebenarnya kan Bukan, tidak belum pernah kita baca di sekolah-sekolah kita Alkitab matematika, Alkitab IPS, Alkitab IPA, Alkitab geografi. Kenapa? Selamanya buku IPA, buku IPS. Karena Alkitab itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Tapi abang, gimana Iya. ceritanya kalau Al-Quran baru dicetak tahun 1924? Mungkin juga ada Al-Quran, ada juga Al-Quran yang baru dicetak kemudian tahun 2014 ada juga. Dan mungkin ke depan Al-Quran juga baru dicetak nanti 2026. Itu kan seluruh versi Al-Quran itu dipersatukan, lalu kan dicetak secara Nggak bisa. di Nggak Kairo. bisa. Nggak bisa. Itu cerita hoax dari orientalis barat terhadap Al-Quranul Karim. Al-Quran itu terjaga keasliannya. Tidak bisa kemudian ada yang mengotak-atik Al-Quran itu. Ya, tapi kalau mau dihembuskan Al-Quran itu begini, enggak. Coba aja sekarang dunia, ada yang membaca satu saja surah, satu saja ayat yang salah huruf, pasti dunia akan bergemuruh. Itu salah, itu keliru, itu tidak benar. Semua disepakati baru cetakan 1924 itu, karena kan banyak versinya. Dari Al-Quran bang, versi informasi dari mana bang tahu? Banyak versi. abang coba cek aja cetak Alkitab di tahun 1924. Nanti Siapa? pasti ada semua. Kenapa dicetak Kairo itu kan? Kan dikumpul orang-orang itu baru cetakan. Apanya dikumpul?
Maksudnya kan Al-Quran kan banyak versi. Kok Al-Quran banyak versi, ilmu dari mana itu? Hati kemudian Coba begini bang. Di Indonesia versinya Alhamdulillahirabbil alamin. Ada versi lain nggak di seluruh dunia dengan bacaan itu? versinya karena itu cetakan di Kairo itu kan dari itu bukannya. Ngomong apa bang ini? Tak ada Al-Quran itu beda versi. Tidak ada Al-Quran beda versi. Abang gimana ya? Abang coba Kalau cek. Bible, Ada kalau HP apa situ bisa ketik aja cetak kalau Bible kalau Bible itu seluruh negara beda versi. Dalam satu negara itu berpuluh-puluh versi. Itu berbetul. Iya, maksudnya abang Itu lihat berbetul. tuh. Saya kan Kalau Al-Quran apakah saya Al-Quran tidak bohong? bisa. Tidak gitu kan Kalau- abang bisa ketik. Kalaupun misalnya bang, seluruh dunia itu Al-Quran itu beda versi misalnya, Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kemudian dia akan kembali ke aslinya. Kenapa? Karena Al-Quran itu dihafal. Penghafal Al-Quran di dunia ini jutaan. Setiap tahun ada kemudian Olimpiade Quran. Ada lomba Quran, ada lomba hafal Quran. Jadi kalau ada salah-salah pasti sudah ditegur. Dan itu pasti akan mendunia hebohnya. Tapi kan itu hanya dihembuskan dari orientalis barat, Al-Quran itu. Tapi mereka nggak bisa buktikan. Oh, itu orientasi barat ya, Kairo itu ya. Bukan. Kairo bukan. Di Kairo itu abangku, itu ditemukan Al-Quran yang disinyalir berusia abad ke-7. Itu menandakan bahwa Al-Quran itu memang ada dari abad ke-7. Kalau Bible tidak tahu abad keberapa ada Bible itu, kita nggak ngerti kapan Al-Quran Bible itu ada karena masing-masing negara punya versi sendiri. Kalau abang ke Amerika, abang bingung di sana masuk ke gereja apa dibilang orang ini di atas. Amerika pasti bahasa Inggris sama kan? Ya itu dia. Artinya sama. Ya kalau bahasa Inggris artinya sama menurut Anda, tapi buktinya KJP dengan bahasa Indonesia itu banyak pertentangan. Bukan Cuma pertentangan arti, Indonesia yang tapi pertentangan karena mungkin KBI salah terjemahan atau apa. Tapi kalau Nah, itu dia. versinya sama Bibelnya. itu pengakuan. Tapi saya sendiri membuktikan adanya data-data yang tidak berkesesuaian. Begitu juga dengan pendeta Yonatan Purnomo juga mengatakan ada 6.000 lebih data di dalam Bible itu yang salah kata Ya, dia. salah terjemahan. Namanya kan bisa saja Pak. Itu kan Tapi penelitian agama toh. meskipun kemudian asli dalam bahasa Yunani, Yesus tidak berbahasa Yunani, Bang. Kan aslinya bahasa Yunani Bible itu, tapi Yesus sayangnya mau Masih mengajarkan. berani. Nah, sementara asli dari kitab Anda itu Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, kan tidak nyambung. Abang tahu Yunani berani nggak? Alhamdulillah saya paham sedikit-sedikit, Abang. Yo, abang nggak bisa kembali ke tahun 2000 tahun yang silam sana. Oh, itu juga pendeta enggak ada yang bisa bahas. Thank you. Ada yang lain mau naik. Terima kasih. Oke. Makasih Saudara Turios, sehat selalu, Bang. Makasih, salam kenal. Oke, teman-teman sekalian. Semangat malam. Malam. Halo. Saudara Randy. Silakan saudara non-muslim naik, kita diskusi tentang tema ini. Tema ini perlu untuk dikaji ya. Supaya yang awam bisa paham yang keluar dari kubur itu siapa gitu. Halo. Halo. Halo.
Halo saudara Toms, selamat malam. Kesempatan kedua saudara Randy, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, Suara Dari saya Katolik. jelas ya? jelas. Katolik atau Protestan, Bang? Oh, saya Protestan. Oke, bisa buka kameranya? Untuk privasi nggak apa-apa ya. Saya tutup nggak apa-apa ya. Teman-teman kita mensyaratkan kita untuk buka kamera abangku. Oh, kebetulan saya nggak apa pula untuk membuka kamera. Kalau untuk bercerita-cerita nggak apa-apa kalau diizinkan. Tapi abang ada Bible di situ. Ada, pasti saya ada. Oh, berarti penggiat apologet juga ya? Ya, mungkin kita pernah ketemu sebelumnya mungkin di media sosial ya. Nggak setatap bertatapan secara langsung. Oke, Bang. Saya ingin tahu ya, abang boleh buka Mazmur 118? Mazmur 118. Iya. Ya. Iya. Nomor dua-duanya. Bentar ya. Siap. Kenapa dengan Mazmur 118, Bang? Penasaran aja, Bang. Itu untuk siapa gitu loh. Saya tiba-tiba aja mikir, ini dalil Maksudnya? kok keren kali. Ini nubuat tertuju untuk siapa? Ya, enggak dulu ya. Silakan. Belum saya baca juga ini. Mazmur 118 ya. Iya, nomor dua-duanya, Bang. Saya kira tadi nanya Alkitab untuk apa? Rupanya Enggak. mau nanya ayat rupanya. Iya, saya pingin tahu Belum dari saya abang siapkan ini ya. pula tadi. Ya, ntar ya, saya ambil dulu ke laci dulu bentar. Boleh. Oke, Mazmur 118 ya. Siap. Mazmur 118 ayat. Dua-dua. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Lalu, Itu untuk siapa, Bangku? kalau ditanyakan itu untuk siapa, dari kita kan harus baca dulu di dalam Alkitab ini, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu Kalau- kata Iya. Kalau di Perjanjian Baru di Kisah Rasul 14 sorry. iya, saya tahu maksud Kisah Rasul abang itu kemana 4, saya tahu. nomor 11. Iya, saya tahu. Maksudnya kan ke itu kan kalau sama kami itu kan ke Petrus itu kan. Bukan. Yesus, Bang, disebut namanya di situ. Oh, oke. Terus masalahnya nih Kisah tentang apa? ayat ini apa yang mau ditanyakan itu untuk apa masalah? Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri yang telah menjadi batu penjuru. Itu kan bahasa kiasan. Iya, bukan masalah batunya. Artinya yang di Mazmur 118 tadi itu nubuat untuk Yesus ya, Bang ya? Terus? Karena disebutkan di Kisah Rasul 4:11 itu Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya, terus? Berarti sama dengan yang ada di Mazmur 18 nomor 8 tadi. Berarti Yesus Ya, ini itu ada di Matius, di Markus, di Lukas, di Petrus pun, di Kisah Para Rasul pun ada juga ayat itu. iya, berarti kuat kali Yesus ini memang batu penjuru. Terus? Iya. Yesus adalah Intinya- batu penjuru. Intinya mau abang sampaikan maknanya apa nih?
Maknanya Yesus itu benar ucapan dia di dalam Lukas 24 nomor 44 bahwa harus tergenapi semua yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Terus? Nah, kalau batu penjuru itu dituliskan di dalam Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Yesus mengatakan harus tergenapi seluruh yang tertulis tentang dia di dalam kitab Mazmur. Di Mazmur 118 tadi itu Bang, nomor 17-nya boleh dibaca nggak? Ya, nomor 17-nya ya. Aku Iya. tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu siapa yang tidak akan mati Bang? Bentar ya. Kalau abang tanya mendadak begini pun ini kan Mazmur ini kan kitab nyanyian yang ditulis Daud kan gitu. Ini pun harus kita baca dulu dari atas. Karena ini kan, makanya kalau kita membaca Alkitab ini mengenai perjanjian lama, itu ada yang bahasanya bahasa kiasan, bentuknya alegoris. Jadi kalau kita maknain dia sepenggal-sepenggal ayat, itu pun nggak bisa juga. Seperti Tadi batu Abang tanya di penjuru. ayat 17 gitu. Tadi batu penjuru Yesus, terus yang berkata aku tidak akan mati siapa? Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Iya. Itu siapa? Menurut abang itu siapa? Tadi kan abangnya Karena sendiri yang saya- menyebutkan. Iya, ini kan saya baca kan, saya kan nggak mungkin juga menjawab sesuatu yang belum saya simak ini kan. Ini ayat ini kan banyak ini di perjanjian lama. Kalau abang tanya mendadak itu ayat per ayat sama saya itu siapa, nanti saya jawabnya asal-asal kan gitu. Biar abang aja, mungkin abang udah baca semua ini kan gitu. Bagaimana kalau saya dengar aja langsung dari abang ini, maknanya apa ini mengenai 17 ini menurut abang? Kalau saya, Hmm. pertama Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku ini batu penjuru. Tadi abang juga mengatakan bahwa Yesus batu penjuru, banyak diceritakan tentang Yesus. Nah, Petrus berkhotbah nih di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33 bahwa Apa yang Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Daud itu tidak akan mengalami kematian, jasadnya tidak tinggal di kubur, tetapi Iya. dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan, sama seperti yang Mazmur 118 nomor 16 nomor 17 yang tadi. Oh, saya mengerti maksud Abang Julkifli ini. Menurut Abang kan begini, artinya Yesus itu tidak pernah mati disalib kan begitu? Betul. Iya kan? Intinya kan di situ dia kan, menurut arti di sini. Tetapi kan di sini kan dikatakan aku tidak akan mati, tetapi hidup, kan begitu? Ya. Kan dia hidup. Tidak akan mati artinya mati Bang atau tidak? Yesusnya, kalau Yesus secara daging dia mati. Karena begini, kalau mengenai Berarti nubuatan Mazmur 118 ini untuk siapa? Mazmur 118 ayat 17. Yang Abang bilang itu tadi untuk siapa? kan. Siap. Aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya. Ya, iya, dia hidup. Dan tidak akan mati kan Bang? Petrus mengatakan Daud berbicara dia tidak akan mati. Yesus mengatakan dia tidak akan mati. Yohanes 10, 17, 18. Yesus berkata akan digenapi semua yang tertulis tentang aku di Mazmur. Jadi ketika diceritakan Yesus itu batu penjuru, berarti Yesus ini tidak akan mati. Berarti betullah Petrus berkhutbah, jasadnya tidak mengalami kematian, tetapi dia langsung diangkat oleh tangan kanan Elohim. Makanya pada saat kejadian penyaliban, sebelum ada penangkapan, Yesus berdoa kepada Tuhan dalam Lukas 22, 43 dan 44, Bapa, kepadamu aku serahkan, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka malaikat datang menampakkan diri, memberikan kekuatan kepada Yesus.
Jadi malaikat ini seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Daud, tangan kanan Elohim adalah malaikat yang datang kemudian meninggikan Yesus. Di Mazmur 118:16 di situ tangan kanan Elohim meninggikan orang yang mengatakan aku tidak akan mati, dan itu adalah batu penjuru, dan batu penjuru itu adalah Yesus itu sendiri. Ya, kalau mengenai tentang yang dikatakan sini aku tidak akan mati, betul, dia kan memang Tuhan, jadi dia memang tidak mati. Jadi yang keluar dari kubur siapa, Bang? Jasadnya, dagingnya. Gimana ceritanya ya? Di Begini, surat Roma, persepsi mati itu kan kehilangan daging, kan itu dia. Kita tidak bernapas lagi, kan demikian. tapi Daud menubuatkan dan merumuskan bahwa jasadnya tidak mengalami kematian. Berarti jasadnya pun tidak mati. Gimana, Bang? Ini kan Mazmur ini kan nyanyi puji-pujian ini, Bang, ya. Begitu ya. Dan itu harus tergenapi karena itu untuk Yesus. Mengenai nubuatan itu kan seperti yang Abang bilang, ada orang-orang Kristen juga yang mengatakan ada 300 sekian nubuatan. Kan itu ya yang mereka katakan, yang dikatakan Yesus kan segala nubuatan yang tentang aku itu harus tergenapi, kan demikian. Iya. Kan bukan berarti juga ini kepada Yesus juga ini nubuatan ini gitu, Bang. Yesus sendiri yang mengatakan itu, abangku. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di Mazmur. Dan maksud saya kan gini, batu penjuru kita kan itu Yesus. Tahu juga apa yang dimaksud Yesus itu kan kita nggak tahu juga kan, Bang, tentang nubuatan yang mana ini yang dia katakan. Sementara ini kan persepsi kita yang menyatakan ini nubuatan itu kan kita Abang atau orang-orang Kristen sebelumnya. Nah, mengenai hal ini kan tulisan Daud, kan demikian. Abangku, Kisah Para Rasul 4:11 boleh Anda baca? Kisah Para Rasul 11 ayat 4. Kisah Rasul 4 nomor 11. Ya. Oke. Bisa dibaca? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang tadi yang di Mazmur itu dengan ayat Mazmur tadi kan. Nah, ya berarti yang tidak akan mati siapa? Ya Yesus, memang Yesus tidak mati. Oke, baik. Baik abangku, teman-teman di bawah minta buka kamera gitu. Kita ajak naik teman-teman yang bisa buka kamera ya. Boleh, Bang, ya? Oh, iya. Oke, sip. Makasih, Bang. Thank you. Salam kenal. Salam kenal. Siap. Oh, satu lagi lah ya. Boleh. Silakan. Mengenai Yesus kan begini. Ada juga sebagian orang-orang kita Kristen kan yang menyatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Kalau saya memaknainya kan tidak demikian begitu. Kalau Yesus itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kan demikian di Yohanes 1 ayat 1 itu kan. Kalau dikatakan dia manusia, itu juga tidak tepat, karena yang dikatakan manusia itu lahir dari seorang ayah dan ibu. Begitu. Kita yang disebut Adam bukan manusia. Yesus secara penampakan dia dikatakan manusia, secara penglihatan pada zaman itu. Nah, tapi kalau dikatakan kan berbeda persepsinya ketika dinyatakan Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Seakan-akan kan ada orang kan bingung jadinya begitu. Orang bingung seakan-akan dia mempunyai sosok ganda begitu. Tetapi kan Yesus tidak pernah terlahir dari seorang ayah, ya, dengan berhubungan dengan seorang ibu, lalu lahirlah seorang anak yang dikatakan juga anak manusia begitu. Nah, yang dikatakan manusia itu begitu. Jadi kalau yang dikatakan 100% dia manusia, 100% Tuhan, itu suatu makna yang
membingungkan orang begitu. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, kok bisa Tuhan jadi manusia gitu. Nah, jadi Kristus itu dia tidak lahir dari seorang ayah dan seorang ibu. Kita yang dinamakan manusia itu yang berhubungan dengan laki-laki dan perempuan. Begitulah yang dinamakan manusia. Nah, itu aja yang mau saya sampaikan kepada rekan-rekan orang-orang kita Kristen. Mungkin selanjutnya bisa dicerna makna tentang apa yang saya katakan ini. Gitu. Oke Bang, oke. Thank you Bang. Kasih Terima Bang ya. kasih atas waktunya Bang ya. Siap. Sama-sama Bang Randy. Salam kenal. Iya. Oke, Dani Lomban Turun bisa buka kameranya Bang? Nggak bisa ya. Oke, kita turunin. Saudara Strongman bisa buka kamera. Selamat malam. Halo. Tidak bisa. Kita turunin. Kalau bisa teman-teman yang naik langsung buka kamera ya. Nggak tak perlu lagi ditanya untuk buka kamera. Silakan Saudara Nathanael. Buka kameranya Bang. Ya, Silakan. selamat malam. Malam. Mantap sekali Bang ini. Saya kurang ini apa? Kurang setuju dari apa yang saya beberapa detik dengar tadi. Siap. Menurut saya, Abang dari benar Katolik? sih, Abang. Saya Protestan. Protestan. Saya bukan, ya saya nggak pernah apa itu belajar Alkitab baik, juga jemaat biasa, juga nggak pernah kuliah tentang Alkitab. Ya semuanya jemaat biasa lah. Cuman yang jadi ganjaran saya gini tadi kan dibicarakan gini, bener yang di Mazmur tadi, nubuatan untuk Yesus, saya setuju. Lalu diulang oleh Yesus sendiri dalam Matius, Markus, sampai disampaikan oleh Petrus tadi dalam Kisah Para Rasul. Saya setuju. Yang nggak setuju itu gini, Yesus nggak pernah mati. Yesus hidup kan, ya. Nggak mati kan, enggak. Saya nggak setuju. Dalam nubuatan Mazmur itu benar-benar batu penjuru itu hidup. Benar. Halo, suara saya bisa didengar? Nah, bukan nggak pernah mati. Artinya sekalipun Yesus mati, dia tetap hidup. Jadi kalau yang di sini yang ditulis abang, siapa yang keluar dari kubur? Yesus jawabannya. Berarti Ada mati Bang. dua orang yang pernah Berarti mati. hidup dia. Mati Bang. Hidup dia. Mati. Orang mati nggak bisa keluar dari orang mati. Berarti Bisa kalau keluar dari kubur. kalau begitu itu bukan Yesus. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus Bang. Kalau Karena dia mati. Karena dia mati Bang. dalam nubuatan, ya toh, memang dia tidak mati hidup, ya toh. Tapi dalam kenyataannya waktu itu, nanti gini, sebelum Yesus ada, sudah ada nubuatan. Di sini paham ya? Itu Sebelum nubuatannya Yesus tadi datang Mazmur ke dunia. Mazmur 118, nubuatannya dia tidak akan mati. Berarti yang mati yang keluar dari kubur bukan Yesus Bang. Nah, ini salahnya di sini. Yang Mati salah saya yang atau apa? dimaksud sampean. Gini. Kok bisa? Bang Anda Zul. ngerti nggak? Nah. Dia tidak akan mati. Kalau tidak akan mati, mati. Jangan paksakan Betul. keadaan. Loh, Bukan tidak paksakan. Gini. gimana? Yang sampean, saya bilang sampean aja. Yang sampean bilang mati itu benar-benar mati dan tidak bisa hidup kembali. Nah, begitu mati dia tidak bisa keluar. Bukan itu maksudnya. Di situ dikatakan dan tidak akan mati. Kalau Anda baca nomor 12-nya lebih menarik lagi dari Mazmur 118 itu.
Orang-orang ribuan mengelilingi aku. Mereka akan mengelilingi aku. Mereka akan meneriaki aku. Demi Tuhan, sesungguhnya aku tidak akan pernah kemudian kalah. Aku pukul mundur mereka. Aku tidak akan mati. Nah tuh. Iya betul. Begini ya. Hah, Maksudnya begini. Seandainya pun. kok seandainya bang? Ini nubuat tidak akan bukan. mati kok. Betul. Maksudnya tidak akan mati itu bukan berarti terus dia hidup terus gitu, enggak. Itu hanya Lah kan Petrus, Daud juga meramalkan bahwa jasadnya tidak mengalami kematian. Daud yang meramalkan cucunya sendiri. Nah, ini saya setuju. Itu Nah. yang dibilang abang tadi bahasa kiasan. Loh, bahasa kiasan. Jasadnya tidak Jadi- mengalami kematian. Tubuhnya tidak mengalami kematian. Jasad ini, jasad. Dan dia Betul. tidak Saya ditinggal di setuju. kuburan. Dia tidak ditinggal di alam kubur. Itu nubuat Daud kepada cucunya, Yesus. Betul. Berarti yang keluar Saya dari setuju. kubur itu bukan Yesus. Gini ya. Gimana orang ini? Yesus bahasa yang tidak lainnya. mati. Jadi gini. Yesus tidak mengalami kematian. Berarti bukan dia yang keluar dari kubur. Lah, Bukan begitu. Bang, Bukan kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, entah sedetik, 2 detik, 4 detik, aku tidak akan mati. Apakah orang itu akan mati? Nggak ada detik-detiknya. Lah, saya tanya sama Abang, kalau dikatakan aku tidak akan mati, pertanyaan saya, apakah orang itu akan mati? Enggak. Nah, gitu dong. Berarti yang keluar dari kubur siapa? Yesus. Mati dong. Yesus yang keluar dari kubur. Berarti Enggak. ada 2 Yesus. Berarti Bukan, ada 2 bukan. Yesus. Bukan 2 Yesus, satu aja. Lah, Yesus Jadi begini. satu tidak mengalami mati. Yang keluar dari kubur mengalami mati. 2 dong. Mana yang Bukan 2. Lalu jadi gimana ceritanya? Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Betul. Lah, Betul. jadi yang keluar dari Saya kubur setuju. siapa? Yang keluar dari kubur Yesus. siapa, Bang? Nah, berarti Yesus. itu bukan asli. Karena itu Asli. mengalami mati. Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan. Baru menjadi Tuhan setelah dia mati. Nah, itu sebenarnya sampean sudah paham. Nah, berarti Itu itu bukan sudah Yesus. Itu bukan Yesus karena dia mati. Loh, Aduh. gimana sih? Yang Anda sembah itu adalah Tuhan Anda. Yesusnya tidak mati. Tuhan Anda itulah yang kemudian dikatakan oleh Yesus, penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia, Bang? Menurut Yesus. Maksudnya Yesus sendiri. Penguasa dunia itu iblis. Wah, Begini, bahaya Bang. begini ya. Bahaya Bang ini tidak Begini pernah ya. belajar dia ini. Begini, ya makanya kan saya bilang gini, saya ini bukan ahli Alkitab, bukan, saya cuma sebenarnya. Jadi gini loh. Jadi gini. Iya, iya. Kan di sana pernah dicatat begini. Dia akan digiring seperti domba kelu ke pembantaian dan tidak. Nah, itu cerita yang muncul Ini belakangan setelah penyaliban. Betul. Nah, itu cerita yang ini nanti disusun. Itu cerita itu yang rentetannya. disusun. Nah, disusun oleh orang-orang yang menggiring bahwa yang disalib itu Yesus. Mazmur tertulis sebelum ada tragedi penyaliban. Yesus berkata, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku sebelum penyaliban. Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar dari alam kubur. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan mengaku-ngaku Yesus Kristus. Itu bukan aku, jangan kau percaya. Jadi jangan dipaksakan ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati, lantas dia mati. Itu lucu, itu pemaksaan, Bang. Bukan pemaksaan, itu Yesus mengatakan aku ketidakpahaman. tidak akan mati. Aku tidak akan mati.
Betul. Saya setuju. Lah, lalu yang minum anggur di Yohanes 19 nomor 30, lalu dia mengecam anggur, lalu dia menyerahkan nyawanya, lalu matilah dia, itu siapa? Waktu sama Judas itu. Waktu disalib. Itu siapa? Dikatakan bahwa lalu menyerahkan nyawanya, maka matilah dia. Itu siapa yang mati? Yesus. Lah, yang tadi yang mengatakan aku tidak akan mati siapa? Itu yang kalau waktu ditulis di Mazmur itu yang orang Daud pakai bahasa kiasan, tapi yang dibilang yang nggak akan mati itu ya Yesus itu. Lah, tapi buktinya Yesus Yang dimaksud mati. itu. Artinya Yesus lain. Ada orang mati yang kalian sangka Yesus, padahal bukan. Bukan, nggak ada Yesus lain. Nggak Loh, ada. Bible Anda ini muncul belakangan setelah tragedi penyaliban baru muncul Bible Anda ini. Bible Anda yang menceritakan yang mati itu Yesus. Tapi Yesus sebelum tragedi penyaliban mengatakan, aku tidak akan dibunuh. Yohanes 10 nomor 17-14, tidak akan pernah bisa ada yang mengambil nyawaku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku, enggak ada. Itu saya setuju. Jadi Nah, gini, terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus. Iya. Bahaya Itu hanya Marsega sebuah generasi. penggenapan. Itu hanya sebuah penggenapan. Kalau penggenapan mengatakan aku tidak akan mati, ya tidak mati, dan penenggapannya itu tidak akan mati penggenapannya. Kok jadi mati penggenapannya? Aku tidak akan mati, terus digenapi oleh yang mati. Ya, gak nyambung bang. Bukan yang nggak Marsega mati generasi, dengan yang Marsega mati. generasi, Marsega generasi. Bukan Rusak yang generasi Indonesia bukan kalau begini abangku. Rusak. ini yang rusak bukan generasi, ini yang rusak pemahamannya. Jadi gini, Anda yang bukan rusak karena Yesus batu penjuru, aku tidak akan mati tetapi hidup. Datang abang mengatakan yang mati itu siapa? Yesus. tapi kan hidup lagi. Berarti Setelah 3 mengalami hari kemudian mati. sesuai. Betul. Tidak mengalami mati. Betul. Hidup lagi, tidak ada urusan dengan hidup lagi. Tapi dia mengatakan aku tidak akan mati. Gimana bang? Jangan dipaksa dong bang, jangan dipaksa. Yang tidak bisa, aku tidak akan mati. Aku tidak akan Maksudnya mati. Bukannya tidak akan mati terus benar-benar Loh, kenapa? nggak pernah hidup lagi, bukan. Kenapa anda lebih hebat dari Yesus? Kenapa Bukannya anda lebih lebih hebat. hebat? Nah, iya buktinya. Yesus mengatakan bang, Yohanes 10, nomor 17, nomor 18. Tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada yang bisa mengambilnya aku, nggak ada. Nah, Bener. jadi yang dibunuh tentara Romawi siapa? Yesus. Marsega generasi. Mana bisa bangku? Alamak. Aduh. Sampai ini gini ya. Gini Aduh, ya. parah ini. Setelah Parah. perjamuan itu, Parah. dia Parah. kan ke Getsemane ya toh. Setelah perjamuan kan ke Getsemane. Nah, Ya. itu mau menggenapi nas Menggenapi yang apa? sudah ditulis. Ya, nasnya yang tadi Nasnya tidak akan Yesaya mati. itu loh. Kok Yesaya Kan pula nulis yang bukan- diambil? kan yang nulis kan bukan Daud aja, Yesaya juga kan. Tapi Yesus menyebutnya Mazmur. Harus tergenapi yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Mazmur. Betul. Nah, kenapa Betul. jalannya ke Yesaya? Mazmur itu ditulis lebih dulu, setelah itu Yesaya. Iya. Jadi yang menulis tentang Yesus itu bukan hanya Mazmur aja, banyak. Tapi Yesus mengatakan Itu. harus tergenapi yang ada di Mazmur. Kenapa abang lebih hebat Betul. dari Yesus ya? Bukan lebih hebat. Tetapi Yesus mengatakan aku rentetan tidak akan dari- mati. Ya, Aku tidak akan mati. Aku Betul. Yesus tidak akan mati. betul. Tapi Lalu yang dimaksud keluar dari tidak kubur akan siapa? mati, Yang keluar dari ya kubur Yesus siapa? lah. Iya. Yesus. Marsega generasi. Bagaimana ceritanya? Aku tidak akan mati. Yang keluar dari kubur Yesus. Wah. Pening aku abang. Gimana ceritanya?
bukan pening. Sampai kurang paham tentang Coba. nats yang antara Apa yang Anda pahami ketika Yesus mengatakan, aku tidak akan mati? Apakah arti kalimat itu akan mati atau tidak akan mati? tidak akan mati. Ah, gitu dong. Jadi yang dibunuh tentara Romawi Maksudnya siapa? Yesus. Iya. Maksudnya Masolang generasi. maksudnya tidak akan mati bukan berarti Tidak mati. Tidak mati. bukan berarti terus ditusuk-tusuk hidup, terus disalib hidup, terus bukan begitu. Jadi maksudnya aku tidak akan mati itu maksudnya mati. Kalaupun pernah melewati kematian, kalaupun pernah melewati peristiwa penusukan, kalaupun pernah melewati peristiwa penyaliban, 3 hari kemudian, Aduh. 3 hari kemudian setelah kematiannya dia hidup. Iya, Karena mati loh. Nats itu harus Nubuatnya dilatih. aku tidak akan mati, Cak Kangkung. Kok bisa mati? Piye to, Mas? Ikut jangan asa enake dhewe sampean. Rem nendi mlaku-mlaku. Piye to, Mas? Saya tak rotok menjauh ben tak bebas. Tidak akan Maksudnya mati ya itu, tidak mati. Oh, keluar dari kubur ya bukan dia. Ayo teman-teman Kristen silakan nonton Bang Suma. Kalau misalnya tidak berani naik nonton aja di bawah. Insya Allah gunakan akal sehat. Enggak apa-apa. Tujuan. Tapi gini, pemahaman yang sebenarnya. Iya. Yang Lebih sebenarnya. Abang lebih pintar dari Yesus Jadi kayaknya. Lanjut. bukan lebih pintar. Jadi gini, Alkitab itu saling menggenapi. Jadi antara Matius, Markus, Lukas, Iya. Yohanes itu masing-masing menilai dari satu peristiwa dari berbagai sisi. Bentar itu dulu. Nah, tentang Yesus pun ditulis dari berbagai nabi, termasuk Mazmur, termasuk Yesaya dan yang lainnya. Nah, kalaupun Yesus berkata tentang Mazmur harus digenapi, tidak harus disebutkan nanti Mazmur begini, nanti Yesaya begini, enggak harus begitu. Karena apa? Belajar tentang Yesus, saya malam hari ini saya berharap gini, sampean sama saya enggak bakal nemu titik temunya. Karena apa? Terlalu rendahnya kita, terlalu jauhnya antara kesucian kita sama Yesus, terlalu gampangnya bodohnya antara kita dengan keberadaan Yesus. Saking tingginya derajat Yesus, kita tidak bakal pernah sampai memahami Yesus. Kita hanya meraba-raba, kita hanya tahu dari apa yang pernah kita baca, kita hanya berusaha untuk memahami apa yang seharusnya kita pahami dari berbagai peristiwa yang sudah disampaikan. Nah, dan orang-orang yang memahami hal seperti memang tidak semua. Kalau sampai hari ini Bang Suma nggak paham, mungkin Bang Suma bagian dari orang yang tidak diberi pemahaman. Contohnya Yesus pernah gini. Contohnya gini, Yesus pernah ditanyain sama muridnya begini. Tidak Yesus akan pernah mati ditanyain kok. gini. Abang ini lucu. Iya, betul. Jadi begini, Yesus pernah ditanyain sama muridnya begini. Apa itu, Yesus kamu ngasih pelajaran kok pakai perumpamaan kenapa? Kenapa nggak langsung aja? Supaya apa? Yang tahu hanya orang-orang yang khusus tahu agama gitu aja. Ada orang-orang yang tidak tahu, biarlah mereka ke jalannya. Jadi emang hanya orang-orang tertentu yang memahami Yesus ini. Orang-orang tertentu yang khusus diberi karunia mengerti tentang Yesus. Harusnya nggak usah ada Banyak Bible. orang yang Bible itu disampaikan, jadi begini. Bible supaya itu jangan disampaikan dipahami. kepada khusus, Supaya jangan dipahami. Supaya jangan dipahami. Bukan. Jadi Bible itu disampaikan untuk dipahami atau untuk jangan dipahami? Dipahami. Ya, kalau dipahami, kalau ada perkataan orang-orang, aku tidak akan mati, maksudnya apa itu, Bang? Aku tidak akan mati. Maksudnya mati. Yang bisa memahami Bible itu hanya orang-orang yang dapat karunia khusus dari Allah untuk paham. Gitu Oh, aja. jadi maksud Abang,
kalau orang dikasih karunia khusus itu kalau ada kalimat aku tidak akan mati. Nah, orang yang menemukan karunia khusus itu akan memaknai bahwa orang itu akan mati gitu. Kok kebalik ya? Bukan masalah kematian dan tidaknya. Masalah Kan di situ, kepercayaan, aku keyakinan tidak masalah akan- aslinya. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Musuhku akan kupukul mundur. Waduh, ini kelirunya di sini. Ah, Kalau sampai sampean mengartikan musuhku akan dipukul mundur, pemahaman sampean itu seperti pemahaman orang-orang Israel pada saat Israel dalam cengkeraman Romawi zaman itu. Begini, orang Israel Musuhnya berharap Yesus ada di situ seorang siapa, Bang? Mesias. Musuhnya Yesus di situ Nah. siapa? Pertanyaan sampean di sini udah melenceng jauh, tapi saya tahu. Jadi Enggak, gini, musuhnya Yesus tahu- siapa? Tahu jalan pikiran sampean. Musuhnya Yesus itu iblis. Nah, Musuhnya menang nggak Yesus iblis? Itu, Menang nggak iblis, maut. Bang? Ya, menang nggak iblis? Kalah. Berarti yang disalib Soalnya iblis apa? siapa? Berarti yang disalib iblis siapa? Iblis tidak pernah nyalip siapa-siapa. Lah, Yang nyalip Lukas Yesus itu dua- bukan iblis. Lukas 22 nomor 3 iblis yang menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi melalui perantaraan Yudas. Alamak. Nah, itu kan iblis ya. Ya. Menyerahkan Yudas. Ya, toh. Gambarnya masuk dalam Yudas untuk menyerahkan Yesus gitu ya. Nah, Iya, berhasil nggak? itu bukan masalah berhasil dan tidaknya. Iya, harus. Itu hanya satu cara. Harus. Musuhnya Enggak Yesus, musuhnya Yesus menang atau kalah? Kalah. Kalah musuhnya Kalah. kan? Berarti yang disalib sama iblis yang merasuki Yudas itu siapa? Yesus. Iya. Yesus bukan kalah. Karena apa? Setelah kematiannya, Justru Yesus yang kalah. ya betul, bukan salah. Kalah dia Jadi yang gini. disalib kok. Nah, kalau Yesus kalah setelah disalib, dia tidak akan bangun lagi. Dia tidak Lah akan bukan bangkit begitu. lagi. Dia Tetapi mengatakan aku tidak akan mati. Yang dikatakan Yesus menang adalah ketika mereka sekongkol kerjasama untuk membunuh Yesus, tetapi yang dibunuh justru mereka salah satunya. Itu baru Yesus menang. bukan. Iya, kok Kalau bisa yang menantang Yesus? seandainya bukan. Kalau seandainya yang terjadi seperti yang Abang mau, itu tidak menggenapi nats Alkitab Yesaya. Loh, kenapa Kenapa? harus maksa kitabnya Nats Yahudi? Alkitab. Kenapa harus memaksakan kitabnya Yahudi untuk duduk Yesus di sana? Sedangkan kitab Yesaya itu untuk Raja Hizkia, bukan untuk Yesus. Aduh, sampai nggak Aduh. paham lagi berarti. Waduh, nggak paham lagi. Waduh, ada Jadi Bible di situ. begini. Jadi Bisa buka begini. Bible, saya tunjukkan. Bisa Adalah. buka Bible, silakan. Ya, Ambil dulu. Ambil sebentar ya. Iya, ambil. Ya. Buka Yesaya 1 nomor 1, buka. Saya mari ya. Pegal pinggangku habis jogging tadi, Bang. Jadi nggak ajak-ajak sih, ngajak saya. Tadi saya naik panggung. Ngapain? Joget-joget Kuda lumping. 17-an. Oh, Saya paling suka joget-joget. Apa? Yesaya pasal berapa? Saya enggak apa. pasal 1. Saya itu bukan Pasal 1. Yesaya 1. Iya. Yesaya 1. Terus Iya. ayat itu berapa? 1. Ayat berapa? 1. 1. Ya. Baca, Bang. Saya bacakan ya. Ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ada nggak Yesus, Bang? Ulangi. Ada nggak Yesus? Ya, ya. Ada nggak Yesus? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Terus apa? Ada Yesus nggak? Yesus jelas belum lahir waktu ini. Nah, Yesus berarti belum lahir. Yesaya itu bukan berbicara tentang Yesus. Aduh. Tadi Kan abang ini- baca apa? Tadi abang baca apa?
penglihatan Yesaya bin Amos itu terkait dengan apa? Terkait siapa itu? Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu terkait zaman mana? Zaman apa yang diceritakan kemudian oleh Yesaya? Amos? Nah, ini Apa lagi? Otam? gini ya. Ini Apa gini lagi? ya. Ini gini ya. Bos. Diplesetin lagi. Bukan diplesetin. Nah, itu kan Amos itu sudah mengaku. Catat. Nah, Betul. Gini ya. penglihatan Amos tentang Yehuda. dengan Israel. Yehuda dan Yerusalem ini Pada masa ya Israel yang ini menceritakan pada masa penglihatannya itu meliputi masa manusia Yotam, Ahaz dan Uzia. Yotam. Raja Yehuda. Hezekiel 4 ada Yesus. Ada Yesus. Yesusnya belum lahir tuh waktu itu. Ya berarti Yesaya Jauh, itu no. bukan untuk Yesus. Piye to Mas jangkrik. Berarti yang di Yesaya itu bukan untuk Yesus. Alamak. Loh, yang namanya apa itu apa jenenge nas itu ya ajaran itu tidak harus serta merta ditulis nama. Itu penglihatan Amos. Penglihatan Yesaya bin Amos tentang Yehuda, Israel yang menceritakan pada masa. Jadi yang dinubuatkan itu adalah kisah Yerusalem dan Yehuda yang meliputi zaman 4 itu, Abang. Nah, di sini sampean rodok paham. Ya, saya rodok melu. Jadi gini. Berarti Yesus enggak diceritain di situ, bukan Yesaya untuk Yesus. Yesus diceritain tapi tidak langsung serta merta menyebut nama Yesus, tetapi ada kan nama Yerusalem lebih pintar di sini. Lebih pintar dari Yesaya, Abang ini. Tadi lebih pintar dari Yesus, sekarang lebih pintar jadi Yesaya lagi. Abang ini. Ya, soalnya apa? Soalnya apa? Cerita-cerita. Jangan-jangan Abang ini jelmaan Paulus. Bukan jelmaan Paulus. Justru memang pemahamannya itu tidak seperti itu. Jadi Abang merubah bunyi kitab yang ada, katanya kitab suci, tapi kok dirubah? bukan dirubah, cuma pemahamannya itu hanya gara-gara abangku ini demen kali nyembah orang yang keluar dari kubur itu, Masya Allah. Ayolah Bang. Memang kalau yang keluar dari kubur itu Yesus memang harus disembah. Nah, kenapa saya demen menyembah orang kenapa Yesus yang keluar? Yesusnya nggak mati. Mati dia. Aku tidak akan mati. Bukan mati yang seperti sampean bilang terus mati ya, enggak bangkit lagi. Pandai-pandaian. Yesus di dalam Yohanes 10, 17, 18 tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Jadi Yesus itu ibarat dikasih pisau di sini Bang, cerulit, kebal dia, nggak akan mati. Kebal. Oh, enggak seperti itu. Yohanes 17 nomor 18, Yohanes 10, nggak ada yang bisa ngambil nyawaku. Nggak ada. Betul. Nah, betul. terus yang dibunuh oleh tentara Romawi siapa? Yesus. Jangkrik. Katanya nggak ada yang bisa bunuh. Oh ya, Yesus dibunuh. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Buktinya dia sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang. Ya, tapi yang mati di atas salib itu tuh, yang mati itu di atas siapa? Yang disalib? Yesus. Iya, gimana ceritanya nih? Alamak. Aduh. Tapi bangkit lagi. Tak ada urusan dengan bangkit, tidak ada urusan dengan kebangkitan, tidak ada. Dia itu tidak harus bangkit. Diurus karena apa? Karena dia tidak mati. Kalau tidak mati ya tidak bangkit. Dia bangkit karena mati. Karena apa? Itu rentetan dari peristiwa yang sudah dicatat. Gitu. Dia bangkit karena mati. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Iya, mari saya itu enggak apal kitab. Coba sampean mungkin lebih tahu. Yesus pernah berkata, aku akan bangkit 3 hari kemudian itu. Sampean cari. Bukan aku akan bangkit. Dia tidak mengatakan aku akan bangkit. Dia akan bangkit. Dia kata Yesus, dia anak manusia akan diserahkan untuk dibunuh oleh manusia. Dan pada hari ketiga. Itu di mana itu? Betul. Lukas 2. Di mana itu? Lukas 22.
Itu yang saya maksud, sampai juga tahu, sampai lebih pinter. Coba kita baca Lukas pasal 22. Iya, Berapa? Lukas Lukas 22. Lukas 22 data nomor berapa itu teman-teman? Berapa Lukas 22? Ada yang ingat gak? Sampai lebih hafal. Buka aja Saya dulu itu Lukas 22 soalnya- Bang. Ya ini Ada yang ingat gak Alkitabnya- teman-teman Lukas 22? Saya tuh soalnya aduh HP ku mati pisan. Alkitabku mati. Alkitab mati. Sementara Tapi Yesus ya, tidak mati di Alkitab dunia. HP. Ada coba sampean ganti yang baca. Nanti Lukas Waduh. 22. Iya. Silakan, Bang. Jadi gini loh Bang. Jadi gini loh Bang. Pemahamannya, cara memahami Alkitab. Waduh, sampai ini bahaya sekali ya. Saya sampai ngomong yang keluar dari kubur bukan Yesus, terus yang mati bukan Yesus, yang disalib Yesus, malah sampai bilang yang disalib bukan Yesus. Aduh, aliran sesat nanti sampean. Bahaya sekali, bahaya sekali. Betul sampean. Ngeri sampean. Aduh, parah, ngeri parah. sampean. Masa bisa kayak gitu? begini. Gimana? Ya, sing dimaksud Yesus tidak akan mati, Heeh. bukan berarti Yesus tidak pernah mati. Satu, yang kedua, sekalipun Yesus berkata tidak pernah mati, bukan berarti terus ditaruh pedang di sini, tidak mati, bukan. Yesus tidak pernah mengatakan dan Yesus tidak pernah punya ilmu kepala tubuh, enggak begitu. Emangnya limbat, bukan begitu. Berarti limbat lebih hebat. Bukan lebih hebat, tapi nggak seperti itu. Nah, Jadi jadi gini, bilangin nanti itu arahnya itu betul. Yesus itu lucu Bang ini. ketika jadi manusia, ya seperti manusia kayak sampean saya lah. Ya pernah lapar, pernah marah, podo, Iya. ngono Bang. Sing gak podo, berhubung dia itu memang sebenarnya bukan manusia beneran. Bedanya manusia begitu mati nggak bangkit lagi. Nek Yesus bedanya sama kita, sama manusia, kalaupun dia sudah mati, kematian tidak akan membuatnya mengakhiri kisah hidupnya. Kematian hanya dilewati 3 hari saja, setelah 3 hari hidup kembali. Sehingga dimaksud Yesus nggak akan Berarti dia mengalami mati. Aku tidak akan dia mengalami mati. mati. Memang natsnya sing sampean baca itu, sing Lukas juga sampean baca. Memang harus digenapi Aku kok. tidak akan Gitu. mati. Aku tidak akan mati. Syukran Alia. Betul. Yang dimaksud tidak akan mati bukan berarti ditaruh pedang di sini nggak mati, bukan. Ditusuk sama prajurit Romawi ketika disalib, perutnya joblos blus, keluar airnya, nggak mati, nggak begitu. Salah itu. Jadi lalu bagaimana Pak Didi? Begini, baca dalam Lukas tadi, sing 24 tadi. Dia tidak pernah mati, kalaupun melewati kematian dia bakal hidup kembali. Ini yang membedakan antara sampean saya dengan Yesus. Nggak pernah mati kok terus ilmu kebal orang ngono, enggak masuk itu. Nggak pernah mati kok terus pernah disalib kok. Terus yang disalib orang lain, nggak ada orang lain. Kleru itu, bahaya sampai itu. Sampean Kristen apa bukan, Bang? Bukan Bang. Ayo, waduh. Pantesan. Betul. Waduh. Waduh. Walah. Sampean bukan orang Kristen kok berani paham sama kitabnya orang Kristen. Aduh. Berarti gini, Bang. Gimana? Sampean tidak paham Alkitab. Nih, sampean bukan orang Kristen ya. Sampean hanya berusaha memahami kalimat. Saya itu memahami kalimat, bukan Alkitab. Nek sampean orang Kristen, saya yakin pemahaman kita berbeda. Memang Alkitab Yesus mengajarkan itu lewat perumpamaan supaya hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah dapat karunia khusus
khususon dapat karunia Allah untuk mengerti dan diberi jalan hidup mlebu swarga ngono gampangane ngono Bang. Lah kok terus nah nek sampean ndak paham ora apa-apa, banyak sing ndak paham lainnya, bukan berarti orangnya bodoh, ndak, memang tidak masuk catatan orang-orang yang diberi karunia untuk memahami Alkitab ngono Bang. Wah, pantesan lah kok ket mau ngengkelek. Wah. Ternyata bukan orang Kristen, malah Jadi- orang paham Alkitab. Jadi kalau orang Nah, kalau Kristen begitu itu gini, sampean tanya sama saya aja. Sampean tanya saya karena enggak sampean akan bertiga bertanya paham. sayang. Enggak bertanya saya karena iya. apapun yang tertulis di Bible Anda itu akan bertentangan dengan akal. Untuk apa saya tanya? Betul. Nah, betul. Saya kan gini. Nah, itu saya sama setuju. halnya Nah, itu sama Nah, itu halnya saya saya setuju. memperbodoh Jadi diri gini. itu. Betul. Saya setuju itu. Jadi gini, saya ulangi kata sampean. Apa yang tercatat dalam Bible Anda itu bertentangan dengan akal. Betul. Memang Pantasan Bible aja Bang, pantasan dari tadi. Tidak semua masuk dalam akal manusia. Tidak semua. Semua. Iya. Yesus bertemu sama Simon Petrus yang ahli mencari ikan, jenis ahli loh. Dari kecil itu sudah bukan cari ikan. Dia tahu tempatnya ikan di mana, lautnya di mana, tahu. Jam berapa ikannya itu tahu. Nah, Petrus pulang dari cari ikan semalam itu tidak dapat apa-apa. Nah, begitu Yesus datang, kamu tebar jalanmu ke kiri. Gitu. Sepisan tok, busuk jalannya penuh, nggak masuk akal Bang. Karena apa? Memang masalah Allah, masalah Tuhan, apalagi Yesus nggak pernah masuk akal. Yesus punya 5 roti, rotinya 5 Bang. Nah, 5, rotinya 5, ikannya 2. Kecil-kecil 2. Nah, ada orang 5.000, tok. Ambil tuh 5 roti 2 ikan, ditaruh keranjang terus berdoa. Itu untuk membuktikan Sama apa Bang? 5 roti. Itu bisa itu bukti untuk dia berikan itu bukti sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Aduh, bukan beli. Ini loh tak ceritani. Enggak, maksudku Yesus khotbah. Yesus itu memperlihatkan seperti itu untuk supaya kita imani dia Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan diimani, itu Lalu? kisah. Iya, kisah itu Masalah iman itu pribadi itu. Yesus mempertontonkan hal itu di depan orang Yahudi supaya dia dipercaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Bukan, nggak penting. Yesus itu mau percaya mau enggak itu nggak penting. Waduh. Yesus itu mengajar edan gitu. iki. Waduh, makanya gini. Abang, Yesus itu melakukan mukjizat untuk membuktikan kalau dia itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Salah. Lah Yesus mengatakan itu, Bukan. Yohanes 5 nomor 36. Ayo, bantah aja terus, bantah terus. Coba. Iya. Ah. Bukan, Ada coba kesaksian, baca. Saya ada enggak. kesaksianku Saya yang mati. lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Ayo. Itu pemberitahuan hanya kepada orang itu. Tetapi secara keseluruhan, Yesus setiap ngomong kok Jangan. memang Iyalah. banyak yang tidak Membantah. masuk akal. Jadi gini, Membantah dalil loh. Orang piet, orang ngedan kok diajak diskusi, kirain tadi sehat. Lama-lama kok curiga nggak waras iki. Ternyata betul. Nah, tidak akan mati kok diartikan mati. Oh, kalau dibilang nggak semua orang bisa ngerti Bible karena tidak masuk akal, ya ditulis aja di situ. Aku akan mati. Kenapa nggak ditulis di situ? Kayak gitu aja supaya orang ngerti. Kenapa harus dikatakan aku tidak akan mati, tapi ternyata artinya mati? Dasar. Ambil galingkang, peras, minum airnya biar sehat. Halo bakso tumis. Bisa buka kamera? Belum bisa bang. Belum bisa. Tunggu aja buka kamera bisa bang ya. David. Halo. Buka kameranya bang David.
Baik. Oke. Oke. Oke, Bang. Tadi Abang menyimak diskusi kami, Bang. Apa itu? Betul. Oke. Menurut saudara, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur. Ya, pada hari ketiga. Yesus Berarti Yesus mengalami kematian. mengalami itu. Tapi nubuatan untuk Yesus itu mengatakan aku tidak akan mati. Iya. Dia kan mana yang mati betul? dalam 3 hari. Betul. Dia mati dalam Lanjut. 3 hari. Lanjut. Nah, kan dia mati dalam 3 hari. Jadi bangkitnya 3 hari setelah naik ke surga. Halo Bang. Gimana, Bang? Sorry, saya lagi perlu soalnya. Gimana? Dia kan mati 3 hari, jadi bangkitnya 3 hari itu kan naik ke surga. Tapi kan dikatakan dia mengatakan aku tidak akan mati. Mana dalilnya? Di Mazmur 118. Itu semuanya dikutip. Hah? Kalau misalnya Alkitab kan nggak dikutip semua dari arahan itu. Kenapa bisa berubah dengan ajaran Yesus? Kenapa berbeda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang mati? Kenapa? Apa alasannya? Kenapa mati gitu? Kenapa saudara pingin kali Yesus yang mati? Kenapa enggak sama, kenapa sama seperti iblis? Mau kali Yesus yang mati? Nggak ada. Siapa yang mau ngintip mati? Lah, tadi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Doubling, Bang, doubling suaranya. Doubling. Mungkin ada 2 perangkat HP, dimatikan aja satu. Gini Bang. Dia kan mati. Dia itu disalib. Gimana? Dia akan disalibkan. Iya. Tapi Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Gak bawa Alkitab Bang. Coba Anda buka di Mazmur 18. Oke, di mana? Nggak- Mazmur nggak 100 ada Mazmur 118 nomor 17. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Aku adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Gimana? Hanya saja dia kan mengalami matinya itu naik ke surga, ya kan? Dia mengatakan aku tidak akan mati. Betul. Dia kan tidak akan mati kan? Hah. Lalu yang keluar dari kubur siapa? Tapi yang setelah 3 hari dia akan bangkit lagi. Yang namanya tidak akan mati, Bang, tidak ada cerita mau bangkit 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 bulan. Dia tidak akan mati. Istilahnya Bang, Hah? begini. Beda kayak Muhammad Bang. Dia akan mati untuk selamanya ya. Nah, di mana kemudian Yesus mengatakan dia akan mati 3 hari? Nggak ada. Dia mengatakan aku tidak akan mati. Kalau tidak akan mati itu maksudnya akan mati gitu, Bang. Itu kan dia akan mati karena disalibkan. Itu kan Iya. istilahnya. Kalau dia mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang disalib ini bukan Yesus. Jadi siapa? Ya, bukan Yesus. Intinya bukan Yesus. Kan dia mengatakan aku tidak akan mati. Petrus juga mengatakan, Petrus membacakan kemudian nubuat tentang Yesus berdasarkan kakeknya Daud dalam Kisah Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Apa kata Petrus? Bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh Daud tidak ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit.
Jadi Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, ada dua. Satu naik ke langit, satu yang disalib. Yang naik ke langit inilah yang tidak mengalami kematian. Yang dia katakan sendiri, aku tidak akan mati. Itu yang dikatakan yang naik ke surga itu dinamakan roh. Iya kan? Jadi, Lengkap jasadnya naik, Bang. Lengkap dengan jasad istilahnya naik. dengarkan aku. Ya, ya. Garis kata Suaranya hilang, Bang. Suaranya hilang. yang dikuburkan itu badannya, istilahnya tubuhnya yang kotor, istilahnya dosa gitu. Berarti mati dong. Jadi betul, memang mati ya. Lah, mana yang betul? Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Dengarkan, Bang. Misalnya abang mati, biar saya bikin. Abang mati misalnya. Loh, berarti abang badan Yesus itu kan mengatakan, mati, ya, kan? Yesus mengatakan, Nyawa aku itu tidak akan gimana? mati. Begini, Bang, saya tanya balik gini. Ya. Seandainya Bang Juma kan mati, dikubur ya kan, dimakamkan. Jadi nyawa abang itu di mana? Loh, kok jadi mati itu namanya? Yang dikatakan tidak mengalami mati, tidak akan mati, artinya jasad dan ruhnya tidak terpisah. Itu dikatakan oleh Yesus di Mazmur, sampai dikatakannya bahwa aku akan mengalahkan musuhku. Ketika musuhnya berupaya untuk membunuhnya, rupa-rupanya dia diangkat oleh Tuhan ke langit. Lalu musuhnya lah yang disalib. Itulah yang kalian sembah. Makanya nggak ada hubungannya antara Kristen dengan Yesus. Karena yang disembah oleh Kristen adalah yang keluar dari kubur. Yesus asli terangkat ke langit, Bang. Makanya orang Yahudi dan Kristen itu dua kelompok yang sangat berbeda. Yahudi menyembah Elohim, Kristen yang dari barat menyembah kepada yang keluar dari kubur. Ada nggak Tuhannya Yahudi mati? Nggak ada. Ya mati Tuhannya Kristen. Adakah Yesus yang untuk Mesias Yahudi itu mati? Enggak. Dia mengatakan, aku tidak akan mati. Begini, Bang. Jadi abang ceritakan ini bagaimana ya cerita? Abang misalnya gini. Gimana? Tahu berarti membuat lagi apa misalnya dia persoalan. Udah tahu mati apa udah tahu hidup masih gitu? Nah, Yesus ini tidak mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak masuk di alam kubur. Berarti yang keluar dari alam kubur ini bukan dia. Kita sepakat gitu ya. Yang sepercaya abang gimana? Mati apa tidak? Tidak. Dia terangkat langsung ke langit. Memang betul. Dia langsung mati tapi terangkat langsung. Lah itu mati. Lah itu mati. Kalau abang mati, kalau saya tidak, sesuai dengan pengakuan Yesus. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku, nggak ada. Nggak ada. Amin. Nah, sementara yang keluar dari kubur itu apa? Orang yang dibunuh, yang keluar dari kubur. Jadi siapa yang keluar dari kubur ini menurut Yesus? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Iblis. Kok tidak pula Yesus yang mengatakan itu, Bang? Bukan aku yang mengatakan. Yesusnya yang mengatakan itu. Bukan aku. Yesus yang berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Sekarang, artinya abad pertama. Sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia keluar, dilempar keluar. Itu siapa itu sekarang? Waktu zaman itu dilempar keluar dari mana? Dilempar keluar dari kubur. Itulah penguasa dunia. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan apa? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Penguasa dunia. Siapa penguasa dunia menurut Yesus, Bang?
Jadi iblis. begini bang, saya ada alih. Mengapa kalian orang Islam itu selalu saja membahas kitab suci Kristus? Ada apa? Karena kami diutus untuk membersihkan Yesus dari fitnah-fitnah orang-orang kafir terhadap dirinya. Sementara orang Kristen ini tak ada hubungannya dengan Yesus. Apa hubungannya Kristen dengan Yesus, coba bang? Yesus orang Yahudi. Dia datang mengaku dengan mulutnya, Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalian bukan Bani Israel, tapi kalian memfitnah Yesus. Yesus adalah Tuhan yang nusul ke bumi, keluar dari... Anda memfitnah. Kami turun, Al-Quran turun untuk mengingatkan kalian, yang kalian sembah itu bukan Nabi yang datang kepada Bani Israel. Dan Yesus pun di dalam kitab saudara akan mengusir saudara. Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku, berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga. Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Diusir kalian sama Yesus yang asli. Karena kalian kemudian ya menyembah yang keluar dari kubur, penguasa dunia itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi jadi manusia, bang? Sejak kapan Tuhannya Yahudi masuk kubur, keluar dari kubur? Itu konsep yang dibuat-buat oleh pendahulu-pendahulu kalian. Dia kan cuma hanya diutus oleh Tuhan Kepada Bani Israel. Sebagai nabi, bukan kepada Anda. Dia kan, kami percaya bahwasanya kan dia dari dia. Maksudnya dari dia itu siapa? Dia Yesus itu ya nabinya Bani Israel yang ditolak oleh Bani Israel. Dalam penolakannya mereka membunuhnya. Tapi Tuhannya Bani Israel tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang sucinya. Maka diangkatlah dia ke atas. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 33. Terangkat dia langsung ke atas. Maka yang menggantikan itu adalah orang yang fasik, orang yang berkhianat, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Yesus. Tidak mungkin. Yang dikutuk oleh Tuhan adalah para pendosa. Salah satu dari mereka yang berkhianat inilah yang disalib menggantikan Yesus. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Nah, siapa yang dikutuk itu di atas salib? Orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yesus? Bukan. Yudas. Itulah yang kalian sembah. Yudas itu karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan Yudas adalah iblis? Yesus tidak mati, aku tidak. Oke, saudara, oke. Thank you. Makasih ya. Iya, sama-sama. Man rasailah baco la la la. Nana, halo, selamat malam. Saudara Sitomorang bisa buka kameranya, bang? Silakan. Wah, lebih sulit membangunkan orang yang pura-pura tidur daripada yang tidur beneran. Halo saudara Iwan Parera.
Ngorok juga dia. Bahayanya. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Bisa buka kameranya, Bang? Kalau bisa teman-teman begitu Nek langsung buka kamera. Karena diskusi kita itu pelan-pelan. Akun saya belum bisa buka kamera, Bu. Dari mana, Bang? Katolik atau Protestan? Saya Kristen saya. Yang keluar dari kubur siapa, Bang? Tuhan Yesus. Tuhan keluar dari kubur. Sekali Yesus tetap Yesus. Ya. Tapi Yesus, Sekali Yesus tetap Yesus. iya itu urusan Anda. Untuk Tak ada yang bisa menggantikan Tuhan Anda. Anda aja yang pikir itu. Nggak ada urusan itu. Sekarang Yesus itu mengatakan bahwasanya penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. ngarang, Bang. Gimana, Bang? Gak usah ngarang. Itu Yesus Kamu katakan tahu tentang Yesus dari mana? dari Bible. Bentar. Betul yang mana? Bible yang ini, Yang mana? Bible yang banyak istilah Al-Quran di dalamnya. Yang mana? Nih, Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, ini. Oh, jadi kamu tahu Yesus dari perjanjian lama? Ya. Yesus mengatakan dirinya di Perjanjian Baru harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di Perjanjian Lama, kata Yesus, Bang. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Abang Ya. tahu dari kisah Yesus, ngomong panjang lebar tentang Yesus itu dari kitab apa, Bang? Ini Bible, kitabnya Anda. Ya, Bible yang mana? Ini kitab Anda ada. Yang mana? Ada yang Lukas, mana? ada Markus, Perjanjian lama atau perjanjian baru? ada Matius, ada Yohanes, ada Petrus, Oke. ada kitab Wahyu. Nah, terus Oh iya. Terus Anda Siapa tahu kalau Yesus itu penulis Tuhan itu, Bang? dari mana? Anda tahu kalau Yesus Tuhan itu dari mana? Hah? Dari mana? Hah? Dari Bible. Di mana? Di mana di Bible ini Bible. kalau Yesus pernah mengaku Tuhan? Di mana? Di kitab Untuk mana memahami Yesus? Yesus Tuhan tidak perlu harus. Oh, harus gila dulu Dengarkan gitu. dulu. Harus gila. Harus gila dulu. Tidak harus mengikuti omonganmu, Bang. Ya. Nah, omongan Ini harus Yesus, kamu pahami, saya ya. tanya Anda, di mana Anda mendapatkan pengajaran kalau Yesus itu Tuhan? Di mana? Oh, di Pengajarannya sini ya, nggak ada jika- tertulis. Di Bible ini nggak ada ora. Lalu kamu tahu Yesus itu Begini, Tuhan begini, dari Cuk. mana? Dari mana? Yang Nah, ngajarin sampean kalau Yesus kamu itu jangan- Tuhan itu sopo? Edan iki. Di mana di Bible ini tak ada. Ora iso. Makanya kamu harus belajar Bible yang lebih baik. Lah iki aku udah belajar, aku udah baca iki. Udah aku baca. Nah, kamu tuh banyak ngomong. Ya, Jangkrik. kosong ilmu kamu itu. Lah, kamu yang kosong ilmu. Kosong ilmu Lah kamu. aku mau baca loh. Aku mau baca tertulis di mana? Yesus mengaku Tuhan itu tertulis di mana? Bukti Mana? Yesus Tuhan tidak harus Yesus ngaku Tuhan. Berarti kamu gila berarti. Lawong gimana toh? Bukan gila. Yesus mengajarkan dirinya Kamu bukan gila. Tuhan loh. Kau paksakan gila, dia Bang. Tuhan. Piye? Yang tahu Kamu yang Yesus, gila. Tidak yang bisa tahu memahami siapa Yesus itu, ya Yesus sendiri. Loh kok kau yang lebih tahu tentang Yesus? Emang lu siapa? Mungkin maksud lo Yesus yang keluar Siapa? dari kubur. Kalau Yesus yang keluar dari kubur itu kau mau Tuhankan, ya itu derita lo. Tapi kalau Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, itu cuma nabi, manusia. Ora iso.
Ora iso jadi Tuhan iki kecuali yang keluar dari kubur. Kau mau Tuhankan ya silakan, tapi itu bukan Yesus. Udah kan? Udah. Boleh saya bicara? Silakan. Boleh saya bicara? Iya silakan. Dengar baik-baik Juma Baik-baik dan gengnya ya. Silakan. Dengarkan baik-baik. Oke. Tolong jangan dipotong Bang ya, jangan dipotong. Jadi Bang Juma ngomong saya dengar. Ya. Sekarang giliran saya ngomong ya. Iya, tapi yang berkelas Bang Juma moodnya, harus jangan cuma tahu. ngibul, ngomong pakai data. Bang Juma harus tahu ya. Bang Juma tahu tentang Yesus kan sumbernya dari kitab Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru para penulisnya adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan sebagainya dan seterusnya dan kawan-kawan. Mereka ini adalah para murid-muridnya Yesus. Dan para murid-muridnya Yesus setelah Yesus naik ke surga, mereka memberitakan nama Yesus, menyebar ya, ribuan orang bisa percaya Yesus adalah Tuhan, dan karena Yesus adalah Tuhan, maka orang-orang yang meyakini Yesus Tuhan itu adalah disebut Kristen. Ya, Artinya Tuhan. Bang, artinya Sudah. Bang, dengarkan dulu Bang, dengarkan dulu, ayo belajar mendengar. Ya, artinya Bang, para penulis kitab Perjanjian Baru itu adalah orang-orang Kristen. Nah, sekarang Abang tahu tentang Yesus dari buku tulisannya orang Kristen. Kok Abang membenturkan Yesus dengan Kristen? Kebodohan macam apa yang sedang dipertontonkan oleh si Juma banyak ngomong itu? Ya, jadi Udah. Abang tuh tahu tentang Yesus dulu dari hasil Udah. tulisan orang-orang Kristen. Udah. Kok Abang memojokkan, membenturkan Yesus dengan Kristen? Itu pamer kebodohan, Bang. Sama Udah. Abang agak kasar sedikit ya, mohon. Enggak apa-apa, Ya. kamu Kristen kok Terus, wajar. Ini Bang ya, dengarkan dulu. Nah, apa? Kebenaran agama Kristen, kalau ukurnya tidak bisa diukur dari omongan si Juma. Lalu Yang diukur jauh dari omongan Kristen siapa? Dan bukan Kristen. Lalu diukur dari omongan siapa? Alkitab yang dipahami oleh orang Kristen. Omongan Juma banyak bohongnya dari benar. Begitu ya. Kalau mau Oke. gila jangan di sini. Kamu kalau Gila nggak itu di comot-comot ayat nggak dapat duit cuma gitu loh, nggak banyak fire. gila kau, edan, edan. Kalau kalah aja, nggak usah nangis. Sakit hatinya. Lo kalau kamu merasa menang, lo kok jadi guru di sini? Jangan kau nangis. Yang paham tentang Bible ya kami. Kami orang Kristen yang paham Bible, paham matamu suwe. Paham apa? Yang tadi aja yang pertama, kalau mau paham Bible itu jangan pakai akal. Jangkrik. Halo, selamat malam. Bisa buka kamera? Oh, Bisa buka kamera, Bang? oke Bang Juma, saya mau bertanya nih. Buka kamera dulu. Bisa bertanya apa tidak? Buka kamera bisa atau tidak? Saya mau Nggak bi- bertanya nih Bang, aku mau nanya Buka apakah- kamera. Saya kasih kamu bertanya 1000 pertanyaan. Buka kamera dulu. Saya mau bertanya Bang. Saya akan jawab 1000 pertanyaanmu. Buka kamera Nggak dulu. usah. Saya ini mau bertanya satu aja. Mau sampai 1000. Tanya di kloset sana atau di batu nisannya pendetamu. Kau tanya, jangan di sini. Suruh buka kamera aja susah. Tinggal tekan aja pun. Halo? 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 Lah baco. Kalau naik ngomong bang ngomong. Abang,
Bang Suma, ngomong aja nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Sari. Kalau siang Sari Puding. Halo. Selamat malam. Malam Bang. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Bisa buka kameranya, Pak? Ini mau mati lampu. Nggak apa-apa, nyalain aja dulu. Silakan. Mati lampu. Nah, itu bisa. Dari mana? Katolik, Protestan, Abang? Protestan. Protestan. Abang ada Bible di situ, Mau bisa nanya. baca? Lukas 4:11. Ini saya mau nanya siapa yang keluar dari kubur kan gitu loh. Jadi yang disembah-sembah di kuburan itu yang Muhammad gimana itu? Siapa yang disembah Nabi Muhammad maksudnya? Maksudnya gimana? Iya. Maksudnya gimana? Rob kamu. Robku. Rabbus samawati wal ar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahudu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Manzal ladhi, beliau bertakhta di atas, bukan di kubur. Itu Tuhan kami bertakhta di arsy. Oke? Jadi yang Bapak Tuhankan itu apa? Rob atau gimana? Tuhan kami Allah, Rabbus samawati wal ard. Kenapa Anda mengatakan Nabi Muhammad Tuhan kami? Kenapa? Alasannya apa? Jadi alasannya saya dengarkan lebar. Alasannya tiap lebaran itu Muhammadku kok Muhammad yang disembah. Oh, kok disembah pula? Jadi kalau ilmu masih nihil, lebih baik bertanya, kenapa Anda mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad? Apa alasannya? Apakah karena kalian iri karena ketahuan menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Sampai kamu juga harus memaksa kami menyembah juga makhluk yang ada di alam kubur? Gitu. Kami enggak. Yang terciduk kalian. Yesus mengatakan bahwa sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dari kubur. Ayo. Sekarang itu abad pertama. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Ayo, siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Ayo, kutanya dulu kau. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Umat Islam atau Kristen? Jawab. Situ. Tadi Bapak bilang kan. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Jawab. Yesus mengatakan penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Sekarang juga. Nah, itu siapa itu yang keluar dari kubur? Yang dilempar di mana? Hei, Anda baca Yesaya 14 nomor 15. Iblis naik ke awan-awan ingin menyamai yang maha kuasa. Apa kata Tuhan? Data nomor 15 ini dari saya 15. Sebaliknya, ke dalam kubur aku lemparkan engkau. Siapa yang masuk ke alam kubur? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur? Nabi Muhammad atau sembahanmu? Jawab. Iblis. Yesus mengatakan penguasa dunia dilempar keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah,
jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Itu siapa menurut Yesus? Siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawab. Jawab. Siapa penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus? Jawab. Jawab. Penguasa apa? Penguasa dunia yang keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Jawab. Penguasa kubur itu yaitu tergantung iman kita. Penguasa dunia yang keluar dari kubur itu siapa? Ingat Markus 5. Kau baca Markus 5. Markus 5 itu ada orang yang kerasukan iblis di kuburan. Keluar dari kubur. Paham? Sampai situ paham? Jom. Lukas 2, Lukas 8, ada orang kerasukan iblis yang keluar dari kubur. Paham? Jadi yang keluar dari kubur itu adalah roh. Kamu penyembah roh. Selamat. Oh, mau menghujat Nabi Muhammad? No. Justru yang keluar dari kubur itu yang harus diwaspadai. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat penguasa dunia yang dilemparkan keluar. Bercanda. Jadi yang keluar dari kubur itu menurut Yesus penguasa dunia. Ngeri kali ya. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Halo, selamat malam. Sus. Apa, Mat? Ya, buka kameranya. Anda pengikut pedofil kah? Waduh. Bukan saya pengikut Tuhan yang isap puting, Bang. Kena ginjal. Memang enak. Halo. Saudara Fahrun dari Katolik Protestan. Buka kamera. Silakan. Saudara Fahrun buka kamera. Saudara Christian buka kamera, silakan. Halo. Saudara, ya buka kameranya, Bang. Oke, gelap ini. Gak apa-apa, gak masalah. Oke, Bang. Oke. Kata Yesus penguasa dunia itu adalah iblis. Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia enggak? Mana ayatnya yang mengatakan begitu? Hah? Yohanes 12 nomor 31. Gimana bunyinya, Pak? Dia mengatakan begini, sekarang berlangsung penghakiman akan dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Iblis itu di Yesaya 14 nomor 15, iblis itu berada di dalam kubur. Di dunia orang mati, iblis itu katanya. Nah, dilemparkan keluar. Kata Yesus sekarang juga. Berarti gimana dong? Yang keluar dari kubur yang mengaku penguasa dunia itu siapa, Bang? Menurut Yesus. Menurut Yesus, sebentar. Yohanes berapa, Dul? Yohanes 12 nomor 31. Oke, bentar saya buka dulu kitabnya. Ya buka. Wah ternyata nggak ada ilmunya juga ini. Jangankan diriku. Bentar, Dul. Iya, silakan Pir.
Waduh, bentar ini kok sulit. Anu ya. Yohanes Mana 12. Yohanes 12:31. Oke, Yohanes 12:31. Ya. Yohanes 12:31. Tenang aja ya. Enggak usah Iya. tergesa-gesa. Iya, silakan. Bentar. Yohanes 12:31. Sekarang telah berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Dan apabila apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepada. Terus menurut Abang Juma apa maksudnya itu? Iya, penguasa dunia yang dimaksud Yesus siapa? Penguasa dunia ini ya bisa ya dikatakan iblis, bisa. Ya, iblis. Dilemparkan keluar dari Nggak ada, dari kubur nggak ada itu. Tapi iblisnya dimasukkan di mana? Menurut Yesaya, iblisnya itu dilemparkan ke Ya, kita alam bahas kubur. ayat ini dulu. Jangan melompat ke Yesaya dulu. Ya, Dibahas ayat ini, kan Anda bertanya di mana iblisnya? Iblisnya kan jelas dikatakan di dalam kitab Yesaya nomor 15. Sebaliknya ke dunia orang mati, dibawa kubur, aku masukkan engkau, aku turunkan engkau, wahai iblis Lucifer bintang timur. Yohanes Itu. berapa? Yesaya berapa? Yesaya 14 nomor 15 sampai nomor 12 sampai nomor 15. Oke. Berarti ini kamu kaitkan dengan Yesaya ini ya. Ya, kan tertulis di situ kan itu nubuatannya jelas kan. Terus. Nah, Tujuannya apa? oke. Tujuannya apa? Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia itu siapa? Nggak ada yang nulis mengaku, nggak ada. Yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa dunia. Siapa itu? Menurut Yesus itu siapa? Penguasa dunia tadi siapa? Iblis. Nah, yang keluar dari kubur itu mengaku diberi kuasa dunia itu siapa? Iblis diberi kuasa iblis. dunia bisa. Tapi Tuhan juga bisa punya kuasa di dunia ini, bukan iblis saja. Yesus merujuk kepada iblis. Sekarang yang keluar dari kubur itu siapa? Keluar dari kubur menurut Yesaya itu dimasukkan dalam kubur adalah iblis. Oke. Terus Yang keluar? nggak ada yang keluar kok. Ada yang keluar. Yang hari ketiga itu masa nggak keluar dari kubur itu? Nggak ada tulisan yang keluar. Yang keluar dari kubur itu siapa? Nggak ada tulisan keluar. Yang bangkit keluar dari kubur? Nggak ada tulisannya mana keluar dari kubur. Kok ngarang tuh kamu? Jadi yang Anda sembah itu tidak keluar dari kubur? Iya. Kemudian mati dan bangkit keluar dari kubur. Ketika dia bangkit keluar enggak? Iya, tapi tidak ada hubungannya dengan ayat itu. Kok nggak ada hubungannya? Yesus mengatakan, sekarang penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini dilemparkan. Siapa penguasa dunia dilemparkan keluar dari mana? Kamu kok pamer kebodohan terjunjung? Lah, ditanya kok malah nangis. Yesus itu tidak mengalami kematian. Jadi penguasa dunia itulah yang keluar dari kubur. Yang kamu sembah itu siapa? Yang kamu sembah? Yang saya sembah Tuhan Yesus, Tuhan yang benar. Itu siapa itu yang keluar dari kubur? Tuhan Yesus. Menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nama penyesat itu siapa? Nggak tahu saya. Nah, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Yesus mengatakan kepada orang Yahudi ya, bukan kepada Kristen. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu siapa? Nggak tahu saya. Nah, itulah Yesus yang kau sembah. Itu Yesus yang kau sembah. Makanya ketika kamu ketemu Yesus nanti, Yesus akan mengusir kamu. Matius 7 nomor 22, 23.
Yesus Berani akan ngayat mengusir kamu. Pada hari terakhir nanti banyak orang botak akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo, masih mau aku datang besok? Kalau di ya, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 itu sudah kamu putar balikan menurut otakmu. Oh enggak dong. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kutanya sama kamu dulu. Yang berseru kepada Yesus panggilan Tuhan itu siapa? Kalau Yesus mengatakan pada hari terakhir menyebut aku Tuhan, Tuhan, berarti Yesus siapa? Itu Tuhan, bukan Tuhan, itu Tuhan. Kamu itu putar balik. Original teksnya di situ kurios. Original teksnya kurios, bukan teos. Percuma botak cila, tapi tidak ada otak. Dia tidak mengatakan kemudian di sana bahwa kurios apa teos, tapi kurios itu artinya Tuhan. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak kehendak Bapa agar kalian menyembah Yesus yang keluar dari kubur itu? Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya kalian menyembah. Ada nggak? Inilah anakku yang kukasihi, bunuhlah dia, salibkanlah dia. Nggak ada itu. Inilah anakku kukasihi, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya nggak kepada Yesus ketika Yesus mengatakan, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan dari kubur? Ayo, percaya nggak? Percaya, oke. Nah, berarti yang keluar dari kubur penguasa dunia itu siapa? Kalau dalam konteks kebangkitan Yesus, ya Yesus. Loh, berarti penyesat itu Yesus. Bukan. Lalu siapa? Tadi Yesus mengatakan penguasa dunia itu iblis. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa? Berarti itu Yesus berbicara tentang iblis. Ya. Nah, berarti yang keluar dari kubur siapa? Yang keluar dari kubur siapa? Keluar dari kubur dalam konteks penyalipan. Nah, itu siapa? Konteks penyalipan Yesus, Itu siapa? ya, mati bangkit. Ya, dengarkan dulu ya. Iya. Kamu tadi ngomong Yesus ya, penguasa dunia ini sedang keluar dari kubur. Ini ucapan Yesus. Ya. Iya. Iya. Terus kamu tanya, yang keluar dari kubur siapa? Kalau dalam konteks, ya ini harus tahu konteksnya. Jangan kamu campur aduk ya saya. Iya. Iya. Ya, kamu cantik loh juga. Buka masker lebih cantik nanti. Kepalamu kasih masker biar tidak kelihatan itu. Hati-hati keluar. Kamu kalau musim hujan jangan sampai keluar. Tumbuh rumput nanti kena hujan. Hutan yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Pala yang gundul kena hujan tumbuh rumput. Jangan keluar nggak pakai topi kalau musim hujan. Tumbuh rumput nanti. Oke? Ya, jadi menurut Yesus, penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar dari kubur. Makanya ketika dia keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa untuk menumbuhkan rambut kepala yang botak. Pergilah ke seluruh dunia, carilah orang botak, biar tumbuh rumput Jepang di kepalanya. Itu siapa itu? Masker tambah ganteng kamu nanti. Itu siapa? Itu siapa? Ayo, sedangkan Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Wah, keren. Berarti yang mati itu bukan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Ayo. Jadi yang dibunuh oleh tentara Romawi ini siapa? Kalau Yesus sendiri mengatakan, aku tidak akan mati. Lalu yang mati dibunuh orang Yahudi itu siapa? Ayo. Yesus. Hah? Yesus mengatakan, aku tidak. Yesus berkata, aku tidak akan mati. Ini temanya ngomong apa, Pak? Lompat-lompat itu. Nah, maksudku kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang keluar dari kubur yang mati itu siapa? Yesus Tuhan. Lah, Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tidak akan mati artinya dia apa? Mati artinya
Ngarang cerita dasar penyembah makhluk kuburan. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati, tetapi aku hidup. Aku akan mengalahkan musuh-musuhku. Makanya yang disalib itu musuhnya, bukan dia. Dah, sudah paham sampai situ? Paham. Nah gitu dong. Jadi masih mau menyembah ke orang yang keluar dari kubur? Masih? Oh, tetap. Sekali Yesus tetap Yesus. Penyembah sibilisis berarti. Karena Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Nah kalau Yesus mengatakan aku tidak akan mati, berarti dia tidak bangkit kan? Berarti dia mati dan bangkit. Ya, bagaimana tidak akan mati berarti mati? Dasar penyesat. Aku tidak akan mati kok ditambahin. Berarti dia mati dan bangkit. Cangkrik. Benar-benar penyesat. Penyesat betul-betul nyata penyesat itu ya. Dalilnya mengatakan Yesus tidak akan mati. Yohanes 10 nomor 17. Tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku. Tidak ada. Berarti yang dibunuh di tiang salib itu siapa? Yesus. Halilintar. Bagaimana mungkin Yesus sementara Yesus mengatakan aku tidak akan bisa dibunuh. Yesus mengatakan aku tidak bisa dibunuh. Dalam ketuhanannya tidak bisa dibunuh. Ya buktinya dia berarti bukan dia yang mati. Mati Yesus. Yalah. Kamu kok ngotot. Petrus mengatakan tubuhnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 33. 31, 32. Jasadnya tidak mengalami kematian. Yesusnya juga mengatakan, aku tidak akan mati. Tidak akan ada yang bisa membunuhku. Markus 9, 30, 31. Lalu anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Anak manusia itu diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Lalu setelah dibunuh dia bangkit pada hari ketiga. Itu siapa yang dibunuh bang? Yesus. Lah Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Tapi berarti yang dibunuh ini adalah orang yang dikutuk Elohim. Siapa yang dikutuk Elohim? Yesus. Yesus rela dikutuk karena demi tembus dosa. Dasar cangkrik, Yesus difitnah dikutuk. Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk? Yang dikutuk itu iblis. Yang dikutuk oleh Tuhan itu adalah iblis. Ayo, betul nggak? Yang dikutuk oleh Tuhan iblis atau Yesus? Cuma dikutuk. Ya, mulai putus asa dia, mulai dia. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi. Yang dikutuk iblis atau Yesus? Yesus ya Yesus katanya yang dikutuk. Betul dia melindungi neneknya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah iblis. Yohanes 8:37 sampai 44. Kamu ingin Yesus disalib kan? Memang begitu kok, bukan ingin. Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Itu kata Yesus. Berarti bukan dia yang disalib. Yang disalib itu iblis. Iblis kok disalib? Iya lah mikir cuma aja loh. Lah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70 Yudas adalah iblis. Di Matius 16 nomor 23 Yesus mengatakan Petrus itu iblis. Ayo. Nggak ada perlawanan. Penyembah makhluk kuburan ini nggak ada perlawanan. Jadi saudara, ya, ketika kamu ditanya besok, siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus, penguasa iblis. Siapa penguasa iblis menurut Yesus? Sibilisisis. Berarti yang kau sembah adalah Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan Yesus. Yang adalah sekali Yesus tetap. Yang adalah iblis. Kamu yang baik Yesus. Nah, kata Yesus, yang keluar dari kubur kata Yesus itu adalah sibilisisis. Mau gimana? Saya tanya,
Kamu tahu tentang Yesus itu sumbernya dari mana? Dari Bible. Bible yang Ya. mana? Biblemu ini yang ada di tangan saya Yang mana? ini. Yang mana? Nih, Yang mana? Bible. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama ada, perjanjian baru juga ada di sini. Kamu ngomong tadi panjang lebar tentang Yesus, sumbernya dari mana? Bible. Perjanjian baru ya? Perjanjian Ah, baru, betul, perjanjian lama. Yesus mengutip perjanjian lama, Paulus juga mengutip perjanjian lama. Jadi saya masuk ke perjanjian lama. Karena Paulus mengutip di situ, gak Paulus mengutipnya. Jadi aku harus pergi di kitabnya Yahudi. Karena itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Itu. Terus kisah Yesus yang panjang lebar yang sering kamu keluarkan itu kamu ambil dari mana? Di sini. Di sini. Yang mana? Perjanjian. Bible. Jangan sini mah. Kamu kok perjanjian baru? Ini baru. Oke, udah ya. Udah. Nah, perjanjian baru penulisnya siapa? Penulisnya itu kalau Lukas, asisten Paulus. Markus, asisten Paulus. Kalau Matius bukan murid Yesus. Yohanes juga bukan murid Yesus. Tidak ditahu siapa penulisnya. Oke. Apalagi. Nggak ada hubungannya Yesus dengan buku ini, nggak ada hubungannya Yesus. Yesus tidak tahu buku ini. Yesus juga tidak mengenal penulisnya siapa. Lucu. Ya iya dong. Ini bukan ajarannya Yesus, itu bukan dari sini. Tapi ini ditulis berasal dari ajaran Yesus yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang, gitu. Jadi Yesus mengajar bukan berdasarkan buku ini, kitab ini. Tetapi kitab ini berasal dari penyelidikan tentang Yesus, baru disusun sama orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus itu sendiri, gitu, Bang. Yes, berarti Apa? Buku yang sekarang ini tidak layak sebagai sumber gitu ya? Maksudnya? Lah ya buku tadi loh. Kenapa? Karena ini bukan dari Yesus. Ya ini kan dari wartawan yang menceritakan itu. Sebagaimana saya baca surat kabar, ya saya percaya surat kabar itu tulisan wartawan, sama seperti ini. Tapi saya tidak percaya ini firman Tuhan. Tapi catatan pewarta, orang yang mewartakan. Kalau kita sekarang mengenalnya wartawan, gitu. Terus kamu tahu tentang Yesus dari mana? Dari wartawan itu? Iya, dari wartawan itu. Ini tulisannya. Loh, piye toh? Ya tulisannya. Sekarang begini ya. Kamu sudah istilahnya tulisan-tulisan dari perjanjian baru tentang Yesus itu, sumber penulisannya sudah kamu katakanlah, kamu mentahkan, kamu ragukan. Tapi anehnya juga sering bicara tentang Yesus dari sumber buku itu. Ya iya. Ya lucu. Nah terus saya mau bahas Yesus dari mana? Hah? Ya. Dari buku Tatang Sutarma? Hah? Dari buku Tatang Sutarma? Emang saya pengarang kayak kalian? Enggak dong. Sekarang saya tanya sama kalian. Dari mana kamu dapat ilmu Yesus itu memberikan contoh ibadah hari Minggu? Sementara tak ada di sini. Dari mana kau dapat contoh? Ayo, cepat. Aku tepuk ini palamu. Cepat. Jawab. Dari mana kau dapat ilmu? Buku apa yang kau baca untuk ibadah Minggu itu kau baca di mana? Ayo. Berdasarkan ya. Tampilkan kepalamu dulu. Kepalamu dulu sikit-sikit, kepalamu pinggir-pinggirnya saja, biar berfungsi otakmu. Di buku ini tidak ada. Di buku ini tidak ada ibadah Minggu. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada ibadah Minggu. Saya beritahu Juma dan kawan-kawannya ya, bahwa buku perjanjian baru itu Jun ya, itu penulisnya adalah orang-orang Kristen Jun. Iya tahu, siapa bilang orang Hindu? Lucu, panjang lebar kok, kirain mau ngomong apa? Ya memang orang Kristen, tapi bukan orang Yahudi, bukan murid Yesus, orang Kristen. Taunya aku. Dengarkan dulu, jangan ngomong aja kamu ya. Ya kamu dari tadi ngomong kok saya cuma respon. Enggak, saya ngomong belum selesai belum. Ya.
sekarang kamu sudah tahu ya, para penulis perjanjian baru yang menuliskan kisah Yesus ya, dari kelahiran, kematian, kebangkitan ke surga ya, itu adalah orang-orang Kristen. Iya tahu. Ya, penulis itu. Nah, iya ya, kalau sudah tahu, kenapa kamu membenturkan Yesus dengan Kristen? Loh, Lah karena mungkin Yesus bukan orang Kristen. Karena Yesus tidak tahu buku ini. Yesus tidak mengenal buku ini. Yesus tidak memberikan validasi kepada pengarangnya. Yesus tidak pernah mempromosikan buku ini. Ini ditulis oleh orang di luar dari ajaran Yesus. Bukan murid Yesus yang menulis ini. Makanya Yesus benturan dengan kalian. Karena Yesus di dalam buku ini bukan Kristen. Di dalam buku ini Yesus adalah Yudaism. Di dalam buku ini Yesus manusia, bukan Tuhan. Makanya kalian ribut dengan Bible. Karena musuh terberatmu itu Bible. Paham sampai situ? Ngapa? Tidak, ya. Apa? Di mana di sini dikatakan bahwa Yesus minta disembah? Yesus tidak minta disembah. Lalu dari mana ilmunya kau menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Di dalam kisah itu banyak orang yang menyembah Yesus. Oh, berarti kamu pengikut orang itu. Kupikir pengikut Yesus. Siapa? Majus. Orang yang kerasukan setan di Markus, di kuburan, Markus 5. Atau di Lukas 8, orang kerasukan setan yang kau ikuti. Kalau Yesus itu menyembah kepada Elohim, pencipta langit dan bumi. Kau ikuti orang Majus, penyembah api yang datang menyembah Yesus, itu kamu ikuti. Katanya pengikut Yesus. Lucu juga kamu itu. Ikut Yesus atau ikut orang-orang itu? Ada orang kerasukan setan menyembah Yesus. Nah, di mana Yesus menyembah Yesus? Kalau kau ikut Yesus, kerasukan setan disembuhkan Yesus menyembah Yesus. Iya, setelah Yesus mengeluarkan setannya dari orang tersebut, masih nyembah Yesus nggak? Siapa orangnya? Iya, masih menyembah Yesus nggak? Mana dalilnya? Mana dalilnya kalau dia masih menyembah Yesus? Pada saat dia kemasukan setan, baru dia menyembah Yesus. Ketika Yesusnya mengeluarkan setannya, dia nggak nyembah Yesus lagi. Jangan-jangan kamu nyembah Yesus karena kamu juga gila. Kerasukan setan. Hah? Karena yang keluar penguasa dunia itu adalah setan. Kalau di Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, yang menyembah Yesus itu adalah orang kerasukan setan. Di data nomor 15-nya kau baca. Ketika dia sudah sembuh, dia tidak lagi menyembah Yesus. Sama seperti orang-orang mu'alaf. Orang mu'alaf itu ketika dia keluar dari Kristen, tidak lagi menyembah Yesus. Kamu masih menyembah Yesus. Jangan-jangan yang keluar dari kubur itu betul. Karena orang yang diceritakan dalam Lukas 8 dan Markus 5 itu orang yang selalu berada di kuburan. Selalu dikubur. Malam hari dia di kuburan. Di kuburan dia tidur, di kuburan bla 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 dan seterusnya. Akhirnya apa? Iblis keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, merasuki orang itu. Begitu lihat Yesus, dia mencontohkan orang-orang. Sembah Yesus yuk, Tuhankan Yesus yuk. Padahal itu adalah contoh dari iblis yang merasuki orang tadi. Kamu jadi pengikutnya. Halilintar. Ayo. Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Nggak ada. Ada nggak orang kerasukan setan menyembah Yesus? Ada. Nah sekarang kau ikut siapa? Orang kerasukan setan atau Yesus? Ikut Yesus. Yesus tidak menyembah Yesus. Yang menyembah Yesus itu orang kerasukan setan. Bukan kurang keras aja. Yesus menyembah kepada Tuhannya Musa. Yesus menyebutnya Elohim. Kamu menyembah kepada Tuhannya sang orang gila tadi. Orang tadi itu kenapa gila? Karena kerasukan setan. Ayo. Jangan-jangan aku ngomong sama setan. Jadi kembali kepada tema, menurut Yesus yang keluar dari kubur penguasa dunia itu iblis. Bantah, silakan.
tetap pada pondasi ya. Apa itu? Si Juma tahu tentang Yesus Dari itu Bible. Dari Bible. yang ditulis oleh orang-orang Kristen. Yes. Yes. Dengarkan dulu Jum. Yes. Ngomong dengar ya. Yes. Kamu takut kebongkar kebodohanmu terus nyerocos terus, saya gak suka itu. Saya tahu ini uang palsu. Saya tahu ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tahu kalau ini uang palsu dari uang ini sendiri. Saya tidak ambil uang tetangga untuk diperiksa. Ini yang harus kuperiksa untuk mengetahui ini palsu atau tidak uang ini yang aku selidiki. Untuk mengetahui ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan, dari kitab ini sendiri. Tahu Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan, dari ini sendiri. Tahu Yesus yang keluar dari kubur itu siapa, dari buku ini sendiri. Paham? Pakai ini, jangan cuma botak sembarang kau. Kau harus botak-botak berilmu. Jangan kau botak seks. Jangan botak seks kau. Botak berilmu. Bukan untuk ini sekali lagi kita kan santer dengan uang kan. Ini kita tahu ini uang palsu ini. Ini uang palsu dari mana kita bisa tahu? Dari uang ini sendiri kan? Betul nggak? Kamu mau mengetahui uang palsu itu kok kau pergi curi uangnya orang baru kau selidiki. Ngapain kau mencuri? Aku pingin buktikan uang saya yang di rumah itu palsu atau tidak. Kan koplak. Itu namanya botak licin. Otak licik itu namanya. Ini. Kalau kamu mau tahu semua, baca ini. Yang kau keluar dari kubur itu palsu atau asli, baca ini. Yesus itu Tuhan asli atau bukan, baca ini. Masa mau baca yang lain? Iya tuh mas. Kapan sadarnya sih? Udah Jum. Udah. Kamu kalau pengen tahu uang itu palsu atau asli, yang kau selidiki uangnya siapa? Gak usah ngomong uang palsu. Kamu yang palsu. Malu kau kan? Malu. Kalau kau mau tahu Yesus itu Tuhan palsu atau Tuhan asli, baca ini. Karena di sini yang beritakan tentang Yesus. Bukan di buku-buku yang lain, buku Tatang Sutarma. Pakai ilmu apa sih, Bang? Kenapa saya keras? Kenapa saya keras kepada Anda? Kan Anda pakai fotoku yang ganteng itu tadi. Biarpun saya itu kayak bopak, tapi kan saya nggak botak. Ya kan? Buka maskermu juga. Ya, meskipun saya tidak punya gigi, betul saya giginya 5 di depan tak ada, betul. Tapi kan aku nggak botak. Nggak apa-apa. Ganteng botak. Ganteng botak. Oh, licin anak bayi gampang. Kamu harus hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus gondrong, kamu botak. Kamu pakai fotoku jadi foto profil gitu kenapa? Kamu homreng. Hah? Kenapa kau pakai fotoku? Kenapa nggak bukan fotomu? Kau nggak percaya diri? Atau fotonya emakmu kau pakai? Kenapa harus fotoku? Ayo. Hah? Kenapa harus pakai fotoku? Biar kau dikenal orang. Biar kau ditahu, oh berteman dengan artis. Oh berteman dengan orang terkenal. Mau pansos kau. Udah kau kembali. Siapa yang keluar dari kubur? Menurut Yesus yang keluar dari kubur siapa? Sudah beres tadi ya. Tuhan Yesus. Itu Tuhanmu yang kuanggap Yesus. Tapi Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Udah kalau mau nangis ke gereja, Bang. Abang kalau mau menangis di gereja aja. Udah, yang penting kamu sudah dibalbalin. Udah kau sadar kan? Kau renungkan aja tuh. Kau renungkan, kenapa saya agak keras samamu? Karena kau pakai fotoku. Sudah jelek dipamer lagi. Kalau ganteng gak apa-apa. Orangnya saja pakai masker kok, biar gak ketahuan. Malah kau pamer fotoku. Kan kurang ajar, gak izin lagi. Itu pelanggaran. Jelek-jelek aja, biarin aja. Ngapain kau sibuk pamer kejelekannya orang? Mak baga-baga, betul. Halo, selamatkan malam, saudara Star Tampu Bolon. Buka kameranya, Bang. Malam cuma. Malam. Kamera dibuka.
Nah, itu bagus. Takutnya Yang satu nanti lagi. buka kameranya kena tangkap pula kita, Bang. Siapa yang mau tangkap? Kalau ada nanti permasalahan. Ya kenapa mau Apa bermasalah? namanya? Kenapa mau bermasalah? Bicara pakai data. Jangan menghujat. Itu. Kenapa takut? Macam kalian ini dalam masa penjajahan. Kan sudah nggak ada belang kita. Kita udah merdeka, Bang. Buka kamera aja nggak apa-apa. Karena susah nanti. Kenapa susah? Susah. Maksudnya salah tangkap gitu kayak Tapi Yesus. bisa seperti ini enggak? Kalau nggak bisa, mungkin saya turun. Ya udah turun aja, Bang. Mumpung masih ada satu teman kita ini. Ah, kan gitu. Keren. Tepuk tangan buat teman kita. Ya. Gimana Bang J? Sehat, Bang? Sehat-sehat, Bang. Sehat. Maaf Oke. ya, aku tidak bisa buka ini ya. Nggak apa-apa, begitu aja nggak apa-apa. Saya juga, Bang, saya juga. Oke, kita mulai diskusinya. Mungkin Abang sudah tahu tadi permasalahannya. Kalau di dalam agama kami, Bang, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah ke langit, tidak mengalami kematian. Beliau tidak terjamah oleh orang-orang kafir, tidak dianiaya, tidak ditampar, tidak ditonjok dan bla bla bla, apalagi sampai mati. Nah, yang ayam. Aduh. Naik lagi, Bang, naik lagi. Mungkin salah tekan kali Abang kita tadi. Naik. Abangku sayang, yang adalah Tuhannya sendiri. Halo saudara, living, yang penjual karpet ini kah? Yang penjual karpet kah ini? Living penghujat penjual karpet kah? Halo? Ada itu yang penjual karpet yang suka menghujat yang asistennya Lina, siapa? Asistennya bukan Agatha, yang satu siapa namanya itu? Yang muka kotak siapa namanya? Naik, jangan lalot, jangan lemot, harus cerdas. Jangan kayak Rames, udah buka kamera, sok paten, tapi gak nyambung, data yang disampaikan gak nyambung. Udah bicaranya lalot. Halo, selamat malam saudara Herman. Halo Bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Ya, salam kenal aja, Bang. Siap. Dari sekte mana? Dari ini. Hah? Uni Soviet. Dari Pandeglang, Banten. Oh, Katolik atau Protestan? Halo, selamat malam. Ya. Selamat malam Bang Juba. Ya. Buka kamera. Sebentar. Silakan. Lagi gelap soalnya di sawah. Di sawah. Gimana? Mari. Kok mati sih? Buka aja. Oke. Nah, gitu dong. Jadi apa yang saya baru naik Bang Zuma, belum dengar apa yang lagi dibahas ini. Iya, dari Katolik apa Protestan? Aku Protestan Bang Zuma, baru juga di Protestan. Sebelumnya di mana? Pernah menjadi terlahir di Buddha tapi pernah di Muslim juga dan sekarang saya di Protestan. Oke. Tapi pernah belajar Bible kan? Pernah dong. Membaca sudah. Artinya kalau sudah banyak agama yang pernah dianut dan belajar berarti yang terakhir itulah yang terbaik. Artinya proses belajarnya mantap berarti kan ya? Kan gitu. Benar kan, Dek? Betul. Bentar saya nyalain kamera, nyalain lampu dulu. Nyalakan lampu dulu. Iya, siap. Nggak sopan kayaknya. Siap. Iya, gimana Bang Zuma?
Boleh dibuka di Mazmur 118 boleh? Mazmur 118. sebentar Bang Juma. Silakan. Mazmur 118 ayat berapa? Coba di data nomor dua-duanya. Saya penasaran aja sih. Batu yang dibuang oleh bangun-bangunan akan menjadi batu penjuru. Apakah itu benar? Iya, itu siapa menurut adek ini? Bentar. Baca di Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Berarti adek ini jarang baca Bible. Orang kalau sering baca Bible itu langsung tahu, Dek. Iya, makanya kita baru memperdalami juga Bang Juma. Ya, coba ini Dek, coba baca. Tadi di situ dikatakan batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, kan? Boleh baca Kisah Para Rasul 4 nomor 11 coba. Kisah Para Rasul 4 ayat 11. pakai handphone satu lagi dia. Siap. Nah, gitu dong. Ini kamu lagi dinas? Iya, Bang Juma. Oh. Kisah Para Rasul berapa? 11 ayat? 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Jadi yang kita baca tadi itu siapa? Di Mazmur. Jadi dari Kisah Para Rasul ini merujuk kepada Yesus. Berarti yang di Mazmur tadi itu siapa? Yang dimaksud batu penjuru? Yesus ya? Yesus. Oke. Boleh buka Lukas 24 nomor 44? Lukas 24 nomor 44. Lukas 22 ayat 44 berisi perkataan 24 deh, 24. Lukas 24. Iya, nomor 44 kan, ayat 44 kan? Dari Lukas 24. Lukas 24 nomor 44. Halo? Halo? Saudara Frankie? Halo? Frankie? Halo? Halo? Waduh. Gimana dong teman-teman? Kacau. Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok assalamualaikum kok Kristen sih, Pan? Ya. Apa yang membuat Islam itu bagus, Pak Ustadz? Islam menghargai Yesus dan menghormati Yesus, tidak mendudukkan Yesus itu seperti yang ada di dalam kuburan. Lanjut, saudara, siapa namanya ini? Wang Cimflong. Wang Cimflong. Halo? Wang Cimflong.
Halo. Ya, Ya, selamat malam. malam. Ya. Dari Katolik? Katolik benar. Katolik. Masih sampai ya, ha? Ya lanjut pembahasannya apa? Masih pengacu, ha? Oke? Ya. Macam pengacu, ha? Halo? Halo, ya. Ya, wancif pengacu, ha? Ngomong apa iki? Markus 16 nomor 16, tanda-tanda orang percaya bisa bahasa asing. Belum bisa? Belum mengerti bahasa saya tadi? Belum percaya berarti, oke. Anda belum termasuk orang percaya. Nah, di sini ada tema, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Maksudnya gimana? Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Itu gini ya, tapi ini pemahaman saya, menurut saya sih itu bukan keluar dari kubur ya, bangkit menurut saya yang saya tahu, bukan keluar dari kubur. Hah? Jadi ketika dia bangkit dia keluar dari mana? Bukan keluar. Tapi paham nggak sih arti Pak bangkit? iya, kan bangkit dulu nih. Ini kan baring, bos, baring. Bangkit, wang. Ketika dia bangkit, kan dia jalan keluar kemana dia? Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Atau gimana? Bangkit gimana maksudnya? Bangkitnya gimana? Begini, habis itu begini, mutar-mutar ke sana. Ya tetap aja keluar kan dari kubur. Maka pertanyaan saya, siapa yang keluar dari kubur? Manusia atau apa? Yang keluar dari kubur itu siapa, Bang? Yesus. Iya, Yesus. Ya, itu apa? Manusia atau Tuhan? Jadi gini, pemahaman saya emang ya, pemahaman Iya. saya. Ketika dia jadi manusia itu, memang dia manusia. Ketika dia udah meninggal, rohnya itu bukan lagi dia itu udah menjadi gimana ya, sulit juga ceritanya juga. Soalnya saya nggak ada buku juga di sini. Bentar ya. Jadi yang diajarkan di gereja apa? Bentar. Tolong teman-teman yang ada 8.000 lebih di follow akun kita ini ya. Di follow supaya nggak masuk di suma yang lain. Bisa buka kamera nggak? Oh, sulit. Buka kamera aja, biar saya bantu. Buka kamera aja, Dek. Masa kau disaingi sama saya orang jelek bisa buka kamera? Halo, selamat malam, Bang Sitohang. Selamat malam. Malam. Selamat malam, Bang. Malam juga. Nah, Oke. gitu. Ganteng abangku ini, Masya Allah. Ya, Bang Juma juga ganteng juga nya. Siap. Abang lulusan STT kayaknya ini. Oh, bukan, Bang. Saya hanya SMA. Oh, syukurlah. Iya, dan saya tidak ada jabatan apa-apa di gereja. Oke. Ya. Oke. Iya, Bang. Oke. Bisa kita diskusi di luar tema yang ada, Bang? Tadi penonton kita, netizen kita minta tema ini. Tema apa yang Abang mau ajukan? Mengenai surat An-Nisa ayat 100, iya ayat 157 itu. 157.
Boleh. Iya. Silakan. Di Alkitab kan ditulis bahwa sekarang kita harus samakan dulu persepsi kita. Apakah Isa yang di Quran, apakah Yesus yang di Alkitab? Jadi kalau ternyata pandangan abang berbeda, berarti tidak ada pertemuan untuk diskusinya. Tetapi kalau Isa di Quran itu adalah Yesus di Alkitab, ya mari kita diskusi gitu loh. Iya, silakan Bang, silakan. Oke. Yang pertama, saya berpikir hikmatnya Allah yang di Al-Quran itu bagaimana ya? Pemikiran saya begini Bang. Siap. Kalau memang Isa bisa diangkat langsung, mengapa dia harus membuat orang terbunuh dengan jalan wajahnya diserupakan dengan Isa sehingga terbunuh? Kalau toh Isa diangkat, kalau udah diangkat kan nggak bisa dibunuh. Kenapa harus menyerupakan wajah orang wajah Isa dengan orang lain? Nah, gitu Bang. Oke, saya tepuk tangan buat abang ya. Iya. Jadi gini abangku, antara Bible dan Al-Quran, nih ini kitab kita ini tidak ditulis sesaman. Ini duluan. Iya, betul. Berarti kejadian sudah terjadi kan? Iya. Barulah Al-Quran menceritakan. Jadi bukan Al-Quran menjadikan keadaan itu seperti itu, tapi keadaan itu memang begitu, lalu kemudian ditorehkan dalam Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran mengatakan bal rafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima? Orang-orang pada saat itu berupaya membunuh Yesus. Iya. Berupaya membunuh Nabi Isa kalau dalam pandangan kami. Iya. Isa itu orang benar. Isa itu adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Dia mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Orang-orang Israel berupaya untuk membunuhnya. Ya. Nah, beliau ingin disalib. Ya. Sementara kaidah yang disalib itu adalah orang jahat. Ya. Itu tidak bisa dipungkiri karena di dalam kitabnya Yahudi juga mengatakan itu. Nah, orang jahat inilah yang disalib. Nabi Isa ketika mau ditangkap, ingin dibunuh oleh orang jahat, Allah mengangkatnya kemudian. Ya. Nah, lalu yang disalib adalah orang jahat. Apa yang salah di situ, Bang? Apa yang salah ketika orang jahat yang disalib? Oke. Orang jahat yang disalib. Iya, Ulangan 21 Bisakah Bang Juma tunjukkan dalil ayat Qur'annya? Siapa yang disalibkan itu, yang diserupakan wajahnya dengan Isa sehingga terbunuh itu? Oke, sekali lagi saya katakan Bang ya, bahwasanya Al-Quran ditulis bukan pada saat kejadian. Al-Quran ditulis setelah kejadian. Ini juga setelah kejadian. Nah, jadi ketika Al-Quran dituliskan, itu sudah ada tuduhan. Ada tuduhan dari orang-orang sana bahwa yang dibunuh itu adalah Isa. Itu tuduhan. Datanglah Al-Quran menyangga. Tidak, bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, tapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait siapa? Tidak diterangkan dalam Al-Quran. Yang pasti Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalibkan. Nah, saudara mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Kalau Yesus yang orang benar ini yang disalib, bukan. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Jadi jelasnya satu, bahwa tidak ada dalil Al-Quran siapa yang disalibkan jadinya, Bang ya. Tapi Nabi Isa disebutkan tidak disalib. Iya, tidak disalib.
yang jadi disalibkan itu adalah orang yang wajahnya dimiripkan dengan Isa sehingga dia terbunuh. Mereka penjahat. Tetapi tidak ada dalil Quran siapa itu orangnya. Iya. Nah, Tapi yang menggantikan itu penjahat, Bang. Sekarang pertanyaan saya balik ke Abang. Ya. Boleh ya? Boleh, Bang ya? Ya. Boleh, Bang. Boleh. Menurut kitab saudara, ya, hukuman salib itu untuk orang benar atau untuk orang jahat? Hukuman salib. Pokoknya orang yang bersalah, orang jahat atau orang benar yang disalib? Orang jahat lah. Orang jahat. Yesus itu orang jahat, Bang? Begini, Bang, jawab dulu. Yesus itu orang jahat? Dalam pandangan orang Yahudi, Yesus itu orang jahat. Menurut Abang, Yesus itu jahat? Ya. Kenapa harus pandangan saya, bukan saya yang mau menyalibkan? Enggak, saya tanya dulu. Yang disalib itu orang benar atau orang jahat? Kata Abang, orang jahat. Sekarang saya tanya, Yesus itu jahat tidak? Jahat dalam pandangan orang yang mau menyalibkan. Menurut Tuhan jahat tidak? Bukan. Nah, Tuhan Bukan Tuhan yang menyalibkan dia. Sabar dulu, memang bukan. Yang menyalibkan itu adalah orang Romawi. Saya paham. Atas tuduhan ahli Taurat. Ada peringatan ahli hukum Taurat. Oke, baik. Mengapa Yesus dianggap jahat? Karena pengakuan dia telah menyamakan. Di-mute kan, Bang? Karena Abang berbicara tidak ada hentinya. Dengarkan saya. Menurut Tuhan, Yesus itu jahat atau tidak? Tidak jahat. Yesus tidak jahat. Hukuman salib itu menurut Tuhan untuk orang jahat atau orang baik? Orang jahat. Nah, ketika kemudian orang baik ini ingin disalib, apa tindakan Tuhan? Yang menyalib itu justru penyaliban itu adalah rancangan Allah. Oh, berarti supaya manusia selamat. Oh, berarti yang disalib ini orang benar. Orang benar. Tadi katanya tapi katanya salib itu untuk orang jahat. Orang benar. Oh, di mana dalilnya, Bang? Di mana dalilnya salib itu untuk orang benar? Tetapi dalam pandangan orang-orang hukum ahli Taurat, Yesus itu orang jahat. Nah, sekarang mana dalilnya? Pengakuan Yesus bahwa dia menyamai Allah. Nah, sekarang mana dalilnya dari Tuhan boleh membunuh orang benar, boleh menyalib orang benar, itu dalilnya di mana? Justru inilah firman Tuhan, Bang Juma, di mana Alkitab dalilnya? ya. Mana. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia merelakan anak yang tunggal. Kok merelakan? Supaya dari mana Anda mendapatkan kata merelakan? Mengaruniakan. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya disalib. Supaya disalib. Setiap orang, kirain disalib. Ya, dengan jalan salib. Di mana dalilnya? Ya, di mana dalilnya? Banyak itu di Alkitab. Silakan satu aja. Di mana dalilnya Tuhan menganugerahkan anaknya supaya disalib? Mana dalilnya? Kristen. Kalau bukan Kristen tak ngibul. Mana dalilnya? Tuhan menganugerahkan anaknya untuk disalib, itu mana dalil? Ya, kebetulan saya sekarang nggak bawa Alkitab, hanya HP ini. Nah, Yesus, Bang. Jadi Injil itu
Anda ngomong kayak orang berkenaan pintar, dengan abang. salib. Abang itu ngomong kayak orang ya. pintar. Saya memang bukan pintar. Iya, ya. makanya kalau ngomong itu jangan Nah. sok paten, Bang. Kalau ternyata nggak paham. Nah, Tuhan mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Boleh nggak dibunuh orang benar? Boleh nggak dibunuh Yesus menurut Tuhan? justru karena orang Yahudi, ahli-ahli Taurat tadi, Bang, yang menuduh Yesus itu orang jahat. Ya makanya aku bilang, boleh tidak membunuh orang yang benar menurut Tuhan nih, menurut Tuhan. Boleh nggak? Ya pokoknya ya itulah. Ayo Bang. Nah, ayo, Bang. sekarang yang perlu kita pikirkan, boleh nggak membunuh orang benar menurut Tuhan? Itu dulu selesaikan. Supaya lari ke Al-Quran surah An-Nisa. Ternyata orang benar ketika ingin disalibkan, Tuhan turun tangan. orang benar untuk orang yang tidak benar. Ya, boleh nggak itu. dibunuh? Boleh nggak disalibkan orang yang benar? Menurut Tuhan. Menurut Tuhan, boleh nggak? Ya, Yesus itu kan akhirnya jadi nggak benar. Lah, karena minta ampun. Yesus karena fitnah tidak dosa-dosa benar. manusia. Ya, alamak. Ajaran dari mana itu? Ajaran dari mana? Perhatikan Bang, Galatia 3 ayat 13. Dari Paulus. Itu Paulus yang mengajarkan. Saya minta Tuhan yang mengutus Yesus mengatakan, boleh nggak membunuh orang yang benar? Itu dulu. Di Alkitab itu bukan semuanya harus perkataan nggak bisa dong. Tuhan. Anda membawa Al-Quran, saudara. Apa gunanya nabi? Apa gunanya rasul? Saudara, tadi Anda membawa Al-Quran surah An-Nisa. Kenapa digantikan? Saya balik nanya. Kenapa dia digantikan? Karena dia orang benar. Anda nantang itu kan? Sekarang Anda buktikan Tuhan yang menyelamatkan Yesus dari penyaliban itu mengizinkan tidak membunuh orang yang benar? Mengizinkan tidak? Ngomong apa? Ngomong. Tuhan untuk segera menyelesaikan ini dalam jangka 72 hari diselesaikanlah ini. Jadi tadi namanya kitab Tanakh dirubah menjadi Septuaginta. Nah, ini yang sekarang yang tertempel dalam perjanjian lama Katolik. Ya. Totalnya itu 43. Oke, ya. Kalau Protestan 39 ya. Padahal asalnya cuma 24 kan begitu. Jadi ditambah, selebihnya ditambah. Nah ini, oke, kita maju ya, kita maju. Jadi sepanjang perjalanan Septuaginta ini dipakai oleh orang-orang Yunani ya, orang-orang Yunani sebagai bahan pembanding pembelajaran. Yunani kala itu berkumpul para filsuf ya, orang-orang cerdas, para filsuf. Ya sampai di abad ke-1 kalau kita lihat beberapa nama ya. Sampai ke Philo ya, sampai ke Philo kalau kita lihat ya yang mempopulerkan himne Platonis ya, Yohanes 1 ayat 1 itu. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan, tapi itu himne Platonis yang dimasukkan ke dalam The New Testament ya oleh beberapa bapak-bapak gereja. Jadi Septuaginta sudah jadi, mereka pakai ini, mereka pakai orang-orang Yunani ini pakai untuk menyebarkan ya. Untuk menjadi pelajaran sekalian menyebarkan Septuaginta ini, karena Yunani pada saat itu adalah bahasa internasional kawan ya, bahasa internasional. Jadi Septuaginta dipakai nih. Nah, nanti ya pasca Edict Diocletianus, pasca penghancuran seluruh kitab suci Kristen ya, saya sudah pernah jelaskan ya. Jadi dalam tahun 303 itu terjadi genosida besar-besaran. Tahun 303 sesudah Masehi ya. Nah, setelah berkali-kali terjadi pemberontakan ya, mulai dari tahun 673 terus pemberontakan Kotus, masuk lagi Simon Bar Kokhba ya, tahun 135 sampai 155, masuk lagi 303 ya. Jadi Kaisar Diocletianus ini memimpin Roma mulai tahun 286 ya, hingga tahun 310
ya sampai Kaisar Konstantin yang mengganti, kan begitu. Jadi Injil-Injil sinoptik ini adalah Injil-Injil yang ditulis ya dari dalam kurun waktu 45 Masehi sampai sampai Yohanes itu diperkirakan ditulis tahun 85. Awalnya dikira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Meskipun saya telat untuk live, tapi saya tidak bisa tidur, makanya saya kembali live malam ini di tengah-tengah saudara-saudara. Ya, maafkan baru nongol. Oke. Thank you Cikcok, thank you Cikcok. Kamu benci kali sama aku Cikcok, apa-apa. Bencilah sebenci-bencimu. Saudara-saudara yang ada di YouTube, kembali kita mengudara menggunakan sahabat Bang Suma. Teneng. Besar suaranya, kosong otaknya, sok paten. Saya harus berhati-hati nih menyusun kata supaya tidak kena pelanggaran. Selamat malam. Halo. Halo. Ya. Ya. Dari sekte mana? Katolik, Protestan? Ya, sekte Protestan. Protestan. Ya. Masih sering ke gereja, Bang? Enggak. Jarang. Iya. Tapi sering baca Bible? Enggak. Gimana dong? Kita mau bahas tema ini, siapa yang keluar? Saya bahas tema Anda ini, sopo keluar dari kubur, ya kan? Iya. Jadi kalau saya nanya sama Anda, siapa yang dikubur di dalam batu-batu itu siapa? Dikubur di batu-batu? Iya. Banyak, Abraham, Daud, Musa. Mana itu? Salomo juga. Yang kalian sering cium-cium itu siapa? Nabi Muhammad. Iya. Terus yang keluar dari kubur yang kalian semua itu siapa? Tuhan Yesus. Oke. Ya. Tuhan Yesusmu keluar dari kubur. Ya. Tapi Yesus mengatakan bahwasanya dia tidak bisa dibunuh. Kenapa nggak bisa? Tanyalah sama Yesus. Ya, itu udah rencananya untuk menghapus dosa-dosamu. Tidak ada Yesus mengatakan itu. Tidak ada. Itu Emang ajaran. Anda tahu? Itu ajaran Emang yang Anda muncul. tahu siapa Isa? Siapa Tuhan Yesus? Orang Yahudi itu menebus dosa pakai binatang, bukan pakai manusia. Pakai binatang. Iyalah. Dari mana Anda tahu itu dari binatang? Imamat 1 nomor 2 di situ. Imamat 1 nomor 2 di situ dikatakan, katakanlah kepada orang Yahudi, kalau mereka ingin mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah dia menggunakan hewan ternak. Yesus itu hewan ternak. Yesus itu hewan ternak. Yesus itu hewan ternak. Nah, bukan. Nah, ada nggak perintahnya menghapus dosa pakai manusia, bunuh manusia? Anda kalau ngomong tuh jelas sekali pun, jelas. Ada nggak perintah Tuhannya Yahudi kalau mau menebus dosa itu pakai membun-bun manusia, apalagi Tuhan? Ada nggak? Perintah orang Yahudi.
Itu bukan perintah Tuhan. orang Yahudi. Perintahnya orang Yahudi, Tuhannya Yahudi kalau mau menebus Anda dosa. aja goblok, kurasa goblok. Tuhannya Yahudi memerintahkan orang Yahudi kalau mau menebus dosa pakai binatang. Anda itu bodoh. Imamat 1 nomor 2 yang berfirman di situ siapa? Anda baca sendiri. Nah, makanya jangan emosi. Aku nggak emosi, ngapain kita emosi? Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, kalau mereka ingin melakukan korban penebus dosa, hendaklah mereka menggunakan hewan ternak. Beda orang Yahudi sama orang Nasrani. Oh, berarti kalian kemudian perintahnya siapa? Mengorbankan Tuhan kalian untuk dosa kalian, itu perintah siapa? Perintah atas nama Bapa Roh Kudus. Lah, itu kitabnya siapa kau pakai itu, Bapak? Ya, kitab kami. Yang mana? Kitab kami itu yang mana? Tadi katanya beda orang Yahudi dengan Kristen. Orang Yahudi. Nah, terus kenapa kamu pakai kitabnya? Emang kau tahu apa? Kenapa kamu pakai kitabnya Yahudi? Kau kitab orang Yahudi. Tahu yang kalian sebut perjanjian lama. Yang kamu sebut perjanjian lama itu kitabnya Yahudi, bukan kitabnya Kristen itu. Itulah Bapa Tuhan Yesus dari Roh Kudus, bertahu. Hah? Anda harus belajar melalui Alkitab, jangan sok tahu. Di dalam Imamat 1 Ini nomor 2. pelajaran kelas 2 SD, Bung. Juma, kau udah tua, bau tanah. Di mana? Di mana disebutkan perintahnya menebus dosa pakai manusia atau pakai Tuhan, itu di mana? Itu rencana Tuhan. Iya, di mana? Di mana? Tunjukkan di mana. Apa di mana? Menebus dosa pakai Tuhan, pakai bunuh Tuhan. Yang tahu itu. Di mana dalilnya? Itu rencana Tuhan. Iya, di mana? Rencana Tuhan itu kau karang di mana? Di mana? Ya, di mana? Tahu kau rencana Tuhan untukmu? Iya, di mana? Di mana rencana Tuhan itu, di mana? Di gereja. Emang kau tahu rencana Tuhan untukmu? Iya, saya tanya di mana? Di mana rencana Tuhan menebus dosa dengan membunuh Tuhan, di mana? Membunuh Tuhan. Lalu yang kau bunuh itu siapa? Lalu Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan. Ya Tuhan. Ya berarti yang kalian bunuh itu apa? Tuhan atau bukan? Siapa yang membunuh Tuhan? Lalu Yesus ini tidak dibunuh. Siapa yang membunuh? Yesus tidak dibunuh. Siapa yang membunuh? Iya. Jadi yang mati itu siapa? Yang mati itu siapa? Ya Tuhan Yesus. Ya itu berarti Tuhan mau mati. Iya. Nah, di mana di ajarannya orang Yahudi menebus dosa dengan membunuh Tuhan? Kau membawa orang Yahudi. Lah kan dari sana sumbernya. Kau kutanya, kau orang apa? Saya orang waras, tidak kayak kau gila. Kau nggak orang gila. Emosi dia, teman-teman, emosi, kasihan, emosi dia. Nanti dia kena jantung pula. Ini kali moderator mau dibawa. Dia emosi, Bang Andi. Emosi dia bawa anak kecil. Emosi Ki. Kasih keluar kata-kata kotor pula lagi. Sudah bisa? Belum. Kalau mau Ki di sini Bang Ki. Sudah jam 12:30 juga. Jangan betul, 1,5 jam lagi lah. Tunggu satu lagi dulu. Oke. Masih mau corona ini, tapi ada nenek kecilnya. Ya, sudah Mika? Iya. Belum Pi. Sudah kan sudah. Anak kecilmu, brother, nggak boleh ada anak kecil. Itu anakku itu. Iya itulah, nggak boleh ada suara anak kecil. Pelanggaran kita nanti. Suruh jangan menangis gitu loh. Anakku sayang, baringlah sama ibumu, nanti besar kau dituhankan ibumu. Jadi Tuhanmu siapa rupanya sekarang? Yang disembah Yesus.
Yang disembah Yesus. Iya. Ya itulah. Jadi ngapain kau alih-alihkan samanya sama bertahun-tahun. Tuhan saya dan Tuhannya Yesus tidak keluar dari kubur. Maaf ye. Ya Tuhanmu udah mati. Yang gepeng kepalamu, mana ada kami menuhankan Nabi Muhammad. Ya kan? Itu kan Tuhanmu yang berarti di kuburan itu. Berarti kau sudah gila karena tidak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Terus? Ayo. Kau kan mengikuti perintah-perintahnya juga ya kan? Oke. Yang kau ikuti perintahnya menyembah Yesus siapa? Ya. Aku menyembah Tuhan Yesus, perintah-perintahnya dan perintah. Di mana perintahnya? Di mana perintahnya Yesus menyembah Dia? Pertanyaanmu nggak usah. Kutanya dulu kau. Kau ikuti. Kutanya dulu. Biar kau tahu ikuti nggak? Orang kau siapa? Kau ikuti tidak ajaran Paulus? Ngapain aku ikuti ajaran Paulus? Lalu sementara aku mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Di mana Yesus mengajarkan tidak bersunat? Ini bukan soal sunat. Bukan soal sunat. Di mana Yesus mengajarkan agar menjadi Kristen? Lagi pembicaraan. Di mana Yesus mengajarkan agar Kristen? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan agar kamu menjadi Kristen? Di mana? Bingung. Tahu kau? Petrus yang membuka gereja. Berarti kau ikuti Petrus. Berarti Petrus Tuhanmu. Bukan. Lalu? Karena disitulah ajaran dari Tuhan Yesus untuk sama dia. Berarti kau tuhankan Petrus karena kau ikuti Petrus. Tadi kau bilang saya menuhankan Nabi Muhammad. Kau ikuti Nabi Muhammad. Makanya nyembah Nabi Muhammad. Kau ikuti Petrus berarti kau sembah Nabi Muhammad. Petrus juga berarti. Siapa yang kau ikuti ke gereja? Ayo. Siapa yang ajarkan kau ke gereja hari Minggu? Siapa yang ajarkan aku gereja hari Minggu? Karena siapa? Bukan saya tanya kenapa, saya tanya siapa. Sendiri. Berarti kau menuhankan dirimu, hawa nafsumu berarti. Hawa nafsumu. Kan kau mengikuti hawa nafsumu, berarti kau penyembah hawa nafsu. Tidak ada perintah, tidak ada perintah dari Yesus. Kau sendiri yang mau, berarti kau tuhankan dirimu. Berarti kau sudah gila, karena kau itu bukan Tuhan, bukan yang jahat seperti kau. Kau itu berarti adalah untuk menganggap dirimu Tuhan berarti. Berarti kau tuhankan dirimu itu. Nafsu yang baik, bukannya nafsu apa? Siapa yang ajarkan kau ke gereja? Siapa yang ajarkan kau ke gereja? Bertahu kau. Siapa yang ajarkan kau ke gereja hari Minggu? Jadi kau siapa yang ajarkan kau ke masjid? Perintah Tuhanku. Perintah Tuhanmu. Iya. Sama. Mana perintahnya hari Minggu? Mana perintahmu hari Minggu? Mana perintah Muhammadmu ke masjid? Ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Enggak usah pakai bahasa Arab. Ya kan kau tanya saya berarti kau harus sanggup menerima. Kau tanya saya Islam berarti kau harus menerima Al-Qur'an. Sekarang mana perintahnya Yesus ibadah Minggu di gereja mana? Mana? Ini bukan pertanyaan. Ini bukan pertanyaan. Aduh, kau udah bertanah cuma, udah bertanah. Udah ku kenal kau. Mana perintahnya? Mana perintahnya ibadah hari Minggu coba? Mana? Nggak boleh merokok, pelanggaran, kurang ajar. Beribadah tak beribadah itu. Udah kau penyembah makhluk kuburan kau dibawa. Hati-hati kau penyembah kuburan, makhluk kuburan keluar nanti. Gak boleh merokok dong pala. Pelanggaran kita kalau merokok. Halo, selamat malam. Halo, Mas. Halo juga. Katolik Protestan, Bang? Katolik saya. Katolik. Mantap kali lah Bang ini. Iya, Abang sering baca Bible? Enggak. Lalu gimana kita mau diskusi, Abangku? Apa yang mau didiskusikan ini Bible? Iya, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur? Kubur mana? Kuburan mana? Yang pada hari ketiga itu. Pada hari ketiga? Yesus.
Yesus, penguasa dunia rumahnya dia. Penguasa dunia. Saya bilang. Nah itu yang keluar dari kubur bang. Hari ketiga dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di dunia maupun di langit. Pergilah ke seluruh. Nah, siapa itu bang? Penguasa dunia itu siapa? Belum ku jawab kan bang. Ya. Katolik ini kan udah agama yang lama, udah ribuan tahun. 2000-an, kurang lebih 1700 lah, 1600. Dan umatnya juga di dia udah banyak kan bang. Iya, karena memang Yesus menubuatkan waspadalah kepada penyesat, dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Ya itu kan tafsiran abang. Lah, jadi banyak orang itu tafsirannya apa bang? Kalau banyak orang. Jadi gini bang. Ah gimana? Kena lagi kan? Ah, gimana? Kalau mau belajar sekolah. Iya. Dan kalau orang mau pintar, bukan hanya sekolah, pakai ini kan? Gini bang. Gini kan? Pakai ini. Karena banyak orang bertitel sarjana, tapi membedakan antara Tuhan dengan manusia aja nggak bisa. Jokowi aja, presiden aja, yang udah ada ijazahnya, masih dipersoalkan. Apalagi yang belum nggak ada ijazahnya, nggak sekolah. Iya, terus? Benar kan? Benar. Jadi abang lebih percaya ngomong yang nggak ada sekolah atau ngomong yang ada sekolahnya? Saya percaya kepada orang yang tidak ada sekolah, yang penting pakai akal. Karena nabi-nabi juga tidak ada yang sekolah. Musa tidak sekolah, Daud tidak sekolah, Yesus tidak sekolah, Nabi Muhammad tidak sekolah. Justru yang pintar menipu orang itu yang sekolahnya biasanya tinggi. Jadi berarti orang di sekolah itu cuma biasanya pakai akal pak, ini pakai otak ini. Jangan emosi kalau ngomong. Biasanya yang koruptor itu biasanya yang sekolah tinggi. Iya toh? Benar nggak? Penipu. Paulus itu kan ahli Taurat itu Paulus. Ahli Taurat itu Paulus. Dia itu adalah pembimbing orang-orang Farisi. Paulus itu orang Farisi. Farisi itu ahli Taurat. Jadi kalau disebut ahli Taurat, Yesus mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat. Waspadalah kepada ahli Taurat. Paulus ahli Taurat. Waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi. Saya nggak ngerti Alkitab. Oh ya udah, Anda turun, jangan emosi di sini. Jangan emosi. Jangan cuma modal jidat tapi tidak ada isinya. Saya butuh yang pintar, bukan yang kibul, emosian. Surye, aku butuh yang cerdas, bukan cuma emosi. Presiden di bawah-bawah. Ngapain emosi diskusi? Orang cuma nanya siapa yang keluar dari kubur, jawab aja Tuhanmu. Waalaikum. Kok gelap kali bang? Bentar pakai. Saya nyala. Jangan lupa pakai sarung juga. Entah apa-apanya dia mau bahas. Aku nggak tahu Bible. Terus kau mau ngapain? Sekolah kau bawa. Justru Yesus minta waspada kepada yang pintar. Ahli Torah, ahli loh, waspada kepada ahli. Waspada kepada orang Farisi. Nah, itu harus diwaspadai semua itu. Halo saudara. Iya saudara. Iya Mas. Buka kameranya. Saya turun dulu ya. Kenapa? Saya naik lagi. Oke. Jangan lupa bawa rokok ya. Bawa juga menyan. Soalnya banyak yang kerasukan nanti di atas. Halo saudara Daniel. Halo. Kayak orang keluar dari kuburan bang, hari ketiga. Nah, kayak orang keluar dari kubur. Kepadaku telah diberi rokok sebatang. Halo.
Halo, malam. Malam. Kristen kata holos. Apa itu bang? Sekte baru? Saya Katolik sih, Mas. Oh, siap. Boleh buka kameranya? Buka kamera bang. Silakan. Minimal kalau refund dengan RK itu kalau kau menang itu baru luar biasa. Oh iya. Aja KU. Iya, saya dikalanya di mana di RK bang? Kalanya saya di mana? Kalah karena kau tidak bisa menjawab semua. Enggak, justru karena saya menjawab saya kalah. Saya ditanya apa? Apakah kamu percaya kalau Yesus itu anak Maria? Ya percaya. Kalah. Data kau terbantahkan semua. Data apa? Hanya kalah angka. Kan pertanyaannya kan jelas. Materinya jelas. Materinya apa? Abang tahu nggak materinya apa? Sejak kapan? Materinya adalah sejak kapan Yesus itu menjadi Kristus. Kan gitu. Minimal. Nah, ternyata anak Maria itu sudah Kristus dia dari sejak lahir. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Berarti sejak lahir anak Maria itu sudah Kristus. Saya iakan itu. Nah, ternyata di Lukas, di Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ada kemudian yang baru dilantik menjadi Kristus setelah keluar dari kubur. Itu yang tidak disentuh. Itu tidak disentuh oleh RK. Begitu karena kau mengatakan Tuhan Yesus adalah Mesias. Ya memang dia Mesias. Anak Maria itu memang Mesias, bukan setan. Ayo. Dilihat 7.000 orang. Kok KO dengan RK? Mesias itu anak Maria sejak kapan dia Mesias? 12.000 orang melihat kau. Enggak apa-apa, enggak masalah. Coba saya tanya. Sejak kapan Yesus itu Mesias? Besar. Sejak kapan kau harap kau akui bahwa Kristus adalah Mesias? Itu keluar dari mulutmu sendiri. Bodoh, orang tolol. 12.000 orang tolol, orang bahlul. Yesus itu memang Mesias. Yesus itu Mesias. Artinya apa kalau Mesias? Dia bukan Tuhan. Tolol. Mesias itu bukan Tuhan. Pertanyaannya pada saat itu, apakah kamu percaya bahwa anak Maria itu Mesias? Ya percaya. Apa yang salah? Ketika saya mengatakan percaya, apa yang salah? Kamu yang kalah. Karena dengan kamu akui Yesus itu anak Maria itu Mesias, berarti dia bukan Tuhan. Padahal bukan itu masalahnya. Peringatan lagi si Nyiknyo ini. Kejam kali lah si Nyiknyo. Nyiknyo, baru berapa menit kita berbicara pelanggaran lagi. Nyiknyo. Nah, materinya pada saat itu bukan itu. Materinya pada saat itu adalah sejak kapan Yesus itu menjadi Mesias. Nah, Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu Mesias. Berarti pada saat dia lahir, dia sudah Mesias. Maka muncul pertanyaan, siapa yang dilantik menjadi Mesias setelah dia keluar dari kubur? Thank you Suryadi, sahabatku. Padahal kalau anak Maria itu dari sejak lahir dia sudah Mesias. Nah ini ada. Oleh sebab itu orang Yahudi harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Nah baru dijadikan menjadi Kristus setelah dia disalib. Itu siapa? Tapi RK tidak sentuh itu. Dia nggak bisa jawab itu, malah dia berkutik kemudian bahwa Yesus itu anak Maria itu sudah Kristus. Ya memang betul. Nabi Isa sudah Al-Masih dari sejak lahir. Bahkan belum lahir pun sudah diberitakan, Isa, Maryam kau akan melahirkan dan hendaklah engkau menamai Isa Al-Masih. Belum lahir Nabi Isa sudah Al-Masih, memang dia. Nah, yang jadi masalah yang disalib ini, yang baru Al-Masih itu, yang baru Kristus itu siapa?
Bukankah anak Maria begitu lahir dia sudah Al-Masih? Nah, terus yang Al-Masih setelah disalib itu siapa? Itu masalahnya itu di situ. Saya cuma dikalahkan karena saya mengatakan, apakah kamu setuju bahwa anak Maria itu Mesias? Setuju. Emang kenapa? Mesias itu apa? Manusia yang diurapi Tuhan. Al-Masih bagi kami. Ya, parah kali. Parah. Yang gitu aja dibesar-besarkan. Aduh. Bukan kalian yang bisa mengalahkan saya kalau hanya kayak gitu, Dik. Hadirkan yang 500 tahun belajar kitabmu hadapi saya. Kalau cuman kayak RK pret, tai hidungku itu nggak bisa dia kalahkan. Halo Bang Andi, apa kabar Bang? Halo saudara user. Halo. Nggak bisa on cam mas. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Matiin kamera ya. Kenapa bisa? Ya dari yang tadi dibahas dari Matius 3:23 ya. Kenapa? Buka aja kameranya. Cari ibunya akun yang itu kan keturunan Daud mas. Dalam silsilah Lukas. Bang Handi ribut bang. Bang Handi ribut. Oi. Ya bahas yang tadi ya mas ya. Ya Matius 3:23. Matius 3:23. Ya. Tapi dipersyaratkan di sini harus buka kamera. Kamera nggak ada mas nih. Beda. Ya, cari akun yang bisa bang. Belum kok moderator bela. Coba bisa, baca ya? Matius 1:16. Oh belum ya. Oh iya. Bang Handi ribut di sana kenapa ya? Sudah bang. Halo kayu ara. Halo. Ya buka kamera. Belum bisa. Kirimkan dulu bang. Nggak bisa. Bangku dari sekte mana? Dari sekte mana bang? Saya tidak sekolah. Sektenya Katolik atau Protestan? Iya. Saya tidak punya agama. Waalaikumsalam. Turun bang, dewa bang. Maaf bang, lagi H2H ya. Lupa. Lanjut lah. Halo. Saya mengetahui Anda aja. Apa? Saya cuma mengetahui Anda saja dari awal pembicaraan sampai akhir. Ya. Ya itu saja yang disampaikan. Ya, lalu apa yang harus saya sampaikan ketika Yesus mengatakan aku tidak akan mati. Lalu yang harus saya sampaikan Yesus akan mati gitu. Ya, maksudnya saya berbeda dengan hal-hal yang lain seperti itu. Jangan cuma itu seperti itu kayak itu. Jadi karena hanya itu hal-hal yang baru yang saya dapat tidak ada di situ. Nah, kenapa saya harus jadikan Anda sebagai rujukan? Emang Anda siapa? Tidak juga, saya kan dari awal sudah melihat dan mengikuti seperti itu kan. Anda kan tinggal pindah cari kemana kek? Ya, saya mengikuti Anda melihat bahwa ini perlu diklarifikasi seperti itu. Oh ya udah, Anda klarifikasi lah apa yang Anda ingin klarifikasi, silakan. Tema kita malam ini itu kan yang ditulis di situ kan yang keluar dari kuburan. Iya, siapa yang keluar dari kuburan menurut Yesus itu siapa? Ya. Kalau menurut pengetahuan saya tentang orang yang percaya dengan Yesus itu tidak perlu harus disampaikan kepada orang seperti ini seperti itu. Ya cukup hatinya yang tahu, dia dengan Tuhan yang tahu. Seperti itu. Maksudnya Anda mau tidak ngapain? perlu orang
ketiga yang ada di antara. Abang ke toilet bang, bersihkan dulu pantatnya. Kayaknya abang sudah 6 hari nggak cebok. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, Izin syukran. sebentar ya bang. Izin sebentar. Iya silakan, mau lewat, silakan lewat. Anu bang, hati-hati sih karena tadi bersamaan rungkat semua room apologet muslim waktu rungkat pertama gitu. Kurang tahu bang, kayak TikTok lagi sensitif. Oh iya, makanya saya harus hati-hati ini ya, hati-hati sekali. Tapi kalau saya sendiri dengar suaraku kalau kecil kayak merinding sendiri, saya merinding. Karena tidak terbiasa suara kecil itu, merinding saya. Gimana? Bersama semua ya dengan Uta. Waktu rungkat pertama kita di itu rungkat semua room apologet muslim bersama semua. Iya, Bang Arif sama Bang Yonatan itu persamaan abang rungkat. Masa? Iya. Ada apa ya? Kayaknya TikTok lagi dendam. Iya, dendam kayaknya. Lagi dendam. Panasan juga kayaknya bang. Iya. Panasan ikut tongi adminnya panas. Iya. Tapi Bang Di, saya dari Sudiang. Mati ya? Iya, pengikut saat ini bang. Iya. Agang kon ni kau Iya. Tapi bang, separuh akan bang. Informasi karena bersama semua kita di rungkat itu. Oke, nanti kita komunikasi sama tim berarti di belakang. Ada apa ini? Oke, makasih saudara ya. Iya, makasih banyak bang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, celana. Halo. Mati aja. Dari sekte mana bang? Katolik, Protestan? Protestan. Buka kamera dong. Buka kameranya bang. Ya usah buka kamera boleh. Bukalah. Biar diskusinya lancar supaya tidak kena pelanggaran dari TikTok. Dibilang bicara sendiri gitu bang. Mau bertanya aja. Sama aja, tetap aja buka. Nggak panjang lebar kok. Tetap aja buka bangku. Oh iya. Aku kirim permintaannya ya. Kayaknya nggak bisa lah. Bisa itu. Ya udah aku coba nggak bisa. Mungkin masih. Dalam 15 detik akan segera terbuka. 1, 2, nggak bisa. 3, 4, 15 detik bang. 8, nggak bisa. 9, 10. Kirim pesan ya? Nggak, nanti dia akan terbuka sendiri tuh, otomatis. Nah, bisa kan? Nggak bisa. Nah, tuh buka, terima. Buka bang. Nggak bisa. Masa orang masuk rumah kita disuruh lepas sendal nggak mau, diusirlah keluar. Bang, aku habis ngepel bang, tolong buka sendalnya, sendalnya bau habis dari kandang B2. Nggak bisa, buka bang, nggak bisa, siram air panas lah. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Kenapa itu, habis makan kertas atau apa ya? Tidak makan apa-apa. Buka kameranya bang. Yo.
Buka kamera bang. Malam. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Lalu saudara Nurhalis ini dari mana? Katolik? Siapa? Protestan bang. Protestan. Bisa buka kameranya? Silakan. Nah ini Protestan ini pasti jenius karena dia memprotes seniornya Katolik. Enggak, saya enggak banyak protes bang. Oke, gimana? Masih sering ke gereja? Jarang sih, jarang. Tapi paham Bible berarti ya? Sering belajar Bible? Ya sedikit-sedikit. Oke. Nggak terlalu mendalam banget. Oke. Kalau di Lukas 4 nomor 11 itu? Sebentar ya. Siap. Lukas 4 nomor 11. Oh bukan, tulisan Lukas maksudku, Kisah Para Rasul. Oh, Kisah Para Rasul. Iya. Sorry, yang jelas ya soalnya saya enggak. Iya, saya pikirannya ke Lukas. Lanjut tuh. Tadi apa? Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-11. Yuk, Di sini batu yang dibuang oleh tukang bangunan, ya kan? Ya tukang sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Yang dimaksud di situ siapa? Yesus ya? Ya. Kalau yang di Mazmur 118 nomor 22, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Berarti itu Yesus. Kalau yang mengacu di tadi mana sih? Mazmur. Kalau saya ngikutinnya ya. Iya. Berarti yang di Mazmur gimana? Berarti yang di Mazmur 118 itu untuk Yesus juga. Di Mazmur sebentar. 118 itu harus pakai baju ya? Kena pelanggaran nggak kalau nggak pakai baju? Oh iya. Gimana ini? Bentar, saya cari baju dulu bentar. Siap. Bentar. Jangan sampai. Oh kena ya. Buru-buru Pak, begitu dia nggak sadar pakai baju istrinya, begitu buka mampus. Maaf udah lama menunggu. Iya nggak apa-apa. Oke lanjut. Iya. Mazmur 118 nomor 22. 122. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Iya. Itu untuk Yesus berarti ya? Sebenarnya sih bukan, kalau menurut saya ya, tapi saya nggak menyamain semua tafsiran kekristenan. Jadi kalau lihat dari Mazmur itu kan nyanyian dan pujian. Kemudian kalau di sini itu saya lihat
batu yang dibuang oleh tukang tunggal bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Ayat yang kedua tiga, hal itu terjadi pada pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib bagi kita. Nah, sebenarnya itu bagian dari nubuatan sih menurut saya mah. Ya itu dia makanya, itu untuk Yesus kan? Untuk terhadap Yesus. Oke. Berarti yang tertulis di nomor 17-nya di Mazmur 118 itu untuk siapa? Aku tidak akan mati tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, itu siapa itu? Sebentar. Yang tidak akan mati. Saya lihat dari berserukan kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih dari ayat 1 ya. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Isai berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tapi oke. Kelima, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat 8, lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada bangsawan. Lanjut. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini sebenarnya bagian dari kidungnya, ada kidung pujian, nyanyian gitu. Sebenarnya sih menurut saya. Tapi di dalam Lukas 24 nomor 44 Yesus berkata bahwa semua yang tertulis tentang aku di dalam Mazmur harus tergenapi, kata Yesus. Dalam kitab Mazmur. Berarti ini untuk Yesus. Nah, berarti yang mengatakan aku tidak akan mati itu Yesus dong. Sebenarnya yang apa sih ya, yang menyanyikan ini ya pada saat itu bukan Yesus. Iya tahu, tapi itu adalah nubuat. Apa ya istilahnya? Kalau nubuat. Iya, menceritakan nubuat yang akan terjadi. Nah, yang akan terjadi. Artinya ketika ada ancaman pembunuhan terhadap Yesus, yang dinubuatkan itu akan berkata, aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Tetapi hidup. Tapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Nah, sekarang yang mati disalib sama penjahat itu siapa kalau gitu? Yang disalib oleh penjahat. Iya, iya. Kalau dibicarakan di apa ya istilahnya ya, secara saya nggak berdasarkan ini sih ya. Kalau berdasarkan kitab seakan-akan aku nanti biasanya ditanya di mana ayatnya. Jadi karena saya nggak terlalu fokus dengan isi semua di mana ayat diambilnya. Jadi menurut saya sih bukan penjahat istilahnya, itu nubuat. Kalau misalkan Bang cuma menanyakan, berarti kalau misalkan Yesus nggak disalib berarti dia akan tidak mati. Kemungkinan besar kan akan muncul pertanyaan seperti itu. Atau ketika orang siapa sih pahlawan sebenarnya? Kemungkinan besar apakah orang penjahat itu yang membunuh atau Yesusnya? Nah, sebenarnya saya tidak bicara dengan itu karena sebenarnya itu nubuat janji dari perjanjian lama. Kalau ditanya dalilnya, nah itu bingung gua, karena saya tidak terlalu membaca mendetail gitu terhadap ayat-ayat Alkitab. Tapi kalau udah benar sih sebenarnya, udah benar itu nubuat, termasuk yang kita baca tadi itu Mazmur 18 itu kan nubuat. Artinya nubuatannya itu harus tergenapi. Aku tidak akan mati.
Aku tidak akan mati. Dan Yesus juga mengatakan di dalam Yohanes 10, 17, 18, tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Yohanes berapa? 10, 17, 18. Begitu juga Petrus menjelaskan tentang nubuat Daud tentang Yesus. Daud menubuatkan tentang Yesus. Baik, aku lihat di Yohanes 10 ayat 17-18. 17. Bapa yang mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Artinya Yesus itu bisa mati kalau dia sendiri yang mau, kan? Ya, betul. Bukan karena dibunuh. Bukan karena dibunuh. Nah, Markus 9 nomor 30-31, anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh. Ada kata-katanya ya? Ada, dibunuh. Saya coba lihat ya. Ayat mana tadi? Markus 9. Markus 9 ayat yang ke 30 dan 31. 30. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal yang diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata, ayat 31 ya. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Dibunuh oleh manusia. Itu siapa? Kan Yesus dibunuh. Yesus dibunuh. Iya, kalau dilihat dari Markus 9. Iya, dan dia mengatakan dia anak manusia, dia akan dibunuh. Ya, dia. pada saat itu kan menurut saya di sini Yesus yang berbicara, kan dari ayat 30 itu Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal yang itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari ya. Betul. Kalau itu Yesus, kenapa dia tidak mengatakan dan mereka akan membunuh aku? Dia dari atas itu supaya orang-orang tidak mengenal dia sebagai saya lo Tuhan gitu istilahnya. Oh, jadi syarat menjadi Tuhan harus mati, dibunuh gitu? Nggak mesti sebenarnya. Ya, terus kenapa dia tidak mengatakan dan pada hari ketiga dan mereka akan membunuh aku? Kenapa harus mengatakan dia? Gini Bang, menurut saya tidak mewakili ya. Tapi saya menyatakan saya Kristen gitu. Menurut tafsiran saya di sini adalah dari awal memang Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika orang di mana dia mengajar bahwa dia tidak mau menyatakan dirinya saya adalah Tuhan, sembahlah saya dan sebagainya, supaya setiap perkataannya dia dan kelakuan sifat dari apa yang dia lakukan itu murid-muridnya mengerti bahwa ini adalah sang raja gitu. Artinya bahwa mulai dari perjalanannya, mulai dari perkataannya, mulai dari bimbingannya kepada murid-muridnya, ya sampai dia menanyakan itu nanti di saat ke Petrus ya, di ayat mana itu ya, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Dia beberapa murid-muridnya dia menanyakan hal yang sama.
Nah, Mesias itu kan manusia yang diurapi Tuhan. Manusia yang diurapi Tuhan. Terus kandungan bahwa dia Tuhan itu di mana? Kandungan bahwa sebenarnya gini, kalau dinyatakan dia Mesias, iya di posisinya saat itu. Kalau dia dikatakan adalah manusia, di posisi itu iya karena dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Iya. Tapi kalau kita kemudian melihat sebagai guru nih kepada muridnya, dia kan mengatakan bahwasanya sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Coba dikasih dalilnya biar saya juga baca. Yohanes 12 nomor. Oh, Bang Juma hafal semua ya? Enggak juga, Yohanes 12 nomor 31. Yohanes 12. Iya. Nomor berapa? 31. 31. Oke. 31, Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Siapa penguasa dunia itu? Sebentar, saya juga tidak mau salah tafsir, Bang. Iya. Tidak mau dihujat. Sudah, pelan-pelan, Bang. Saya tidak mau. Tak. Ayat 31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa ini akan dilempar keluar dan akan penguasa dunia adalah sekarang berlangsung penghakiman satu sini. Sekarang juga penguasa ini akan dilempar keluar. Bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Tapi Yesus yang berkata di sini sih, Bang. Yang mana tuh? Ya, Yesus yang berkata. Yesus berkata kepada muridnya, sekarang berlangsung penghakiman. Sekarang artinya saat itu. Pada saat itu, betul. Pada saat itu. Dan itu berkaitan dengan Lukas 22 pada nomor ini penyaliban ya mungkin ya. Iya. Jadi upaya penyaliban itu adalah upaya kuasa gelap. Jadi usaha menyalib Yesus itu adalah usaha kuasa gelap. Sehingga Yesus ketika dia didatangi oleh orang-orang Yahudi di Lukas 22 nomor 52-53, kata Yesus begini, sangkamu aku ini penyamun sampai kamu datang membawa pedang dan pentungan. Padahal tiap-tiap hari kamu melihat aku mengajar di bait suci, tapi kau tidak menangkap aku, tidak membunuh aku. Tetapi inilah saatmu dan saat kuasa kegelapan. Artinya sudah saatnya kuasa kegelapan berkuasa. Nah, sehingga Yesus dalam Yohanes itu diterangkan bahwa sekarang saatnya penghakiman dunia, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu iblis. Jadi iblis ini silakan. Itu menurut Bang Juma ya, iblis. Iya, memang iblis penguasa dunia itu. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar dan aku apabila aku ditinggal dari bumi, aku akan merajai semua orang yang datang kepadaku. Nah itu Yesus tuh, Yesus itu yang terangkat, tapi ada yang dilempar keluar. Yesus terangkat, ada yang dilempar keluar. Oke, itu belum saya bisa jawab itu. Nah sekarang Yohanes 14 nomor 30 dulu.
seakan-akan Bang Zuma ngajarin gua ini jadinya deh. Bukan, sama-sama belajar kita. Tumben komentarnya agak-agak sedikit bagus ini komentarnya. Iya, karena statusnya suara pelan, jadi TikTok nggak manas dia, HP juga tidak panas. Berapa tadi? Yohanes 14:30. 14:30. Oke. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, dari ayat ini siapa penguasa dunia itu? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Ini Yesus yang berkata ya? Iya. Yesus yang berkata. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Penguasa dunia itu iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tadi penguasa dunia dilemparkan keluar dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Iya, betul. Mau nggak di mana iblis itu menyatakan dirinya sebagai penguasa dunia? Bukan mau, saya nggak mau. Tapi dia iblisnya yang mau. Enggak, bukan, jangan bilang mau. Iblis. Ayatnya mana? Di dalam Lukas 4. Coba buka Lukas 4 nomor 6 sampai nomor 13. Lukas 4 ayat yang ke-11. Lukas 4 nomor 6 mulai baca sampai nomor 13. Oke. Pencobaan di padang gurun. Oke. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, ayat 12 ya? Ya. Yesus menjawabnya, katanya ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua percobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Waktu yang baik atau waktu yang tepat. Nah, sekarang gini. Iblis datang menawarkan kuasa kepada Yesus, betul? Betul. Kuasa langit dan bumi, betul? Yesus terima nggak? Tidak. Oke. Sekarang adik ini boleh nggak buka Matius 28 nomor 18? Matius 28. Sampai nomor 20. Matius 8. 28. Matius 8 ayat nomor berapa? Dari data 18 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Ya. 18.
Saya lanjut ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di situ siapa yang menerima kuasa langit dan bumi? Murid-murid pada saat itu. Enggak, yang keluar dari kubur mendatangi mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di surga maupun di bumi. Itu siapa? Ini kebangkitan Yesus. Ya, jadi yang bicara itu siapa? Yesus. Tadi yang dikasih kuasa oleh iblis di padang gurun itu siapa? Yang dikasih kuasa tapi dia tolak, itu siapa? Yesus. Ini yang terima siapa? Ini kan kalau di perkataannya setelah dia bangkit. Iya betul. Tadi Yesus menolak. Ya. Iblis berkata, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Nah, lalu kemudian ada yang keluar dari kubur mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Tadi Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar, yang adalah iblis. Iblis menunggu waktu yang baik. Begitu keluar dari kubur, ada yang keluar dari kubur, orang itu mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik kuasa surga maupun kuasa bumi. Itu siapa? Ini yang berkata di sini Yesus. Jadi Yesus tadi tidak menerima, tapi di situ dia terima. Kalau di sini saya boleh ini ya? Iya, silakan. Sanggah sedikit. Nanti silakan, nggak apa-apa. Ya. Oke. Kalau di saat tadi itu kan masa pencobaan. Ya. Kan Yesus pergi ke padang gurun ya, kalau nggak salah. Oke. Di bumbungan bait suci, habis itu ke padang gurun. Yang menjanjikan kuasa surga dan bumi kepada Yesus tadi itu siapa? Iblis. Pernah nggak pencipta langit dan bumi Bapa atau Elohim menjanjikan kepada Yesus kuasa langit dan bumi? Pernah. Coba ulang. Pernah nggak Tuhannya Nabi Musa yang ada di perjanjian lama menjanjikan kuasa surga dan bumi kepada Yesus? Itu belum tahu saya. Nggak pernah. Yesus di dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, penguasa dunia itu tadi yang datang kepada Yesus menjanjikan kuasa kepada Yesus. Yesus terima enggak? Enggak. Ya. Enggak kan? Nah, sekarang ada orang yang keluar dari kubur mengaku menerima kuasa. Berarti itu bukan Yesus dong. Nah, kalau itu bukan Yesus, berarti yang disalib bukan Yesus. Kalau yang disalib bukan Yesus, berarti yang bangkit pada hari ketiga bukan Yesus. Nah, apa solusinya? Yesus berkata kepada muridnya di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kata Yesus begini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Nah, menurut adik ini, penyesat yang datang setelah Yesus itu bernama siapa? Nggak tahu. Yesus berkata kepada muridnya, Yesus nih yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, jangan kamu percaya. Nah, menurut Yesus penyesat yang datang setelahnya bernama siapa?
Penyesat datang memakai namaku. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Bergelar Kristus. Kalau disambung, penyesat itu bernama Yesus Kristus. Betul? Iya dong. Lah kan penyesatnya datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya bergelar Yesus Kristus. Betul? Oke. Yang keluar dari kubur atas nama siapa? Yang tadi? Yesus. Kata Yesus, waspada, jangan percaya atau percaya? Kalau yang tadi di ayat yang 24 tadi ya. Matius 24 nomor 5 nomor 4 nomor 5. 4 nomor 5 ya. Oke. Permulaan penderitaan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahannya. Bagaimana? Ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Pernah nggak murid-murid ini dianiaya, disesa, diperangi? Ya belum masuk ke situ, belum. Oke, baik. Jadi penyesatnya itu datang memakai nama Yesus Kristus atau Yesus Mesias. Nah, sekarang kembali kepada tema yang tadi. Yesus dinubuatkan, aku tidak akan mati. Berarti yang diserahkan. Nah, berarti yang diserahkan itu adalah orang yang tadi di Yohanes berapa tadi? Yohanes 10 ya tadi ya. Yohanes yang mana? Yang tadi ada Mazmur 118. Oh iya. Iya, Yohanes 10. Nomor berapa tadi? Yohanes 10 nomor 17 18. 18. Tapi ada hal menarik. Ketika orang yang ditangkap ini ternyata betul-betul bukan Yesus. Ketika ternyata yang ditangkap, diadili, ini disangka Yesus, itu ternyata bukan Yesus. Itu tertulisnya di dalam Kisah Para Rasul, di Lukas 22 nomor 69. Lukas 22 nomor 69. Ada enggak? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu siapa yang ngomong? Yesus di hadapan mahkamah agama. Lalu yang sekarang duduk di atas di sebelah kanan Bapa siapa? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang bicara Yesus. Yang duduk di atas siapa? Yesus. Berarti ada berapa Yesus? Sebenarnya kalau saya tafsirkan sendiri ya, sorry kalau salah. Nanti iya, silakan. Jadi apologet ya. Silakan. Di sini kan lagi di sidang tuh, lagi ditanyai. Sidang ditangkap ya, udah ditangkap. Jadi saya baca ayat yang 66. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepada
ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kamu tidak akan percaya. Terus? Kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarkan dari mulutnya sendiri. Yesus menjawab, enggak. Iya, aku adalah anak Allah. Yang ditangkap itu enggak kan? Tidak. Nah, dia mengatakan mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi, nah yang tadi saya maksud adalah, silakan. Kalau menurut tafsiran saya sendiri, karena saya anggap dia sebagai Tuhan, bisa jadi apa saja. Termasuk bisa dibunuh. Itu bentar. Itu tafsiran saya. Ya, karena saya anggap dia sebagai Tuhan, sebagai Allah saya, dia sebagai Tuhan pada di saat dia udah tahu bahwa kematiannya akan berakhir. Dia bisa jadi apa saja. Oke, baik. Karena ada ini menggunakan akal tafsiran, akal sendiri, saya coba masuk ke situ ya. Nah, sekarang gini. Yang tadi yang minta disembah siapa? Yang mana? Yang tadi minta disembah, Yesus pun disuruh sembah dirinya, itu siapa? Yesus. Aku akan memberikan kuasa langit dan bumi, dan segala kuasa, segala kemegahan dunia akan aku berikan kepadamu, Yesus, apabila engkau menyembah aku. Itu siapa? Itu siapa? Itu iblis. Iblis. Boleh nggak iblis berpura-pura jadi Yesus supaya dia dituhankan banyak orang? Boleh. Nah, oke, boleh. Sekarang ada nggak Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Di sini. Waktu pada saat dia mengajarkan kepada Bani Israel menyembah dirinya. Kalau kata di perjanjian baru tidak ada. Tidak ada. Lalu siapa yang mau disembah? Lalu siapa yang mau disembah? Ya. Yesus. Yesus mana ada pernah mau disembah? Di mana itu? Ya. Karena kalau dalil itu saya juga nggak bisa saya hubungkan dengan ayat saya nggak bisa. Ya mohon maaf. Cuman kalau menurut yang seperti yang saya anut adalah di mana di saat dia menanya di Yesaya kalau nggak salah itu akan ada Mesias. Mesias itu kan jadi gini. Yesus itu kan tujuannya turun ke bumi agar orang memperoleh hidup kekal kan? Hidup kekal, iya betul. Yohanes 3 ayat 16. Yesus memberikan hidup kekal itu dengan memberikan kunci di Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Pertanyaan saya nih, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan untuk kita memperoleh hidup yang kekal? Sebagai dua-duanya bisa jadi. Nah, itu dalil, jangan tabrak dalil. Yesus Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Jangan dua-duanya. Dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus mau dikenal sebagai apa agar orang itu mendapat hidup kekal? Sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Saya boleh kasih alasan ya kenapa? Boleh, nggak apa-apa.
dia kan di dunia itu mengajarkan, benar ya? Masuk nggak? Gimana? Mengajar. Dia dalam posisi mengajar. Dalam posisinya tadi kan katanya boleh sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Ya kan, jadi gini, dalilnya kan gini. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Masuk nggak Yesus di situ? Satu-satunya. Hah? Berarti satu-satunya atau dua-duanya? Satu-satunya Tuhan. Yaitu yang Yesus atau yang di atas? Yesus juga masuk, termasuk di situ. Oh, kalau masuk berarti dua dong. Dua Bang. Maksudnya enggak? Jadi saya kasih penjelasan dulu. Iya, silakan. Silakan. Kita diskusikan lagi. Silakan. Jadi menurut saya, kenapa saya bilang itu boleh sebagai utusan, sebagai Tuhan itu karena pada saat dia mengajarkan, dia sebagai apa di situ? Ya sebagai manusia. Ya sebagai utusan Tuhan. Terus kapan dia sebagai Tuhan? Pada saat dia keluar dari kubur. Dia sebagai Tuhan itu di saat dia sebenarnya dia bukan di saat itu lain sebagainya, dia pada saat itu juga sebagai Tuhan. Dalilnya di mana itu? Nah itu dia, kalau ditanya dalil aku belum hafal. Kenapa adek ini kemudian menganggap dia Tuhan? Karena adek sudah percaya kepada yang keluar dari kubur sebagai Tuhan. Maka terus siapa yang ngajarkan kalau dia Tuhan? Sementara dalilnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Oke. Dan mengenal aku, Yesus yang engkau utus. Ya kan? Yesus berkata di dalam Yohanes 8, nomor 17, nomor 18, nomor 16, 17, 18, aku dan Bapa adalah dua. Yohanes 8 nomor 29, aku dan Bapa adalah dua. Aku dan Bapakku adalah dua. Yohanes 8, coba buka. Nomor 15, 16, 17. 15 ya? Iya. Yohanes 18. Yohanes 8. Yohanes 8, sorry. Maaf. Yohanes 8. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan Yohanes 8. Iya, Yohanes 8 ayat yang ke 15 sampai 18. 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau ayat 16 ya. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Tidak seorang diri. Berarti kalau tidak seorang diri, aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Itu berapa di situ? 1 atau 2? Kamu menghakimi dua. Data selanjutnya, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi? Dia sebut dua kan? Dua orang saksi sah. Nah, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa. Oke, berarti dua. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Nah, terus ketika tadi mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, kenapa adik ini mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Sementara dia mengatakan dan mengenal aku yang engkau utus, berarti dia dikenal sebagai utusan Tuhan, jangan dikenal sebagai penyamun, sebagai tukang sihir, tapi dikenal sebagai rasul utusan Tuhan. Kan gitu. Nah, jadi menurut Yesus hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Dia sebagai utusan Tuhan. Kalau kita mengenal Dia sebagai Tuhan, kita nggak memperoleh hidup yang kekal. Yohanes berapa itu? 17 nomor 3. 17.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, berarti Yesus mau dikenal sebagai utusan, betul? Ya, betul. Kalau di ayat yang ini, supaya kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Nah, sekarang yang kita kejar apa dalam hidup ini? Kan hidup kekal. Berarti kekal dan keselamatan kekal. Nah, berarti kita cukup mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan, tidak lebih. Kan gitu. Iya kan ya? Ya, ada satu hal yang menarik terkait saudara-saudara kami Kristen. Mudah-mudahan ada ini tidak termasuk. Ketika mereka menganggap Yesus itu lebih dari siapa Yesus menurut Yesus. Nah, ini yang celaka. Yesus bersaksi tentang dirinya di dalam Yohanes 5 nomor 36. Apa kata beliau? Berapa? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa dialah yang telah mengutus aku. Jadi Yesus bersaksi kalau dia melakukan pekerjaan seperti membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta. Justru pekerjaan-pekerjaan itu bersaksi kalau dia itu utusan Tuhan, bukan dia Tuhan. Tapi orang Kristen kalau ditanya, kenapa aku menuhankan dia? Oh, dia adalah Tuhan sepenuhnya. Apa buktinya dia Tuhan? Membangkitkan orang mati, membuat ini. Padahal Yesus bersaksi semuanya itu. Pekerjaan itu justru bersaksi kalau dia adalah utusan Tuhan. Nomor 37-nya itu yang menarik. Coba boleh nggak dibaca biar saya dengar juga? Boleh. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi Yesus pernah nggak dilihat rupanya Yesus? Pernah. Enggak, maksudnya orang-orang saat itu. Salah belum, secara khas belum. Kalau orang saat itu pernah nggak melihat Yesus? Murid-muridnya mendengar suara Yesus? Mereka mendengar suara Yesus juga nggak? Mendengar. Coba dibaca ulang lagi. Saya juga masih. Apa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Bapa yang bersaksi tentang aku, dialah yang telah mengutus aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, kamu tidak pernah melihat wajahnya. Jadi Bapa dan Yesus sama nggak? Bapak itu nggak pernah dilihat oleh muridnya, Bapak itu tidak pernah didengar oleh muridnya. Jadi Yesus yang mereka lihat dan yang mereka dengar ini siapa? Bapak atau bukan? Udah. Tetapi kalau kita lihat dari kesaksian dari murid-muridnya di Yohanes 13 ayat yang ke-13, itu kan sesudah aku coba baca ya, nanti Bang Juma silakan nanti Guru, Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan kamu itu tepat, itu Yesus yang berkata ya. Maksudnya setelah dia kemungkinan besar setelah dia menanyakan ke murid-muridnya ya. Ya, Yesus mengajar pada saat itu menggunakan bahasa Indonesia. Bukan bahasa
Yunani. Bahasa Yunani. Beliau mengajar pakai bahasa Aramaik. Ucapan beliau adalah Rabam Wamaran. Aku adalah Rabi. Aku adalah Rabi. Aku adalah Mar. Mar itu Tuan. Dalam bahasa Yunani Kurios. Kurios itu artinya Tuan. Masuk ke Indonesia berubah menjadi Tuhan. Kamu mengenal aku. Kamu menyebut aku sebagai guru dan Tuan. Kalau dipaksa menjadi Tuhan, kena kita nanti. Apa buktinya? Yesus mengatakan Kurios itu adalah Tuan. Tuan itu artinya junjungan. Junjungan itu artinya pembimbing. Pembimbing artinya gembala yang menuntun mereka. Coba lihat di dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Nah, itu bukti kalau dia hanya Tuan. Yohanes 7 ya. Iya. 28 29. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Memang kamu kenal aku, tapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Berarti beda kan antara yang mengutus dengan yang diutus? Diutus. Berarti dia bukan Tuhan, dia cuma Tuan. Kamu memang mengenal aku. Boleh nomor selanjutnya 28-nya boleh? 29. Aku itu 28 tadi. Waktu Yesus mengajar Bait Allah itu tadi 28, 29 sekarang. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Itu ayat 29. Nah, aku mengenal Dia. Kamu tidak mengenal Dia. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak kenal Dia. Aku kenal Dia. Sebab Dia telah mengutus aku. Berarti memang antara Dia yang mengutus dengan yang pengutus yang diutus ini beda. Terakhir boleh nggak? Khotbah Petrus. Petrus apa? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hah? Kisah Para Rasul bukan Petrus. Iya, tapi itu Petrus yang diceritakan lagi berkhotbah. Ya, Petrus berapa? 22. Ya. Ayat yang ke? Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Nomor 2 ayat 22. Sorry. Iya. Judulnya itu Pentakosta. Oke. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan nyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Siapa yang melakukan mukjizat? Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantara. Namanya? Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Itu kemungkinan besar Yesus. Ya, memang Yesus. Jadi Yesus melakukan mukjizat. Yang melakukan itu siapa? Tuhannya kan? Melalui perantaraan Yesus. Nah, dia sudah ditentukan sebagai orang yang melakukan mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Tuhan melakukan mukjizat. Jadi kalau Yesus pada saat itu tiba-tiba saja memindahkan matahari dari barat ke timur, bukan dia yang memindahkan matahari itu, tetapi Tuhan pencipta langit dan bumi melalui perantaraan Yesus. Makanya dalam Yohanes 5:36 ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Nah sekarang ketika Tuhan melakukan pekerjaan melalui Yesus,
Sekalipun Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni, aku adalah Tuhan, bla 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 bla. Rupa-rupanya yang melakukan itu adalah Tuhan melalui perantaraan Yesus. Yesus bukan, dia hanya perantara saja. Nah, bagaimana dengan murid-muridnya? Tadi kan ada ini mengambil Yohanes 13 nomor 13. Jangankan satu dalil seperti itu, kata Yesus nih, jangan seperti kita mencomot-comot Yohanes 3 nomor 16, Yohanes 10 nomor 30, Yohanes 13 nomor 3. Wah, dia itu bukti. Apalagi Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 nomor 14. Semuanya ini bukti ketuhanan Yesus. Kita rangkumkan pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Yohanes 17 nomor 8 itu simpulan semua dari firman yang Yesus sampaikan kepada mereka. Apa kata Yesus? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua tinta merah yang ada di Bible ini, kata Yesus, semua yang tinta merah telah Yesus sampaikan kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya, dan murid percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Jadi data ucapan Yesus mana yang bisa menghantarkan kita menuhankan dia? Sementara murid telah menerima semua perkataannya, tapi kesimpulannya mereka hanya menganggap Yesus itu sebagai utusan. Selesai. Lantas kenapa ada Kristen muncul menuhankan Yesus? Karena itu tadi, yang keluar dari kubur yang memang mau dituhankan, memakai nama Yesus. Makanya saya pernah dialog sama pendeta. Saya katakan, saya tidak akan menggubris Anda menuhankan Yesus. Tidak akan. Karena memang harus ada yang disesatkan. Karena Yesus sudah menubuatkan. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti kalau tidak ada orang sesat hari ini, maka Yesus pembohong. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti harus ada dong yang disesatkan banyak orang. Nah, mereka yang sesat banyak orang ini disesatkan oleh siapa? Disesatkan oleh oknum yang mengaku Yesus Kristus. Siapa kelompok besar di dunia ini yang mengaku pengikut Yesus Kristus? Islam atau Kristen? Bang, singkat bang. Betul habis. Silakan. Itu aja. Singkat aja sekarang. Lanjut aja. Ya, siapa kelompok banyak di atas muka bumi ini yang menjadi pengikut Yesus Kristus? Yesus Kristus, Kristen kan? Iya kan? Nah, kalau bukan Kristen pengikut daripada penyesat yang ngaku Yesus Kristus, lalu siapa kandidatnya selain Kristen? Sementara hal itu harus ada. Oke, saya kira cukup dari saya, Dek. Nanti Anda tinggal cari, kalau Kristen ini bukan pengikut penyesat yang mengaku Yesus Kristus yang banyak itu, lalu kelompok mana yang menjadi pengikut Kristus palsu? Sementara di muka bumi ini cuma ada satu kandidat. Islamkah? Nggak mungkin. Hindu? Nggak mungkin. Buddha? Nggak mungkin. Ateis? Nggak mungkin. Oke, makasih ya. Belajar terus, semangat terus. Nanti kalau ada sesuatu, oke. Baik, oke, makasih. Thank you. Bye. Thank you. Oke. Iya, malam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Minimal yang dibawa juga mencatat. Ada yang nggak bisa tidur. Woi, bangun! Halo, selamat malam.
Thank you. Selamat pagi. Ya, pagi. Bukan malam. Buka kacamatanya, Bang. Pagi. Iya, pagi. Ya. Kamu tahu kan udah jam berapa? Iya, tahu, Bang. Udah pagi ya? Ya, pagi. Ya. Berhentilah kamu menipu, bos. Buka kamera, Bang. Berhenti jadi penipu. Buka kamera, Bang. Berhenti jadi penipu. Buka kamera. Buka maskermu. Buka kamera dong. Maskermu. Buka maskermu. Kenapa, Bang, ini? Ada apa, Bang? Ya, buka maskermu. Kenapa? Kamera buka maskermu. Buka dulu. Ada apa, Bang? Kenapa kok jadi kejang-kejang? Yang saya tipu gimana? Kena ya, Bang? Materiku tadi kena di jantungnya. Kau penipu. Jantung abang pindah ke kanan. Hanya orang bodoh yang tertipu sama kamu. Terus kalau gitu kenapa Bapak marah? Bapak. Kenapa jadinya Bapak marah? Bapak. Kenapa marah, Pak? Kau baca Yohanes 10:30. Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Iya. Memang. Kenapa kau bilang dua? Kalau Yesus mengatakan, Tuhan Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Berarti dua dong. Bapak penipu. Bapak tidak membiarkan aku seorang diri. Tidak membiarkan aku seorang diri. Baca Yohanes 10:30. Bapak. Aku dan Bapak adalah satu. Kenapa dikatakan aku dan Bapak adalah satu? Baca Yohanes 8 nomor 29. Kenapa kau bilang dua? Lah, Yesus yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan. Kenapa kau bilang dua? Dia yang mengatakan. Yesus yang mengatakan. Kenapa kau bilang dua? Yesus yang mengatakan. Kenapa kau bilang dua? Yesus yang berkata, aku dan Bapa adalah dua. Iya, Yohanes 10:30. Baca. Itu satu misi, satu visi, bukan satu hakikat. Tolong kau. Tipu kau. Kalau terkait hakikat, Yesus itu manusia. Bapak itu bukan manusia, hakikatnya beda. Manusia hakikatnya manusia. Bapak hakikatnya pencipta. Beda dong. Aku dua Belajar nggak kau? Tolong kau. Yang Anda maksud dua natur itu karena Anda menggabungkan antara Yesus asli dengan yang palsu. Anda jadikan dua. Anda jadikan satu. Makanya dua natur. Satu manusia, satu roh. Iblis itu roh, Bang. Iblis itu roh. Yesus itu manusia. Anda gabungkan menjadi satu. Dua natur lah dia. Hati-hati kau. Bapak. Kenapa, Bang? Sudah ku rekam. Sudah ku kirimkan ke Dosma. Paham kau? Takut aku. Aduh. Paham kau? Aduh, takut. Takut. Minum cucu dulu cepat. Aku takut sama dosmen. Aku takut sama dosmen. Tolong. Tolong. Ada dosmen. Buka masker kau. Kenapa mengamuk? Kenapa? Kau ganteng. Tolong kau. Justru saya jelek makanya pakai masker, Abang. Kalau saya ganteng kayak abang, nggak pakai masker aku. Kalau aku hidup di luar sana, udah ku hajar kau. Udah ku habisi Islam itu. Kenapa bisa? Kau tahu? Udah ku habisi Islam. Kenapa bisa, Bang? Islam ganggu abang? Kau kira jangan diturunkan. Saya tidak belajar Islam, Bapak. Kenapa abang mau habisin Islam? Belanda sudah menghabisin kami 350 tahun lamanya. Kok abang masih mau lanjut? Bukankah bersandiwara seperti agama kasih kan lebih bagus, berkamuflase? Kami ajaran kasih loh. Sudah nggak betah lagi berpalsu-palsu ria ajaran kasih. Mau penampakan aslinya lagi gitu. Mau perlihatkan lagi yang asli. Ajaran kasih. Tuhan aja kalian bunuh. Tuhan kalian aja. Setuju itu. Tuhan aja kalian bunuh. Menjajah Eropa, Afrika,
Asia Barat, Asia Selatan. Tuhan aja kalian bunuh, apalagi cuman manusia. Hah? Tuhanmu aja kalian bun-bun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau boleh bodoh-bodohi Bapak. Telah berpulang ke rahmatullah Tuhannya Roy Valentino. Dari tadi saya minta naik. Kenapa tidak dinaikkan? Bapak. Ini sudah dinaikkan tapi cuma naik marah-marah. Mau menipu umat Kristen? Saya tipu apa? Kau bilang Yesus dan Bapa adalah dua kan? Baca Yohanes 8. Baca Yohanes 8. Berani nggak? Yohanes 10:30. Berani nggak baca Yohanes 8 nomor 17 sampai 18? Berani nggak? Itu konteksnya itu apa? Ya sama. Yohanes 10:30 itu konteksnya apa juga? Kalau kau mau tahu konteksnya Yohanes 10 nomor 30, baca nomor 34 sampai 36. Wah, Bang Suma dilawan. Keren. Jemaah. Cukup kau belajar Duina Yesus Kristus. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi. Hei, Tuhannya Yahudi ada berapa natur? Tuhannya Yahudi. Apanya Duinatur? Iya, Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu ada berapa natur? Trinitas. Di mana tertulis di kitabnya Yahudi kalau Tuhannya Trinitas? Kau baca Kejadian. Kejadian apa? Kejadian 1. Baca itu. Ada berapa di situ? Ada berapa di situ? Baca. Ada berapa? Itu. Baca. Roh Tuhan melayang-layang. Nah. Ada air. Yang mana lagi? Roh Tuhan. Ada roh Tuhan. Berarti yang di Ayub 27 nomor 3 itu roh Tuhan dalam hidung gitu. Goblok kau. Goblok kau, hei. Saya tidak berbicara tentang Ayub. Iya. Kalau Anda menganggap Kejadian 1 itu roh Tuhan Tuhan punya roh. Berarti Anda harus mengakui Ayub 27 nomor 3 itu roh Tuhan. Roh Tuhan ada di dalam. Roh Tuhan ada di dalam lubang hidungku. Lanjutkan dulu kau. Berarti roh Tuhan itu yang utuh. Jadi roh Tuhan itu Tuhan. Lanjutkan dulu. Jadi roh Tuhan itu Tuhan. Kenapa tidak berani? Jadi roh Tuhan itu Tuhan. Iya, bagian dari Trinitas. Paham nggak kau? Bapak. Ya. Berarti roh Tuhan itu adalah Tuhan. Nah, sekarang di dalam Kejadian 6 nomor 3. Kalau batu, Bapak, kalau batu tidak memiliki roh. Itu batu. Yesus itu disebut batu. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Hei, kenapa kau lari ke Kisah Para Rasul 4 nomor 11? Yesus adalah batu. Baca dulu, Bapak. Baca dulu. Jangan emosi dong. Yang utuh. Jangan emosi dong. Baca yang utuh. Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, gitu loh Bang. Selesaikan dulu bacaannya, selesaikan dulu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Teruskan dulu Kejadian. Tukang bangunan membuang batu. Biasanya kalau tukang bangunan itu membuang batu pondasi, Bang. Batu pondasi atau batu bata, batu merah, atau batu hebel, itu. Kalau Yahudi itu Kolose 2 nomor 9, malah di situ dikatakan batu sakarnya Yesus juga Tuhan, Bang. Jangan kemana-mana. Iya, maksudku kenapa di Kolose 2:9 batu sakarnya Yesus juga Tuhan? Kenapa, Bang? Gak usah kemana-mana dulu. Yang mana yang Tuhan ini? Sampai 6 dulu. Saudaraku, yang mana yang Tuhan ini? Batu sakar atau roh yang melayang-layang?
Saya bertanya serius loh, serius saya bertanya. Saya bertanya loh, bukan menghina. Saya bertanya. Yang mana yang bukan Tuhan bertanya? yang mana Tuhan Anda ini yang mana? Kan mengaku guru kan? Gurunda kan? Kolose 2 nomor 9, batu sakar Yesus itu kepenuhan ilahi. Nah, pertanyaan saya, Tuhan Anda yang mana, yang batu sakar atau yang melayang-layang di udara? Dengar dulu. Bapak, saya mengaku ahli teologi kan? Master dari masternya teologi, ya. Bukan, gurunya master, gurunya master. Ya. Ya, benar kan? Gurunya master kalau saya. Ya, benar kan? Ya. Nah, kau teruskan dulu. Baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 6. Baca dulu kau. Ngapain harus kubaca? Saya cuman bertanya sama saudara. Kau bertanya sama Kolose aku. 2 nomor 9 itu. Yahudi itu berapa? Kolose 2 nomor 1. Yang mana Tuhan Anda? Batu sakar atau roh melayang-layang. Bapak, sekolah di mana kau? Emosi nih. Sekolah di mana kau? Bang Andi. Sekolah di mana kau? Ada orang kehabisan balok, Bang Andi. Kutanya kau sekolah di mana kau? Saya satu kelas dengan Lukas. Kucing kau. Emosi nih. Penyesat. Lo kok penyesat? Yang penyesat itu yang mengatakan Tuhannya Yahudi roh. Emang setan. Sekolah teologinya di mana kau? Setan itu roh. Tuhan Anda juga roh. Bedanya di mana? Mengajar kau. Setan roh. Tuhan Anda juga roh. Bedanya di mana? Jadi pengajar kau. Saya bertanya loh. Taman aja enggak SD. Saya bertanya loh, Bang. Sekolah aja enggak tamat SD. Abang itu kan Alkitab. Abang itu kan Tuhannya roh, iblis juga roh. Kok beda? Kok sama? Tolol kau. Kenapa tolol, Bang? Kan iblis itu roh. Tuhan Anda juga roh. Bedanya di mana? Bedanya di mana, Bang? Mana kau? Abangku Roy. Teologinya di mana kau? Janganlah emosi. Bapak, sekolah teologimu di mana? Hah? Goblok kau. Kok marah? Kok kayak istrimu kayak selingkuh aja kok marah-marah sama aku? Kau penipu. Karena kau penipu. Bapak. Apa yang kutipu? Kau yang nipu. Kamu mengatakan Tuhannya Yahudi 3. Itu penipu namanya. Kenapa kau tidak berani membaca itu Kejadian 1? Tidak ada di situ. Kalau kau mengatakan Tuhanmu 3 itu di 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Itu baru 3. Kau ngarang-ngarang cerita kau. Ketemuan aja sama aku. Apa? Injak salat. Boleh. Di mana mau ketemu? Di mana? Di mana mau ketemu? Di mana? Datang Kalimantan sini. Kalimantannya di mana? Kalimantan Barat. Tepatnya di mana? Kalimantan Barat. Iya, tepatnya di mana? Kalimantan Barat itu besar. Pontianak. Di Pontianaknya di mana? Ngajak ketemuan tapi takut kasih alamat, gimana dong? Kasih alamat yang lengkap biar saya berangkat besok. Kau itu. Kamu berdiri aja susah. Berdiri susah. Kamu kentut aja 3 jam baru perih anusmu hilang. Mau kentut aja kau kayak setengah mati. Kau mau menghadapi Bang Suma gimana ceritanya? Aduh. Kata binimu, lu selalu kentut berdahak. Mana dong? Kentutnya berdahak. Campur darah pula tuh katanya. Parah ini teman-teman, kok datangnya marah ngamuk. Kamu tinggal jelaskan, Bang Suma, kamu
keliru bang, yang benar itu begini. Jelasin aja, kok maki-maki lah. Nama orang dibawa-bawa, bopak. Emang kenapa kalau kami kembar? Iri ya, pingin kembar juga. Halo Bang Handi, dari sekte mana Bang? Sekte Pontianak. Sekte Pontianak. Halo Wawan, Saudara Jeffrey, buka kamera dong. Buka kameranya dek. Wawan, Wan. Wawan kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gemarak nah. Ya, selamat pagi Pak Juma. Ya pagi. Iya. Ya. Topo keluar dari kubur. Ya, siapa yang keluar dari kubur? Yesus Kristus. Yesus Kristus keluar dari kubur. Berarti dia mengalami kematian. Iya dong. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mati. Dia mengatakan begitu bang. Gimana dikatakan tidak mati? Coba Anda lihat di dalam Mazmur 118 nomor 17. Mazmur? Iya. Mazmur kan perjanjian lama. Ya tapi kan itu Yesus. Di mana? Di Mazmur berapa tadi? 118 nomor 17. Buka kameranya dong. Tunggu lo. Bukalah. So cantik pula ini. Ya kau bukalah maskermu cuma dadanya. Apa pula kau bermusuhan sama maskerku? Buka. Ya udah, mana? Itu. Kenapa nggak buka? Nah, gitu dong. Udah cakep begitu kok sembunyi. Masuk berapa lama tadi? 118 ayat 17. Mau 118 mana nih? Ayat 17. Ya. Apa katanya? Aku tidak akan mati, tetapi hidup aku akan perbuatan Tuhan. Nah itu kata Yesus, aku tidak akan mati. Ya iya, dia kan bangkit dari kematian itu, makanya. Ya itu mati namanya. Mati itu namanya. Tapi dia mengatakan aku tidak akan mati. Ini Mazmur ini berbicara dengan siapa? Tentang Yesus dong. Oke, di mana dikatakan Yesus di sini? Coba Anda baca datanya selanjutnya. Baca selanjutnya. Nah, nomor dua-duanya. Nomor dua-duanya coba baca. Oke. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Nah, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Ini kan mau menyangkut dengan batu. Ya, itu siapa? Batu penjuru itu siapa? Ini kan beda konteks dengan Yesus mengatakan batu penjuru yang dia Loh, kok beda konteks pula? Beda dong. Loh, kenapa Anda bisa katakan beda? Ya Yesus beda itu pemahamannya. Ini kok masih Mazmur. Yesus menjelaskan batu penjuru di perjanjian baru. Nah, perjanjian baru kan mengatakan Yesus adalah batu penjuru kan? Ya, aku batu penjuru yang dimaksud di sana. Berarti yang dimaksud di Mazmur 118 ini siapa? Siapa? Oke, tinggal baca dari perikopnya sini menjelaskan siapa. Kan itu. Nyanyian puji-pujian. Ini nyanyian puji-pujian. Iya, memang ada berapa batu penjuru? Ini sekarang ini bentuk syair juga. Iya, maksud saya memang ada berapa dari Mazmur. Batu penjuru ada berapa emang? Iya, ini kan kata syair ini, perkataan syair. Betul, tapi kan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, kata Yesus. Nah, berarti ini untuk siapa? Oke, untuk Yesus. Nah, berarti Yesus tidak akan mati kan? Ya, memang Yesus udah bangkit dari kematian. Ya, berarti dia mati. Yang namanya aku tidak akan mati berarti tidak mati dong. Gimana? Aku tidak akan mati.
Jadi yang mati ini siapa? Yang di tiang salib siapa? Lah, bukan Yesus, karena aku tidak akan mati. Ini datamu kau ambil dari kata syair, ya? Lah, Yesus yang mengatakan caranya Yesus mati di salib gitu. Yesus mengatakan harus anak manusia akan mati, bangkit dan hidup kembali, sudah dikatakan. Ya, memang mati, memang anak manusia. Ya, anak manusia yang dikatakan itu Mesias akan mati, bangkit, hidup kembali. Kata siapa? Cuman Yesus yang disebut anak manusia. Anda juga anak manusia. Anda juga anak manusia. Sedangkan aku tidak akan mati. Iya, ini lirik lagu. Yesus berkata dalam Lukas 24:44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Mati, bangkit, hidup kembali. Loh, aku tidak akan mati. Isa 53 sudah jelaskan bagaimana aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Akan dimakamkan. Aku tidak akan mati. Kata Yesus. Baca dulu Yesaya 53. Baca dulu Yesaya 53. Kok lari ke sana Yesaya 53? Paksakan di sini. Ini syair. Yesus sendiri yang mengatakan. Lukas 24 nomor 44 harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kenapa Anda tolak? Ya, ini kelirik lagu ini. Lalu kenapa dia merujuk ke situ? Harus digenapi semua yang tertulis tentang itu, ya. Mengutip dari kitab Mazmur. Aku dapat menyuruh. Karena Yesus yang mengaku harus digenapi. Mengutip dari lirik ini. Iya, berarti dia tidak akan mati kan? Ya. Yesus itu buktinya mati. Nah, berarti yang mati bukan Yesus. Tanpa Yesus mati, bangkit, hidup kembali, maka bagaimana dinyatakan penggenapan adalah Mesias? Ya, itu dari Anda. Anda kan yang mau. Anda itu menjelaskan kok nggak ada kesimpulannya. Yesusnya itu tidak pernah mengatakan bahwa Tuhan menginginkan kematian untuk orang benar agar menebus dosa-dosa orang yang salah. Di mana di agama Yahudi ada nggak perintah menebus dosa pakai darah manusia? Ada nggak? Nggak ada. Ya makanya dari mana Kristen? Makanya kami beda sekte dengan Yahudi. Nah, sekarang Anda mendapatkan konsep penebusan dosa itu dari mana? Oke, dari Yesus. Di mana Yesus mengatakan menebus dosa pakai darah manusia? Ada. Di mana? Matius 26 ayat 26. Matius 26 ayat 28. Nah, coba Anda lihat nomor 59-nya. Siapa yang mengatakan kepada itu? Orang-orang imam kepala melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Lah, lalu masalahnya imam-imam Yahudi yang melakukan kepalsuan, kenapa kau salahkan Yesus? Lah, berarti katanya Anda katakan Yesusnya yang mau. Harusnya kalau Yesus yang mau. Yesus itu penggenapan. Kalau Yesus menggenapi, penggenapan itu tergenapi. Penggenapan dari mana? Penggenapan dari mana? Penggenapan dari mana? Ya, penggenapan dari Yesaya 53. Lah, tadi katanya beda Yahudi dengan Kristen. Ya, kenapa pakai kitabnya Yahudi? Kami kan membawakan kitabnya Musa, kitab Taurat. Apa hubungannya? Apa hubungannya kitabnya Musa? Apa hubungannya kitabnya Musa dengan Kristen? Ya, kami beriman pada pada nabi-nabi terdahulu. Ya, hubungannya bukan masalah hubungannya. Jadi kalau Anda beriman, ya Yesus orang Yahudi, Anda yang Kristen, ku bilang apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Kamu punya Yesus, makanya kami katakan Kristen. Mulai masuk angin. Di mana kitabnya Yahudi tertulis untuk kalian? Yesus itu orang Yahudi. Yesus, kalian yang kumaksud, kalian Kristen. Kami pengikut Kristus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Iya, karena kenapa Yesus mengatakan itu? Karena kenapa? Dengarkan dulu. Ya, Anda orang mana? Dengarkan dulu. Ya, Anda orang mana? Anda orang mana? Yesus mengatakan itu? Karena Yesus percaya bahwa yang dinyatakan sebagai umat pilihan itu bangsa Israel. Iya, terus apa hubungannya dengan Anda? Apa hubungannya? Di mana Yesus? Di mana Yesus berkata? Di mana Yesus berkata aku diutus untuk seluruh umat manusia? Di mana tertulis? Oke, bacakan Matius 28 ayat 19. Di mana Yesus mengaku aku diutus? Itu yang keluar dari kubur itu. Itu yang keluar. Ya iya, itu perintah Yesus. Yang saya tanya. No. Yesus orang Yahudi bukan? Yesus orang Yahudi. Ya udah. Jadi kata pergi seluruh dunia siapa? Itu bukan Yesus. Itu yang keluar dari kubur. Kan Yesus tadi mengatakan aku tidak akan mati, berarti yang dibunuh itu bukan dia. Aku tidak akan mati. Ayo, aku tidak akan mati.
Aku tidak akan mati. Berarti yang keluar, berarti yang dibunuh itu siapa? Mau-maunya jadikan orang Yahudi sebagai korban untuk dosa-dosanya. Wah, enak aja. Yesus mengatakan bahwa penguasa dunia itu adalah iblis. Ayo. Siapa penguasa dunia kata Yesus? Siapa penguasa dunia kata Yesus? Ayo. Siapa penguasa dunia kata Yesus? Kata Yesus penguasa dunia itu siapa? Bukan pengikut Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel. Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu kata Yesus asli. Kalau yang palsu, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Itu palsu. Kalau yang asli, jangan pergi kepada seluruh dunia, tapi pergilah kepada domba yang sesat dari Yesus yang asli. Yesus yang asli berkata, jangan pergi ke bangsa lain. Yang palsu, pergilah ke bangsa lain. Oke, jadi Mesias yang asli itu yang dibilang Yesus yang mana? Yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Siapa? Yang mana? Yang mana? Yesus yang ditulis di mana dia? Di dalam kitabku sendiri. Oh, berarti kitab kebenaran. Kitabmu yang menceritakan tentang pengakuan Yesus. Iya, berarti kitab kami Injil yang benar yang dikatakan Quran dong. Enggak lah, ada aja. Oh, berarti Injil. Ini kau bilang Injil. Dengarkan dulu. Ini kau bilang Injil. Jadi Allahmu mengatakan, berimanlah pada kita terdahulu Taurat Zabur Injil. Mana kitabnya? Kitabnya? Mana kitabnya? Allahmu mengatakan, berimanlah pada kita terdahulu Taurat Zabur Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Iya, kitabnya mana? Tanya Nabi Isa mana? Kau mengatakan, Allah sendiri mengatakan dia menurunkan kitab Taurat Zabur Injil kepada Nabi Isa, kepada Nabi Isa. Masih ada nggak kitabnya? Masih ada nggak? Kepada Nabi Musa. Masih ada nggak kitabnya? Kitabnya itu tak ada lagi. Ada lagi. Kalau yang sekarang kita punya yang benar kau atau Quranmu? Quran saya benar. Benar. Quran saya yang dulu. Al-Maidah baca dulu. Al-Maidah apa yang dikatakan di situ? Coba baca dulu. Ya, anda yang bawa. Coba. Pandai karena kau cuma. Ya, sekarang coba. Quran cuma kau mau bantah-bantah. Ya, silakan. Silakan. Ya, Al-Maidah 48 baca. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Itu makanya jangan asal bernarasi Jumat. Kamu sendiri kau cuma menyebut tapi kau nggak sanggup menyatakan itu apa? Tunggu, sabarlah. Slow. Oke, ini kubacakan kau ya. 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 Nih. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab tanda kurung ya Al-Quran kepadamu tanda kurung Muhammad ya, dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum dan menjaganya. Ini dijaga. Kenapa kau bilang jadi Tuhan kecolongan jadi nggak ada? Kemana kitab? Kalau kitabnya tidak ada lagi berarti Tuhanmu kecolongan. Bacanya. Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti ini salah. Allah mau menjaga kitab yang dijaga yang mana? Baca. Katanya guru gimana? Oke, saya baca. Dan kami telah menurunkan kitab Quran kepada Muhammad dengan membawakan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Yang dijaga yang mana? Ya kitab sebelumnya yang dijaga. Salah kamu. Salah. Kau turun. Salah. Yang dijaga itu Al-Quran. Makanya narasi pertamanya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kitab mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Itu yang dijaga. Makanya dikatakan nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu hafizun. Itu. Jadi yang dijaga itu adalah Al-Quran, bukan Taurat dan Injil. Kok turun bang? Baru
begitu. Jadi yang dijaga itu adalah Al-Quranul Karim, karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, bukan ini. Sedangkan di sini tidak ada firman Tuhan, akulah yang akan menjaga, aku juga yang menurunkan, aku yang menjaga. Itu nggak ada di sini. Tapi kalau di Al-Quran ada. Makanya ketika dikatakan wa anzalna ilaikal kitab bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minat taurah kitabum wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum, itu merujuk kepada bima anzalallah wala tabi' ahwa'ahum. Nah itu amma ja'aka minal haqq. Jadi kata Allah, dia menjaga Al-Quran yang menerangkan tentang datangnya sebuah kitab yang lebih dulu sebelum Al-Quran. Itu maksudnya. Kalian ini menyembah makhluk yang keluar dari kubur, kapan sadarnya sih kawan-kawan? Buka kamera. Ayo. Enggak, aku mau nanya, kenapa diturunkan yang tadi? Bukan aku yang turunkan, dia sendiri kabur. Ya elah, lu yang turunkan anjay. Enggak dong. Buka kameramu. Buka kamera. Aku nggak menurunkan kok. Nggak tahu siapa yang turunkan. Entah dia sendiri atau host. Aku nggak tahu. Halo, buka kameranya bang. Ayo. Buka kamera, saudara Julio. Oke, selamat pagi Bang Juma. Pagi. Boleh buka kamera. Tunggu sebentar Bang Juma. Dengan siapa, Bang Julio? Iya. Oke. Tunggu sebentar ya Bang Juma ya. Siap. Pakai baju dulu. Iya. Kau tempatku meminta, kau tempatku wa anzalna ilaikal kitab. Iya Bang Juma. Iya, selamat malam. Bang Juma. Siap. Boleh saya tanya yang saya bingung itu saya ini sudah belajar lama, cuman saya bingung salah satu ayat di Al-Asraf 157 itu gimana penjelasannya Bang? Surah apa? Surat Al-Asraf ya. Surat Al-Asraf 157 Kak Sal. Apa itu? Ada yang tahu teman-teman? Surah apa itu? Baca dulu bang. Kita nggak paham ini kalau abang tidak baca dengan baik nama surahnya. Yang sudah dinubuatkan di dalam Injil sama Taurat. Itulah surah. Alladzina yattabi'una ar-rasul nabiyul ummin, itu ya? Iya. Terus alladzina itu yang saya mau minta penjelasannya dari Bang Juma. Terkait dengan Al-Araf ya, nggak salah saya dari Al-Araf. Terkait apa bang?
Al-Araf 157. Iya. Terkait dengan unsila ma'ah ulaika humul. Maksudnya gini Bang Juma, kalau yang dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil itu, Taurat dan Injil yang di mana? Saya juga pengen tahu gitu. Iya. Kalau ayat itu menjelaskan seorang nabi yang ummi yang namanya mereka dapati di dalam Injil dan Torah. Berarti kalau Injil berarti ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa, Bang. Dan juga kepada Nabi Musa. Nah, sedangkan Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Bahkan kalau kita lihat dalam surah Al-Maidah, di situ Allah mengatakan bahwa ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kafir. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menjelaskan tentang kitab yang disembunyikan oleh orang ahli kitab. Nah, makanya abang ini tidak menemukan Injilnya Yesus, tidak menemukan kemudian Torahnya Nabi Musa. Nah, jadi kalau saudara mengatakan mana namanya di Injil, Anda mencarinya di mana? Jangan kira ini Injil, Bang. Ini bukan Injil. Ya. Jadi tidak mungkin ada namanya di sini karena yang diterangkan Al-Quran itu yang di Injil. Ini bukan Injil. Di Torah ini bukan Torah. Kalau Anda ingin menemukan nama Nabi Muhammad, tunjukkan dulu Tauratnya dengan Injilnya yang asli, baru bisa saya tunjukkan. Kalau di sini tidak mungkin ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa ahli Taurat itu senang sekali merubah-rubah firman Tuhan. Saking senangnya sampai Anda pun menemukan, ya bukan lagi asli, cuma terjemahan kan. Jangankan kemudian Injil yang diterima Nabi Isa atau Torah yang ada di Nabi Musa. Aslinya ini aja Anda nggak tahu di mana original teksnya. Yang mana yang asli yang pertama kali ditulis oleh penulis-penulis ini kita aja nggak tahu. Bahkan gereja pun nggak tahu. Jadi nama Nabi Muhammad itu tidak ada, tapi karena mereka acap kali merubah firman Tuhan, maka coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Itu indikasinya Nabi Muhammad di situ. Seorang nabi. Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan 23. Rasul 32223. Oke. Saya punya HP satu, saya nanti saya cek. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi yang sama seperti Musa akan dibangkitkan dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari umat kita. Dan akan terjadi, berarti terjadi ada keadaan di mana siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari umat kita. Artinya nabi ini sama seperti Musa, yaitu memerangi siapapun yang melanggar firman Tuhan. Nah, sekarang kalau Yesus yang memerangi, siap membinasakan orang-orang yang tidak mendengarkan dia, keliru kayaknya itu, karena justru Yesus yang diperangi. Nah, lalu siapa nabi yang sama seperti ya, itu Bang. Oke, Bang Juma, kalau yang dimaksud dengan jihad itu seperti apa jihad? Jihad itu berjuang, Bang. Berjuang, mempertahankan. Jihad itu berjuang, mempertahankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu jihad.
Apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu diperjuangkan untuk berjihad. Jadi jihad itu artinya berjuang, berjuang di jalan Allah. Contohnya, karena ini orang sering salah sangka orang yang berjihad itu. Kadang-kadang kita salah sangka bahwa itu tidak baik. Oh enggak, Ya kan? jihad, kalau jihad itu tidak ada, kita tidak merdeka. Jadi jihad itu artinya berusaha keras, jihad itu artinya berjuang. Oh, Nah, gitu ya. Iya, Nabi Musa kan berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Yesus juga berjuang menyampaikan firman Tuhan kepada umatnya. Itu jihad. Karena pasti setiap ada firman Tuhan datang, diwahyukan, pasti ada saja yang melawan. Nabi Musa ada yang melawan, maka harus berjihad. Yesus ada yang melawan, harus berjihad. Untuk memperjuangkan firman Tuhan ini harus sampai kepada siapa harus disampaikan. Nah, di Islam perintah Tuhan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas. Firman yang sampai kepada Nabi Muhammad wajib hukumnya disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka kalau ada yang menghentikan itu ya jihad, harus berjuang. Sama seperti amanat agung. Gitu jihad. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Dan ajarlah mereka melakukan apa yang aku perintahkan. Itu jihad. Berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang diperintahkan atau dititahkan oleh yang kita imani. Itu jihad. Begitu abang. Tapi kalau dalam Islam, jihad itu adalah berjuang dengan keras untuk mengajarkan apa yang menjadi tujuan Tuhan mewahyukan ajaran pada jalan yang baik, mencakup perintah-perintah dan larang-larangan Tuhan untuk disampaikan kemudian kepada orang dengan cara mendidik, membimbing, mengarahkan manusia dengan cara yang benar. Nah, itu jihad. Dan satu lagi terakhir, saya mau tahu tentang ajaran Nabi Muhammad yang secara garis besar yang mengajarkan kita, yang kira-kira kita mau mengikuti itu, ajaran-ajarannya seperti apa, Bang? Oke, baik. Jadi gini, Bung. Satu hal kesalahan terjadi ketika ada orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus atau pengikut Nabi Musa, tapi mereka di luar Bani Israel. Nabi Musa di dalam kitabnya, dia diperintahkan untuk menyampaikan hukum Taurat itu kepada keturunan Bani Israel dan Bani Yehuda. Tanamkan kepada anak-anakmu pada saat dia tidur, baring, berjalan, duduk, itu kepada Bani Israel. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24, nomor 25 dan 26 dan seterusnya. Nah, artinya ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, dia diutus untuk kita semua. Makanya nama agamanya Islam. Islam itu netral. Tidak berbicara mengenai suku. Kalau Yahudi ya untuk kaumnya Yahudi. Kalau Nasrani ya hanya orang-orang yang dari Nazaret, pengikut Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau Islam, Islam itu artinya damai, sejahtera. Siapa yang mau damai, masuk ke situ. Nah, Nabi Muhammad diutus, dikatakan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, ini Rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Nah, ketika kita sudah mengimani itu bahwa ternyata kita ini harus mengikut kepada Nabi Muhammad, bukan mengikut kepada Yesus. Dengan mengikut kepada Nabi Muhammad, itu sama halnya kita mengikut kepada Yesus, itu sama halnya mengikut kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena ajaran yang datang melalui Nabi Muhammad adalah ajaran yang mengajak umatnya untuk beriman kepada nabi-nabi tersebut. Bahwa nabi itu pernah ada, mereka orang benar, mereka orang suci, diberi kitab untuk kepada kaumnya masing-masing. Nah, Nabi Muhammad ketika diwahyukan Al-Quran kepadanya, beliau mengajarkan kemudian kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, pencipta langit dan bumi Azza wa Jalla, yang bukan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang maha tunggal dan seterusnya. Kalau orang Kristen mengatakan bahwasanya Yesus itu untuk menebus dosa, Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad diutus kemudian di atas muka bumi ini
wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia. Jadi kita tidak ditebus oleh Nabi Muhammad, tetapi kita disucikan. Dengan cara apa Nabi Muhammad mensucikan? Coba lihat bang. Kalau misalnya umat Islam itu melakukan kesalahan antara sholat maghrib dengan sholat isya, maka dosa-dosanya itu akan terhapus pada saat kemudian dia beribadah sholat isya. Ketika ada kehilapan yang dilakukan dari sholat isya sampai sholat subuh, maka akan dihapus pada saat sholat subuh. Ketika kemudian ada dosanya antara subuh dengan zuhur, begitu masuk zuhur dia sholat bertaubat di sana, maka dosanya dihapuskan dari subuh sampai zuhur. Begitu seterusnya 5 kali sehari. Jadi seibarat sholat itu seperti mandi. Kalau 5 kali sehari kita mandi, insya Allah akan bersih. Nah itulah yang disebut wa yuzakkihim. Dosa harian dihapuskan kemudian dengan sholat maghrib, isya dan seterusnya. Dosa mingguan dihapuskan dengan hari Jumat, sholat Jumat. Dosa bulanan dihapuskan dengan Idul Fitri. Dosa tahunan dihapuskan dengan berhaji. Jadi di Islam itu Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan diri manusia. Mensucikan. Bukan menebus. Karena kalau kita ditebus, misalnya ini, saya ditebus oleh Yesus, mati sekali. Oke. Tapi kalau besok saya kemudian berdosa lagi, Yesus harus turun lagi, disalib lagi. Tidak kan? Lalu apa? Bertobat. Ya ujung-ujungnya sama dong. Berarti bertobat juga nya. Lalu buat apa mati? Kalau memang manusia juga harus bertobat. Maka ajaran Nabi Muhammad yang lebih rasional. Ketika kita melakukan dosa, kita sholat Allahu Akbar. Habis itu kita istighfar. Ya Allah ampuni atas segala dosaku. Bersih lagi. Begitulah. Tapi asal jangan dibilang berdosa nanti aku hapus lagi. Berdosa nanti, itu jatuhnya ke munafik. Itu nggak boleh. Maksudnya di sini adalah dosa yang kita tidak sengaja atau dosa yang karena terpaksa, tidak ada jalan lain. Mau tidak mau harus saya lakukan. Seperti misalnya larangan makan babi. Tiba-tiba terjadi bencana besar. Tak ada makanan, semua ada membusuk, yang ada cuman babi. Boleh. Seperti misalnya perintah Yesus ketika kemudian diperintahkan di Keluaran 31 nomor 14, bunuhlah orang yang melanggar kekudusan hari Sabat. Murid Yesus bisa petik gandum hari Sabat. Kenapa? Daripada mati. Karena kelaparan. Petik gandum boleh. Jadi hukuman boleh kita langgar apabila memang sudah darurat, tapi tidak semua dosa, tidak semua perbuatan dosa. Misalnya ada seorang yang sudah kebelet, lihat biniknya orang karena kebelet, nah nggak boleh, itu nggak ada. Yang dimaksud di situ tadi adalah babi aja, makan yang diharamkan, gitu bang. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah kami umat Nabi Muhammad itu dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang mukmin. Maksudnya orang-orang yang mendirikan sholat, yaitu orang Islam. Alladzina yarisunal firdaus. Mereka orang Islam inilah yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi kami, silakan. Oke Bang Juma. Yang terakhir, yang saya mau tanya itu tentang kenapa orang saudara-saudara kita Muslim sering mengkafirkan orang. Yang saya mau tahu itu kafir itu seperti apa, yang harus diperangi orang kafir itu seperti apa? Oke, baik. Baik. Bang Juma. Ya, siap. Jadi perangi oleh orang kafir. Yang dimaksud kafir di situ adalah pada saat perang. Itu asbabun nusulnya ada sebab-sebabnya ayat itu turun pada saat kemudian perang antara orang Roma waktu itu yang memerangi kemudian umat Islam. Itu yang dimaksud. Salahnya kita karena kita menganggap wah ini Islam ini kok diperintahkan bunuhlah dimanapun kamu berada. Ya, itu pada masa itu perang. Sering salah sangka di situ. Ya, itu pada masa perang. Itu masa perang itu. Nah kalau namanya masa perang, masa ketemu musuh saling gelitik kan tidak mungkin. Nah kalau di Islam itu bang, ada perjanjian perang begini-begini. Habis itu baru perang. Tidak bisa dilanggar kalau ada perjanjian. Itu aturan dalam Islam. Memang diajarkan perang, yaitu mempertahankan kemudian harga diri, mempertahankan agama. Kalau kita diusir dari kampung, ya kita harus melawan musuh. Tidak boleh dibiarkan musuh menzalimi kita. Nah, apa kafir itu? Kafir itu kan artinya menutup diri. Itu sebenarnya artinya bagus. Menutup diri artinya ketika Islam datang,
kepada Anda, terus Anda tidak mau menerima Islam itu disebut kafir, menutup diri. Bukan tuduhan jelek itu. Artinya orang ini menutup diri dari hidayah, menutup diri dari ajaran Islam, menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad. Itu kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang menutup diri kepada ajaran Islam. Kami tidak menyebut mereka binatang. Tidak. Seperti kalau orang Kristen menyebut kami domba. Sudah disebut domba, sesat pula tuh, dobol kami dikasih titel. Sedangkan kafir itu adalah manusia yang menutup diri dari ajaran Islam. Berarti yang dimaksud bukanlah orang-orang Kristen kan? Artinya orang-orang siapa saja yang menutupkan diri sama kebenaran itu dikatakan kafir. Ya, kalau kita menggunakan kaidah bahasa iya, tapi kalau berbicara mengenai kaidah agama, ya kafir itu di luar Islam, orang yang menutup diri kepada Islam. Nah, ada satu hal yang menarik di Matius 5:22 itu, di situ ada kata kafir dalam Bible. Padahal bahasa aslinya itu raka. Raka itu artinya B-O-D-O-H itu. Tapi diterjemahkan oleh lembaga Bible menjadi kafir. Padahal kafir itu bahasa Arab. Harusnya raka itu diterjemahkan aja blow on atau geblek, jangan ke kafir, karena kata kata bodlo itu jadinya konotasinya menjadi buruk, jadinya kafir itu. Padahal kafir itu adalah orang yang menutup diri dari agama Islam. Tapi di situ diterjemahkan, jangan kau menyebut saudaramu kafir, jangan kau menyebut saudara. Akhirnya kafir itu menjadi jelek. Kalau ketika kami mengatakan kafir, orang Kristen mengatakan, oh, kurang ajar Islam ini mengatakan kafir. Padahal ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang menutup diri dari kami, dari Islam. Gitu. Bukan jadi buruk jadinya, karena dipakai oleh Bible menjadi buruklah dia. Jadi gitu, saudara. Satu lagi Bang Juma tadi menjelaskan mengenai Yesus diutusannya domba-domba yang hilang daripada Israel. Iya. Kalau gimana dengan orang yang di luar Israel? Kalau begitu bertentangan dengan kata-kata lain yang Yesus berkata di amanat agung yang tadi Bang Juma sebutkan. Oke, baik. Bahwa pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kan perintah utama. Dan ajarlah mereka. Nah itu gimana Bang Juma, tanggapan Bang Juma tentang hal itu? Sementara itu tertulis dan itu kata-kata Yesus juga. Baik. Saya terangkan. Jadi gini, Yesus itu adalah orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Yesus itu malah dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Malah di Yohanes 17 di data-data awal itu, nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya Bapa, permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus ini adalah orang yang dimuliakan Tuhan kan? Nah, dia adalah orang benar, dia adalah orang yang dikasihi. Ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh orang yang benar, Tuhan pencipta langit dan bumi mengizinkan tidak? Tergantung visi dan misinya Bang Juma. Nah, apa visinya? Kenapa harus dibunuh? Ada nggak kaidah di dalam agama Yahudi, bunuhlah orang benar supaya kamu diselamatkan? Kan tidak ada. Keluaran gini, saya boleh tanya, karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Wah, dia sebut dirinya anak Allah. Wah, salah. Kalau disebut anak Allah, Yesus sering mengatakan, akulah anak Allah. Bahkan penulis-penulis Bible itu, bahkan Yohanes sendiri mengatakan, inilah anak domba Allah. Bahkan dikatakan, ya Allahku, ya Tuhanku dan seterusnya. Itu sering. Dan juga Israel disebut sebagai anak Allah. Bahkan di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12 orang-orang Yahudi itu disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, kenapa itu dijadikan alasan? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 53. Maka mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka kemudian melakukan tipu muslihat nomor 59. Dikatakan bahwasanya imam kepala dan mahkamah agama mencari-cari alasan untuk kemudian membunuh Yesus. Maka di dalam Matius 27 nomor 18, Gubernur Pilatus berkata,
bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Jadi mereka hanya mencari kesaksian-kesaksian palsu. Mereka mencari kesaksian palsu supaya Yesus ini bisa dihukum mati. Karena Yesus tak ada salahnya. Tak ada alasan untuk membunuh dia. Maka mereka sepakat membuat kesaksian palsu. Seperti itu tadi. Dia dibunuh karena dia mengaku seperti anak Allah. Padahal Yesus klarifikasi, Bang. Di Matius 10 nomor 34, nomor 35, 36. Ketika ia dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Bukan karena kamu melakukan mujizat sampai kami ingin melempari engkau batu. Tetapi karena kamu hanyalah seorang manusia, tapi menyamakan dirimu dengan Elohim. Itu kata Yesus. Maka kata Yesus apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan firman Tuhan tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mau melempari aku batu? Hanya karena aku menyampaikan bahwa aku dan Bapa adalah sama? Bahwa aku adalah Allah? Gitu. Jadi alasan Yesus itu mengatakan akulah Allah karena siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia boleh mengaku Allah. Contoh, Keluaran 7 nomor 1. Aku mengutus Musa sebagai Allah, sebagai Elohim. Oke, Bang. Satu. Berarti Nabi Muhammad bisa disebut sebagai Rabi. Nah, Nabi Muhammad karena dia adalah utusan yang membawakan firman Allah. Tapi tunggu dulu. Ketika Nabi Muhammad kemudian membaca ayat suci Al-Quran, dia naik ke atas mimbar kan, lantas membacakan ayat suci Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sholatlah, ibadahlah untuk mengingatku. Beribadahlah, sembahlah aku untuk mengingatku. Artinya, apakah Nabi Muhammad adalah Allah? Bukan, dia hanya menyampaikan firman. Iya, rob yang disematkan kepada manusia. Ya. Rob itu bisa disematkan kepada Sang Pencipta. Kalau bisa disematkan kepada manusia, kalau Allah itu yang inginkan. Gitu Kalau dia sedang menyatakan firman Tuhan, berarti dia sedang membaca firman Tuhan. Yang rob itu berarti yang di atas, bukan dirinya. Gitu, Bang. Oke, siap. Oke. Abang di mana ini? Di mana? Di Jerman, di Afrika atau di NTT? Oh, NTT. Oh, satu negaranya kita. Tadi kupikir di Dubai ya, Bangku ini. Oke, saya kira lanjut belum selesai, Bang. Tadi kan belum sampai kepada perintah agung tadi, masih di pertengahan. Oh ya, perintah agung. Oke, sorry saya lupa. Betul itu. Jadi ketika kemudian ada Yesusnya ini mengatakan bahwasanya dia orang benar, dia orang yang dikasihi. Ketika ada pencobaan untuk melakukan pembunuhan terhadap dirinya, Tuhan tidak mungkin tinggal diam dong. Maka dia diselamatkan kemudian oleh Tuhan. Kenapa ada perintahnya? Apa perintahnya? Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Nah, sekarang boleh nggak dibunuh Yesus? Menurut Tuhan, nggak boleh kan? Gini, Bang. Berarti itu bertentangan dengan perkataan Yesus bahwa anak manusia akan dibunuh dan mati dan bangkit di antara 3 hari itu dia akan bangkit. Oke, Markus 9 nomor 30-31. Iya. Dan anak manusia akan diserahkan kepada manusia untuk dibunuh dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Kenapa dia tidak mengatakan anak manusia akan diserahkan dan aku akan dibunuh? Kenapa tidak mengatakan aku? Kenapa harus mengatakan dia? Karena bukan dia yang dibunuh. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 17 nomor 18, tidak ada yang bisa membunuh aku. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Berarti yang diserahkan kepada manusia dan dia dibunuh. Berarti itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus, Bang, yang dibunuh itu. Tapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Coba kita lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Apa katanya di sana?
Kata Markus, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Kisah Para Rasul 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus telah mati, namun Paulus mengatakan dia masih hidup. Bertentangan kan? Ya, tapi Yesus membuktikan dirinya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas yang sedang bingung tentang hal itu. Dan Yesus suruh dia membuktikannya sendiri. Karena Yesus tahu bahwa ada pertentangan antara mereka. Oke, begini bang. Ketika kemudian dikatakan oleh Yesus, sekarang penghakiman atas dunia, sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan datang dan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya bang, sekarang itu terjadinya kapan? Menurut Yesus, waktu itu kan? Iya. Nah, Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia yang dimaksud bang? Siapa penguasa dunia? Iblis. Penguasa dunia dilemparkan keluar. Loh, siapa itu? Iblis. Sekarang iblis itu dilemparkan keluar dari mana? Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Wah, sang bintang timur, engkau jatuh dari langit. Engkau adalah iblis, Lucifer. Engkau hendak naik ke awan-awan, hendak menyamai Sang Yang Maha Kuasa, Sang Maha Tinggi. Nomor 15-nya, akan tetapi sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau dilemparkan. Ke dalam dunia orang mati bang, iblis itu dilemparkan ke alam kubur. Coba anda baca Yesaya 14 nomor 15-nya. Tetapi sebaliknya, ke dalam dunia mati, orang mati engkau akan dilemparkan. Nah, berarti dia sudah ada dalam kubur nih. Kata Yesus, sekarang dunia dihakimi, berlangsung penghakiman atas dunia. Sebab sekarang penguasa dunia itu telah ada dan akan dilemparkan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika angkatan jahat minta satu tanda di dalam Matius 12 nomor 34, 38 sampai 40, kata Yesus begini, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Berarti keluar pada hari ketiga dari perut bumi alias kubur, itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau dia tanda untuk angkatan jahat, berarti yang keluar itu adalah si jahat, yaitu iblis yang dilemparkan masuk ke kubur. Dan keluar pada hari ketiga, itulah yang maksudnya dilemparkan keluar. Nah, sekarang mari kita buktikan. Yesus pernah dicobai oleh iblis di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 sampai nomor 13. Dicobai oleh iblis. Apa kata Yesus? Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan aku akan memberikan kepada siapapun jika sembahlah aku di Lukas 4 nomor 7, sembahlah aku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku, Yesus, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Pertanyaannya, ketika iblis datang ingin menawarkan kemudian kuasa langit dan bumi kepada Yesus, surga dan bumi kepada Yesus, apakah Yesus terima bang? Tidak, karena iblis itu mengutip dari perjanjian lama. Maka Yesus mengutip kembali, jawabannya mengutip kembali dari perjanjian lama itu. Bukan itu. Itu ketika jika engkau adalah anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Oke. Nah, itu yang dimaksud itu, Mazmur 91. Yang pertama ya.
Ya, itu 91 itu, Mazmur 91 maksudnya itu. Tapi yang kedua itu dibilangnya ketika dibawa ke padang gurun, ke bumbungan bait suci dulu, habis itu ke padang gurun. Habis itu tunjukkan segala kemegahan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika kamu menyembah aku. Pertanyaannya, Yesus terima enggak kuasa surga dan bumi dari iblis? Enggak kan? Tidak. Tidak. Nah, karena Yesus tahu bahwa dia adalah iblis. Nah, oke. Sekarang kalau begitu, siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga lalu berkata, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Itu siapa, Bang? Yesus. Loh, tadi katanya nggak terima. Tapi di dalam baik. Tapi itu percobaan. Beda konteksnya ketika Yesus mati. Konteks yang artinya diberi kuasa oleh iblis itu kan konteksnya di percobaan. Dan bercerita tentang Yesusnya mati. Sekarang yang menjanjikan kuasa langit dan bumi itu iblis kan? Tidak dong. Kan iblis yang mengatakan, yang mencobai. Iblis yang mengatakan seperti itu, tapi yang memiliki kuasa itu ya Allah pencipta langit dan bumi. Baik. Tetapi iblis mengatakan, Yesus sendiri yang mengatakan penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis. Kan Yesus yang mengakui penguasa dunia itu iblis. Iya sih, saya nggak tahu bahwa iblis itu memiliki kuasa yang sama dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, dan tidak mungkin. Bahwa Yesus tahu bahwa penguasa sesungguhnya itu Bapa yang pencipta langit dan bumi, bukan iblis. Tapi pencipta langit dan bumi tidak pernah menjanjikan kuasa surga dan bumi kepada Yesus. Gak pernah. Sampai kapanpun tidak akan pernah. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti Yesus tidak pernah menerima kuasa. Adapun kuasa yang diterima Yesus, dia katakan dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Bahkan kalau kita lihat khotbah Petrus di Kisah Para Rasul 2 nomor 22, apa dibilang gitu? Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda, mukjizat, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti engkau tahu. Berarti ketika Yesus melakukan mukjizat, itu Tuhan yang melakukan, bukan dia, cuman melalui perantaraan dia. Berarti Tuhan tidak pernah memberikan kuasa kepada dia kan, surga dan bumi. Kata iblis, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, iblis itu kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 23, 24 dan seterusnya. Yesus mengatakan begini, waspadalah kepada penyesat. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang dan akan banyak melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kata Yesus, Mesias palsu itu akan melakukan banyak tanda mujizat, kekuatan-kekuatan. Jadi memang dia punya kuasa, iblis itu. Makanya ketika dia keluar dari kubur, dia mengatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di dunia maupun baik di langit, di surga maupun di langit. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Kan Bang Juma, ceritanya bukan sampai di situ. Ceritanya selesai di Matius 28 yang akhirnya Yesus naik ke surga, disaksikan banyak orang, 5.000 orang, murid-muridnya, bahkan disaksikan banyak orang. Ceritanya kan selesainya si Yesus naik ke surga, Bang Juma. Iya, itu cerita yang dirangkai kemudian oleh penulis Bible yang tidak menulis pada saat kejadian. Misalnya nih, saya Lukas, terjadi, lantas kucatat, terjadi, kucatat, terjadi, kucatat. Kan tidak. Mereka menuliskan kejadian itu puluhan tahun setelah kejadian. Dan itu pun mereka tulis berdasarkan hasil penelitian, bukan mereka melihat langsung.
Kan mereka melihat langsung. Nah sekarang kalau begitu berarti ada kesimpang siuran antara cerita-cerita ini. Kenapa? Karena mereka bukan saksi mata. Nah sekarang mari kita buktikan bahwa itu bukanlah Yesus. Ketika dikatakan dalam Matius 28 nomor 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Satu hal saja, apakah itu Yesus yang memerintahkan atau bukan Yesus? Oke, yang jelas menurut orang Katolik, saya kan orang Katolik, ya Yesus yang perintahkan. Saya nggak tahu itu menurut abang. Sekarang tolong tunjukkan perintah Yesus untuk ibadah hari Minggu. Saya nggak tahu persis di dogma Katolik, mungkin ya, karena saya bukan ahli agama ya Bang Juma. Ya, intinya tradisi yang telah dilakukan oleh Bapak Gereja sampai sekarang ya saya ikutin itu, tapi saya nggak tahu persis kenapa harus beribadah di hari Minggu. Mungkin karena kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Nah, kalau begitu kan dikatakan dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Berarti ada perintah. Ya. Ada perintah. Mana perintahnya Yesus pada saat dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel untuk muridnya ibadah hari Minggu? Ada? Ya, kalau orang Katolik ya, perintah utama itu hukum utama cinta kasih. Hukum utama cinta kasih. Ya. Sekarang kalau hukum utama cinta kasih itu di dalam pengajaran Yesus, cinta kasih itu hukum utama adalah cintailah sesama. Bukan, itu yang kedua. Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu yang pertama. Itu yang pertama kan? Nah sekarang bagaimana cara mengasihi Tuhan? Bapak nih, Bapak. Tidak boleh ada ilah lain selain daripada Tuhan itu. Bagus. Berarti kita harus mengikuti segala perintah Bapak kan? Ya. Di mana perintah Bapak itu termaktub? Di Torah atau di mana? Ya. Kalau di mana? Salah satunya di dalam Taurat, yaitu hukum moral itu loh, 10 perintah Allah. Nah itulah karena saudara Katolik memilih-milih, padahal tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Ulangan 4 sampai ulangan 6 itu tidak boleh menambah dan mengurangi firman Tuhan. Berarti hukum terutama adalah menjalankan hukum Taurat. Nah sedangkan Katolik tidak menjalankan hukum Taurat. Dari situ aja sudah kalah, sudah batal. Kita menjalankan. Kalau menjalankan berarti ibadahnya hari Sabtu. Kalau menjalankan berarti tidak makan babi. Kalau menjalankan berarti sunat. Kalau menjalankan berarti menyembah hanya kepada Elohim, bukan menyembah kepada Yesus. Karena Yesus datang menyempurnakan. Ya, kalau menyempurnakan menggenapinya. Kalau menggenapi tidak menghilangkan. Aku datang bukan meniadakan. Kenapa untuk mengenapinya? Ya, menggenapi, kalau tidak digenapi itu artinya meniadakan. Hukum cinta kasih itu bukan berarti meniadakan, ya tidak ya. Nah, Tuhan mengadakan, memperpendek 10 itu menjadi 2. Nah, itu kata siapa? Kata Yesus. Di mana itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segala akal pikiranmu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana bisa dikatakan mengasihi Tuhan kalau semua perintah Tuhan dilanggar? Yang mana dilanggar, Bang Juma? Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya. Kenapa mengilahkan Yesus? Kenapa mengilahkan Yesus? Ilah yang disematkan kepada Yesus itu bukan ilah pencipta langit dan bumi. Nah, justru lebih parah lagi kalau begitu, Bang. Jangan ada ilah lain. Harus hanya Dia saja, Sang Bapa ini yang di atas saja. Yesus itu hanya utusan. Ya nggak apa-apa bagi orang Katolik. Lah itu bagi orang tua. Bagaimana dengan Tuhan? Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Betul. Jadi untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Dikenal sebagai utusan karena Yesus sendiri mengatakan dirinya sebagai utusan. Oke, sebagai utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan kan? Karena Yesus mengaku itu.
Karena Tuhan yang dimaksud Bang Juma itu Tuhan pencipta atau Tuhan yang penguasa? Cuman ada satu Tuhan, dia yang pencipta, dia yang penguasa, cuman satu. Itu namanya Ahad. Karena gini Bang Juma, di dalam bahasa Inggris tidak pernah ada God Jesus, hanya disebut Lord Jesus. Saya nggak tahu Lord itu diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia seperti apa. Iya betul Bang, betul. Berarti pencipta langit dan bumi itu kan cuma satu kan? Ya. Yesus ciptaan kan? Saya tidak bisa jawab karena Yesus ini menurut Alkitab bahwa firman yang telah menjadi manusia. Nah itu kesalahannya itu di situ. Firman menjadi manusia, firman menjadi bumi, firman menjadi sungai, firman menjadi makhluk. Segala-galanya itu berasal dari firman. Mazmur 33 nomor 9. Jadi kalau begitu Bang Juma menolak perkataan Yesus bahwa sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham, jangankan sebelum Abraham, sebelum dunia ini ada, Yesus itu sudah ada. Oke. Iya. Kita ini semuanya sebelum dunia ada, kita semua ini sudah ada. Kita sudah dirancang Tuhan. Coba Anda baca di Amsal 8 nomor 22 dan seterusnya. Apa kata Salomo di situ? Sebelum langit digariskan, aku sudah ada di sana. Lebih hebat Salomo berarti. Betul. Nah itu dia. Artinya bahwa ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Memang betul. Itu sifat. Tapi ketika kemudian firman mengatakan datang pada bulan ke-6 ke Maria, kabarkan aku hendak dia melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Hendaklah dia namanya Yesus. Yang datang kepada Maria melalui Gabriel itulah firman. Adakah Yesus di situ? Belum. Yesus itu nanti ada setelah ibunya hamil dan melahirkan dia. Dari mana? Dari firman Tuhan. Maksudnya dari kehendak Tuhan. Maria, kau tidak punya suami, ya, tapi aku Maha Pencipta. Aku ingin menciptakan manusia tanpa laki-laki, tanpa suami. Hamil. Melawan enggak lo? Ya enggak lah Tuhan. Hamil, lahirlah Yesus. Maka Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi daging. Udah selesai. Makanya Yesus dalam Matius 4 nomor 4, Yesus mengatakan apa? Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita semua ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Sama seperti Yesus. Bedanya kita dari ayah ibu, Yesus dari ibu tok. Makanya dia dikatakan manusia suci. Makanya dia didatangkan oleh Roh Suci. Kenapa? Karena dia tidak terjamah kemudian oleh laki-laki. Ibunya itu masih perawan sampai dia kemudian dilahirkan. Tidak pernah terjamah ibunya itu. Itu hanya mujizat aja yang diperlihatkan kepada Yahudi. Jadi Yahudi. bagaimana tanggapan Bang Juma tentang Lukas 2 ayat 11? Itu malaikat yang mengatakan. Ya, jadi kita harus pahami dulu. Apa itu Mesias? Apa itu Al-Masih? Apa itu Kristus? Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahan yang seharusnya di situ, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, titik 2, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu. Cuman Kristen menyembunyikan identitas kemanusiaan. Ya. Kristus. Yang saya mau tanya ke Bang Juma adalah, ya kalau Kristus itu kan orang yang diurapi, bagaimana dengan kata juru selamat? Iya Bang. Karena gini Bang Juma, di dalam perjanjian lama itu juru selamat itu hanya Tuhan yang jadi juru selamat, bukan manusia biasa yang jadi juru selamat. Baik. Ya. Oke Bang Juma. Oke. Tuhan ini juru selamat. Sebagai juru selamat, Tuhan menurunkan kemudian kitab suci. Supaya ada yang membimbing manusia kepada kitab suci ini, maka dia turunkan juga rasulnya atau dutanya. Makanya sang duta ini mewakili sang Tuhan. Juru selamat. Apa bedanya dengan juru masak, Bang? Apa bedanya dengan juru parkir? Apa bedanya dengan juru kemudi? Juru selamat artinya guru
pembimbing yang mengajarkan manusia agar selamat. Nah, Yesus mengajarkan manusia supaya selamat, caranya gimana? Tuhan, sembah Tuhan satu-satunya dan jadikan aku sebagai rasul utusan Tuhan. Juru selamat, juru masak, bukan masakan. Juru selamat bukan dia yang bukan dia punya selamat. Juru parkir bukan dia yang parkir, dia bukan parkir, tapi dia mengarahkan orang parkir. Juru selamat itu artinya apa? Shalom, shalom itu artinya apa? Salam, salam itu Islam. Berarti Yesus itu adalah juru Islam. Islam itu artinya selamat. Kristen itu artinya orang yang diurapi. Kristen pengikut orang yang diurapi. Tapi kalau Islam selamat, orang Islam orang selamat. Yesus juru selamat, juru selamat artinya juru Islam, juru menuju kepada jalan keselamatan. Makanya dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi apa yang harus kita lalui Yesus? Yesus itu cuma jalan. Jalan menuju ke Monas, bukan Monas. Oke, jadi selama diskusi Bang Juma dengan saya, apa yang kira-kira Bang Juma simpulkan? Karena yang Bang Juma jelaskan itu semuanya jelas di dalam Alkitab orang Katolik. Bahwa apa yang dijelaskan Bang Juma itu tidak ada bertolak belakangnya. Cuma yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa? Yang saya tidak mengerti. Iya, bagus. Yesus mengatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi maksud saya yang dipermasalahkan Bang Juma itu apa sebenarnya di dalam yang orang Katolik? Yang dipermasalahkan di Katolik itu adalah saudara-saudara Katolik menganggap Yesus itulah yang disalib. Anda menganggap Yesus itu makhluk yang manusia yang dikutuk oleh Tuhan. Iya, betul. Karena belum ada Alkitab lain atau data lain yang valid untuk mengkonfirmasi bahwa Yesus itu tidak disalib. Oke, baik. Bang Juma. Sekarang permasalahannya begini. Di Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bang, hukum Taurat itu untuk siapa? Ya, untuk orang bangsa Israel. Berarti ketika dia menebus hukum Taurat, dia menebus untuk siapa? Orang Israel. Berarti dia mati disalib untuk siapa? Tapi gini Bang, saya bukan bilang kontradiksi, tapi di Matius 26 itu Yesus berkata di sana. Coba Abang baca di Matius 26 ayat 26. Apa yang dikatakan di sana? Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Perjamuan kudus itu ada nggak orang Katolik di situ? Iya, kami lakukan itu sebagai selalu pada hari Minggu. Enggak, maksud saya perjamuan kudus di situ ada nggak kemudian orang Katolik hadir di situ? Kurang tahu Bang, itu kan 2000 tahun lalu yang terjadi. Ketika kemudian Yesus mengumpulkan ke-12 muridnya, di situ Yesus ingin menguji. Di situ Yesus ingin menguji siapa yang akan mengkhianati dia. Makanya dia mengatakan, inilah darahku. Apa yang ditunjukkan Yesus, inilah darahku? Darah beneran atau di situ anggur? Simbol. Anggur. Ya. Inilah dagingku, daging betul atau roti. Nah, di situ Yesus sudah mengatakan, inilah darahku, inilah dagingku, makanlah, minumlah. Itu artinya, simbol. Artinya, kenapa harus kau bunuh aku? Ini kan darahku sudah ada, ini kan rotiku sudah ada. Kenapa harus kau jadikan aku sebagai kurban? Itu ujian untuk muridnya, siapa yang akan mengkhianati, siapa yang akan kemudian mempersembahkan dia untuk dikhianati. Itu Bang. Kemudian ada satu hal yang ingin saya minta ke Abang. Galatia 4 nomor 5 boleh nggak dibacakan ke saya? Saya tidak ada, saya punya HP satu saja. Sayang sekali. Nanti saya kembali hilang kan? Oke. Galatia 4 itu Yesus itu diutus untuk menebus orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat, yang tunduk di bawah hukum Taurat.
Nah, sedangkan hukum Taurat itu adalah perintah Tuhan yang untuk Bani Israel saja. Jadi ketika Yesus mati pun mati untuk mereka yang memiliki Taurat. Gini, Pak. Kalau yang saya tahu memang Yesus itu diutus pada domba-domba yang hilang dari Israel. Tapi ternyata domba-domba yang hilang daripada Israel itu membengkangkan hatinya. Maka di versi lain Yesus pernah berkata dia akan mengumpulkan domba-domba dari luar bangsa Israel yang menjadi kawanan domba daripada bangsa Israel itu sendiri. Yohanes 10 nomor 16. Itu masih hafal semua. Masih ada lagi dombaku di luar dari kandang ini, aule. Iya itu. Nah, oke. Itu kayak ilustrasi bahasa saja sih. Saya kurang tahu Oke. Yehezkiel 5 nomor 12, 13 dan seterusnya. Sepertiga dari kamu akan aku bunuh, sepertiga dari kamu akan mati kelaparan, sepertiga dari kamu akan aku hamburkan ke seluruh penjuru mata angin, ke seluruh penjuru bangsa. Itu domba, sepertiga dari keturunan Israel dibunuh, sepertiga mati kelaparan, sepertiga lagi akan aku hamburkan seperti angin ke seluruh penjuru dunia. Nah, yang disebut domba, Bang, yang disebut domba, Anda baca di Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Yakub alias Bani Israel. Berarti domba itu Bani Israel. Bani Israel sepertiga dilemparkan keluar. Bisa kirim ke luar negeri, bisa. Tapi kalau kirim ke luar negeri, teman-teman harus DM dulu ke saya. Jadi bukan lewat keranjang kuning nanti ya, bukan lewat keranjang kuning nantinya. DM saja ke TikTok saya, nanti saya jawab. Kalau ke luar negeri, teman-teman di Malaysia sudah ada hampir 20 orang. Ya, sudah hampir 20 orang yang sudah memiliki buku ini, bahkan ada yang sampai ke Jepang. Sudah sampai ke Jepang, ke Singapura, ke Emrik, ke Malaysia juga sudah. Asli mana? Saya asli Jawa Timur. Jawa Timur, kota Probolinggo. Lagi seru rombang Zuma kena tombak. Ya, seperti itulah teman-teman. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Menjadi umat Islam itu harus cerdas. Kalau kita sudah kalah dunia dengan orang-orang kafir, maka kita jangan sampai kalah akhirat dengan orang-orang kafir. Ketika dunia Allah jadikan sebagai surga bagi orang kafir, dan Allah jadikan seperti penjara bagi umat Islam, maka ketika dalam dunia kita kalah, dalam akhirat kita wanita pesundul, pesundal, bukan pesundul. Gak usah nyomot-nyomot, gak paham kok segelas. Jadi bapaknya Oten-Oten ini dan pergi mencari wanita nyungsep semua nyungsep. Sudah begaduh, lahirlah Mandru contohnya, kan gitu, Pak. Jihadis darah halal nyungsep semua, mau Hamas, mau Iran, mau apa, nyungsep masa kebenaran itu, bos. Sampai kapanpun. Ini kan harus diikuti oleh laki-laki yang Kristen. Muter-muter. Udah dibilang saya tantang tadi, ajab laknat langsung digaskeun, bos, baca-baca ayat kursi dari sana. Ayat puasa, mumpung saya lagi berdosa nih, mungkin mempan nanti ajab laknatnya. Lah, katanya kuasa terang, tapi aku berdosa. Saya berdosa, namanya kebenaran itu menolong ya. Saya dirangkul dalam kebenaran. Ngawur kau, ngawur. Apa kegelapan, mainkan dong. Ngawur kau, ngawur. Ngawur kau, Mandru. Nggak usah muter-muter, coy. Capek habis waktu. Kok muter-muter? Dan zamannya si FBI dulu,
nyungsep Enggak. semua coy. Tuhanmu mengatakan kalian ini adalah Sejak turun juga sejak kalian naik nggak juga terima. nyungsep, coy. Nggak ada Kalian otak. nggak terima. Kalian nggak terima. Tuhan kalian mengatakan kalian ini apa? Idiot. Usah kau nyomot-nyomot gak penting coy. Nyomot-nyomot gak paham. Tuhan yang berkata kalian ini idiot. Videonya kau tonton ya coy, dan kau lihat semua umat paling besar di dunia mempercayai. Ngapain kau nggak ada Di otak? mana, ya? Bu? Tolongnya Di mana bukti? kau. Enggak, di Buktinya mana seluruh bukti umat di videonya? dunia mempercayain anjing. Enggak. Di mana buktinya Anjing idiot? gua segelap anjing. Anjing gua segelap anjing. Tahu kau anjing? Sabar. Bukan sabar, kalau dikasih tahu keterangan tegas, mikir anjing. Kasih. Mikir anjing, kalau seluruh umat paling besar mempercayain, ngapain kau dikte-dikte comot-comot? Malu anjing. Inilah ajaran kasih nih. Gini ajaran Bukan gitu, anjing suruh mikir. Ajaran- Kalau langsung gasken, langsung mainkan ajab laknat mempan enggak? Buktikan dong ajab laknat Tuhan bahasa Tuhan negeri Mekah. Mainkan, gas. Mandru, Tuhanmu ya kan mengatakan kalian itu idiot. Buktinya disuruh makan tai. Langsung digas, coy, muter-muter kau, coy. Kok muter-muter firman Tuhan yang kubacakan? Gak paham kau segelap baca-baca itu, kurang ajar. Yeremia 4:22. Kurang ajar kau segelap. Tahu lagi kau. Sabar Landro. Kau segelap Sabarlah. Kasih. Kasih jangan gitu mantu. Jangan kau potong-potong firman Tuhan ya. Tuhan murka nanti, marah. Gak usah kau muter-muter bangga. Saya izin pamit ya. Saya mau kerja besok. Bukan nggak berkualitas saya muter-muter. Kalau to the point langsung habis waktu nanti ya. Itulah Mandro. Bukan gitu, nggak berkualitas, bau tai. Sabarlah dulu Mandro. Tapi muter-muter habis waktu. Sabar Mandro. Sekali. Allahu la ilaha illallah Langsung digaskan gitu, langsung ajak laknat, langsung dimainkan dulu. Kalau mempan baru saya bisa mualaf. Mainkan langsung bahasa bacaannya. Ya kenapa Tuhan mau menyuruh makan tai? Nah, suruh baca lagi itu bacaannya. Kurang kerjaan. Tuhan bahasa Arab itu kalau mempan mainkan dulu. Tandanya umatnya idiot, paham nggak? Makanya kalian ini umat-umat idiot. Botol. Lu ditonton orang lu malu lu kalau nggak dibuktikan, malu. Ya, Yeremia 4:22 kau buktikan dulu. Kamu kurang ajar, dibilang kau buktikan Tuhanmu, Al-Qur'an kau buktikan, muter-muter kau nyemot-nyemot, anjing tau malu anjing. Tahu lagi. Itu kan makananmu. Kau buktikan aja abad ke-700-nya mainkan gas, kalau mempan saya mualaf. Iya, Tuhanmu mengatakan kamu ini adalah idiot, umat-umat idiot. Faktanya disuruh makan tai pun kalian mau. Itu ada teman-temanmu itu nanti murtad loh, teman-temanmu. Dibilang udah jelas, saya bilang kau jelaskan, mainkan gas. Ini sudah mualaf bang. Contohnya di Rusia itu banyak mualaf. Jepang banyak mualaf. Nah, mana lagi Cina banyak mualaf. Nah, urusan mualaf itu ya bukan urusan saya. Intinya paling besar di dunia itu umat Kristen. Ya, dan paling banyak juga gereja yang dijual. Yang dijual bukan itunya, maksudnya kalau kuasanya berlaku kan dites. Kalau mikir dan hanya nyemot-nyemot kitab-kitab ayat-ayat firman Tuhan. Kau aja nggak tahu jihadis itu kan bongkar-bongkar gereja, kau nggak tahu itu perlakuan iblis. Namanya kuasa damai itu, Tuhan yang benar itu damai. Bukan kopar kafir. Kita main data sekarang. Aduh. Kita main data sekarang. Mandru. Semasa mudanya mereka bersundul di Mesir, buah dadanya dipegang-pegang, puting keperawanannya diremas-remas. Kebalik.
Buah dadanya Nyomot, nyomot gak paham kuasa gelap gak banyak. Nyomot firman Tuhan ini. Iya, kau nyomot kuasa gelap karena semua umat dunia memahami dan mempercayain. Kau baru tahu Rupanya Tuhan playboy. baru datang kau buka kitab Mandul. 700 jangan kau nyomot kurang ajar kau. Kuasa Rupanya gelap. Tuhanmu playboy ya. Kesana Nggak apa usah Tuhan? kau dikte-dikte gitu sok mah tahu semua mau. Masa Tuhan playboy? Ketawa bangga ketawa dibilang tes itu Ketawa apa? lah, karena Tuhannya playboy. Puasa aja plaknat yang dibangga-banggakan mainkan gas kalau mempan gitu kan mikir Coba kau dong. bukakan Yehezkiel 23 nomor punggung 3 coba. Apa di situ? Nah Tuhanmu playboy. Itu urusan orang nggak punya SDM coy. Saya itu si UAS juga atau si Jakir Rek aja nyungsep coy. Kalau kita punya SDM yang firman Ini kebenaran. urusan Tuhan loh. Udah nganggun bebe mau ngalahin juga kata Zakin naikin gimana? Ya udah jelas kuasa gelap itu nyungsep anjing. Nyungsep anjing sampai manapun nyungsep. Tuhan bahasa Arab pun nyungsep. Karena Tuhan maha tahu, Tuhan segala bahasa, dia paling ini namanya Tuhan yang benar. Beda. Gak usah ketawa kau mikir, mainkan. Mantu. Bebek udah dikasih makan belum, Mantu? Kucing kau muter-muter, kucing kau muter-muter. Bebek ayam udah Kucing kau muter-muter, kau kasih tahu teman-temanmu kalau ini dites gitu biar terbukti rohani atau logika itu terbukti Tuhan bahasa Arab, Tuhan segala bahasa. Ya udah biar ku bahasa Arab. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal Engkau lah satu-satunya Allah yang benar. Aing mah nyomot deui anjing. Liar Itu firman Tuhan kan? Liar nyomot coy, liar. Firman Tuhan itu. Aku tidak buktikan akan aja dari Al-Qur'anmu biar saya yakin saya mualaf. Dalam Al-Quranku Tuhan nggak ada playboy, bukan kayak Yehezkiel 23:3. Tuhanmu playboy, Tuhanmu. Ya mana dulu ya? Iya, atur aja lah. Nanti kalau ada yang ini nanti imam ini nggak bisa saya share sih, banyak imam Arab juga udah mengkritisi istilahnya kalau hoax itu. Enggak, kayak mana Tuhan playboy? Aduh, ampun. Ya, pada masa mudanya mereka bersundul di Mesir, ya kan? Buah dadanya diremas-remas. Manru, bagaimana meremas-remas? Tahu, abad 700 itu semua tahu, coy. Itu firman Tuhanmu. Kau nyamot-nyamot semua tahu seluruh bangsa itu, seluruh dunia mempercayai kebenaran itu baik-baik, damai, sejahtera, bukan poligami cerot-cerot ya. Damai lah kalau kita memegang perawanan. Bom kapirun ya. Kau itu Kalau nggak tahu ya anjing. Memang kalau sudah memegang-megang puting keperawanan, ya damailah. Macam mananya kau? Kalau bunyi kau itu nyungsep anjing kuasa gelap. Tenanglah, jangan kau bawa makananmu di sini. Saya tenang, kan saya bilang uji dong, tes dong, cross check dong. Apa kau nyemot-nyemot? Cross check dong Quranmu. Jadi kayak mana juga mau kubacakan? Emangnya sekali baca gitu? Jangan kau nyemot-nyemot, kau malu kau. Dari mana aku ngomong? Kalau kita bukan kalau pornografi orang seluruh umat di dunia nggak percaya. Tapi ini percaya semua, paling besar di dunia, paling percaya. Ini firman Alkitab itu Injil itu percaya. Nah, Ngapain kau ini pornografi sih kagak, cuman bokep. Tahu bokep kau? Masa Tuhan menyuruh umatnya ngebokep? Ada-ada aja kau. Bro, kuasa gelap, anjing nista, anjing. Memang Tuhanmu itu bokep kurasa. Tai kucing abad 700 sok mah tahu anjing. Lah, Yehezkiel 2:3 nggak ada dalam Al-Qur'anku kayak gitu. Kayak mana memegang-megang puting keperawanan? Kau baca Al-Qur'anmu meong. Ya. Kau itu jangan nyemot-nyemot anjing. Ya malu anjing. Nyemot-nyemot malu anjing. Semua percaya anjing. Kebenaran itu percaya anjing. Bukan nyemot-nyemot ya. Coba tampilkan bang. Yehezkiel 23:3 bang. Nyemot-nyemot anjing tahu malu anjing. Masa Tuhan yang ngebokep?
Ada aja Ya kan. udah, terserah kau persepsi kuasa gelapmu anjing, nyomot-nyomot. Nah, Ya. kayak mana memegang-megang puting keperawanan coba? Kau tunjukkanlah perintah Tuhanmu ini. Seluruh dunia mempercayain anjing, ya. Tuhanmu menyuruh memegang-megang puting keperawanan. Gimana ceritanya? Otak sedengkalmu kuasa gelap nyungsep anjing. Makananmu Otak kok. sedengkalmu gak nyampe anjing, abad ke-1 anjing, abad 700 gak nyampe anjing. Enggak, meremas-remas buah dada enak enggak kira-kira? Tuhan bahasa Arab anjing gak nyampe abad ke-1, Tuhan bahasa abad ke-1 itu gak nyampe. Ini Tuhan ngebokep ini. Ini Tuhan digantung air saya, bacot Bang. sih ya. Besarkan bang. Nah, lihat itu. Gak malu anjing, nyamot-nyamot anjing, gak malu. Udah dibilang seluruh dunia mempercayain firman itu, dipercayain, ngapain kau keras kepala, kau segelap. Bang Aceh hanya jadi jual. Kuasa gelap sok keras kepala, seluruh dunia mempercayain kok keras kepala. Bang Aceh, baca. Nah, Bang Aceh. Bang. Ya. Geger gereja SDA di New York dijual ke komunitas muslim. Hancur lagi kau. Gereja pun dimualafkan. Apa nggak gila? Yuk. Makanya kau jauh piknik sedikit. Jangan kata kayak apa, kata di bawah tempurung. Lo itu dikasih tahu kan, udah dibilang jelas kalau emang ini fakta, memang bisa diandalkan. Saya tapi kalau nggak bisa, kalau nggak yakin, mainkan dulu gas. Kata saya ajak laknat, santet, atau apa, Tuhan bahasa Arab, atau ayat kursi atau apa, mainkan gas Itu dulu. kalian karena Tuhannya kerasukan Beelzebul. Kau nyamot kurang ajar itu namanya plagiat. Nyamot kau itu contek ngambil firman orang, kurang ajar. Nggak tahu kau ambil kesimpulanmu. Masa Tuhan kerasukan Beelzebul? Tai kucing, kuasa gelap nyamot anjing. Nggak, ini Tuhan loh kerasukan Beelzebul. Nyamot anjing, nyamot kau anjing. Kapan aku comot? Seluruh dunia meyakinin anjing, nggak ada yang ragu anjing. Mana kau aja yang apa? Rendah kali SDM. Ini obat Kristen yakin Kristus itu bukan keraguan anjing. Kau itu menyomot meragukan anjing, nggak berlaku anjing. Siapa anjing dengan Tuhan Anjing itu kok segelap anjing, sok nyomot anjing, nyomot itu anjing. Tuhan ngebokep gimana ceritanya? Tai kucing kau anjing. Iyalah, meremas-remas buah dada, memegang-megang puting keperawanan. Tai kucing nyomot itu, tai kucing nyomot sok maha tahu itu tai kucing anjing. Baru abad datang aja berapa nyomot. Bang Aceh. Dikte menyudutkan. Apa udah disuruh berdiri Menyudutkan enggak ini anjing, anak? perdatang anjing abad ke-700. Nah, coba tuh. Aku tidak menghukum anak-anak perempuanmu. Nggak paham kok kuasa gelap itu, nggak paham nyamot mereka itu berzina. saling berkaitan, namanya kebenaran itu saling berkaitan. Kau nggak paham namanya kuasa gelap. Atau menantu perempuanmu. Nyerocos, tau kau itu nyerocos, nggak ada rem. Tuan bahasa Arab aja. Rupanya menantunya mengelonte. Tuhan macam apa? Kau bahasa Arab aja, Tuan bahasa Arab, ayat kursi, ayat meja, ayat apa sih semua. Kau itu bukan nyamot anjing. Kenapa Tuhanmu melegalkan lokalisasi? Enggak, Tuhanmu melegalkan lokalisasi. Kenapa? Kau nyomot anjing, nggak tahu gimana aku comot. Itu firman Tuhan aku bacakan. Seluruh dunia anjing meyakinin anjing. Nah, itu kan aku tidak menghukum menantu perempuanmu walaupun mereka di lokalisasi. Nggak tahu malu anjing. Lokalisasi rupanya. Nggak tahu malu anjing. Tahu lagi kau anjing, mikir anjing, ada pendengarmu. Kau anjing ada pendengarmu anjing, mikir anjing, jangan bikin malu. Tuhan Kristen ini ternyata punya anjing, gaskan anjing, kalau makan gaskan anjing. Tuhan mereka ini gaskan anjing. Lokalisasi. Telulah gaskan anjing.
Lah, Tuhanmu melegalkan lokalisasi. Anjing, tuan bahasa Paham Arab nggak? anjing gaskeun anjing gaskeun ajak laknatnya gaskeun kafirin gaskeun Tuhan mataikannya nyerocos terus anjing nyerocos anjing punya nyerocos lokalisasi. kau anjing Punya nyerocos kau anjing punya lokalisasi. malu anjing Punya lokalisasi. malu anjing langsung bahasa ayat kursi ayat bahasa Arab langsung anjing bahasa Arab anjing Lokalisasi. anjing bahasa Arab anjing Punya langsung lokalisasi. Punya lokalisasi. anjing rem anjing direm Tuhan Gak usah lah kesurupan. kesurupan anjing langsung digaskeun lah kalau perhatikan kalau dibilang gak acep leklek mainkan gas Ini kamu mencerminkan Yesus kamu kerasukan nyomot ya habis waktu coy ya nyomot gak ada yang percaya kalau siapapun orang Kristen gak ada yang gak percaya nyomot. Nah, ini kamu mencerminkan Yesus kerasukan Beelzebul kayak kamu. Kau ngomong asal bunyi nyomot dikeras kepala kan dibebalkan kutuk bebal itu dibateraikan sama kos gelap ya kos gelap itu dibateraikan untuk nyerocos terus kan nyomot. Aku tidak menghukum anak-anak perempuanmu walaupun mereka bersundal. Bersundal itu kan nyomot lokalisasi. Sama lu anjing seluruh dunia anjing mempercayai Masa Tuhan melegalkan lokalisasi? kan nyomot anjing seluruh dunia mempercayai anjing kebenaran anjing kos gelap anjing Tuhan mereka punya lokalisasi. ajaib lah kata anjing gaskeun anjing. Makanya dari itu teman-teman Masa sekelas ini lokalisasi. Mana katanya ajaran Saya kasih? izin pamit ya habis waktu ya Mana muter-muter ada habis ajaran waktu ya kasih saya izin itu pamit Bang ya Aceh? capek anjing Aku belum dapat surat izin lokalisasi. kucing kau anjing gak punya otak kau anjing Bilanglah sama Tuhanmu, beri izin aku lokalisasi 1 gitu ya, biar banyak masuk duitku. Cocok jadi mainan tadi. Cocok. Kemarin gitu dia bang. Sampai ngamuk-ngamuk dia. Iya. Naikkan lagi oten yang atas bang. Kami main kena ya gitu kemarin itu. Sampai ngamuk dia. Bang MBN, assalamualaikum. Lama tak jumpa. Bang MBN, Bang Host, ya. Nah ini lagi. Hamba Allah. Oh, dah tadi ya. Baik. Aduh, Mandru. Si Mandru kesurupan roh kudus deh. Roh Kudus bang. Cepat stroke-nya itu. Iya. Ya, Bang Jul Qadir, itu memang firman Tuhan, ya kan? Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu perempuan sekalipun mereka ngelonte, bersundal ya. Cuma sama juga lah, perek juga ya. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Berarti sundal gotong royong Dharma Bakti gratis, ini nggak boleh bayar. Nah, ini harus dipahami nih. Harus gratis ini sundal-sundal bakti ini. Makanya pergilah dan kawinilah wanita-wanita pesundal untuk para laki-laki. Nah, kalau ini firman Tuhan, berarti Tuhannya menyuruh laki-laki ini mencari wanita pesundal dan dikawinilah. Lahirlah anak-anak yang dari ibunya adalah pesundal ataupun ngelonte gitu kan.
Kan parah ini firman Tuhan ini. Kacau ini. Makanya kalau ini ya pada kebaktian-kebaktian nggak pernah dibacakan ini, ditutup rapat-rapat ini. Dengan adanya informasi yang unlimited ya, tak terbatas gitu ya, nggak bisa disembunyikan lagi, bumerang lah. Bob, bukakan Bob Ayub 31 Bob. Bob. Ayub 31, istri yang digilider itu Bob. Oh itu. Abang Ayub 31. Ngelek nih isinya. Bang Maulana pintar. Cara apa? Cara panasin si Mandru kan? Aku serahkan nama Bang Aceh. Aku serahkan nama Bang Aceh. Aku nggak sanggup aku. Enggak, cara mancingnya pinter. Dikasih nampak ya. Udah kayak kan abang yang narasikan. Akunku udah bolak-balik kena bang. Takut nanti kena apa banned permanen nanti. Bisa akunku tinggal satu ini. Gak ada akun lagi aku. Ya bang, itu firman Tuhan benar. Benar bang Her. Firman Tuhan itu bang. Cobalah ya. Coba dalam Islam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya kan. Nah, ketika kita ini kan harus disuruh berbakti kepada kedua orang tua gitu ya. Nah, Allah memberi tuntunan gitu. Janganlah kamu menghardik orang tua. Mengatakan saja tidak boleh. Nah, itulah tuntunan Allah kepada hambanya, sedemikian rapinya dan sedemikian bagusnya untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini umat-umat Kristen ya kan mengimani Yesus itu teladan. Ya kan? Teladan yang diberikan oleh Yesus kepada umat-umatnya. Yohanes 10:8, orang yang datang sebelum aku ialah pencuri dan perampok. Itu di kitabnya. Itu kata Yesus. Nah, yang sangat dekat dengan kedatangan Yesus adalah Bunda Maria. Di mana balas budinya? Malahan mengatakan ke Bunda Maria itu adalah pencuri dan perampok. Coba. Punya akal yang sehat nggak mereka? Udah Tuhannya anak domba, mereka domba, lebih gede mereka daripada Tuhannya. Makanya mereka lah yang mengatur-ngatur Tuhan gitu loh. Ini sebenarnya yang harus kita sampaikan. Nah, cuma walau bagaimanapun memang mereka seperti bang hamba Allah katakan tadi, summum bukmum umyum fahum la yarjiun, ya kan? Telah terkunci hati, mata, pendengaran itu. Udah pada pekak budek lagi kan. Dengan cara dikandung dan dilahirkan. Ya. Sebenarnya Tuhan bisa jadi manusia, langsung turun dari langit, jebus jadi manusia bisa. Tapi dengan cara yang manusiawi, yaitu dikandung dan dilahirkan melalui Maria. Sehingga ketika di dunia ini, keberadaan Yesus ada dua sifat, dua natur yang tidak bisa dipisahkan, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Nah, dalam keberadaan sebagai manusia, maka Yesus sembahlah Allah yang Esa. Itu dalam konteks keberadaan Yesus. Dia mengajak umat Israel, sembahlah Tuhan Allah itu Esa, sembahlah Dia. Ya, itu bermakna seperti itu. Memang Yesus tidak pernah sembahlah aku, sembahlah Yesus, tidak pernah. Karena dalam keberadaannya sebagai manusia tidak pernah seperti itu. Nah, makanya saudaraku muslim perlu belajar ya, bagaimana memahami Yesus Tuhan.
Anda sudah pandai memahami Yesus dalam keberadaannya manusia tanpa diajari sudah bisa. Karena ambil dari ayat-ayat itu. Nah sekarang Anda perlu belajar bagaimana cara memahami Yesus adalah Tuhan dalam wujud manusia. Ini yang sulit, ya. Ini yang sulit bagi Anda. Masalahnya apa? Anda itu menuntut supaya Tuhan itu menurut pikiran Anda, gitu loh. Ketuhanan kami harus seperti ini, tidak bisa, jangan. Ya karena ada satu proses, ya. Dalam Kristen itu ada satu proses Tuhan yang turun jadi manusia ini. Sehingga ketika dalam wujud manusia itu memang sulit dipahami, dalam ketuhanannya memang sulit dipahami. Itulah masalahnya, saudara. Dalam keberadaan sebagai manusia memang sulit dipahami dalam wujud ketuhanannya. Tapi benar-benar di situ ada wujud Tuhannya nanti. Nanti akan saya tunjukkan kalau Anda ingin mau loh ya. Kalau Anda menunjukkan sisi manusianya, tanpa diajari Anda pointer, malah bisa mengolak-ngalikkan data ya, Alkitab. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan sisi Yesus sebagai manusia, memang banyak. Begitu Bang Ustadz Tata, kiranya diskusi ya. Izin Ustadz sedikit. Bang Christian, di sini nggak fair dong Bang Christian. Ustadz Data menampilkan segala macam data, tapi Bang Christian bicaranya nggak pakai data. Gimana itu Bang Christian? Data yang saya sampaikan. Jangan diganggu, udah giliran aja gantian. Percuma saya nulis ini kalau nanti berubah. Data yang sampaikan ini garis besar ya. Enggak gini, Mbak ya. Saya ini ketika saya dialog, gini, kalau saya dialog, kalian ngomong apapun saya diem. Tapi saya tulis semua, karena datanya ada pada saya semua. Jadi kalau nanti berubah, percuma dong saya nulis nanti. Jadi gini ya. Data yang saya sampaikan ini memang tersebar dalam banyak ayat loh. Akhirnya saya membuat kesimpulan. Oke, sudah. Garis besar, ya garis besarnya saja gitu. Dan apa yang sampaikan? Ya sudah, dari tadi sampean ngomong nggak pakai data. Ini datanya ada pada saya. Jadi pertama, mungkinkah orang Kristen itu salah? Wong dia yang menulis gitu ya. Ya bisa saja kalau dari atas salah, ya salah. Karena gini loh, setiap nabi itu diutus, pasti ada penyesatan-penyesatan orang setelahnya. Nabi Muhammad juga ya gitu. Ketika Nabi Muhammad wafat, ada penyesatan itu. Cuma Al-Quran ini, ajaran Nabi Muhammad sudah oleh Rasulullah, sudah diberi peringatan. Taraktu amro ini lantadillu mata masakum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat, yaitu Quran dan hadis. Makanya setelah Nabi wafat, ada penyesat-penyesat itu, tapi tidak mampu. Karena umat Islam menghafal Quran, menghafal hadis. Sehingga kalau ada penyelewengan, langsung dikembalikan kepada Al-Quran. Ketahuan salah. Nah, Yesus ini kan ajarannya tauhid seperti Musa. Lalu ada orang, setelah Yesus tidak ada, lalu Yesus dilantik menjadi Tuhan. Nah, kenapa tidak kuat ajaran Yesus? Karena tidak ada yang hafal. Sama seperti Abdullah bin Sabah, dia orang Yahudi ngaku-ngaku masuk Islam. Ternyata dia pergi ke pelosok-pelosok yang digembor-gemborkan Sayyidina Ali. Akhirnya Ali dituhankan oleh mereka. Akhirnya Ali marah, dihukum semuanya. Akhirnya ajaran seperti itu tidak mampu. Nah kalau Paulus, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, ya orang tidak bisa bantah, mau bantah pakai apa? Ya, uang ajaran Yesus sudah dihilangkan oleh mereka. Ya, padahal kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa, Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tapi kata Paulus, Yesus yang Tuhan, mana yang benar? Nah, kalau ada orang Tuhan itu Nabi Muhammad, ya salah. Tidak bisa. Maka musuh terbesarnya Al-Quran nanti. Sama seperti Kristen. Tuhanku adalah Yesus. Maka musuh terbesarnya Bible. Ya. Jadi, kalau sudah salah dari awal diikuti, maka ke bawah sesat semua. Yang kedua, katanya Yesus sudah dibuatkan. Iya. Mana nubuatnya Yesus? Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, Sri Will, maka dia mengutus seorang seperti Musa ya.
Seperti Musa itu seorang yang diutus oleh Tuhan sebagai penyelamat. Dan yang mana utusan ini nanti disebut nabi. Ulangan 18:18 akan kubangkitkan nabi sepertimu Musa. Ya jelas, Yesus seorang yang diutus Tuhan. Yesus nabi ngakunya, Markus 6 ayat 4. Jadi nubuat tentang Yesus ini, dia seperti Musa, manusia, sebagai nabi. Dalilnya banyak, Yesus mengaku nabi. Ya. Nah terus, yang ketiga, Tuhan jadi manusia itu ajaran pagan. Ya, kalau Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Mana dia? Ini jadi aku. Apakah gitu? Tidak. Dia di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jadi ketika Kristen mengatakan Tuhan jadi Yesus, jadi manusia, itu omong kosong. Kata Yesus, Tuhan tetap di langit. Kalau ada dua orang berdoa, maka doa itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit, surga. Atau jangan kamu menyebut Bapa di muka bumi ini. Hanya ada satu Bapakmu, dia yang di langit, di surga. Jadi tidak pernah oleh Bapa yang menjadi aku. Gak ada. Terus yang terakhir, Yesus dua natur. Itu ajaran pagan. Coba contohnya Hercules, manusia setengah dewa. 100% manusia, 100% dewa. Berarti manusia setengah dewa. Nah itu, kalau dua natur itu ajaran pagan. Kalau Yesus itu anak manusia, anaknya Maria, jelas. Terus, definisi Tuhan itu apa? Biar kita gak keliru. Maka definisi Tuhan itu wujud tertinggi disembah, pencipta. Nah kalau Al-Quran jelas, wujud tertinggi Allah. Wa huwal aliyul azim, maha tinggi, maha agung. Terus disembah, An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan pencipta langit dan bumi, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Menurut Yesus siapa wujud tertinggi? Disembah, pencipta, Allah Bapa. Bapa lebih besar daripada aku. Yohanes 14 ayat 28. Bapa lebih tinggi daripada aku. Yohanes 13:16. Berarti Bapa wujud tertinggi, Bapa yang Tuhan. Lalu Tuhan itu disembah, Yesus menyembah, bukan disembah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang Yesus kenal? Allah Bapa, Matius 11:25, Yohanes 17:3. Jadi, menurut Yesus Tuhan itu Allah. Karena Tuhan itu wujud tertinggi, disembah, pencipta. Makanya Kristen ini punya Tuhan palsu. Ya, kalau saya percaya ke Yesus. Ya, ketika saya nanya, kalau Tuhan itu Bapa Yesus, siapa dirimu? Saya utusan untuk Seriwil, Matius 15:24. Apa tugas saya utusan, Sus? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Saya mendengar, Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan firman itu? Aku sampaikan kepada Seriwil, Yohanes 17:8. Jadi kami sekali lagi Selamat pagi. Lebih percaya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Sabar Bang Vivo, sabar Bang Vivo. Jangan langsung main-main potong lah. Aduh. Lanjut, Bang. Tuh kalau saya naik tahta jantungan, tahtanya jantungan. Bang Vivo, tenang. Tahta jantungan. Bentar Bang Vivo, bentar. Ini, judulnya gini. Penginjilan malam dari tahta tanpa perpuluhan. Silakan. Bentar, silakan Bang Christian. Ini kalian berdua gantian lawan saya. Ayo, pakai data. Baik, Christian, saya hadapi dulu ini. Anda biar dulu saya hadapi. Kalau dia, iya. Gimana? Pakai data tapi Dia ya. Udah, iya. Silakan. Ini Pak, bentar saja, bentar. Iya, silakan Bang Christian. Apa yang disampaikan? Bang Vivo, diam dulu. Apa yang disampaikan oleh Bang Tata ini benar. Benarnya apa? Dia memandang Yesus dari sisi manusianya, sehingga Yesus menyembah Allah, mengajak menyembah Allah. Tapi Bang Tata tidak pernah mau belajar sisi Yesus dari ketuhanannya. Padahal tadi sudah saya kasih disclaimer loh ya. Latar belakang munculnya kitab Perjanjian Baru itu dari fakta kebenaran Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, tidak akan muncul kitab Perjanjian Baru. Nggak akan ada, Bang. Nggak akan ada kitab yang sekarang kamu comot-comot tuh nggak ada kalau Yesus bukan Tuhan, Bang.
Itu loh. Ya, Abang lihat sendiri ya dalam sejarahnya para murid-murid Yesus ini ya, setelah Yesus naik ke surga, mereka memberitakan nama Yesus ya. Diawali di kota Yerusalem daripada hari Pentakosta. Dalam satu hari Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Ini Bang, sampai akhirnya menyebarlah ajaran Yesus Tuhan itu di luar Israel. Ya, ini saya sampaikan sejarah tentang Kristen ya. Dari khotbah Petrus di Yerusalem 3.000 orang bertobat ini akhirnya semakin hari bertambah banyak sampai melebar di Syria, di kota Antioquia. Nah, di kota inilah para pengikut Yesus itu disebut dengan istilah Kristen. Kemudian melalui Paulus ajaran Yesus menyebar sampai ke Eropa. Nah, di Eropa inilah Kristen berkembang pesat ya. Jadi ada tiga tahapan lahirnya Kristen. Embrionya di Yerusalem, kemudian lahirnya di kota Antioquia, Syria, dan kemudian berkembang pesat di Eropa melalui perjalanan Paulus ketika naik banding kepada Kaisar di Roma. Ini sejarah singkat tentang kekristenan, Bang. Makanya jika Yesus bukan Tuhan, nama Yesus tidak akan menyebar sampai di Nisea, Bang, sehingga diadakan konsili di sana, Bang. Jika nama Yesus bukan Tuhan, Bang, tidak sampai ke Eropa, Bang. Ya, jadi cuma dicatat sejarah Yesus adalah nabi doang. Itu. Jadi Abang boleh, Abang tadi menyampaikan, oh Yesus itu punya Allah, mengajak menyembahlah, betul itu dari sisi manusianya. Ya, makanya Abang ini atau saudara kami yang ada di sini yang Muslim, ayo belajar memahami bagaimanakah Yesus adalah Tuhan. Kalau memahami Yesus adalah Tuhan, jangan gunakan pola pikir Islam. Tidak akan ketemu, Bang. Gunakan pola pikir Kristen. Gunakan pola pikir Alkitabiah, yaitu perjanjian baru. Ya, Anda menggunakan kitab perjanjian baru kan ya, melihat sudut dari pikiran Islam Anda kan. Meskipun menggunakan ayat Alkitab, tapi tidak bisa dibebaskan, dilepaskan dari pikiran Anda yang Muslim. Itu harus jujur, Bang. Ya, karena kekristenan, ajaran Alkitab tidak bisa dipahami dengan pola pikir Anda. Oke, saya mohon maaf ya, saya mau turun karena mau istirahat ini. Terima kasih, Anda semua baik, mau mendengarkan, ya, biarlah ini menjadi diskusi yang sehat, kita saling belajar bersama di sini. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Maaf saya turun ya, saya istirahat. Monggo. Yo, baik, Ustaz. Assalamualaikum, Bang Baal. Gampang kok. Gampang kok. Assalamualaikum Bang Bal. Ya, teman-teman sebelum kita lanjut, teman-teman 665 mata memandang. Sekali lagi kita meminta Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya ya kalau dia meyakinkan Yesus Tuhan kan nggak masalah buat kita kan, mau dituhankan kayak ngomong apa. Tapi ngomongnya jangan begitu. Aku Yesus Tuhan, tapi nggak melampirkan apa datanya gitu kan. Oh ini loh ada pernyataan Yesus. Gampang kok sebenarnya Oten tuh ya. Bisa orang mengklaim, oh ini sapi ini Tuhan, nggak masalah. Tadi bilang, oh Yesus Tuhan, kalian kamu tidak mengerti katanya, kalian hanya melihat sudut dari kemanusiaannya. Sebenarnya Yesus Tuhan, ya tunjukkan, oh mana Yesus Tuhan, ini loh katanya, Muslim, ini datanya, ini Yesus mengaku Tuhan, dia disembah, apa dia di sini, dia minta disembah, gampang. Jangan hanya pengakuan seperti itu. Kok seperti nanti lihat aja Pipo ini nyerocos saja, tanpa mengeluarkan data. Lihat aja ya, silakan. Lihat aja, kita lihat. Ya, sebelum dilanjutkan, teman-teman mau minta tolong lagi Caca, teman-teman yang di atas 662 mata memandang, minta tolong kencangin tap layarnya, di share, di posting ulang, dan teman-teman ada logo orange di atas itu untuk meningkatkan algoritma room kita supaya nggak gampang rungkat, teman-teman. Minta tolong, itu nilainya cuma 1 koin, teman-teman. Terima kasih banyak, teman-teman. Dan teman-teman follow apologetnya yang di atas. Ini akun rutin Bang Jul untuk live, di follow yang belum follow. Terus ada Ustadz Tata, terus ada Ustadz Miftah, ada Bang Baal, ada Bang Dewa, terus ada Bang Terapi Otak Oten ya.
Kalau yang Kristen nggak usah di follow teman-teman, diblokir juga nggak apa-apa teman-teman. Lanjut start. Ya, Bang Vivo. Silakan Bang Vivo. Kita buy data ya Bang Vivo ya. Silakan dibuka mute-nya Bang Vivo, saya persilakan. Dulu minum obat dulu, biasa jantungan dia kalau kena Bible nanti. Bang Vivo. Bang Vivo silakan. Dulu pernah di Zoom dia, pingsan dia lawan saya. Tak kasih data Bible, pingsan dia, jantungan. Bentar. Dengar Ya. suara saya? Dengar suara saya? Silakan. Tuhan Yesus menolong. Sama siapa saya? Sama siapa? Apa atau semua sekalian di Komali ini saya hadapi? Sama Ustadz Tata. Sama Ustadz Tata. Buat kita jadi Oke, lebih tanya enak dulu dia. bumi ini ya Bang ya. Iya, entar ya. Tanya dulu dia mau atau enggak? Apa iyalah, kan penginjilan gratis ini, penginjilan malam dari tahta tanpa perpuluhan. Bukan, karena dia dulu udah pernah saya blender, udah pernah dia nangis Bombay. Ya, sekarang kita uji ya. Kita uji, kita diskusi, buat diskusi ini jadi enak didengar, tidak debat kusir. Bang Vivo, lanjut, silakan. Host izin pakai timer host nanti yang membatasinya selesai gitu. Jangan nyerocos saja. Silakan host supaya ada edukasinya. Dan garut-garut kepala dia. Selamat malam, selamat pagi, saudara Takta. Enggak ada kumis barusan, gini gatal. Selamat pagi, saudara Tahta. Selamat pagi. Silakan. Gimana pikiran dan jantungnya masih normal kan? Detaknya masih normal kan? Obatnya udah dianu, Bang Vivo. Ya boleh. Saya tidak akan blender Anda supaya Anda bisa lagi diskusi ke depannya. Kalau saya blender Anda kan lari terus nanti akhirnya. Udah silakan, kamu ngomong apapun, nanti datanya ada pada saya semua. Ayo. Kamu kan udah ngerti saya siapa. Ngerti kan tahu? Makanya, jangan pelan-pelan aja. Kamu kentut loh, ada datanya dari saya nanti. Ayo, ngomong terserah, ngomong apapun. Ayo. Saya pikir nggak pantas kita mengeluarkan kalimat seperti itu kalau kau punya agama. Lanjut aja Bang Vivo, lanjut aja buat diskusi ini jadi enak didengar. Lanjut. Baik, yang kita bahas apa? Bibel atau Kamu Quran? kuasai dalam Bibel apa? Baik, saya menjelaskan Alkitab saya, Bibel saya, kamu jelaskan Quranmu. Baru kita tanya jawab nanti. Anda tahu? Oke. Baik, bisa? Bisa, silakan. Baik. Terima kasih kepada Komali ini, siapapun Anda, dimanapun Anda naikkan. Pipo yang jarang dinaikkan di Komal manapun Muslim. Saya tidak tahu atau menakutkan atau apapun, tapi tidak pernah. Ini Komal satu-satunya yang menaikkan pipo-pipo. Hostnya jangan kayak gitu hostnya. Anda jangan ketakutan. Hostnya pun udah ketakutan seluruhnya. Tapi nggak enak. Baik, saudara-saudara. Bibel yang dikatakan Bibel saya yang saya pegang sekarang ini adalah tidak saya dalurkan itu bagaimana itu kisahnya ada. Mengapa itu Bibel itu ada? Itu bukan datu dari langit. Dan itu dituliskan dengan kata lain Bibel sebagai saya seorang Protestan 66 buku. Arti Bibel kumpulan buku. 66 buku terdiri dari 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dengan kata lain, secara garis besarnya, itu dituliskan 40 orang penulisnya. Penulisnya ada jenderal, ada nabi, ada petani, ada orang miskin, ada pengembala, ada pedagang. 40 orang itu menuliskan itu jangka 1600 tahun baru terkumpul satu Bibel. Itu namanya Bibel dikatakan. Dan itu Bibel itu adalah ilham Tuhan, terbagi berbagai versi. Dengan kata lain, Bibel itu adalah sebagian besar berbentuk sejarah. Cara garis besarnya berbentuk sejarah, itu berbentuk sejarah 21 buku. Sebagian besar tentang nubuatan. 21 buku di dalam bentuk surat dan tulisan. 2 buku seperti syair atau puisi. Itu makanya ada di dalam Bibel
menjama-jama buah dada itu syair, bukan fakta di dalam seperti itu. Contohnya di dalam Samuel, di dalam Joshua ada kalimat-kalimat itu. Karena di dalam Alkitab yang saya pegang kurang lebih 93 kali diuraikan secara garis besar lambang domba, ya, lambang naga, lambang merpati, raja wali, kambing dan sebahagiannya itu berupa lambang. Itu lambang itu secara makna ada di dalamnya. Dan Alkitab itu karena mereka semua menuliskan di dalam versi dan budaya yang berlainan jangka 1500 tahun. 1500 terkumpullah itu dengan hidup yang berlainan, kondisi dan tradisi yang berlainan. Tetapi ada mastermind-nya. Roh Kudus memimpin mereka menuliskan. Bukan karangan manusia, tetapi Tuhan memberikan ilham bagi mereka. Pesan di dalam hidup itu dituliskan tentang kehidupan di dalam kemanusiaan, di dalam menjadikan dunia di mana kita hidup sekarang ini. Karena ayat menentukan di dalam itu, siapa yang siapa yang menurunkan nubuatan-nubuatan Alkitab dengan memakai Roh Kudus. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah, nama Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat 21. 1 Petrus pasal 1 ayat 10 dan 11. Dengan kata lain, segala tulisan yang dihikamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Menarik, menegur orang lain masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran di dunia ini tidak ada di dalam hidup manusia. Siap, aman. Secara waktunya cukup, Bang. Waktunya cukup, pas. Oke, silakan. Silakan ditanggapi. Ya, silakan Ustaz Atta. Fadal. Ya, jadi saya akan bernarasi seperti narasinya Bang Vivi ya. Pertama tentang kitab suci dulu, Bible tadi. Jadi kalau dalam Islam Al-Quran itu kitab suci yang mana sudah jelas ketahuan jumlahnya 114 surat. Mulai dari Al-Alaq, Al-Qalam, Mujammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Ta'wir, Al-A'la, Al-Lail sampai An-Nasr. Jumlah ayatnya 6.666. Jumlah hurufnya 1.027.000. Ya jelas kalau namanya Bible Yesus tidak akan bisa menjelaskan seperti itu. Karena yang disampaikan itu sudah hilang. Yang kedua, penulisnya ada. Setiap wahyu turun, maka langsung ditulis oleh sahabat. Siapa saja yang menulis di situ? Yang diperintah oleh Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Itu penulis. Terus isinya namanya kitab suci kan ada perintah, larangan, akidah, syariat. Jadi gak ada susu macam-macam, itu gak ada. Karena kitab suci. Isinya kitab suci itu seperti perintah sholat, akimi sholat, torofain nahar, wa zulafa minal lail. Surat Hud 114. Atau perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Atau perintah haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Juga isinya gak ada yang porno-porno, tapi akhlak. Misalnya tidak boleh berkata kasar, Ali Imran 159. Atau juga tidak boleh marah-marah, Ali Imran 134. Berbaiklah kepada orang lain, An-Nisa 36. Terus jangan sombong, Luqman 14. Memaafkan kesalahan orang lain, Al-A'raf 99, 199. Juga diantaranya berbicara dengan nada halus dan sopan, Toha 44. Rendahkanlah suaramu ketika bicara, Luqman 19. Jangan mengejek orang lain, Al-Hujurat ayat 11. Jadi isinya kitab suci itu seperti itu. Tidak ada yang porno-porno atau mengatakan orang itu guguk, ya, ular beludak. Nah itu gak ada, karena kitab suci. Ya, itulah bedanya. Terus, nah kalau saya pakai cara kayak Vivo tadi tidak pakai data, itu cuma imani saja. Ya,
Untung saya sudah menguasai Bible, jadi nanti setelah ini apapun yang Vivo omongkan akan saya bantah pakai Quran dan Bible. Jadi siap-siap jantungnya yang kuat. Ya, oke, silakan. Baik, sedikit lagi saya jelaskan. Baik, sedikit lagi saya jelaskan. Dari Bible yang saya pegang, yang saya katakan tadi, maka tidak ada seperti itu datanya dan konteks konkret di dalamnya. 773.692 kata kalimat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dengarkan baik-baik. 1189 pasal Alkitab saya dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam Alkitab saya kata Tuhan, di dalam perjanjian lama kata Tuhan 2214 kalimat kata Tuhan. Dalam perjanjian baru 1220 kata kalimat Tuhan. Dan seluruhnya dari Kejadian sampai Wahyu 3434 kata kalimat tentang Tuhan di dalam Alkitab atau Bible saya yang saya pegang. Dengan demikian dikisahkan di dalam Kejadian 1 menciptakan langit dan bumi. Cara garis besar. Dan yang kedua memberitahukan menciptakan manusia dan manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam perjanjian lama, cara garis besarnya dan dinubuatkan akan dapat menyelamatkan akan datang Mesias. Masih perjanjian lama. Karena kasih dan anugerahnya maka digenapi seluruh perjanjian lama terbentuk kepada perjanjian baru. Tanpa perjanjian lama, perjanjian baru tidak ada. Tanpa perjanjian baru, di perjanjian lama tidak ada. Karena itu ada benang-merah berkaitan seluruh Alkitab yang saya uraikan tadi tentang 773.692 kalimat. Itulah di dalam Alkitab yang dituliskan kurang lebih 40 orang, jangka 1500 tahun. Maka inilah firman Tuhan dan Roh Kudus memimpin penulisnya. Berpuisi ada, nubuatan ada, sejarah ada, berbentuk tulisan-tulisan, dan manusia yang menuliskan dipimpin oleh Roh Kudus mastermind-nya. Pesan itu dituliskan masing-masing yang 40 orang itu. Saudara Takta, yang Anda jelaskan bagaimana Quran Anda datang. Atau itu jatuh, atau itu diturunkan melalui tali, atau bagaimana Anda menjelaskan kepada Pipo barangkali. Tolong lebih jelaskan lebih baik. Bagaimana itu ada caranya yang saya tuliskan di dalam Alkitab. Saya tidak pernah nubuatan dituliskan diilhami oleh, hanya diilhami oleh Roh Kudus. Mereka diilhami lalu menuliskan itu seluruhnya. Coba Anda jelaskan, saudaraku. Kita mau masuk ke dalam TikTok di dalam argumen tanya jawab barangkali. Boleh ya? Oke. Nah, coba Anda jelaskan bagaimana itu turunnya. Oke. Silakan. Ya. Jadi di dalam Al-Quran Surah ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi'idzni. Jadi Allah memberi wahyu kepada para nabi melalui malaikat. Dan saya bisa pakai puluhan data pakai Bible. Semuanya pakai malaikat. Ya, karena Tuhan tidak mau turun ke dunia, 2 Tawarikh 6:18. Sehingga dalam Al-Qur'an pakai malaikat. Saya contoh Nabi Muhammad An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Apa yang Nabi Muhammad ini sampaikan adalah wahyu yang diajarkan, yang dibawa oleh malaikat. Nabi Muhammad mendengar. Sama seperti Musa dalam Keluaran 3 ayat 4, ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa untuk berfirman. Atau di dalam Kisah Para Rasul 7:38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun oleh malaikat yang berfirman kepadanya. Atau Kisah Para Rasul 7:30, dan sesudah 40 tahun tampaklah malaikat kepada Musa berfirman. Jadi benar Al-Quran pakai malaikat. Begitu juga kepada Abraham, Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Berseru. Ya, atau Kejadian 22 ayat 15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Atau kepada Sodom itu malaikat juga, Kejadian 19 ayat 1, atau Kejadian 19 ayat 15 itu malaikat. Kepada Hagar Tuhan berfirman pakai malaikat, Kejadian 21 ayat 17.
Atau kepada Zakaria, Tuhan ingin memberi anak kepada Zakaria dengan cara mengutus malaikat, Lukas 1 ayat 11 atau Lukas 1 ayat 19. Kepada Maria, Tuhan ingin memberi anak, apakah Tuhan sendiri yang turun? Tidak. Lukas 1 26. Dan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril. Nah, begitu juga kepada Yakub, malaikat, Kejadian 32 ayat 1. Atau kepada Elia, malaikat, 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Atau kepada 2 Raja-Raja 1 15. Atau kepada Israel, Tuhan tidak mau turun ke dunia, Hakim-Hakim 2 ayat 4. Kenapa pakai malaikat? Karena 2 Tawarikh 6 18, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Atau Keluaran 33:20, mati manusia kalau melihat Tuhan. Atau Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya. Makanya pakai malaikat. Nah sekarang, gini Bang Vivo, kamu menjelaskan kalimat-kalimat berapa jumlahnya. Kita fokus ke Yesus dan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang kusampaikan adalah wahyu. Berapa jumlahnya? Al-Quran itu 113 surat. Mulai dari Al-Alaq sampai An-Nasr. Terus tempatnya di mana pertama kali menerima firman? Di Gua Hira. Umur berapa? Umur 40. Nah kalau Yesus, berapa kalimat? Pertama kali apa bunyinya yang disampaikan? Umur berapa dia menerima? Di mana tempatnya pertama kali? Silakan. Baik, saudara tahta. Silakan Ustadz Vivo, silakan Ustadz Vivo. Berat saudara-saudara, berat tep layar, berat saudara-saudara meninggal. Baik, saudara tahta. Lanjut. Maaf ya. Benar-benar kau kafir. Benar-benar kafir. Tanpa Alkitab tidak ada Tuhanmu. Karena ada Alkitab yang kau ambil mendukung Tuhanmu. Tanpa Alkitab tidak ada Tuhanmu. Kalau kamu memaparkan seperti itu, kamu tidak bisa berdiri di mana kamu ada, tidak bisa menjelaskan Quran dan hadismu. Tanpa Alkitab, tanpa Bibel, tidak ada Tuhanmu, maka kamu kafir. Yang Anda jelaskan tentang Quranmu, penjelasannya bagaimana ada. Bukan Bibel yang kamu paparkan, bro. Kenapa kamu pernah renungkan itu? Kalau tidak ada kau baca Bibel, berarti Tuhanmu tidak ada. Tapi tidak bisa jelaskan tentang Tuhanmu, kan? Lalu kamu datang kepada ayat Bibel. Selama-lama nanti kayak Buddha kau datang kayak Hindu. Jangan curhat, langsung aja, jangan curhat. Enggak, saya tempatkan kamu dari mana datangnya kau bicara. Mengapa kamu tidak bisa berdiri di Quran di hadismu menguraikan Tuhanmu? Apa sebabnya? Karena kau kafir. Tunggu dulu, Vivo, saya luruskan ya. Tadi kan saya pakai Al-Quran dan Bibel. Jangan dibiut. Boleh angkat bendera kau, angkat bendera sekarang. Tunggu, tadi kan saya pakai Quran dulu, Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah. Terus ayat 3. Apa yang Nabi sampaikan adalah wahyu. Mengapa itu? Enggak, dengar. Lalu saya komparasikan dengan Bibel. Saya pakai dua data, Quran dan Bibel. Kan tadi sudah sudah di mute. Udah, kalau kau nangis sendiri. Silakan, ayo jawab pertanyaan saya. Pertama kali yang Yesus terima apa bunyinya? Di mana? Yang kamu jelaskan dulu bagaimana itu Quranmu ada. Oke, saya jawab lagi ya. Apa itu jatuh dari langit atau bagaimana? Nanti kita edukasinya tentang tanya jawabnya. Tetapi penjelasan yang saya paparkan tadi tentang 40 penulis jangka waktu 1500 tahun. Oke, saya lagi ya. Oke, saya mau pakai mute itu. Oke, saya mau pakai Quran saja. Bagaimana caranya Nabi Muhammad? Itu makanya, tolong jelaskan dulu bagaimana Muhammad menerima wahyu itu di Gua Hira. Bagaimana cara dia nanti ke sana kau tanya. Jelaskan dulu lebih terperinci dulu tentang Quran Anda. Jangan kau ambil dari Bibel untuk Iya. Oke, baik. Oke, Bang Vivo, mantap lah ya. Mantap, lanjut. Saya tidak mau pakai Bibel lagi. Saya mau pakai Quran saja. Jangan nangis kau. Saya paksakan kau nanti jadi nangis, bro. Ini masih pemanasan. Oke. Sabar. Siapa mau curhat sih ini? Oke, saya mau pakai Quran saja. Tadi itu saya pakai Quran dulu. Kan kamu nanya bagaimana Al-Quran itu. Al-Quran itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Caranya pakai malaikat. Di mana datanya? Asy-Syura ayat 51.
bahwa Tuhan ketika berfirman kepada manusia pakai malaikat, karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Asyura ayat 51. Makanya Nabi Muhammad pakai malaikat juga. An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa. Bahwa Al-Qur'an itu wahyu yang disampaikan oleh malaikat. Selesai kan? Dan ada pertama kali yang diterima apa, umur berapa Nabi menerima, di mana tempatnya ada. Nah sekarang coba, Yesus pertama kali menerima firman umur berapa, di mana tempatnya, dan apa pertama kali yang dia terima? Silakan. Baik, masih relevan, masih pemanasan. Nanti kamu nangis nggak enak juga kalau kamu nangis barangkali nanti ya. Karena tadi kalimat saya mungkin sudah mulai menggetarkan cara pikiran dan hatimu, jantungmu pun detaknya mulai kencang barangkali. Baik, dengarkan baik-baik. Tuhan dikatakan tentang Yesus. Yesus tidak pernah menuliskan apapun itu. Tidak pernah. Karena firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu. Yohanes pasal 1, dari ayat 1 sampai 14. Apa secara makna di dalam ketuhanan, di dalam orang Kristen? Dengarkan baik-baik. Kalau kamu mau belajar kepada Pipo, ambil pulpenmu catat. Ayatnya per ayat. Baik, Tuhan di dalam otentik, di dalam ayat per ayat. Rohani. Secara rohani, secara pemikiran di dalam jiwa kita adalah ketuhanan di dalam itu. Yohanes pasal 4 ayat 24. Tuhan orang Kristen adalah mempunyai kasih itu. Tuhan, kalau Anda baca ayatnya, itu 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Tuhan orang Kristen itu adalah kebenaran. Yohanes pasal 14 ayat 8. Tuhan orang Kristen itu adalah benar. Itu 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tuhan orang Kristen itu adalah kudus. Yesaya pasal 6 ayat 3. Sempurna Tuhan orang Kristen, Matius pasal 5 ayat 4. Dan dia tidak berubah dan untuk selama-lamanya. Yakobus pasal 1 ayat 17. Dia tetap dan baik. Lukas pasal 16 ayat 19. Dia adalah adil. Ulangan 32 ayat 4. Dia adalah suci. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Dan tidak berubah sampai selama-lamanya. Alfa dan Omega. Yakobus pasal 1 ayat 17. Inilah ditujukan kepada Yesus karakternya. Ini lengkap di dalam hidup dia. Yesus. Karena itu adalah tujuannya. Di dalam dirinya keilahian ada, kemanusiaan ada. Mengapa dia menjadi manusia? Tentu ini akan perlu kita ketahui. Mengapa dia harus menjadi manusia? Dengan kata lain, karena dia adalah mengambil posisi manusia, karena orang berdosa. Dari Hawa dan Adam maka berdosa. Ayatnya, catat, ambil pulpennya kalau kau mau, supaya nanti saya baptis kau barangkali suatu saat ya. Terang. Baik, saudaraku. Manusia dari Adam dan Hawa sampai detik ini, dia akan lahir di dalam dosa. Karena pelanggaran tentang hukum Tuhan yang ditolak oleh Tuhan. Jangan kau makan buah yang di tengah taman ini. Lalu dia berontak dan memakannya. Maka dia terpisah dari kemuliaan Tuhan penciptanya. Dan manusia dari zaman Adam dan Hawa akan lahir di dalam dosa. Mazmur pasal 51 ayat 1. Mazmur 54 ayat 3. Dan Yesaya pasal 48 ayat 8. Manusia pengertian digelapkan. Sesudah dia menangkal Tuhan tidak turut perintah, maka manusia secara memikir dan di dalam hidupnya ketuhanan gelap. Gelap, tidak mengenal Tuhan lagi. Karena dia dirangkul oleh iblis, mau melanggar hukum Tuhan. Bang Vivo, bentar. Kita nggak nyambung, ini kita kemana ini? Yang ditanyakan tadi itu, bagaimana cara Bible itu diturunkan kepada Yesus. Ustaz Tata tadi sudah menjelaskan cara Al-Quran dinuzulkan seperti apa. Ini kemana kita ini, nggak nyambung. Ini Alkitab saya kisahkan. Iya, kamu yang kisahkan pikiranmu nggak sampai ke sana. Kita sudah masuk dalam pertanyaan ini. Udah saya katakan, Yesus tidak pernah menulis Alkitab, tidak pernah menulis Alkitab, tidak pernah. Validasi Alkitab mana? Itu yang ditanyakan. Makanya saya katakan ini ayat per ayat, mengapa dia ada? Apa sebabnya Yesus menjadi manusia? Nggak nyambung, Bang Vivo, nggak nyambung. Ya kalau nggak nyambung ya silakan, karena hidupmu dan apamu di dalam cara berpikiranmu nggak nyambung karena kamu tidak memahami. Ya, oke, lanjut. Biarin Bapak. Enggak, kalau kamu getar-getar, minum dulu, kamu minum. Kalau kamu tidak masuk, ya silakan. Silakan. Saya tidak masuk ke ranah keimanan Anda.
Saya menjelaskan Bibel secara otentik garis besar apa di dalam Bibel itu. Karena Bibel saya tidak pernah didukung oleh Alkitab lain, nggak perlu itu bagi hidup kami. Bibel cukup menjelaskan ketuhanan. Nggak perlu diambil dari buku ini, Bibel orang-orang lain atau kitab-kitab lain, nggak perlu. Dan tidak dibutuhkan itu. Iya bang, jangan curhat bang, jangan curhat. Ayo lanjutkan bang, lanjutkan narasinya dari tadi itu bang. Baik, saya jelaskan balik. Sekali lagi saya ulangi, inilah secara otentik, cara garis besar. Kalau kamu goncang, ya turunkan saya. Lucu. Enggak, bukan lucu, kamu yang lucu. Kamu kata Pak Bibel, Tuhan itu tidak ada. Gimana nih? Iya, silakan. Oke, jadi gini ya. Inilah perbedaan Islam dengan Kristen. Ternyata yang saya bahas gini loh, kan Nabi Muhammad ngaku menerima firman. Ada firmannya. Cara apa dia menerimanya? Caranya menerima dia bisa otentik seperti yang saya uraikan. Tunggu. Nggak menerima bagaimana caranya? Kan bicara apa yang menerima, bukan cara otentik yang kamu jelaskan. Menerima gimana? Ya gimana caranya? Minum dulu, minum. Tenang kan? Bagaimana Nabi Anda menerima itu? Coba Anda Semakin jelaskan. banyak kau berbicara, semakin banyak kau berbohong, Pipo. Semakin banyak kau berbicara, semakin banyak kau berbohong. Gantian, gimana Vivo ini? Kalau menyerang ngomong, akan saya tampol pakai Bibel semua ini. Jadi gini Vivo, Nabi Muhammad menerima firman, wahyu. Jelas ada 114. Caranya menerima wahyu, tolong jelaskan. Semakin banyak kau berbicara, Pipo, semakin banyak kau berbohong, Pipo. Semakin banyak kau Saya tidak berbicara. pernah menyimpulkan. Ya. Coba. Semakin banyak kau berbicara, semakin banyak kau berbohong, Pipo. Cara dia menerima itu wahyu itu gimana? Ya oke, sudah. Nabi Muhammad menerima wahyu 114 surat. Caranya pakai malaikat sebagaimana kepada Musa, Zakaria, Yesus, terus Yakub. Semuanya kan pakai malaikat. Tadi puluhan data kan saya pakai Bibel. Udah. Nah, bedanya gini. Nah, Yesus juga saya tanya. Yesus, iya tak? Kamu menerima firman, Sus? Iya. Mana datanya? Yohanes 12:50. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepada Yang kamu Tunggu dulu, katanya gantian. Yang kamu jelaskan. Menyerah. Bukan Bibel. Tanpa Bibel Tuhan. Tunggu dulu. Kan Al-Quran jelas. Nabi Muhammad menerima wahyu, jelas suratnya ada. Utuh sampai sekarang. 114 surat. Cara dia pakai malaikat. Jangan Tunggu dulu. Gimana? Katanya mau dialog. Gantian Bang Vivo lah. Gantian lah. Kenapa sih? Gimana Vivo ini? Kalau jantungan ngomong. Kalau sudah jantungan ngomong. Saya gak tega saya. Kan sudah ku jawab. Caranya sudah ku bilang pakai malaikat. An-Najm ayat 3. Begitu juga dalam Bibel. Pakai malaikat. Datanya puluhan tadi saya tampakkan. Kenapa kau pakai malaikat? Sudah ku jawab. Tuhan tidak bisa dilihat. Kalau dalam Al-Quran Al-An'am 103. Vivo ini gimana? Nggak konsekuen. Kamu ini sebenarnya berani nggak dialog sama saya? Hah? Kenapa udah mau gantian? Saya tantang lagi kau. Saya tantang. Jangan berani. Saya tantang kau. Kalau diskusi. Oke, satu-satu ya. Oke, sekarang gini Vivo. Jangan di mute ya. Ya. Jangan di mute. Oke, ini satu-satu. Pertama, Nabi Muhammad menyampaikan wahyu firman Tuhan 114 surat. Surat pertama yang diterima Nabi Muhammad, Iqra. Cara dia menerima, bagaimana cara dia menerima itu? Sekarang, oke pakai malaikat sudah. Nah sekarang ke Yesus. Yesus mengatakan, aku menerima firman. Kamu jawab. Apa kata malaikat dia? Firman pertama kali yang Yesus terima apa bunyinya? Silakan. Apa kata malaikat itu kepada Nabi Anda? Coba. Gimana Vivo ini? Pertanyaan. Jangan ketawa kau dalam penderitaanmu. Apa katanya? Kamu kan nanya. Bagaimana Nabi Muhammad menerima wahyu pakai malaikat? An-Najm ayat 3 sampai 4. Udah lagi ini aja. Surat pertama kali apa bunyinya? Gini aja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah sekarang enggak gini aja barangkali. Aku menerima firman. Nah ini adalah komal. Pertama kali yang Yesus terima apa bunyinya? Begini nih. Gimana ini? Jangan di mute dulu. Karena ini komal, mau selalu kau mute supaya narasimu bisa berlaku barangkali.
Pipo ini takut, Nggak, Pipo. kau, Takut mari kita melawan ke Ustaz Komal Tata. yang netral. Yang Komar netral yang mana? Saya tantang Anda. Vivo, ini giliran saya. Gimana sih kamu ini? Enggak, bolak-balik di mute, bolak-balik di mute, bolak-balik di mute. Loh, karena kamu udah Bukan Komar netral ini. Enggak, beritahukan kepada saya Komar mana yang netral. Biarkan itu mengalir. Ketika kamu ngomong, apakah saya motong-motong? Tidak kan? Nah, kenapa giliran saya kalau dipotong-potong gimana ini? Padahal ini komannya Islam loh. Kok makanya ada miu-miu saya suka Anda kan, jadi saya nggak bisa bicara. Ya sudah ya. Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau Yesus apa pertama kali yang dia terima bunyinya? Silakan. Menerima di mana Anda katakan? Caranya menerima itu apa? Gimana? Nah. Udah mau jawab. Jangan nyanyi kau. Loh. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Yang disampaikan kepadanya, apa pertama kali disampaikan? Iya, apa kata malaikat Jibril, apa kata dia kepada Nabi Anda? Itu gak bisa jawab si Pipo, ya Allah. Oke. Host di bawah, host yang nulis Pipo nggak nyambung, Pipo nggak bisa jawab, tolong diblokir host. Ini menghujat host, silakan bos. Berarti firman pertama kali yang Yesus terima tidak ada ya. Nah sekarang umurnya, kalau Nabi Muhammad umur 40, Yesus pertama kali menerima firman umur berapa dia? Silakan. Nangis. Ayo silakan. Udah di mute ketakutan kalian ini jadi mute jadinya semua. Enggak. Yang saya pertanyakan kepada Anda yang menyimpulkan bagaimana itu ada datang firman apa yang datang kepada Nabi Anda? Coba Anda jelaskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa bahasa Indonesia aja, bahasa Inggris saya enggak, bahasa Arab enggak tahu. Bahasa Indonesia ini apa katanya? Oke, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya, itu. Oke. Ya. Nah, sekarang benar. Pertama yang kali dibaca apa? Enggak, jelaskan dulu. Saya kan otentik, saya jelaskan tadi. Bagaimana mau dijelaskan? Anda ngomong terus. Jangan kemana-mana. Yang pertanyaan yang kamu jelaskan, bagaimana dia membaca, dia baca apa yang dibaca? Coba. Makanya diam dulu supaya teman-teman yang di bawah teredukasi. Giliran lah, sebentar. Iya, bukan pertanyaan yang dia jawab ke kutub utara, kutub selatan, ke Hongkong. Ini mau dijawab. Oke, gini aja biar adil. Diam ya. Bang Jul atau Bang Baal yang nanya, saya dengan kamu yang jawab. Pertanyaan yang sama, tapi saya pakai Quran, kamu pakai Bible. Mantap itu. Boleh. Gimana Bang Vivo? Boleh ya? Pertanyaan pertama kali, apa pertanyaannya? Boleh bertanya ya. Dari teman-teman Kristen ini. Oke, Bang Vivo. Boleh. Saya bertanya ya ke Ustaz Tata maupun ke ini Pendeta Pipo ya. Ke Ustaz Tata. Ustaz Tata firman atau wahyu. Berarti angkat bendera dulu. Dia takut ditanya. Jangan kamu alihkan dulu, kamu konsekuen. Kalau kamu tidak mampu, saya Pipo angkat bendera. Udah angkat bendera. Angkat bendera. Sabar dulu Pipo supaya adil dicoba. Alihkan kepada rekan-rekan yang ada di Komal ini. Sekarang kau angkat bendera dulu. Ustaz Tata tolong ayat apa atau firman Tuhan apa yang disampaikan pertama kepada Nabi Muhammad? Terima kasih kepada Zulkifli yang mengingatkan. Kamu tidak bisa lagi dengan saya. Dia takut baru alihkan kepada rekan-rekan yang lain. Astagfirullahaladzim. Takut sekali dia. Angkat bendera kamu Tata. Oke, kita coba Pipo tahan dulu ya. Tadi host izinkan saya untuk bertanya. Karena kau alihkan kepada orang. Bukan takut. Tidak usah ketakutan. Ini pertanyaan yang sama, tinggal saya perwakilan Islam. Kan? Nah sekarang kenapa kamu takut? Tinggal kita terima saja apa pertanyaannya. Bebas. Jangan kau alihkan kepada orang lain sementara kamu dan nangis Bombay. Berarti kamu takut. Karena gini, tadi kamu nanya saya jawab. Pertanyaan kamu saya kembalikan, kamu pelangap-pelongo. Kamu alihkan kepada rekan Anda karena kamu tidak mampu. Karena kamu ketika kamu pertanyaan saya jawab, terus saya kembalikan, kamu udah mau jawab. Mendingan gini saja, biar adil. Siapa di sini suruh bertanya, bebas nanya apapun. Saya sama Vivo yang jawab. Saya versi Islam, Vivo versi Bible. Gimana?
akan berhadapan head to head. Boleh, Kau boleh. kepada Udah, orang udah. angkat bendera kau dulu. Saya bertanya Angkat ini, bendera kau sudah. dulu. Bentar Bang Vivo, bentar. Udah. Iya, Tahta dulu mengucapkan, Pipo saya tidak bisa lagi, saya angkat bendera. Bilang, Bentar kepada orang lain. Ya, pertanyaan pertama. Bukan, kenapa kamu bertanya yang si Tahta dan lawan saya bicara, kenapa kamu ikut-ikutan? Takut dia, takut. Enggak ikut-ikutan, ini bertanya, nanti Bang Vivo jawab dari Makanya sisi biar Kristen. dah Tahta dulu dengan head to head dengan saya. Kalau nanti sudah itu baru alihkan kepada orang lain. Kamu takut dari tadi, tidak mau jawab. Nanti stroke, diam. Nanti stroke, diam dulu. Nanti stroke nanti ya. Jangan kau mengarang, baru Bang kamu Vivo, kenal Bang people Vivo. sebelum TikTok ada. Bang Vivo, dengar dulu. Saya di sini moderator, saya ngatur room supaya tertib. Jangan sampai room ini kayak debat kusir, nggak ada edukasi untuk yang nonton, Bang Vivo, ya. Bang Vivo satu-satu. Kalau Ustadz Tahta lagi ngomong, diam Bang Vivo. Dari tadi Ustadz Tahta Kau nggak bikin waktunya, bikin waktunya biar pas. Apa lagi bikin? Ya lah makanya denger dulu, saya itu belum selesai ngomong. Jangan Kalau misalnya- dimute. Yang Lah ada makanya nyung-nyung orang berarti selesaikan ada dulu. sebuah ketakutan di dalam komal ini. Ini Orang komal Anda loh. selesaikan dulu Bang Vivo, dengar dulu ya. Dari tadi pada saat Bang Vivo ngomong, Ustadz Tahta tuh diam loh, nggak ada ngomong apa-apa loh. Nah sekarang giliran Mana Bang nggak ada. Vivo. Malah Dewa itu pun ngomong tadi. Zulkifli ngomong. Oke, lanjut aja, Pipo, lanjut dijawab pertanyaan Ustaz Tahta. Firman apa yang pertama diterima oleh Yesus dari Bapaknya? Usia berapa dan di mana? Jawab. Jangan kau ngomong. Enggak, Tahta, arahkan kepada dia, angkat bendera kau Tahta, arahkan kepada Bali ini biar saya hadapi dia. Udah mulai ngomong lagi tuh Pipo anjing tuh. Udah mulai kan ngomongnya kan udah memang itulah karakter Tuhanmu. Katamu kalimatmu nggak bagus. Udah saya akan turun karena kalimatnya kabur. manusia yang Bukan tidak Islam. Bang bermoral. Vivo yang tadi tuh, yang tadi bukan anggota tim kami ya Bang Vivo ya. Udah kabur dia. Lanjut. Pipo kabur. Oke, dijawab pertanyaan Kabur ya? Ustaz Tahta. Dijawab pertanyaan Ustaz Tahta, silakan. Ngomongnya itu kalau kita mau diskusi, saya tidak pernah keluar kata-kata seperti itu. Dijawab pertanyaan Ustaz Tahta. Jawab, cepat, jangan kabur. Tapi kalau tidak bisa lagi argumen lalu kata-kata itulah yang datang kata-kata. Dijawab pertanyaan Ustaz Tahta, jangan kabur. Dari tadi Tahta udah diam aja dia, nggak bisa lagi. Dijawab. Menangis itu, menangis. Dijawab. Firman apa yang diterima Yesus dari Bapaknya yang pertama, di usia berapa dan di mana? Ngomongnya. Jawab. Coba jelaskan tadi Tahta. Macet. Bagaimana itu menerima itu di Agak bisa jawab. Ya, oke teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan. Bicara, Tahta dulu yang bicara. Ya oke, sebentar saya izin bicara host ya. Ya teman-teman di bawah yang ada 8.000 ini yang menonton, kita bisa lihat bahwa Pendeta Pipo mewakili Kristen tidak bisa menjawab dari pertanyaan Ustaz Tahta. Pendeta Pipo ya ini dari perwakilan Kristen Protestan ya tidak bisa menjawab. Padahal mudah pertanyaannya. Firman Tuhan yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya adalah apa dan di mana, usia berapa. Jadi hari ini Kristen yang diwakili oleh Pendeta Pipo bisa tumbang nggak bisa jawab. Dari tadi udah diam nggak 1000 bahasa nggak bisa lagi dia ngomong. Oke, silakan Ustaz. Gini Pipo, Diam Bang Pipo, diam Bang Pipo. Ini Ustadz mau Bang Pipo, saya ke bendera arahkan kepada siapa di komal ini biar saya hadapi. Oke, saya jawab ya. Jadi bagaimana caranya Nabi Muhammad menerima wahyu dan apa yang diterima? Pertama, Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu umur 40. Tempatnya di Gua Hira. Terus ayat yang pertama kali dia terima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Terus nanti 5 ayat itu
Nah sekarang kan Yesus ngaku menerima firman. Yang dibaca apa? Yang dibaca apa? Yang dibaca Takut kalau dibilang Yesus dia takut langsung potong. Setiap dibilang Yesus dia takut. Ya teman-teman begitulah. Ini bukan diskusi tapi dia memang takut ditanya Bibelnya. Jijik lihat baca Bibelnya. Ketika dibahas tentang Yesus dia takut karena memang dia tidak bisa jawab. Bahkan ayatnya dan semua paparkan kepada Anda cara penulisannya, bagaimana mereka menuliskan, bagaimana. Ya coba dijawab pertanyaan Ustaz Tata, dijawab pertanyaan Ustaz Tata, firman Tuhan yang diterima oleh Yesus apa? Yang pertama, di mana, usia berapa? Jawab Pipo. Jawab cepat. Aduh di bawah sudah ngamuk itu loh. Ayo nanti di report loh. Nah, biar gampang untuk melanjutkan setelahnya. Ayo jawab dulu itu. Macet ya. Kristen gagal total menjawab pertanyaan. Baru satu pertanyaan loh. Pertanyaan Vivo ini, pertanyaan dia ke saya kembalikan padahal. Saya tidak nanya lagi. Apa yang dia tanya saya kembalikan. Saya jawab pakai Quran dulu, lalu saya kembalikan ke dia. Macet benar. Dia takut loh. Iya. Yang dibaca itu apa? Jelaskan dulu yang dibaca. Dia ulang lagi. Kasihan Pipo ya Allah. Host yang di bawah tentang Bibel saya. Yang di bawah yang nulis Pipo botol yang di bawah yang nulis Pipo botol tolong diblokir lah. Jangan gitulah. Jangan bilang Pipo botol. Saya mau lanjut diskusi nggak ini Bang Vivo ini? Saya kalau dialog tidak mau saya capek-capek bertanya. Langsung bertanya, nanti tak kembalikan ke dia. Pelengah-pelongo apa sih Kristen itu? Pasti itu. Kamu yang pelongo-pelongo nggak bisa kamu jelaskan. Ustaz Tata bilang pelongo, aku ketawa. Allahu Akbar. Coba kamu jelaskan yang dibaca itu apa? Yang dibaca apa? Apapun kesimpulanmu terserah, saya tidak membantai itu. Bukan, iya kamu jawab dulu, nanti disambung lagi diskusinya begitu. Iya, gantian. Dari tadi kan udah bertanya di berapa kali itu baru. Tidak ada pertanyaan, baru satu pertanyaan. Jawab dulu Pipo supaya diskusinya berlanjut. Jadi firman yang diterima oleh Yesus dari Bapaknya, firman apa yang pertama? Silahkan. Macet. Bendera biar saya ada, Macet dia. Apa sih Bang Vivo mau diskusi nggak sih? Si Bali ini Bang angkat bendera. Host, disapa Bang Jimmy dulu host, mungkin ini ada dari Kristen bisa membantu gitu, bisa menjawab karena Pipo nggak bisa jawab. Monitor Bang Jimmy. Silahkan. Nggak pagi. Ya pagi Bang Jimmy. Ya pagi Bang Jimmy. Mana Tata? Diam dulu lah. Kepada rekan Anda tetap Anda. Udah mencret. Bang Jimmy, silakan ya, Bang. Dilanjutkan, Bang Jimmy. Apa tuh Bang? Udah biar dah repot, biar dah ribet. Kalau mau dialog silakan tentukan temanya yang dikuasai apa. Bang Jimmy mau berdiskusi nggak? Mau menanggapi tema atau bertanya? Boleh. Ya sebelum Bang Jimmy masuk, izin sebentar Bang Jimmy. Teman-teman, 859 mata memandang, minta tolong di tap-tap layarnya kencengin teman-teman. Ada love orange itu gunanya untuk meningkatkan algoritma room kita. Tolong ya, cuman 1 koin nilainya supaya nggak gampang rungkat. Terus di follow-follow, di share-share, terus di posting ulang teman-teman supaya dakwah kita bisa dilihat ya. Ya lanjut Ustadz. Ya silakan. Jadi Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus siapa? Biar tahu kita Tuhan yang asli dan yang palsu yang mana. Tuhannya Kristen siapa sesuai Bible? Silakan. Saya Bang. Ya silakan. Ya betul. Saya di denom di belajar Bang. Kalau udah paham Bible bertanya aja. Kalau udah bisa menjelaskan. Gimana Bang?
Ya silakan tunjukkan siapa Tuhannya Kristen sesuai data yang diajarkan Yesus. Kalau yang saya belajar ya Bapa Allah Yahweh, Bang. Terus Yesus sendiri siapa Yesus itu? Utusan. Bukan Tuhan ya? Bukan, dua pribadi yang terpisah. Ini kalau ada Vivo lucu ini. Oh, saksi Yehova kayaknya ini ya Bang ya. Saksi Yehova. Iya betul Bang. Saksi Ya, Yehova ya. Iya lagi belajar Bang ya. Boleh. Siapa tahu bisa dijelaskan dari sama Ustadz Tata dalam pandangan Islam bahwa Bapa itu siapa dan Yesus kedudukan itu apa? Silakan Ustadz Tata. Ya kalau dalam Islam ya sama ya. Yesus ini utusan untuk seribil. Kalau dalam Al-Quran Ali Imran 49. Kalau dalam Bible Matius 15:24. Dia seorang nabi. Iya betul Bang. Kalau dalam Al-Quran Maryam 30. Kalau dalam Bible Markus 6 ayat 4. Ya, Dan betul. dia penyampai firman ya Al-Maidah 46. Terus Yohanes 17 ayat 8. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah satu-satunya. Al-Jufruf 64, Markus 12:29. Jadi antara Quran dengan Bible tentang Yesus sama. Dia itu utusan untuk seriwil, seorang nabi, penyampai firman, dan dia mempertuhankan Tuhan itu Allah yang Esa. Ya udah gitu. Cuma ini kalau ada Vivo, Bang Abang ini disemprot ini. Coba Vivo naikkan lagi, coba Vivo. Ada lagi, coba naikkan. Bahkan dibilang ya biasa, bahkan kalau yang paham doktrin Nah gimana ini Vivo? Menurut saya Abang Jimmy ini lebih berdata. Bentar dulu. Anda mengaku dulu saya tidak mampu Pak Vivo, saya Kak Bendera bilang. Ngaku kau. Mengaku. Perlu Vivo, kamu tuh kayak enggak, kalau dulu pun sebelum ke TikTok, saya memang sudah mengaku. Debat itu jangan seperti anak kecil yang menilai penonton. Walaupun saya ngaku, iya Vivo saya kalah. Penonton itu bukan bodoh. Mereka pinter. Jadi percuma saya mengakui, tidak ada gunanya. Misal saya ngomong, iya Vivo kamu menang saya kalah, kamu bahagia kan? Tapi bagi saya ada untungnya kayak gitu itu. Kayak anak kecil. Karena yang menilai yang menilai bukan saya, bukan. Yang menyimak yang menilai. Iya. Ya kenapa kau stop saya dia lalu dikit? Ya udah. Nah sekarang gini Vivo. Ini kalau Bang Jim ini lebih masuk akal. Yesus ini utusan. Itu Kristen juga dia. Enggak, mengaku dulu biar siapa pun saya hadapi. Mau Kristen pun saya blender. Jangankan kamu. Vivo kan kau tahu siapa. Ya udah kalau kamu mau meneruskan coba jawab dulu pertanyaan kami. Coba jalan. Coba. Karena awalnya Anda dengan saya dulu dari awal tadi. Kalau kamu ya Pak Vivo maaf. Kamu jawab ya. Maaf ya, Oke. Maaf ya Tata. Kalau kamu tidak mampu lagi angkat bendera, riba pun angkat bendera. Sekarang lanjutkan. Oke. Firman yang Nabi Muhammad terima Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq. Kalau pertama kali yang Yesus terima apa bunyinya? Jangan paksakan nanti Anda nangis. Dari tadi ada udah diam loh, saya hargai. Saya hargai ada tadi dari tadi. Ya jawab. Akhirnya saya tadi dikik tadi awal dia kan tadi udah gentar, udah goyang. Ya? Ya silakan dijawab dulu. Oke, makanya Vivo barangkali satu-satunya yang Anda hadapi paling sulit mungkin barangkali. Saya yakin itu. Karena dulu pun kita udah pernah jumpa, kamu nangis Bombay, kena blender. Bahkan kalimat blender. Saya tidak suka curhat. Bagi saya kamu tuh hiburan Vivo. Jangan pede, saya ini ditakutin. Bagi saya kamu hiburan, tidak ngerti apa-apa. Ya ini saya jujur ini. Dari dulu saya kenal Vivo. Bagi saya apa ya, kayak lucu-lucuan doang. Karena bagi saya orang yang debat itu seru kalau dia menguasai Bible. Kalau Bang Vivo dari dulu tuh buat mainan aja apa ya, kayak hiburan doang gitu deh. Ya, kita lanjutkan. Dijawab. Gimana? Enggak, kita lanjutkan enggak? Ya, firman yang Yesus pertama kali terima apa? Nanti itu belum tuntas yang saya tanya kepada Anda. Kamu belum tuntas. Satu-satu kita bahas. Iya, kan saya jawab tadi tentang Bible yang saya uraikan bahkan ayatnya. Berapa kata kalimat, berapa penulis. Maksudnya satu-satu gini, Vivo.
Bang Vivo kan nanya ke saya, Tata bagaimana caranya Nabi Muhammad menerima firman? Saya jawab, semua ajaran samawi pakai malaikat. An-Najm ayat 3 sampai 4. Bukan samawi, yang Nabi Muhammad terima surat Al-Alaq. Sudah dijawab kan? Nah sekarang Yesus bagaimana caranya menerima? Dan firman pertama kali diterima apa bunyinya? Jangan dimiut-miut, ini dinaikkan Anda begitu. Mana ini nggak konsekuen? Ya, ini kok malah Anda loh. Dijawab. Ya coba dulu uraikan dulu, bagaimana dia menerima wahyu itu? Dari siapa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Iya, tadi kan udah katakan tadi. Apa katanya? Kayak gini mau dialog ini. Tidak mampu. Bodrex. Aduh, Bang Jimmy, lanjut aja Bang Jimmy. Gak mampu saya. Tambah turun IQ saya. Apa ya Bang tuan? Jimmy. Mau lanjut? Silakan Bang Jimmy. Bila izin Ustadz ada tamu. Bang Seven ini Islam ya? Bang Seven. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Boleh. Saya mau ke Bang Jimmy dulu. Biasanya kalau saksi Yehova ini kan yang lebih kita tegaskan ini, yang lebih kita tanyakan ini lebih ke Kristennya. Maksudnya Kristen ini. Saya mau wudhu dulu. Oh iya, boleh. Baik. Yang lebih kita Kalau saya tegaskan ini bisa jawab. Iya, sebentar, Bang. Kalau bisa Bang jawab Jimmy. ya, Bang. Ya, boleh. Ya, kalau bisa Karena jawab ya, Bang. saksi Yehova ini kan menganggap bahwa Yesus ini kan utusan ya, dan menganggap bahwa Tuhan yang satu itu adalah Allah Bapa ya. Nah, Ya, jadi bernama Yahweh. kita diskusinya Bang Jimmy lebih ke konteks dari segi kitab dengan agama. Apakah kitab yang diklaim sebagai Bible itu apakah memang sejatinya adalah firman Tuhan atau adalah karangan dari tulisan-tulisan Markus, Lukas, Yohanes dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu yang kita mau tekankan, karena kalau kita berbicara tentang Yesus itu Tuhan ataupun utusan, saya rasa Bang Jimmy sudah paham apa kedudukan Yesus. Nah, itu yang ingin kita mau tegaskan lebih ke situnya. Nah, silakan Bang Jimmy. Ya, kalau awalnya faktanya itu kan tulisan dulu belum berbentuk buku gitu atau kitab gitu. Ditulis oleh para murid-muridnya kan gitu. Nah, ketika Yesus sudah bangkit baru diserahkan ke Petrus. Nah, Petrus kumpulkan semua tulisan-tulisan tadi sehingga jadi buku, itu jadi di Katolitos gitu. Katolitos itu universal untuk semua gitu. Tapi ternyata kan ada konspirasi gitu di Roma, ada konsili Katolik gitu. Sebenarnya Katolikus itu untuk universal gitu. Itu awalnya. Tapi kemudian kan ada terjemahan-terjemahan gitu, Bang. Ya, itu yang saya contohnya tahu kan kayak gini Bang. Contohnya kan kalau Al-Quran kan contohnya gini. Kenapa itu Al-Quran divalidasi langsung oleh Tuhan dan diklaim memang itu adalah firman Tuhan? Contohnya begini. Ya, anggaplah ya, dan ini data ya Bang ya. Contoh di dalam Quran surat Al-Hijr ya, Allah mengatakan kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya atau menjaganya, ya kan. Nah, kira-kira seperti data atau dalil yang ada di dalam Al-Quran ada nggak, sama nggak seperti yang ada di Bible itu sendiri, yang memang notabene-nya ini diklaim bahwa divalidasi langsung oleh Tuhan gitu. Silakan Bang Jimmy, itu yang kita mau tekankan ya. Silakan Bang Dewa monitor. Kalau itu agak susah ya, siapa yang mengklaim-klaim itu ya Bang? Nah, validasinya maksud Pasti saya. jelas beda kan. Nah, validasinya ini yang gimana? Belum Bang saya Baal, kaji juga silakan, gitu Bang Bang Baal. validasinya. Ya, baik. Silakan Bang Baal. Cuman kalau
kalau kembali, cuman saya gini aja dia bang. Kalau saya kan berpikir nalarnya, coba kita kembali ke akar gitu, ke awal itu pun ada kita tarik dari zaman Nuh, ya kan? Nah dari situ aja coba kita berpikir, bernalar, berakal sehat. Zaman Nuh itu kan kalau di Al-Quran hanya 80 orang yang selamat di dunia ini, benar nggak sih? Nah kalau di Alkitab kan 8 orang yang selamat, Nuh beserta istri dan 3 anaknya Sem dan Hafet, ya kan? Nah dari situ dulu akar kita induk semangnya kan di situ. Ya. Hanya itu manusia yang selamat di dunia ini. Nah, Saksi Yehova ini mengklaim 66 kitab juga. Ya sebentar lu bang, biar saya teruskan. Ya, boleh, Jadi kan boleh, silakan. Terlepas dari 80 yang selamat di Al-Quran atau terlepas dari 8 yang selamat di Al-Quran, menyembah Allah Bapa Yahweh atau di Alkitab pasti Allah SWT ya kan, atau mungkin seperti itu kan. Apakah Nuh ketika berdoa atau menyembah, kan itu belum ada kitab. Dia menyebutkan Allah apa gitu. Yang pasti Allah itu yang benar kan, sampai terus ke bawah ini, sampai ke detik ini. Allah yang Nuh tadi, kan begitu. Ya. Sang sumber tadi kan begitu. Itu dulu ke bawah-bawah. Ya baik. Saksi Yehova ini kan semua. Sampai kalau di Al-Quran Nabi Isa atau di Yesus kan gitu. Oke. Ya kalau Jadi masalah nggak mungkin berubah Allahnya Nuh itu nggak mungkin berubah gitu. Yang disembahan itu nggak mungkin berubah sampai ke sini. Nah itu dia. Ya paham saya itu. Itulah akarnya gitu. Ya paham saya bang. Tapi bukan izin aku ini minta penjelasan sedikit. Ini saksi Yehova ya host ya? Iya saksi Yehova ini. Oke sedikit ya host. Yang sangat mendasar saksi Yehova dengan Kristen-Kristen lain adalah tentang konsep ketuhanan ya, bahwa Yesus bukan Tuhan gitu kan, dan Tuhannya itu yang diimani oleh saksi Yehova adalah siapa tuh Yehova ya? Yehova ya kalau nggak salah ya, Tuhannya itu ya. Nah, kalau nggak salah, tolong atau Yahweh lah ya, atau Yahweh apapun lah namanya tidak masalah. Sekarang pertanyaan saya bukan pertanyaan ini, saya minta penjelasan dari sisi ketuhanan. Oke, itu berbeda ya dalam mengimani Yesus posisinya sebagai apa, Yahweh sebagai apa. Nah, persamaannya apa bang? Persamaannya aja dulu saya, karena kita bicara harus tahu nih, oh ternyata mereka punya kesamaan di dalam hal apa. Mungkin tentang penyaliban, masih percaya tentang penyaliban, atau masih percaya apapun lah, silakan persamaannya yang mendasar dulu, silakan. Silakan Bang Jimmy dengan Bang Bal ya. Saya izin sholat dulu, sholat subuh dulu. Oh iya bang, udah jamnya ya bang. Kalau persamaannya gimana saya bilang ya bang? Yang jelas dua pribadi yang terpisah gitu. Ya oke, itu udah oke, ketuhanan udah clear. Sementara kita tahu bahwa Yesus pun diciptakan gitu. Yesus kan diciptakan juga. Ya itu tuh udah clear, berarti itu memang ada perbedaan di situ. Yang sama dalam keimanan, dalam memahami di Bible ini kan Biblenya yang sama ya kan ya. Walaupun nanti ada terjemahan yang berbeda. Oke, saya tidak masuk ke sana. Nah, dari pemahaman di Bible ini kan Bible sama nih, perjanjian baru nih. Apa yang sama di situ dalam keimanan ini? Dalam memahami Bible ini apa yang sama kira? Ya yang jelas menggenapi hukum Taurat, the Ten Commandments gitu. Karena jadi tentang nubuatan masih pun orang di dunia ini putus-putus bang Jimmy, sinyalnya nggak ada suara. Iya putus-putus ya, sinyal kali. Iya putus. Iya sinyal kali bang. Oke, tentang nubuatan masih sama gitu kan ya. Oke, tentang penyaliban masih sama bang, penyaliban, percaya ada penyaliban terhadap Yesus gitu. Ya kalau kita nggak percaya bang, karena salib itu kan hanya doktrinnya Romawi. Jadi tidak percaya Yesus disalib gitu ya? Tradisinya di tiang gantung gitu. Iya, artinya Yesus tidak Yesus tidak digantung atau tidak disalib gitu ya, maksudnya kan? Iya, pokoknya tidak kayu yang silang itu kan doktrinnya Romawi.
memang tradisi. Oh, berarti Anda secara doktrin dari saksi Yehova bahwa Yesus ini memang pernah dieksekusi oleh Romawi, tapi dalam bentuk medianya yang berbeda, gitu kan? Medianya kalau mereka adalah salib, cross, tetapi kalau Anda bilang digantung kan gitu aja. Tapi tiang satu gitu. Oke, itu. Gitu. Jadi masih percaya itu proses seperti itu ya. Terus selain itu apa lagi, Bang? Yang kesamaannya, Bang? Ya dia menggenapi hukum Taurat, the Ten Commandment, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sanggup menjalankan itu, hanya Yeshua Mashiach. Makanya dia menggenapi itu gitu. Artinya Anda masih percaya hukum Taurat? Oh ya, jelas dong, Bang. Oke, jadi Anda masih melakukan hukum Taurat seperti Yesus melakukan hukum Taurat, betul ya? Ya, 10 perintah itu. Hukum Taurat ini kan terdiri 613 mispot itu kan, dari selain 10 kan ada 613 mispot gitu kan. Nah, kalau di kita masalah 300 itu nggak percaya ya. Yang poinnya 10 tadi, Bang, yang ditulis Allah Bapa langsung dalam batu, itu poin terpentingnya. The Ten Commandment itu kan langsung ditulis Allah Bapa itu sendiri langsung. Berarti tidak semua hukum Taurat Anda ini ya, cuman 10 perintah Tuhan aja kan? Iya, itu memang cuman itu yang ditulis Allah itu. Kalau yang lain-lain ya saya tidak tahu. Gitu ya. Kan hukum Taurat ini disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat. Hukum Taurat itu kan. Nah, hukum Taurat ini kan dari 10 perintah Musa kan? Iya, melalui malaikat kan? Melalui malaikat, Bang. Ada ayatnya. Ada ayatnya. Di Al-Quran melalui malaikat ya? Iya, ada ayatnya itu melalui malaikat. Cuman teman-teman Musa ya. Iya, berikan kepada Musa, Tuhan memberikan langsung kepada Musa, artinya itu tetap dia melalui malaikat. Nanti kan ada gitu. di api yang ini kan menyala cana kan, Musa suruh datang, itu malaikat kan di situ. Makanya ada ayatnya bahwa Taurat itu disampaikan oleh malaikat seperti itu. Cuman teman Kristen kan kurang membaca literasi gitu. Dikira Tuhan langsung gitu menjelma di dalam api gitu kan, tidak seperti itu malaikat gitu kan. Nah, makanya Musa melihat api itu kan dia pikir dia melihat Allah, makanya dia buta selama 40 hari. Betul, di situ ada malaikat. Karena memang nggak bisa dilihat Allah tuh, terlalu sucinya dia nggak bisa dilihat. Siapapun nggak bisa lihat. Oke, Bang, kalau Abang masih percaya penebusan dosa, karena ada penyaliban itu kan untuk penebusan dosa nih, katanya seperti itu. Pengampunan dosa, Bang. Ya, untuk pengampunan dosa, masih percaya seperti itu. Ya, pengampunan dosa. Oh, dosa siapa itu? Ya, seluruh umat manusia, Bang. Seperti saya detik ini juga kan masih melakukan dosa, melakukan kesalahan. Begitu juga mungkin Abang pasti dalam detik ini juga pasti melakukan. Betul. Kita melakukan kesalahan dosa, kita berdoa, meminta maaf, meminta kesalahan, mengakui kesalahan. Nanti besok kita melakukan seperti itu terus. Gitu. Ya, oke. Tentang penyaliban itu, mengampuni dosa yang sudah lalu atau yang akan datang? Ya, dosa yang sampai detik ini pun tetap kita lakukan, Bang. Ya, berarti yang lalu maupun yang akan datang gitu ya? Tetap, kan sampai detik ini kita melakukan dosa nih. Iya, berarti yang lalu dan yang akan datang termasuk kita ini katanya yang sekarang ini kan maksudnya? Oke, jadi buat apa kalau Yesus disalib kalau kita masih melakukan dosa? Kalau itu buat apa Yesus mati ya? Berarti ini yang gimana ya saya menerangkan ya, Pak? Sebenarnya ini memang udah nubuat, memang udah harus terjadi gitu, Bang. Dari dampak dari penggenapan hukum Taurat tadi gitu, Bang. Di mana di hukum Taurat bahwa ada pengampunan dosa dengan melalui manusia disalib? Artinya begini, Bang. Sebelum digenapi hukum Taurat tadi kan manusia di dunia ini memang nggak bisa menjalankan itu, Bang. 10 perintah itu nggak ada yang sanggup, Bang. Makanya Yeshua Mashiach lah diutus Allah Bapa itu untuk menggenapi. Jadi maksud tujuan Allah Bapa Yehova itu kita diampuni gitu, Bang, karena nggak ada yang bisa, Bang, menjalankan itu, nggak ada yang sanggup.
Oke, Anda mengatakan tidak ada yang sanggup melakukan hukum Taurat, ya kan begitu. Lalu buat apa Tuhan menurunkan hukum Taurat kalau memang tidak sanggup? Jadi Tuhan ini hanya main-main aja gitu maksudnya? Ya bukan maksudnya main-main, artinya kan ya sama kayak kita kembali ke Nuh gitu Bang. Nuh, di zamannya Nuh, artinya kan manusia bejat semua. Ya kan, akhirnya Allah itu mendatangkan air bah. Tapi sebelum mendatangkan air bah kan, membuat kapal itu kan Nuh beserta keluarganya itu mengabarkan kabar gembira bahwasanya ikutlah ke kapal ini. Kalau kalian ikut, kalian akan selamat, akan datang air bah. Tapi tidak ada yang percaya. Ya, kita kembali ke tentang hukum Taurat. Tuhan kan Taurat tadi. Kita kembali kepada hukum Taurat, kitab-kitab para nabi dan lain-lain ya sebelum ini, sebelum perjanjian baru. Nah, jadi kan semua ini ada firman Tuhan yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian Anda mengklaim bahwa semua ini tidak akan bisa melakukan semua hukum Taurat ini. Nah, maka datanglah Yesus kan untuk menggenapinya, kan kurang lebih seperti itu. Nah, berarti Tuhan selama ini tidak paham tentang kondisi kemampuan manusia bahwa dia tidak akan mampu melakukan hukum Taurat. Jadi main-main aja Tuhan ini. Begitu. Enggak main-main, enggak begitu Bang apanya. Persepsinya enggak mungkin Allah itu main-main Bang. Lalu buat apa dia buat hukum Taurat, hukum Taurat, tapi dia tahu bahwa Tuhan tahu kan pasti Tuhan ini maha tahu kan tentang kemampuan orang, kemampuan makhluknya, dia mampu atau tidak melakukan. Lalu buat apa dia berikan hukum sesuatu yang memang tidak mampu? Sedangkan kita sebagai manusia, kita tahu kita punya anak nih. Kita berikan beban, tolong bawa ini. Padahal beban itu bagi anak itu tidak mampu. Taruhlah anak usia 10 tahun. Saya suruh angkat dia beban yang 100 kilo. Kita kan paham sebagai orang tua. Kita sebagai manusia biasa, orang tua punya intelektual yang kita paham bahwa anak ini tidak akan mampu. Dan tidak mungkin aku suruh seperti itu. Nah, Tuhan memberikan suatu perintah, larangan dan apapun yang pasti dia tahu. Oh, ini manusia tidak akan mampu. Kenapa punya pemikiran begitu seakan-akan manusia Tuhan ini tidak mampu gitu, tidak memahami tentang kemampuan hambanya atau Tuhannya, manusianya itu. Itu kan luar biasa, itu kan tidak benar. Kalau menurut saya sih tidak benar. Jadi Tuhan akan memberikan suatu ujian, suatu perintah, larangan ini sesuai dengan kemampuan. Makanya pada zaman Musa, Abraham dia belum memberikan syariat-syariat. Nanti pada zaman lain ke Ishak belum. Nah, syariat atau tuntunan ini terjadi pada zaman Musa. Karena Tuhan tahu di zaman Musa mampu. Dan mampu, tapi apakah dia akan melakukan atau tidak tentang peraturan hukum Tuhan ini, itu diserahkan kepada manusia. Contohnya, okelah sekarang Anda meyakini Yesus sebagai penggenapan. Yesus mengampuni dosa. Yesus mengajarkan ajaran-ajaran yang menurut Anda diklaim ajaran kasih lah, ajaran apa. Apakah manusia mampu? Ternyata masih ada. Mampu sebenarnya kan. Melakukan ajaran kasih dan lain-lain. Tetapi buktinya. Kita serahkan ke manusia sendiri. Banyak kan teman-teman Kristen yang melakukan hal-hal yang di luar ajaran. Ya kan seperti itu. Sama. Padahal menurut Anda bahwa tidak akan mampu hukum Taurat. Oke, diganti dengan hukum Yesus. Ya kan. Dengan hukum Yesus pun orang tidak melakukan. Jadi bukan masalah mampu atau hukum itu mampu atau tidak mampu. Ini tergantung manusianya. Free will manusia itu mau melakukan atau tidak perintah Tuhan. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita mengatakan Tuhan memberikan sesuatu hukum kepada manusia, tapi manusia ini tidak mampu, tidak ada yang bisa. Sebenarnya bukan itu. Bukan masalah hukumnya itu yang tidak mampu. Tetapi apakah manusia itu mau melakukan hukum itu atau tidak? Free will-nya mau nggak digunakan seperti itu? Seperti itu aja gampang, Bang. Tentang Nuh tadi. Ternyata Anda mengatakan ada 8 orang yang mampu. Dari sekian ratusan, 1 jutaan seumpamanya. Ada 8 orang yang mampu. Sehingga dia diselamatkan. Kan gampang aja seperti itu. Silakan. Iya, macet-macet sinyalnya. Bang Jimmy, putus-putus. Jadi gitu ya. Demikian juga dalam syariat Islam. Tuhan sudah mengukur kemampuan manusia ini ya.
bahwa manusia harus sholat apa. Tetapi apakah ada yang tidak sholat? Ada di Islam juga. Apakah dia mengatakan bahwa tidak sholat karena tidak mampu? Bukan, karena dia malas memang tidak mau melakukan itu. Pada bulan puasa ada umat Islam yang tidak berpuasa banyak. Apakah karena dia itu tidak mampu? Mampu, tetapi mereka tidak melakukan. Jadi ketika Tuhan menyampaikan tentang hukum-hukum Taurat, hukum-hukum para nabi, karena mampu mereka melakukan. Cuman karena memang dikatakan oleh Yesus mereka adalah ular beludak, seperti itu, kan kita paham. Makanya Yesus mengajarkan tentang hukum Musa. Yesus ini pelaku hukum Musa. Tunduk dan patuh kepada hukum Musa. Makanya dia melakukan, Yesus memberikan contoh lagi kepada murid-muridnya. Lakukanlah seperintah-perintah Tuhan dan lain-lain. Nah, di sana apakah di 10 perintah Tuhan ini, 10 perintah Tuhan ini ada tentang puasa? Tidak ada. Apakah ada di sana ada tentang cara ruku? Tidak. Itu akan ketemu di 630 misbot, 13 misbot itu. Jadi hukum Musa ini bukan hanya 10 perintah Tuhan, tapi mencakup yang lain-lainnya, yaitu syariat-syariat lainnya, 613 misbot itu. Makanya Yesus melakukan itu. Nah gitu teman, lanjut Bang Jimmy. Ya tidak setuju ya, benar ya Bang Asmar. Masa Tuhan memberikan sesuatu yang di luar kemampuan? Masa Tuhan kalah sama saya? Saya pun kalau memerintahkan anak saya untuk melakukan sesuatu, saya ukur dengan kemampuan anak itu. Ya kan? Dek, tolong angkat ini. Padahal bebannya itu 100 kilo. Nah, sementara anak saya baru usia 10 tahun. Tidak mungkin saya perintahkan anak saya untuk mengangkat beban yang 100 kilo. Nanti bagaimana? Dianggap kita ini melakukan KDRT kepada anak. Ya kan? Nanti kita bisa dihakimi oleh hukum kan, bahwa orang tua yang tidak bijak di sana, sehingga anak itu nanti cacat lah, punggungnya patah apa. Tidak mungkin Tuhan seperti itu ya. Sedangkan Tuhan punya sifat yang maha kasih, maha sayang itu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangankan menyalahkan Tuhan. Di sini ada kesan mau menyalahkan Tuhan, wah tidak akan mampu gitu. Sebenarnya mampu ya, mampu dan memang mampu. Pada saat itu banyak yang terbukti banyak pengikut Musa gitu kan, banyak pengikut Musa gitu kan, dan tidak dipungkiri juga ada yang pembangkang Musa. Nah, pembangkang Musa itulah yang tidak mau tunduk kepada hukum Taurat. Ternyata terbukti banyak yang melakukan. Kalau dikatakan sampai sekarang orang Yahudi apa melakukan itu, ya kan? Sampai ini yang mengklaim dirinya adalah pengikut Musa, dia melakukan gitu loh. Cuman muncul Kristen karena ada sifat malas, tidak mau melakukan hak puasa, tidak mau melakukan tentang bagaimana ibadah hari Sabat gitu kan. Dia bersujud, ruku seperti yang dilakukan Yesus, tidak mau melakukan itu, maka dia bisa berstatement bahwa Taurat Musa tidak berlaku. Ah, itu yang ngerinya itu. Ustaz Miftah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku sholat dulu Ustaz Miftah ya, lanjut Ustaz Miftah gantian. Siap Ustaz. Siap Bang Bas. Bang Iwan, monitor Bang Iwan. Bang Iwan, Ustaz kemana? Mana Ustaz Miftah? Oh ada di atas. Bang Iwan, monitor Ayo terima lagi. Ya Bang Mansur, monitor. Bang Mansur. Monitor Bang Mansur. Nggak ada lagi. Ya ada ini Bang Snet. Izin turunkan ya Bang Mansur ya. Mungkin Bang Mansur ketiduran di bawah itu. Ya Bang Snack. Bang Snack. Monitor. Ini Bang Bahar Islam Kristen. Saya Kristen Pak, silakan dilanjut. Nah iya. Ustaz Tata lagi ini, lagi sholat Ustaz Tata. Ustaz Tata monitor. Sholat. Ustaz Tata. Ayo Ustaz. Maju Ustaz. Ustaz Tata monitor. Ustaz Tata nggak monitor lagi sholat.
Lanjut Ustaz. Ya gimana Bang Gimana? Bahar? Ada yang Gimana caranya? gimana Bang Bahar? Bang Miftah nggak sholat nih bang. Ini belum waktunya. Islam itu keren ya. Jadi berputar terus sehingga apa? Ada waktu sholat itu nggak berhenti, berputar terus. Jam sekarang di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, terus berputar di seluruh dunia, tidak pernah berhenti mengumandangkan azan, gitu Bang. Sebenarnya saya mau bertanya tadi sama Bang Baalnya, tapi ya mungkin lagi sholat. Iya. Gitu. Jadi gini Bang Miftah. Iya. Oh Bang Miftah di Jawa Timur ya? Di Jakarta. Nggak ikut demo sebentar Bang? Kenapa? Demo Nggak apa? ikut demo sebentar. Demo apa anak bangku? Kayaknya saya dengar kabar demo di gedung DPR mungkin ya. Ya, di sini tidak membahas demo abangku. Di sini membahas Yesus Tuhan palsu, Bang. Enggak, Tanda tanya. Sekedar nanya aja Bang. Assalamualaikum. Iya Bang, saya juga menarik ini sebenarnya tema. Soalnya cukup yang di demo itu orang Romawi, yang dimana mereka itu menggeruduk Tuhan. Jadi sepertinya yang di demo itu harusnya tentara Romawi ya. Silakan abang. Ada yang mau di Izin Ustadz Miftah, Ustadz Miftah itu siapa yang aceri? Oh, Cariak itu Abah. Itu Abah Thomas Kaget. Abah Thomas. Abah Thomas. Thomas. Itu Abah Kaget. Thomas ya. Oh. Thomas Kaget itu. Oh iya. Ya naikin aja, kalau minta naik beliau naikin saja. Iya, Bang Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Iya Bang, jadi menarik ini temanya Yesus Tuhan palsu. Iya betul, sangat bagi kami umat Kristen ya nggak mungkin lah Bang. Nah ini makanya saya mau minta penjelasan Bang, dasarnya apa? Menurut Abang mungkin Yesus Tuhan palsu gitu Bang. Betul. Ya, kenapa dikatakan Yesus Tuhan palsu? Pertama, Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, tetapi dipaksa menjadi Tuhan semenjak adanya konsili di Nikeia, sehingga berlanjut sampai penjajahan dan sampai kepada Bang Bahar. Gitu Bang. Silakan lanjut. Oke Bang, kalau ada Yesus palsu berarti ada yang asli dong. Terus aslinya yang mana ini Bang? Iya, yang asli itu adalah anak Maria, yang palsu itu yang bangkit dari kuburan kemudian dituhankan oleh orang Kristen. Ada lagi Bang pertanyaan. Lanjut. Oh itu aslinya. Ya sudah. Iya. Abang juga sudah akui bahwa anak Maria yang dituhankan oleh umat Kristen mungkin. Dan mungkin Nah ini kadang teman Kristen itu mana yang dijelasin, mana yang disimpulkan gitu kan. Makanya kenapa kalian itu tidak bisa membedakan mana manusia, mana anak orang, mana Tuhan. Padahal yang dijelasin adalah Yesus yang asli itu anak Maria. Nah, kemudian sedangkan yang dituhankan oleh Kristen adalah Yesus yang bergentayangan bangkit dari kuburan. Nah. Ada lagi Bang? Terus saya nanya Bang ya, Abang bisa berstatement, tapi pertanyaan saya singkat aja Bang. Yesus di mana sekarang Bang? Kenapa? Yesus di mana sekarang Bang? Ya, kalau Yesus anak Maria itu terangkat ke langit. Kalau Yesus yang palsu itu ya disembah-sembah sama orang Kristen. Lanjut Bang. Loh kok ketawa Bang? Kenapa? Abang kaget. Abang kaget. Efek. Bunyikan itu efek. Oh ya udah lagi kurang. Oke saya. Oh, gitu. Lagi Bang. Gimana? Abang kaget. Abang kaget kalau selama ini yang dituhankan Abang itu Abang kaget. Iya. Enggak, Abang tahu dari mana Yesus yang sesembah itu gentayangan? Oke, sekarang gini. Ya siap.
abang itu mengakui bahwasanya Yesus Tuhan itu semenjak kapan? Makanya saya nanya Bang, Abang sudah akui Yesus terangkat ke sorga. Saya tidak akan sembah kalau Yesus sekarang masih ada di bumi. Jadi betul statement Abang itu, Yesus terangkat ke sorga. Iya, nah, makanya sekarang, gini. Kalau namanya, sebentar dulu Bang, bentar. Kalau namanya manusia, ada nggak jasad Yesus didapatkan di bumi? Kenapa? Ada nggak jasad Yesus didapat di bumi? Karena hanya manusia yang tinggal di bumi. Ada nggak jasad Yesus? Iya, makanya kan ini kita sedang membahas yang namanya kan Tuhan palsu. Maka kita akan membuktikan apakah benar Yesus itu Tuhan palsu. Maka saya benarkan gini. Ketika malaikat mengabarkan kayak gini Bang. Maria, jangan khawatir. Kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, di situ menurut Abang, ketika malaikat itu mengabarkan, itu malaikat mengabarkan seorang anak laki-laki atau setuhan laki-laki, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bang, maaf Bang. Bang, pertanyaan saya sepele. Tadi Abang belum jawab. Ada nggak jasad Yesus didapat di bumi? Tidak ada. Berarti Yesus nggak di bumi, hanya manusia yang tinggalnya di bumi. Ya dari tadi juga saya kan mengatakan bahwasanya Yesus diangkat ke langit. Emang apa itu kuping Abang santelan atau apa aksesoris doang? Gini Bang. Dari tadi juga saya sudah menjawab Yesus itu terangkat ke langit gitu. Jadi kenapa Abang mengatakan bahwa saya menyembah manusia? Oke, sekarang saya tanya, yang dikabarkan oleh malaikat kepada Maria, Maria, kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Nah, di situ malaikat itu mengabarkan seorang anak laki-laki atau setuhan laki-laki. Oh, begini Bang, Anda berbicara mulai. Abang bercerita sejak Bang. Voice efeknya dimatiin dulu Bang, terlalu kekampungan sekali. Saya lagi lucu, saya ini apa namanya untuk mengimbangi kelucuan teman Kristen, untuk mengimbangi kelucuan teman Kristen itu ya. Abang terlalu kampungan. Norak sekali Abang berdiskusi. Abang nggak punya soundcard, Abang nggak punya soundcard. Justru saya nggak pakai soundcard kata kampungan. Oh ya udah nih tambahin lagi. Gabung-gabungan Abang. Ya karena lucu. Karena kan lucu. Malaikat itu kayak gini. Malaikat itu malaikat itu Abang tidak usah menghindari pertanyaan untuk mengaburkan. Saya ini lagi. Malaikat mengabarkan kepada Maria itu bahwasanya yang akan lahir itu seorang anak laki-laki atau setuhan laki-laki. Bang, Abang itu bercerita tentang kelahiran Yesus. Jangan bercerita tentang kelahiran Yesus, itu masa lampau. Abang berbicara ya memang lagi. Yang dibahas itu adalah Yesus, Bang. Memang yang dibahas itu kelahiran Yesus, Bang. Itu kelahiran Yesus. Ya. Abang sekarang mau bertanya apa sama saya? Itu jangan berbicara masalah kelahiran Yesus. Iya, yang di sini kan tadi Abang kan bertanya. Saya tadi kan Abang bertanya. Abang tenang saja dulu. Tadi Abang bertanya, dari mana saya menyimpulkan bahwasanya Yesus Tuhan yang palsu? Iya kan? Abang ingin pembuktian itu, betul nggak? Maka saya buktikan di Lukas tersebut bahwasanya apa? Malaikat mengabarkan kepada Maria bahwasanya Maria itu akan mengandung seorang anak laki-laki. Maka saya tanya sama Abang, ketika malaikat mengabarkan kepada Maria tersebut, apakah Maria mengabarkan akan lahir seorang anak laki-laki atau setuhan laki-laki? Sudah. Iya, silakan. Izinkan saya berbicara, Bang. Saya dari tadi juga diizinkan. Sudah. Silakan. Iya. Nah, gitu. Jadi begini, Bang ya. Yesus selama lahir ke bumi, selama lahir di bumi, dia itu bukan Tuhan, dia manusia. Jadi apa ciri-cirinya bahwa Yesus itu manusia? Ya dia lahir dan dia meninggal. Berarti Yesus itu manusia atau Tuhan?
Bang, saya bernarasi dulu. Sebentar kalau mau menyanggah. Iya, makanya jawab dulu poin pertanyaan nih gini Bang, yang namanya diskusi. Jawab dulu poin pertanyaannya, baru menjelaskan. Maka saya tanya nih, dulu sampai selesai. yang dikabarkan oleh malaikat, yang lahir itu seorang anak laki-laki atau setuhan laki-laki? Manusia biasa. Iya, berarti manusia biasa. Manusia itu kalau abang nggak bisa diskusi turun. Manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Nggak, abang bisa diskusi nggak? Kalau abang nggak bisa diskusi, saya turun. Yang namanya diskusi emang seperti apa, Bang? Enggak, bagaimana saya mau menjelaskan bernarasi sudah dipotong. Saya bilang dengarkan dulu. Saya tidak memotong, saya kan bertanya. Bang. Nanti setelah narasi selesai, silakan bertanya. Iya, makanya abang jawab dulu poin pertanyaannya, baru menjelaskan. Itulah tadi. Oke, jawab sekarang bahwa itu manusia biasa. Manusia biasa. Lanjut, berarti manusia ya, Yesus itu ya. Yesus manusia biasa, bukan Tuhan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Kampungan kali. Iya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Emang saya orang kampung kok. Sama seperti Yesus. Yesus juga cuman orang kampung, anak tukang kayu, cuman ya. Lanjut. Ya silakan lanjut. Jawab. Lu katanya mau menjelaskan gimana sih? Iya toh? Iya, makanya saya menjelaskan. Saya bilang kenapa Yesus selama lahir di. Ya silakan abang, silakan. Ya silakan. Janganlah ngambek abangku, jangan ngambek. Ayo silakan. Gini Bang ya, saya udah menjawab bahwa selama Yesus di bumi dia adalah manusia, dia itu utusan. Jadi begini Bang, saya kalau mengutus, contoh ini Bang ya, saya kalau mengutus seseorang, berarti orang yang saya utus ini harus mengikuti perintah apa yang saya katakan kepada utusan saya. Jadi begitulah, Yesus selama turun ke bumi itu Allah memerintahkan dia. Jadi segala perkataan dan perbuatan dia itu adalah kehendak Allah yang mengutus. Berarti maksud saya Bang. Iya betul. Jadi dia bukan manusia. Apa sekarang begini Bang? Abang, saya ingatkan abang ya. Saya kuatkan di ayat. Coba baca 2 Petrus 3 ayat 10. Coba baca dulu. Saya nggak ada silakan baca. Ya silakan abang baca. Itu kalau kedatangan Tuhan, kalau memang Tuhan datang Bang, itu langit akan lenyap, bumi akan hilang. Dan akan bunyi sangkakala. Itu salah satu tanda bahwa kedatangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan itu, Yesus itu Tuhan datang ke bumi, hilanglah bumi Bang, hilang itu langit. Jadi begitu, itu yang ayat yang sebenarnya yang menguatkan. Jadi kalau saudara-saudara saya yang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, itu sudah hal yang mustahil. Itu bertentangan dengan 2 Petrus 3 ayat 10. Oh, ini saksi Yehova Unitarian, izin Ustaz. Bang Bahar, saksi Yehova atau Unitarian? Maksudnya Bang? Enggak, Anda ini kan memahami pemahaman yang berbeda dengan Kristen yang lain. Mungkin pasti Anda akan diserang oleh Kristen lain. Kalau saya tidak akan. Ya oke. Anda ini denomnya apa Bang? Boleh saya tahu Bang? Protestan saya Bang. Oh Protestan loh. Berarti Anda Protestan tapi punya pemahaman yang berbeda kelihatannya nih. Betul. Oh, oke. Nggak masalah Bang. Ini kan tentang pribadi. Nah, selama ini Anda ada nggak serangan-serangan kepada Anda dari teman Kristen sendiri? Seperti hal itu pasti saya yakin ada. Biasa Bang, saya berdebat sama mereka biasa. Saya bilang makanya ayat yang menguatkan itu coba baca 2 Petrus 3 ayat 10. Coba bacalah. Saya bilang sama teman-teman yang lain, Anda terlalu salah kalau mengatakan bahwa Yesus selama di bumi itu dia Tuhan. Salah sekali. Oh, gitu ya. Salah sekali Bang. Oke. Coba makanya saya bilang abang coba bukalah 2 Petrus 3 ayat 10. Di situ kalau memang Tuhan turun itu langit akan hilang, bumi akan lenyap. Oh betul. Semuanya Bang. Jadi makanya saya bilang bagaimana sih Anda mengatakan bahwa Tuhan itu Yesus itu adalah Tuhan. Nah sekarang kapan Yesus ya kan Tuhan? Itu kan tanda tanya Bang. Ya makanya kan berarti benar kalau Yesus itu Tuhan paling Bang. Bang Mita itu maksudnya Bang Bahar ini mengatakan Yesus itu bukan Tuhan gitu loh Bang.
Yesus itu bukan Tuhan. Jadi dengan dasar kalau memang Tuhan Yesus adalah Tuhan itu, padahal di ayat lain di Petrus itu akan hancur lenyap dunia ini gitu kan gitu. Jadi itu kalau Bang Bahar ini. Oke, makanya saya pasti Bang Bahar ini akan disesatkan oleh teman Kristen lain gitu loh. Apalagi mengaku Protestan bidat gitu loh. Bidat ya Bang Bahar. Sering saya berdebat Bang dengan teman-teman seiman saya. Tapi nggak ada masalah. Itu kan iya betul. Masing Bang ya. Berarti terus Abang hari ini ya gimana? Silakan Bang Ustaz. Islam Ustaz. Ya berarti Bang Bahar ini sepakat kalau Yesus itu bukan Tuhan ya? Ya sepakat Bang, sangat sepakat saya. Berarti Tuhannya, kalau Tuhannya Bang Bahar berarti siapa? Ya Yesus. Loh. Oh masih Yesus. Abang bertanya begini. Iya lah. Makanya saya tadi bertanya Bang. Makanya tadi kan dulu Oke, Bang. saya ulangi lagi nih. Berarti apa namanya tadi kan Abang sepakat kalau Yesus itu bukan Tuhan. Betul Bang. Selama di bumi Bang. Bang dengarkan Bang. Makanya dengar tadi narasi saya. Selama di bumi Yesus itu bukan Tuhan. Oke, kalau selama Yesus di bumi bukan Tuhan, siapa Tuhan yang pada saat itu? Tapi dengar dulu Bang, saya benar makanya saya enggak siapa Anda mengatakan waktu di bumi Yesus bukan Tuhan. Nah, selama Yesus di bumi ini kan 33 tahun lebih itu, 33 tahun setengah. Selama 33 tahun setengah ini siapa waktu itu Tuhannya? Kosong. Kan Anda mengatakan Yesus ini selama di bumi bukan Tuhan. Oke. Nah, kan Yesus ini hidup di bumi ini selama 33 tahun setengah. Ya, kurang lebih seperti itu, 33 tahun. Selama 33 tahun itu kan Yesus bukan Tuhan. Nah, sebenarnya pada saat itu Tuhannya siapa? Bunda Maria menyembah siapa? Bunda Maria menyembah. Begini nih Bang, maksud Abang siapa? Manusia? Tuhannya manusia atau Tuhannya siapa Bang? Tuhannya manusia lah. Pada saat itu siapa? Tuhan pada waktu itu Bang. Banyak manusia yang berdosa. Apa makanya begini Bang? Dengarkan saya baik-baik Bang. Oh jadi pada saat sebentar dulu. Berarti saat itu ada kekosongan Tuhan, tidak mengenal Tuhan ya? Banyak manusia berdosa Bang. Banyak manusia berdosa yang belum mengenal Tuhan. Makanya begini Bang. Yesus ini ditanya apa? Jawabannya apa Bang? Saya subuh dulu Kang Bang, saya subuh dulu. Subuh dulu gantian lah ya. Oke, saya udah subuh insya Allah. Jadi gini. Kan Anda mengatakan selama di bumi Yesus bukan Tuhan. Oke, berarti 33 tahun setengah ini ya kan Yesus kan bukan Tuhan. Nah, siapa Tuhannya waktu pada saat itu? Pada saat itu orang Tuhannya Bani Israel pada saat itu, Bang. Begini Bang, makanya saya bilang begini. Selama beberapa lama itu mereka banyak yang tidak mengenal Tuhannya, Bang. Makanya begini, Bang. Yesus turun ke bumi itu apa? Memberi pengajaran. Iya. Makanya sebenarnya begini, orang salah sangka sebenarnya. Iya, memberi pengajaran. Jadi apa yang diajarkan? Salah satu contoh aja lah Bang ya, hukum kasih dan beberapa macam lagi ajaran-ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu. Jadi sebenarnya banyak manusia berdosa Bang. Makanya mereka manusia berdosa Bang, makanya mereka ditebus dosa. Sekarang begini, orang juga bertanya Bang ya, kadang orang bertanya, apakah kenapa Yesus menebus dosa? Yesus menebus dosa ya belum tentu bahwa akhir dari kehidupan. Setelah dosa ditebus itu kehidupan masih ada. Sampai terangkat Yesus ke surga, ya sampai terangkat Yesus ke surga itu kehidupan masih ada dan kita sampai sekarang masih ada. Oke Bang. Kembali lagi ke pertanyaan tadi, gitu kan? Anda mengatakan banyak orang berdosa pada saat itu. Kalau banyak berarti masih ada dong, masih ada, tidak semua kan gitu. Nah, siapa Tuhannya pada saat Yesus di bumi ini gitu loh? Yesus, Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus, ya Tuhannya taruhlah Anda tidak percaya dengan Tuhannya. Sekarang Tuhannya manusia lah selain Yesus coba. Siapa? Bunda Maria punya Tuhannya siapa? Pak Yusuf bapaknya Yesus siapa? Gini Bang, secara spesifik Maria Yusuf itu tidak ada dikatakan dalam Alkitab bahwa dia bertuhan ke ini. Nggak ada Bang. Saya akan membuktikan kalau memang ada, tolong buktikan ke saya. Berarti Yusuf masuk neraka gitu. Bunda Maria masuk neraka karena dia tidak punya Tuhan gitu. Begini Bang, tidak ada dikatakan secara spesifik di situ bahwa Maria menuhankan ini, Yusuf menuhankan ini, tidak ada Bang. Jadi Maria itu ateis dengan Yusuf gitu, tidak bertuhan. Tahu Bang, makanya apa gimana saya ulangi Bang ya, tidak ada ditulis
Tidak ada ditulis. Berarti kita nggak tahu kan? Siapa ditujukan kepada siapa? Terus yang datang ke Bang. Terus yang datang, ya mungkin kita tahu. Terus yang datang ke Maria itu kan ada nih malaikat, ya kan, Jibril. Yang datang ke Yusuf ada malaikat Jibril ketika memberitakan tentang mengandungnya Elizabeth. Nah ini yang dia tahu nggak bahwa Jibril ini siapa, yang mengutus siapa? Jibril yang datang, Bang. Iya, Jibril kalau di Anda kan gitu. Abang maksud. Coba baca lihatnya, Bang, supaya enak kita bahas, Bang. Baca di Lukas 1, Bang, Lukas 1. Di Lukas 1. Lukas berapa yang Abang maksud? Lukas 1. Di sana kan Gabriel itu datang kepada, masa Anda tidak tahu? Gabriel itu kan datang kepada Yusuf, kepada Zakaria maupun kepada Elizabeth bahwa dia akan mengandung. Padahal Elizabeth ini mandul kan gitu. Nah, Gabriel bilang engkau akan melahirkan, malah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian Gabriel itu datang lagi ke Bunda Maria bahwa akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus Kristus, kan begitu. Kan situ udah tahu bahwa di sini ada Gabriel, nah kan mereka tahu Gabriel ini siapa dan siapa yang memerintahkan Gabriel. Kan sudah diperkenalkan di sana bahwa dia diperintahkan oleh Tuhan mengabarkan tentang kelahirannya. Berarti di sana ada Tuhan. Sementara Yesus belum lahir. Anda mengatakan pada saat itu tidak mengenal Tuhan. Ini kan penghujatan, Bang, kalau saya berpikir. Itu proses sebelum Yesus lahir. Itu proses sebelum Yesus lahir, malaikat memberitahu. Ya, siapa malaikat itu, Bang? Utusan siapa malaikat ini? Yang mengutus malaikat ini siapa? Tuhan lah yang mengutus. Nah, berarti sudah ada Tuhan. Mereka sudah mengenal Tuhan dan mereka percaya dengan Gabriel. Abang kan tadi mengatakan siapa yang disembah. Iya. Tadi mengatakan siapa yang disembah. Apakah Maria sudah menyembah pada waktu itu? Menyembah itu, dengar kata menyembah itu tunduk dan patuh. Nah, Yesus ternyata Yusuf tunduk dan patuh kepada Jibril pada saat itu karena Jibril menyampaikan firman Tuhan. Gampang kok sebenarnya. Apakah ada secara spesifik dikatakan bahwa Maria menyembah Tuhan di Alkitab? Menyembah itu apa sih? Tadi saya sudah jelaskan. Menyembah menurut Abang apa sih? Ya, silakan aja definisikan apa. Sudah saya sampaikan, menyembah itu artinya tunduk dan patuh, kan gitu, diantaranya seperti itu. Nah, tunduk patuh kepada siapa? Tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan oleh Jibril. Dan dia menerima walaupun pada saat itu dia di dalam keadaan mandul, dan Yesus Bunda Maria pun belum menikah. Artinya dia tanduk, dia punya apa? Dia percaya ada Tuhan yang mengutus Jibril. Nah, itu dikatakan ibadah. Ibadah itu bukan ritualnya harus jingkrak-jingkrak nyanyi, tidak seperti itu. Ibadah itu kan ada secara percaya pun itu sudah ibadah gitu kan. Oke, Bang. Tunduk dan patuh. Nah, berarti poinnya bahwa mereka sudah mengenal Tuhan. Bang, kalau Abang mau definisikan tunduk dan patuh, terserah. Kan beberapa macam anggapan juga bahwa menyembah itu menyembah itu tunduk dan patuh menurut Abang itu nggak ada masalah, Bang. Saya hargai. Nah, sekarang begini, Bang. Permasalahannya sebenarnya di mana menurut Abang? Iya, artinya Abang bahwa saya kan pertanyaan ke awal. Yesus ini bukan Tuhan selama di dunia. Kan gitu. Nah, Yesus hidup di dunia ini 33 tahun setengah. Nah, di sana ketika Yesus belum Tuhan, siapa Tuhannya mereka? Siapa Tuhannya Abraham? Siapa Tuhannya Ishak? Siapa Tuhannya Yakub? Kan begitu, gampang kan? Siapa Daud? Tuhannya Daud. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Siapa Tuhannya Yusuf? Oke. Oke ya, terima kasih. Dari tadi kan saya sudah jawab, Bang. Di dalam Alkitab tidak dikatakan Maria menyembah siapa, Musa menyembah siapa, Yusuf. Masa nggak tahu, Abang? Ini cobalah, Bang. Abang belajar lagi. Tadi tunduk dan patuh itu menyembah. Menyembah itu bisa saja berserah diri, Bang. Banyak definisinya itu menyembah. Makanya saya hargai. Abang punya. Coba tunjukkan ke saya bahwa Musa dan lain tidak punya Tuhan. Itu tunduk dan patuh. Abang mau yang lain mengatakan berserah diri, yang lain mengatakan ini itu terserah. Itu memaknai kata menyembah itu terserah. Oke, abang ini kan asumsi. Sabar dulu, Bang. 10 perintah Tuhan dari siapa itu? Yang turun kepada Musa.
Gila, kita melenceng dulu bang. Lah, ini bicara Tuhan sebelum Yesus. Anda bilang sebelum Yesus ini mereka tidak mengenal Tuhan. Melenceng jauh-jauh bang. Jangan melenceng dulu ke perjanjian lama. Oke, jadi betul ya. Oke, poinnya sini akan saya kan tadi bertanya sebelum perjanjian baru, kan saya bertanya sebelum perjanjian baru itu artinya sebelum ada Yesus, itu Tuhan mereka siapa? Anda bilang mereka tidak bertuhan, tidak mengenal Tuhan. Lalu kita buktikan bahwa Musa itu menerima 10 perintah Tuhan. Jelas gitu ada Tuhannya. Gampang kok sebenarnya. Tidak ada dalam saya katakan tadi bang, makanya dengar baik-baik. Saya katakan tadi tidak ada dalam Alkitab mengatakan bahwa Maria menyembah ini, Yusuf menyembah ini, Musa menyembah ini. Tidak ada dalam Alkitab itu dikatakan. Musa itu yang ngomong. Oke, saya ajari ya. Jadi Anda bilang sabar dulu, Anda lari-lari gini. Oke, Bang. Poinnya Jangan lari ke perjanjian lama dulu bang. Kenapa Anda ini? Sekarang pertanyaan itu saya sebelum perjanjian baru ini kan perjanjian baru ini adalah sejak Yesus ada lahir ke bumi kan itu perjanjian Yesus baru. ada nggak di perjanjian lama bang? Tidak ada. Kemudian jangan kita beralih ke perjanjian lama. Kita masuk ke perjanjian baru. Yesus selama di bumi. Jadi Anda mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan itu salah, itu poinnya karena Anda tidak mau. Tuhan bang, abang dengar baik-baik kata-kata saya. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan Yesus menyembah Maria menyembah ini, Yusuf menyembah ini. Saya tidak katakan ateis. Maria, Yusuf apa saya tidak katakan ateis. Saya cuma katakan tidak ada dalam Alkitab mengatakan bahwa Maria menyembah ini, Yusuf menyembah ini. Nggak ada kan? Atau abang ada saya buktikan kalau Anda di Bible ini bahwa Yusuf Maria tidak mengenal Tuhan, tidak menyembah ini silahkan. Saya tidak katakan tidak menyembah. Saya katakan Anda mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Tuhan, silahkan di mana? Bukan tidak mengenal Tuhan bang, tidak ada dalam. Aduh, Anda ini sudah mulai. Oke, lanjut. Anda bang, dengar dulu. Abang kan tadi bertanya Maria menyembah kepada siapa? Iya, saya tanya itu. Ya, tapi kan saya sudah katakan tidak ada dalam Alkitab dikatakan Maria menyembah si A, Yusuf menyembah si B. Jadi Maria itu ateis, tidak mengenal Tuhan. Itu Anda salah. Itu yang Anda salah. Saya bertanya kok. Yang mengatakan itu Maria ateis. Ya. Bagaimana sih kok? Saya kan tanya siapa Tuhannya Maria? Siapa Tuhannya? Tidak ada siapa? dalam Alkitab Maria bertuhan ke ini. Oh, jadi bertuhan ke ini. Tidak ada dalam Alkitab dikatakan itu, Bang. Ada. Kalau Anda ini gimana sih? Makanya saya bawa ke saya kan bawa ke tentang malaikat tadi. Anda bilang mengatakan bahwa Bunda Maria tidak mengenal Tuhan karena tidak dikatakan di dalam kitab. Lalu saya bawa tentang malaikat, utusan Tuhan. Dia datang kepada Bunda Maria mengabarkan tentang akan lahirnya seorang anak manusia yang namanya Yesus Kristus. Siapa yang itu datanya datanya di mana? Itu ada di perjanjian baru di Lukas. Gampang kok. Mana tadi kau mengatakan Maria menyembah kepada saya? Siapa? Saya kan mengatakan awalnya kan begitu. Anda mengatakan tidak mengenal, saya bawa data. Oke, kemudian kalau dia tidak mengenal Tuhan, saya bilang berarti ateis. Saya tadi mengatakan kalau tidak mengenal Tuhan berarti ateis. Gampang kok. Ya, Anda yang mengatakan dia tidak mengenal Tuhan. Makanya saya bilang, oh ateis berarti. Anda, ini kan saya sedang mengikuti nalar Anda. Bahwa sebelum saya katakan dengar baik-baik. Tidak ada dikatakan di Alkitab bahwa Maria menyembah siapa. Tadi dia lari ke situ. Baru saya tanya apa arti menyembah itu. Anda tidak tahu. Kau kan mengatakan. Baru saya jelaskan menyembah itu diantaranya adalah percaya dan beriman dan patuh. Bagaimana sih kau katakan tadi? Iya, percaya, beriman dan patuh. Apalagi kepada siapa? Buktinya dia percaya kepada utusan Tuhan yaitu Gibril. Yang ketika dia datang kepada Bunda Maria mengabarkan tentang kelahiran Yesus, itu beriman namanya. Beriman itu di situ ada kata ibadah di situ.
di dalam perjanjian baru dia sudah percaya ada Tuhan. Ini kalau sudah rumit begini sudah nggak fair ini. Enggak, kalian masanya rocos, nggak pakai data. Jadi saya pakai data bahwa dalam perjanjian baru bahwa ada satu ini sosok Gibril, malaikat Tuhan mendatangi Bunda Maria mengabarkan tentang dia akan mengandung seorang anak yang namanya Yesus Kristus. Dia percaya dan meyakini bahwa dia itu utusan Tuhan. Itu dikatakan malaikat utusan Tuhan. Gampang sebenarnya. Berarti apa? Kalau Anda mengatakan bahwa Bunda Maria tidak mengenal Tuhan, yang saya bilang tadi ateis, berarti tidak benar. Bunda Maria sudah mengenal Tuhan. Gampang Anda ini. Nah, ini diulang lagi ya. Bu, oke, saya ulang lagi. Oke, saya ulang lagi. Anda bertanya bagaimana Bunda Maria mengenal Tuhan. Ini dari awal kita ya. Ketika Gibril datang ke Bunda Maria, dia menyampaikan firman Tuhan. Oke? Apa firman Tuhan? Bahwa engkau akan mengandung seorang anak yang kau beri nama Yesus Kristus. Itu. Lalu di mana lagi? Di Elizabeth. Ke Zakaria, sebelumnya itu sepupunya dari Bunda Maria, Elizabeth orang Lewi. Bunda Maria orang Lewi juga, dia karena sepupunya Elizabeth. Datang juga Gibril ke sana sebelum ke Bunda Maria 6 bulan sebelumnya, bahwa engkau juga akan mengandung anak yang kau beri nama Yohanes. Makanya dikenal Yohanes Pembaptis. Mereka percaya juga itu ya, bahwa yang datang itu adalah Gibril. Gibril ini siapa? Utusan Tuhan membawa firman Tuhan. Jadi mereka ini sudah mengenal Tuhan. Gampang itu di perjanjian baru. Gampang sebenarnya. Lalu kita mundur ke belakang. Kita mundur belakang. Anda bilang mereka belum pernah mengenal Tuhan. Nah, ternyata 10 perintah Tuhan, 613 mispot yang diturunkan kepada Musa, ini dari siapa? Itu namanya hukum Tuhan. 10 perintah Tuhan. Tuhan siapa? Berarti mereka mengenal Tuhan. Anda ini bilang mereka tidak mengenal Tuhan. Itu salah. Lagi itu cara diskusi. Oke, kita lanjut. Yesus nih kenapa tidak jadi Tuhan selama ini kita lanjut perjanjian baru ya. Anda mengatakan selama di bumi bukan Tuhan. Nah, kapan dia jadi Tuhan? Setelah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia kembali ke kodratnya. Oh, jadi kodratnya, hakikatnya Yesus ini Tuhan, terus turun ke bumi jadi manusia, gitu kan ya. Terus kembali lagi ke surga, dia jadi Tuhan gitu menurut iman.